Komitmen kita untuk berdakwah ini, niat kita itu diawali untuk menolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7 itu menyatakan, ya kan, intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah, belalah agama Allah ini, Allah akan membela kamu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Saya merasakan itu. Pertolongan Allah terhadap kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu terjadi ketika saya kuliah. Rasa-rasanya tidak mungkin saya bisa kuliah di Yogyakarta, tapi Allah menolong saya. Saya dapat beasiswa. Beasiswa di Jogja, 5,5 tahun saya tidak bayar uang kuliah, bahkan saya tinggal di tempat sekjen, ya, di mas sekjen, ya. Itu pertolongan Allah. Yakinlah kalau Allah sudah menolong kita, segala hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan yang kita hadapi itu akan dapat kita atasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, kali ini saya sedang berada dengan Buya Kijal Astri Tanjung. Yes. Yang mana kita di sini ya Tribuners, kita akan banyak berbincang Buya. Iya, siap. Seputar hal-hal yang perjalanan Buya ini Buya selama ini. Selama ini orang tahu ya Buya Kijal ini adalah putra daerah Pasaman nih. Ya, Air Bangis Pasaman Barat. Air Bangis Pasaman Barat itu. Ya. Jadi kita nanti akan mengupas-ngupas semuanya Buya. Buya sendiri adalah salah satu tokoh Muhammadiyah Sumbar Buya. Ya. Dan juga ketua harian Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan Tribuners, kita ketahui Masjid Taqwa Muhammadiyah ini sendiri berada di kawasan sekitar Pasaraya Kota Padang, ya, mana kawasan ini adalah kawasan padat penduduk, juga kawasan perputaran ekonomi paling tinggi ya di Kota Padang, Bu ya. Betul sekali. Jadi di sini kita sedikit banyak akan mengulas seputar Bu ya. Bu ya nanti bisa perkenalkan dulu Bu ya kepada Tribuners profil Bu ya dari ini Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kijal Astri Tanjung, ya, Ketua Masjid Taqwa ya Muhammadiyah Sumatera Barat, dan juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, dan juga Ketua Badan Pembina Pondok Pesantren Al Kausar Sari Lama 50 Kota, dan juga Wakil Ketua Pengurus Dewan Harian Daerah BPK 45 Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu Bu ya salah satu advokat senior juga ya Bu ya? Ya, saya juga advokat senior dan juga wakil ketua Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat ya. Ya. Dan juga itu Bu ya mantan akademisi. Iya, dosen, saya mantan dosen, mantan guru juga. Itu kampus mana aja Bu ya mengajar Bu ya? Saya lebih banyak di Taman Siswa ya, di Taman Siswa, dan juga pernah di SMK Muhammadiyah, dan juga mengajar di SMK Pertanian di Luar Menturun. Luar Menturun ya Bu? Ya, negeri ya. Ya. Tribuners, tadi kita sudah banyak sekali ya mengenal sosok Buya Kijal Astri Tanjung ini sendiri. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada Buya, awal mula Buya berdakwah Buya sampai Buya sebagai ketua harian di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini Buya. Itu boleh diceritakan Buya? Ya, saya sebenarnya berdakwah ini mulai dilatih ya. Itu sebenarnya sejak mulai SD di sekolah, dan saya sudah ikut lomba pidato ya tingkat SD dan juga tingkat SMP. Kemudian di SMA saya juga setelah waktu itu ketua OSIS, ikut juga lomba pidato antar sekolah ya, SMA negeri swasta dan juga madrasah aliyah negeri dan swasta di Masjid Raya Kampung Jawa Dalam ini. Jadi saya mewakili sekolah saya waktu itu SMA Taman Siswa Padang untuk ikut lomba pidato. Nah, yang sangat mengesan sekali ketika saya pulang kampung, baru kelas 2 SMA
saya diminta untuk menjadi khatib. Khatib Bu Ya, khatib di Masjid Raya Nagari Air Bangis, Kecamatan Seberang, Sawan Barat. Ya, alhamdulillah lah pada waktu itu saya jadi khatib Masjid Raya dan orang banyak ucapkan selamat pada saya waktu itu. Mungkin ada senang atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi basic saya sebenarnya di sekolah agama dia nggak ada, tapi saya banyak belajar agama karena saya hobinya membaca dan menulis, itu hobi saya. Baca Al-Quran itu boleh katakan tiap hari minimal 2 kali sehari lah ya, tertibkan. Jadi saya cuma tamat SD, SMP, kemudian SMA IPA, kemudian sarjana pendidikan fisika, sarjana hukum, dan magister hukum. Magister hukum ya. Tapi saya jujur mengatakan koleksi buku saya, ya baik saya ketika di Jogja aktif di pimpinan wilayah, ya Ikatan Pelajar Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, saya banyak belajar agama itu. Agama ya, Bu, ya? Dan saya tidak mendikotomi, membedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Bagi saya ilmu itu bermanfaat, ya saya pelajari itu. Jadi memang dari SMA Bu ya sudah ditunjuk ya Bu ya? Sudah, ya, Bu, ya? sudah menyampaikan apalah, tabligh ya, menyampaikan ceramah tausiah. Kalau pulang kampung itu kan masjid banyak di kampung itu. Iya, Bu, ya? Nah, maka kita tiap masjid itu diminta untuk memberikan ceramah di bulan suci Ramadan terutama itu. Jadi dari SMA sudah ya, Bu. Itu apakah memang dari latar belakang keluarga Ibu ya sendiri yang membentuk karakter Bu ya sampai di sini atau kayak mana Bu? Pasti ya, itu pasti. Karakter itu memang dibangun dari keluarga. Saya jujur saya katakan, saya dari keluarga yang sangat Islami ya. Orang tua saya itu memang sangat mencintai masjid. Dia imam masjid di Masjid Raya ya Air Bangis itu kan. Jadi sujud sajadah apapun beliau itu kadang jadi imam di situ. Walaupun dia tidak bersekolah tinggi, tapi kapasitas keimanan agamanya dan dia rajin mengikuti pengajian-pengajian ini, baik sama adiknya. Adiknya sendiri itu adalah buya besar juga di kampung, yaitu Buya Ahmad namanya, tamatan dari Candung juga, salah ya, Candung ya. Dan juga di Parabe juga dia ikut. Jadi dia itu banyak mengaji sama adiknya juga, sering diskusi. Dan adiknya ini sering ke rumah kami tiap pagi itu kadang. Iya, minum kopi disiapkan oleh emak saya kan. Itu diskusi terus persoalan agama. Bapak saya ibu saya, emak saya itu justru guru agamanya, termasuk guru besar juga dia Bang Isen, namanya Buya Madinin Muhammad. Itu tiap mengaji terus ibu saya itu, emak saya itu dengan Buya Madinin itu. Kadang ada perbedaan materi kaji lah itu kan. Itu. Jadi diskusi. Diskusi. Itu apakah yang turun ke dakwah itu hanya Buya, anak orang tua? Oh enggak. Kakak saya sebenarnya juga sangat memotivasi saya, sangat mendorong saya. Yang ngajak saya aktif di IPM Kota Padang itu, saya kan sekolahnya di SMA Taman Siswa. Iya, Bu. Tapi dia yang ngajak saya menjadi pengurus IPM Kota Padang, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Padang. Nah, mulai itulah saya aktif. Termasuk di Jogja, saya juga dimotivasi supaya saya ke Muhammadiyah, ke pusat untuk aktif di Ortom, ya, Ortom, Organisasi Otonom Muhammadiyah. Nah, pulang pun saya dari Jogja, dia minta saya masuk di pengurus Pemuda Muhammadiyah. Sampailah 4 periode saya di Pemuda Muhammadiyah itu. Nah, wakil ketua terakhir dan kemudian jadi ketua. Jadi ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Itu tahun berapa tuh, Bu? Itu tahun 98 sampai 2002. 2002. Ya, 98 mulainya. Jadi Bu ya memang proses dari bawah ya? Dari bawah kita memang dari bawah. Ya. Jadi peran kakak Buya ini sangat membentuk sebagai saat ini di Muhammadiyah ya, karakter Muhammadiyah. Saya rasa kakak saya itu perlu kita teladani. Dia seorang organisatoris dan juga pernah juga jadi ketua pengurus masjid ini. Ini fotonya ada itu yang baju biru itu. Itu namanya Bu ya? Haji Sahruji Tanjung ya, Haji Sahruji Tanjung, dan beliau pernah di DPRD provinsi dan juga pernah di MPR dan DPR RI. Beliau itu memang sangat memberikan tauladan, memberikan motivasi kepada adik-adiknya untuk melakukan pergerakan lah ya, pergerakan di Muhammadiyah ini, gerakan amar ma'ruf nahi munkar, tajdid ini. Dan itu pun ketika dia masih kuliah di IAIN waktu itu, dia sudah pulang itu tetap ya darahnya itu darah Muhammadiyah itu. Pemuda-pemuda sana itu
Ya, mulai dari lagu, didikan subuh, apapun diajarkan ke kita itu loh. Jadi semangat juang dia itu yang mungkin mengalir juga kayak kita itu kan. Nah, jiwa keorganisasiannya itu. Termasuk adik saya yang putri tamat PGA di Gunung Pengilun kan. Nah, itu juga dakwah terus dia itu di Asia. Kakak saya juga, kakak saya yang di atas saya betul, itu pengurus Asia. Iya, pengurus Asia di kampung itu kan. Jadi artinya Buya berapa saudara? Jadi Saya sebenarnya 6 bersaudara. Tinggal 5, yang tua kakak saya itu baru meninggal kemarin, dah meninggal dia. Jadi tinggal 2, kakak saya laki-laki 1 lagi jadi datuk di sana, jadi datuk suku Tanjung, Datuk Raja Ahmad ya. Saya dulu ditawari juga jadi datuk udah berapa kali, tapi saya karena berada di Padang, saya nggak mau, karena prinsip saya gini, untuk apa kita memangku sebuah jabatan kalau kita tidak melakukan ya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Amanah itu kan diminta pertanggungjawabannya. Jadi memang banyak perjalanan Buya. Buya ini sendiri dikenal orang sebagai mubalik ini Buya. Di balik mubalik ini bagi apa Buya dikenal masyarakat luas ini Buya? Ya mungkin orang pernah kenal saya juga di partai politik ya. Karena bagaimanapun saya cukup pendiri, inisiator PAN Sumatera Barat salah seorang, dan juga pernah jadi wakil ketua 2 periode, dan juga pernah jadi ketua ya, DPW PAN Sumatera Barat gitu kan. Jadi artinya Buya aktif juga di politik ya? Oh, saya aktif, pernah calon wakil gubernur juga saya. Pernah ya waktu pemilihan langsung ya. Itu tahun berapa? Bukan waktu pemilihan perwakilan dewan ya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2002 kalau tidak salah. Ya. Jadi inisiator pendirian DPW PAN Sumbar ini Buya salah satunya? Ya, saya masuk salah seorang ya. Jadi sempat jadi wakil dan jadi ketua puncak? Iya, pernah jadi ketua DPW PAN Sumatera Barat. Betul. Ya? Betul. Ya di Tribunas kita tahu ya Buya ini di selain membalik di belakangnya juga aktif sebagai politikus. Nah, begitu juga ketika di mahasiswa ya. Saya di samping IPM-DIY itu, saya aktif di kampus. Saya ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan mahasiswa kita pada waktu itu sana sangat banyak sekali ya. Jumlahnya puluhan ribu kan. Nah, saya juga sebagai anggota resimen mahasiswa Mahakarta. Tahun 83 saya jadi anggota resimen di bawah Gombong. Juga jalan kaki saya dari Gombong ke Jogja 126 kilo. Pakai ransel, pakai senjata jeren lah kan. Karir saya di resimen itu mulai dari staf 7 ya Libang, kemudian staf 4 Umas, dan kemudian staf 2 operasional, dan kemudian wakil komandan batalion. Dan juga terakhir saya jadi komandan batalion. Ya, batalion membawahi 14 perguruan tinggi swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Sempat latihan tembak mahir saya di Bandung tahun 83, dan juga latihan tembak mahir di Magelang. Jadi prepaid tembak mahir saya itu ada senjata genggam, ada senjata laras panjang itu loh. Itu. Buya, ini tadi Buya sudah menyampaikan juga latar belakang keluarga Buya ya, yang bentuk Buya. Untuk yang memutuskan Buya berdakwah ini sendiri, apakah arahan dari orang tua atau niat hati Buya sendiri Buya? Sebenarnya janji saya sih sama orang tua saya jujur saya katakan. Kalau ditanya soal ini saya agak apa ya. Iya, sebenarnya orang tua saya itu dia menginginkan saya untuk masuk sekolah agama sih. Agama, ya. Karena semua anak-anaknya sekolah agama. Tapi saya waktu itu memilih untuk masuk SMP. Dan orang tua saya mengatakan, nggak usah aja lah sekolah daripada masuk SMP. Begitu katanya. Karena waktu itu kan kita celana pendek kan, iya, SMP celana pendek. Untunglah kakak saya ini meyakinkan orang tua saya. Sebenarnya apa yang terselip di dalam orang tua kita tuh menyuruh kita sekolah agama? Dia sampaikan ke kakak saya ingin Jal Atri itu nanti sama dengan kakaknya, bisa berdakwah, menyampaikan ya salah agama Islam ya. Nah, kalau SMP apa pelajarannya kan? Nah, waktu itulah saya dipanggil oleh kakak saya. Sebenarnya diinginkan bapak, kamu ini seperti ini. Ya kalau gitu nggak apa-apa, saya berjanji. Beri kesempatan saya sekolah SMP, saya akan belajar agama. Iya, insya Allah nanti di SMA saya sudah bisa melaksanakan itu. Itu janji saya. Ya. Maka ketika pulang kampung, saya diberi kesempatan khutbah Masjid Raya itu, orang tua saya sangat senang sekali itu. Senang, oh, senangnya luar biasa. Jadi, terobat itu kan. Nah, sejak remaja Buya sudah itu Buya? Iya, sudah. Kita sangat aktif. Waktu tinggal di Bero, saya juga pengurus wirid remaja. Wirid remaja. Iya, di Masjid Bero ya.
ya, Syariatul Ihsan Berok. Ya, saya pengurus di situ karena tinggal dekat situ saya. Atau sekolah SMA itu. Jadi Buya memang tidak ada latar belakang pesantren. Saya tidak ada latar belakang pesantren, tapi saya jujur, saya hampir tiap hari itu belajar agama. Dari buku-buku. Dari buku-buku, dari Al-Quran, saya tiap hari tidak pernah tidak baca Al-Quran itu. Insya Allah. Buya, tadi Buya sempat menyinggung peran kakak ya, dan orang tua dan keluarga ya. Iya. Yang membentuk pribadi spiritual Buya memang keluarga itu, Buya. Iya, keluarga. Jadi peran keluarga itu dari pendidikan agama itu memang peran utama. Makanya pendidikan keluarga itu yang pertama itu adalah pendidikan keluarga, yaitu menanamkan nilai-nilai agama, adat istiadat itu memang di rumah tangga. Itu makanya ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau bicara tentang api neraka tentu bicara tentang agama. Agama ya, ya. Nah, itu. Jadi tidak ada pada mata pelajaran umum itu bicara soal neraka itu kan. Nah, tidak ada di fisika, tidak ada juga di kimia, tidak ada juga apa kan. Nah, makanya agama. Jadi basic keluarga itu sangat penting, menanamkan nilai agama. Kalau nanti orang tua hanya menyerahkan pendidikan agama anaknya pada sekolah saja, saya rasa rugilah orang tua itu kan, nanti tidak memadai ilmu agama anaknya itu. Jadi sangat panjang juga perjalanan Buya ya. Dalam hal itu Buya, selain itu dalam hal berdakwah ini sendiri, hal yang sangat sulit bagi Buya di awal berdakwah seperti apa, Buya? Sebenarnya saya kesulitan di dakwah itu ada sedikit saja, makanya saya banyak mempelajari bahasa Al-Quran itu. Kalau untuk wawasan keilmuan, insya Allah saya bisa ya, karena basic saya di samping eksak ya, dan juga sosial, hukum kan, pendidikan juga saya kan. Nah, jadi inilah saya akan lebih mendalami pendidikan agama ini dari segi bahasanya. Nah, karena di Sumatera Barat ini kan bahasa syar'i itu kan bahasa Arab. Dan kalau kita bicara nanti persoalan nilai-nilai ke Minangkabauan, tentu bahasa Minang ada istiadat. Nah, kita kan sudah ditakdirkan ini menjadi bangsa ya, suku bangsa Minangkabau. Sumatera Barat ini suku bangsa kan cuma dua, suku bangsa Minangkabau dan suku bangsa Mentawai. Nah, selaku suku bangsa Minangkabau, kita memiliki sebuah filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dan filosofi ini sudah diakui secara regulasi kebijakan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1922. Pada pasal 5C itu sangat dijelas di situ, keistimewaan Sumatera Barat itu memiliki filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Itu. Buya, ini sedikit lagi nih yang juga menyinggung. Yang hal yang sangat merubah Buya, membentuk karakter Buya seperti ini, seperti apa Buya? Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners Buya. Saya karakter kepribadian saya ini sebenarnya dibentuk oleh keluarga saya sendiri. Orang tua saya itu orang yang sangat sangat jujur, sangat disiplin, kerja keras. Dia seorang petani cuma, tapi ibadah ini betul dia jaga betul ini. Bangun subuhnya ke masjidnya kan, pulang dia untuk membangunkan saya itu dia tidak pernah menyuruh saya sholat, tidak. Tapi dia ngaji dekat saya, pulang subuh itu. Kalau juga tidak bisa saya bangun subuh itu karena mengaji beliau, jendela tempat kamar saya dibuka sendiri itu. Ini udah terang ini. Begitu cara dia didiknya itu dengan cara halus. Tidak pernah dia sedikit kekerasan ngajar kita, nggak pernah. Dia dengan santun mengapakan anak-anaknya itu, termasuk mengaji juga begitu. Nyuruh kita mengaji sudah maghrib itu. Dulu kan ngaji pakai lampu togo ya. Nah itu. Saya pulang mengaji itu biar tahu Ananda ya, saya kerja di pantai dulu di pasir itu kan. Nah ya di air bangis itu saya kerja ya, di pelelangan ikan itu kerja tempat mama ya, mulai membalah ikan, mencabut isang ikan, mengasin ikan, membasuh, menjemur, kemudian kering menyusun untuk dijual ke Padang. Itu pekerjaan saya. Kelas 4 SD saya sudah bisa membeli sepeda ponding RRT itu. Kelas 4 SD. Karena saya digaji oleh mama saya itu untuk kerjaan. Kalau Buya kecil itu situasi kehidupan Buya bagaimana Buya? Apakah masih
pas Ya saya memang terpengaruh oleh kerja keras orang tua saya. orang tua ya? Jatuh kecil itu waktu SD itu sampai SMP, saya sudah bersawah sendiri saya. Bersawah, ya? Bersawah sendiri. Dikasih oleh orang tua saya tuh, garap sama kamu tuh sawah itu. Ya. Saya menabih sendiri, saya tanam sendiri, saya panen sendiri. Kebun juga saya berkebun cengkeh sendiri saya. Cengkeh, ya? Cengkeh sendiri saya. Cuma pas saya mau sekolah ke Padang, cengkeh waktu itu jatuh harganya. Jatuh harga, akhirnya saya pun tidak memikirkan itu lagi. Saya pikir sibuk dengan pendidikan aja lagi kan. Jadi kalau soal bertani, saya bersawah, saya beladang, ya, kebun durian kita, kebun rambutan kita, kebun apalah muda ya, mentimun, cabai, semua kita lakukan. Kebun jari yang bertonton itu jari yang kita itu, dan juga batap ini. Wah itu puasa itu sangat laris sekali itu. Laris, ya. Oh itu pusatnya tempat kita itu di Air Bangis. Di Air Bangis, Iya itulah pekerjaan kita. Jadi kita terpengaruh dengan kerja keras orang tua itu yang membuat kita apa? Mendorong kita untuk. Nah sampai saat ini itu pula yang mendorong kita tidak berhenti bekerja itu loh. Bekerja, ya. Dilihat di organisasi ini. Aktif ya? Iya. Mewakafkan Kejar ke diri. sana, kejar ke sini, ke sini. Kadang sudah sidang harus ke sana. Nggak pulang kita, kalau udah pergi ke rumah tuh malam aja pulangnya Malam lagi. aja, Iya, ya. iya. Jadi memang mewakafkan diri ya? Iya, seperti itu yang maksimalkan. Karena ada merasa berdosa kita punya sebuah jabatan, kita tidak melaksanakan Dengan tugas itu. sungguh-sungguh ya? Iya, itu. Buya, saat ini umur sudah 66 tahun ya, Buya? Iya, betul. Buya, dari 66 tahun ini sendiri, Buya pernah merasa nggak? Secara langsung Buya merasa, Allah pernah menegur dalam perjalanan Buya ini sendiri, agar Buya lebih itu? Yang saya rasakan selama umur 26 ini memang kaki saya itu kurang dapat menyeimbangkan posisi badan saya itu loh. Entah karena berat badan. Kalau sakit-sakit lain salah saya nggak ada. Cuma kaki saya ini sering kesemutan. Kesemutan, Buya? Iya itu. Jadi kadang harus dipoles dulu dengan minyak atau apa menstabilkan. Nah, ada dokter menyarankan supaya saya mengurangi berat badan gitu kan. Nah, tapi kalau soal selera makan, soal semangat, itu masih kuat. Cuma kaki itu aja yang jadi masalah. Ya saya rasa memang kata orang penuaan itu dimulai dari kaki. Ya. Makanya kita terima saja. Tapi tetap kita memelihara dan menjaga kesehatan kaki kita itu dengan mengobat. Kadang kita terapi, itu kan kita lakukan. Kadang obat minum, itu kan. Nah, itu. Buya, terkait peralihan Buya dari ke Mubalik ini sendiri, apakah ada pernah orang dekat Buya atau teman-teman Buya menentang, mengarahkan Buya fokus kepada akademisi atau jenisnya? Dan kenapa juga Buya memilih Muhammadiyah sebagai wadah? Karena kita ketahui bukan hanya Muhammadiyah ya, NU juga ada, dan ormas Islam lain. Ya saya memang dari awal memang di Muhammadiyah, tidak pernah organisasi lain kan. Jadinya sejak mulai kita start tuh memang di Muhammadiyah. Tentang materi dakwah saya itu memang mungkin agak komprehensif ya. Ya, tidak hanya persoalan, kadang saya bicara soal akidah, kadang saya soal ibadah juga, kadang saya bicara soal pentingnya ilmu, ya, pentingnya penegakan hukum, pentingnya nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Makanya mungkin wawasan saya seperti itu. Dan tiap hari saya menulis kalau enggak 2, 1 sehari ada tulisan saya. Ada tulisan saya. Nah, hari ini 2 nih tulisan saya, termasuk ke Prabowo kan. Tentang Baginda Aziz Khan ini, karena sudah cukup lama kan. Nah, jasa beliau sudah luar biasa itu. Nah, kalau untuk peralihan Buya ke Mubalik ini, adakah yang menentang Buya? Apakah ada orang dekat Buya menyuruh fokus saja sebagai advokat atau fokus saja sebagai akademisi? Sampai sekarang belum ada orang yang melarang saya untuk berdakwah ya. Dan kalau ada orang yang melarang saya berdakwah, saya rasa dia sesat. Sesat dia kalau dia melarang saya berdakwah. Berhentilah berdakwah, tidak usahlah khotbah, tidak usahlah sebagai mubalik, kan sudah ada gawainya sebagai tenaga profesional, sebagai advokat. Advokat itu sebenarnya kita kan berdakwah juga, menegakkan hukum kan, memperjuangkan hak-hak publik. Kadang masyarakat yang tidak mampu, dia ingin memperjuangkan hak dia untuk mengontrak advokat, uang nggak ada, itu kita bantu. Saya sering membantu klien saya, ya kadang 2 juta, kadang 3 juta, pakai uang saya aja dulu itu. Iya, kalau kalah dia ya udah, saya kalau kalah ya sudah, habislah uang saya. Tapi nanti kalau dia menang ya dibalikkan uangnya, gitu aja. Tapi dia puas karena kita udah memperjuangkan hak-hak dia, itu kan. Nah, itu kadang ada advokat
yang saya bina juga heran dia kok mau meminjamkan uangnya sama klien. Ya itulah salah satu kewajiban kita di dalam penegakan hukum itu, memperjuangkan hak rakyat gitu kan. Jadi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, itu biasa itu. Biasa ya. Iya, sama juga dengan mubalik kita ini. Kalau dibayar transportasi itu alhamdulillah, kalau enggak apa-apa juga. Di Masjid Taqwa ini juga seperti itu. Zuhur mubaliknya dibayar, asar tidak. Nah, Tidak ya. iya. Kalau untuk ini Bu ya, ini Buya termasuk orang yang sangat sibuk juga ya, aktivitas Bu ya. Pengorbanan terbesar bagi Buya seperti apa Bu ya? Apakah ada yang dikorbankan kayak waktu sama keluarga dan anak ini Bu ya khususnya? Itu seperti apa Bu? Saya sangat bangga dengan keluarga saya, istri saya sangat memahami kesibukan saya. Mungkin karena istri saya ini kan juga bapaknya orang organisasi juga ya, pernah juga di DPRD di Sijunjung ya, pernah ketua Elkam juga, pernah juga di KNPI. Jadi kan kakaknya juga orang organisatoris lah ya. Nah, jadi dia memahami tentang saya. Nah, dan dia memang orangnya sangat sangat memperhatikan kepentingan saya. Untuk tugas-tugas saya itu dia selalu tanya, besok apa kegiatan gini-gini. Termasuk pakaian saya itu ditanya, besok apa. Begitu luar biasanya kalau istri saya tuh. Dukungannya luar biasa. Dan juga dukungan dari anak-anak. Tak satu pun anak-anak itu yang melarang saya untuk berdakwah, ya tidak ada satupun. Yang dia larang di usia saya yang seperti ini, dia melarang saya udah berhentilah untuk kegiatan politik praktis. Nah, jadi bukan berarti di politik saya tidak mengikuti perkembangan. Saya ikuti perkembangan, head politik itu penting, tapi keluarga saya melarang saya untuk aktif di politik praktis. Menjadi pengurus partai, menjadi calon, ini sebagainya, itu memang saya dilarang udah. Dilarang, ya. Nah, fokuslah ke Muhammadiyah, fokuslah ke taman siswa, kegiatan sosial lainnya gitu. Jadi Buya tadi sempat menyinggung ya di awal ceramah Buya itu di SMA di salah satu masjid. Masjid Raya, masjid terbesar di kampung saya. Kampung Buya. Itu ceramah Buya seperti apa yang Buya sampaikan itu? Waktu itu saya menyampaikan tentang nilai-nilai keislaman dan Pancasila waktu itu. Jadi pentingnya tauhid, pentingnya kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu tidak boleh ditempatkan di bawah nilai materi. Jadi mari kita menghargai kemanusiaan itu di atas nilai materi. Jangan sampai karena materi kita mengabaikan kawan, mengabaikan keluarga, ya kan? Nah, kemanusiaan itu ditempatkan di bawah nilai Tuhan. Nilai Tuhan. Nah, itu yang penting. Makanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya sifat manusia, ya, kemanusiaan itu kan melekat sifat-sifat manusia di situ. Ya, jadi esensi manusia itu sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah, itu harus ditempatkan dengan posisi yang terhormat, ya, jangan ditaruh di bawah nilai materi itu. Buya, ini awal-awal ceramahnya juga di SMA. Apakah ini pernah diremehkan, Buya? Mungkin ada orang di belakang saya dia ngomong mungkin kajinya kurang dalam dan sebagainya. Itu biasa itu kan. Ada yang tapi itu tantangan bagi kita. Kalau ada orang mengatakan kaji kita tuh kurang dalam, ya, itu biasa. Kita pun juga tidak butuh sanjungan orang dalam berdakwah itu kan. Tapi bila orang memerlukan kita, jangan sampai kita tidak memenuhi gitu loh. Buya, kalau perjalanan panjang Buya dari 66 tahun ini Buya, tantangan terbesar berdakwah di Padang Sumbar secara luas ini seperti apa Buya? Mungkin bisa diceritakan Buya agar bisa jadi inspirasi juga bagi anak-anak muda saat ini Buya. Tantangan dalam berdakwah itu, kalau untuk sekarang kan kita harus menguasai media ya, menguasai media, teknologi, termasuk digital, gitu kan. Nah, bagaimana materi-materi kita itu tidak hanya sekedar disampaikan di masjid saja, sehingga jamaah yang hadir saja yang menikmati. Nah, makanya masjid digital itulah yang kita galakkan sekarang. Masjid Taqwa ini salah satu masjid digitalisasi ya, digitalisasi masjid yang kita lakukan. Maka semua materi-materi ceramah kita ini selalu direkam ini, ya, kemudian disebarluaskan pada media sosial yang ada. Ini salah satu tantangan. Dan kemudian sebagai mubaligh kita harus banyak membaca.
membaca yang tersirat dan tersurat, kan? Tersirat juga harus kita baca, tersurat bahkan yang tersuruh pun harus kita baca. Nah, sehingga materi kita itu menjadi materi yang mengena di hati jamaah kita. Ya, dan ceramah itu tidak perlu lama-lama sebenarnya, paling lama 20 menit cukup, tapi penting inti sari dari materi yang kita dapatkan sampai. Pesan yang kita sampaikan itu nyampe. Karena bagaimanapun dakwah itu antara komunikator kita, pendakwah, dengan komunikan. Komunikan adalah jamaah yang mendengar, dan kemudian informasi. Nah, ini penting. Jadi komunikator, komunikan, pesan yang disampaikan, nah, itu harus dikemas dengan baik. Kemudian media. Nah, media, sebagus apapun pesan yang kita sampaikan, kalau tidak disebarkan oleh media, ya kan, itu tidak akan efektif, ya, efektif, dan jangkauannya itu terbatas kalau hanya didengar oleh yang adil saja. Makanya media ini penting, dakwah di media ini penting. Maka juru dakwah harus berteman dengan orang-orang media, ya, supaya bisa disebarkan materi kita itu. Nah, akhirnya nanti kita akan tahu dampak dari materi kita ini apa. Bisa diukur nanti, itu kan bisa dinilai bagaimana tanggapan orang terhadap materi kita di media, kan bisa dilihat. Iya, Bang. Nah, itu makanya. Buya, ini juga panjang juga Buya mengenai materi-materi dakwah. Apakah Buya pernah terpikir nggak Buya ingin berhenti berdakwah ini Buya? Wah, sampai sekarang belum saya memikirkan dakwah. Justru saya sekarang ingin melakukan revitalisasi penguatan dakwah saya. Apakah itu dakwah bil hal maupun dakwah bil lisan, apakah itu dakwah melalui digital, dakwah komunitas, dan juga dakwah kultural. Nah, itu harus kita masuk di semua. Jadi justru kita tidak boleh berhenti berdakwah itu. Berdakwah itu berhentinya kita udah mati aja gitu kan, karena kita mengajarkan ilmu pada orang lain. Nah, kalau momen yang paling mengharukan dalam berdakwah itu seperti apa yang pernah Buya rasakan Buya sepanjang perjalanan Buya ke daerah-daerah memberikan dakwah ini Buya? Ya, kita haru sambutan dari masyarakat. Misalnya kita ada pengajian bulanan, ya, bulanan Muhammadiyah di kabupaten kota itu umumnya kan ribuan juga yang hadir kan di masjid-masjid itu. Mereka itu mendengarkan materi kita itu dan juga menyerap apa yang kita sampaikan. Dan juga ada saatnya juga kita berdakwah di tempat-tempat yang sepi, tidak banyak orang. Karena saya juga pernah menjadi ketua, ya, lembaga pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah. Jadi saya juga ke cabang-cabang dan ranting itu. Iya, 2,5 tahun saya berangkat sudah Jumat ini sore, nanti pulangnya Ahad malam. Ya. Bisa perjalanan itu 3 titik sampai 4 titik itu. Ya, kita bermalamnya di rumah ketua ranting, ketua cabang. Ya, dan kita tidak merepotkan apa di kamar di apa sih, cukup kok di ruang tamu aja. Dimintakan tikar, ya kita tidur di situ. Buya, tadi Buya sempat menyinggung terkait dakwah saat ini Buya, seperti Masjid Muhammadiyah, Taqwa di Pasaraya ini sudah mulai digitalisasi Buya. Ya, betul. Apakah perlu dakwah ini menyesuaikan juga Buya di tengah media sosial, gencar media sosial Buya? Itu menurut Buya seperti apa Buya? Iya, jadi kita kan fakta menunjukkan Masjid Taqwa ini kan tidak seperti dulu jemaahnya. Iya Buya. Kalau dulu Jumat itu penuh sesak sampai di lantai 3. Nah, di lantai 3 itu orang juga penuh. Nah, sekarang lantai 2 saja, ya kan? Ya. Nah, makanya melalui media inilah kita sebar. Karena masjid makin bertambah juga kan. Nah, jadi jangkauan dengan media ini kan jauh lebih lebih banyak dibanding mereka yang datang di sini. Nah, namun demikian, bagaimana kita menggunakan teknologi digital ini dengan sebaiknya untuk mengemas materi-materi yang mungkin bermanfaat ya bagi masyarakat, dan itu bisa didengar ya dan bisa dibaca oleh masyarakat kita itu. Ya, Bu, ya. Ini juga Tribunas, kita sangat panjang ya membahas dari Buya Kijal Astri Tanjung, perjalanan dari bawah, bagaimana dia membentuk karakter dia dari bawah, memang dari bawah tanpa ada
dukungan manapun Buya, Iya. memang dari bawah prosesnya, dan dari mimbar juga Buya sampai saat ini membantu masyarakat Buya. Buya, kita sudah masuk di titik akhir Buya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada generasi muda Buya, agar generasi muda ini bisa mengikuti cara Buya berdakwah ini sendiri. Ya, jadi komitmen kita untuk berdakwah ini, niat kita itu diawali untuk menolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7 itu menyatakan, ya kan, intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah, belalah agama Allah ini, Allah akan membela kamu dan akan mengokohkan kedudukanku. Saya merasakan itu. Pertolongan Allah terhadap kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu terjadi ketika saya kuliah. Rasa-rasanya tidak mungkin saya bisa kuliah di Yogyakarta, tapi Allah menolong saya. Saya dapat beasiswa. Beasiswa Buya. Beasiswa di Jogja, 5,5 tahun saya tidak bayar uang kuliah, bahkan saya tinggal di tempat sekjen, ya, di Mas Sekjen. Ya, itu pertolongan Allah. Yang kedua juga begitu saya kuliah juga sarjana hukum tidak bayarkan kuliah. Di kuliah di Unan S2 saya juga tidak bayar kuliah, beasiswa saya. Beasiswa. Iya, jadi memang pertolongan Allah itu sangat banyak pada saya. Orang tidak akan mungkin berpikir, saya tidak pegawai negeri, ya kan, hanya guru yayasan, ya kan, dosen yayasan, ya kan. Tapi bisa bekerja, berdakwah seperti orang yang memiliki yang lain itu, yang sama itu kan. Jadi pertolongan Allah itu memang selalu kita minta di dalam kita bekerja. Yakinlah kalau Allah sudah menolong kita, segala hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan yang kita hadapi itu akan dapat kita atasi. Oke, Bu. Ini sangat banyak pelajaran yang kita dapat Tribunas. Tribunas, saya Muhammad Afdallah Prianto dan bersama Buya Iya. Jalasa Tanjung, Betul. kita undur diri ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, saya ini kebetulan waktu dulu itu Konghucu. Agama ya, Konghucu Pak? pun belum agama tapi masih kepercayaan. Nah, saya ini tidak terwakilkan Pak Yon gitu. Nah, yang namanya manusia walaupun kecil berpikir, mana ya? Dah, tak datangi guru. Bu, ya, Nak Rusli, kenapa? Boleh nggak saya minta izin? Minta izin apa? Dia bilang gitu. Saya minta izin untuk ikut kelas ibu. Loh, Nak Rusli kan agama Konghucu, ini Iya. Islam loh, dia bilang gitu. Benar. Cuma kan Konghucu nilainya dari mana, Bu? Saya bilang gitu. Nah, sejak itu saya bergabunglah di kelas belajar agama Islam. Alhamdulillah, nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Saya punya nilai 8, Pak. Bahkan mungkin yang Islam ada yang lebih rendah. Ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Nah, disitulah saya tidak tahu. Rupanya itu adalah awal dari nasib saya di kemudian hari. Oke. Ini saya bukan dalam artian tidak mengatakan agama saya atau kepercayaan saya yang ini kurang baik atau tidak. Saya hanya menceritakan perkembangan saya punya spiritual gitu. Pengalaman lah Pak ya. Betul gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner, apa kabarnya dimanapun kalian berada, masih dalam program bincang-bincang tentang perjalanan para da'i di Indonesia. Kali ini dari Jambi kita akan ngobrol, berbincang dengan salah satu da'i di kota Jambi, yaitu Pak Rusli. Pak Rusli, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di Ramadan kali ini gimana Pak? Insya Allah lebih steady ya, insya Allah. Steady gitu. ya? Iya. Ada aktivitas yang mungkin sedang Bapak lakukan? Aktivitas biasa saya, karena profesi saya kan petani, Pak. Petani ya? Iya. Di profesi ininya ya Pak? Iya, profesi petani. Jadi banyak juga waktu senggang kalau petani. Oh. Petani itu kalau di lahan. Di kan lahan, begitu. Iya. ya. Tapi kalau pulang ke kota ya begini. Ya, siap, iya. siap. Pak, mungkin untuk awal kita bisa cerita dulu nih Pak, bagaimana perjalanan Bapak
sampai detik ini menemukan iman, menemukan Islam, hingga sekarang fokus berdakwah di Provinsi Jambi ini, Pak? Jadi alhamdulillah Pak Yon, Iya. enggak. Awal-awal saya diketemukan dengan Islam itu berawal dari saya masih kecil ya. Waktu itu saya SD di sekolah dasar. Oke. Jadi di sekolah dasar itu kan saya di SD Impres dulu. SD Impres, SD Negeri nomor 53 yang ada di kampung saya di daerah Sukakarya sini. Sukakarya, Kota Iya, Jambi ya Pak ya? Sukakarya, Kota Kota Jambi. Jambi. Di mana saya dilahirkan di 50 tahun yang lalu. Nah, saya waktu itu sekolah di SD, waktu itu di SD itu pelajaran agama. Oke. Itu kalau misalnya agama Islam, belajarnya di kelas. Di kelas. Ayan. Jadi ada guru agamanya, belajarnya di kelas. Sedangkan untuk agama lain, waktu itu seperti ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen. Mereka bebas untuk katakanlah belajarnya sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau Buddha di wihara, ada kalau Kristennya di gereja, dan Hindu di pura ya. Pura, betul. Pura. Nah, saya ini kebetulan waktu dulu itu Konghucu. Waktu itu belum ada Belum jadi agama ya, Konghucu Pak? pun belum agama, tapi masih kepercayaan. Saya ini tidak terwakilkan Pak Yon gitu. Jadi si kecil ini, saya ini waktu itu bingung. Waduh, gimana ya saya mau dapatkan nilai agama itu? Enggak. Nah, yang namanya manusia walaupun kecil berpikir, mana ya? Dah, tak datangi guru. Bu, ya, Nak Rusli, kenapa? Boleh nggak saya minta izin? Minta izin apa? Dia bilang gitu. Saya minta izin untuk ikut kelas ibu. Loh, Nak Rusli kan agama Konghucu, ini Islam loh, dia bilang gitu. Bener. Cuma kan Konghucu nilainya dari mana, Bu? Saya bilang gitu. Enggak. Ya, sebetulnya betul, Konghucu itu di kelenteng. Enggak di kelenteng ibadahnya, dan itu kan di kelenteng tidak ada semacam pendidikan yang reguler begitu. Betul. Hanya di kelenteng itu pada saat sembahyang ya sembahyang, tapi nggak ada tempat ngambil nilai atau mana gitu. Di situ saya sampaikan. Dan alhamdulillah ibu gurunya sangat mengerti dan welcome sekali. Benar kamu mau? Benar saya bilang gitu. Itu kelas berapa dulu, Pak? Kelas 1, Pak. Kelas 1, Pak. Kelas 1, Pak. Kelas 1. Jadi awal betul saya. Nah, jadi saya diyakinkan sama ini, benar, Bu. Dia bilang gitu. Oke, boleh, dia bilang gitu. Nah, sejak itu saya bergabunglah di kelas belajar agama Islam. Nah, di sana saya belajar sebagaimana anak-anak yang beragama Islam. Cuma ibunya luar biasa toleransinya. Khusus baca Al-Quran, sama sholat, baca doa, itu saya kena dispensasi, dapat dispensasi. Tapi dapat nilai tetap, Pak? Dapat. Itu tidak masuk dalam pengurangan nilai. Iya. Jadi dispensasi. Tetapi justru itu yang saya sesalkan setelah di kemudian hari. Kenapa nggak ikut belajar ya, Pak? Iya, saya terlambat. Cara baca Qur'annya terlambat, berdoanya juga ini gitu. Jadi saya belajar sejarahnya. Ada sejarah Nabi dan Rasul, sejarah daripada turunnya Al-Quran, perang-perang dalam Islam, terus cara-cara syariat, itu saya belajar semua. Ambil air wudhu gimana, terus niat misalnya orang-orang katakanlah mandi wajib atau mandi junub itu gimana, saya pelajarin semua. Nah, jadi dari saya pelajarin itu, kalau misalnya ada ujian, saya dikasih yang ujian khusus gitu. Tentang sejarah-sejarah itu. Alhamdulillah, nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Saya punya nilai 8, Pak. Bahkan mungkin yang Islam ada yang lebih rendah. Ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Nah, disitulah saya tidak tahu. Rupanya itu adalah awal dari nasib saya di kemudian hari. Enggak. Saya ikutin, kok sepertinya lempeng aja. Lempeng aja gitu. Enggak. Nah, cuma tanpa saya sadari, itu tertanam pelan-pelan. Tertanam pelan-pelan gitu. Ada perbedaan yang katakan 180 derajat dengan di Konghucu. Enggak. Salah satu contohnya misalnya perlakuan terhadap katakanlah jenazah.
tidak jenazah apa itu orang tua ataupun saudara gitu. Kalau di agama Konghucu itu kita berdoanya minta dia yang selamatkan selamatin kita. Betul. Nah ini kan terbalik nih 180 derajat nih. Kalau di Islam kan terbalik gitu. Kita yang minta sama Tuhan untuk menyelamatkan, ampuni dosanya. Yang sudah meninggal ya. Iya. Nah di sini pelan-pelan loh kok berbeda. Nah rupanya hal ini yang lama-lama membekas. Ya. Kalau waktu kecil mungkin nalarnya kan nggak begitu jalan itu. Iya. Tapi begitu mulai besar nalarnya udah mulai jalan. Rasional atau tidak. Nah, ini saya bukan dalam artian tidak mengatakan agama saya atau kepercayaan saya yang ini kurang baik atau tidak. Saya hanya menceritakan perkembangan saya punya spiritual gitu. Pengalaman lah Pak ya. Betul gitu. Nah, setelah saya jalani sampai tamat SD, mohon maaf SD. Nah, giliran saya mau lanjut lagi, ini gimana lagi nih? Ketemu lagi masalahnya nih. Ya enggak, ketemu lagi masalahnya. Tapi saya tetap menghadap guru yang agama Islam. Saya sampaikan juga. Enggak. Dan lanjut, alhamdulillah lanjut gitu. Jadi lanjut silahkan gitu. Jadi saya perdalam terus Pak. Perdalam terus agama Islam hingga sampai kepada saya ke SMA waktu itu. Kelas 1. Jadi saya SD-nya di SD 53 Negeri, Impres, di Sukakarya. Kemudian SMP-nya di SMP 8 Negeri juga. Juga di daerah sini. Kemudian SMA saya ke SMA Negeri 1. Satu tuh favorit itu. Favorit waktu itu. Alhamdulillah masuk kan gitu. Ya enggak. Jadi di kelas 1 belajar agama seperti biasa. Enggak seperti biasa. Nah kebetulan saya waktu itu ada sedikit ini saya harus pindah. Ada sedikit problem, saya harus pindah ke Palembang. Nah, akhirnya saya pindah ke Palembang. Nah, di Palembang ini saya bukan masuk negeri lagi. Saya diterima di SMA Metodis Palembang. Metodis 1. Protestan, ya? Metodis ya. Metodis. Ya, dia khusus memang Kristennya Metodis gitu. Oh. Ya, kalau Protestan tersendiri kelihatannya. Iya. Nah, di kilometer 3,5 tuh. Nah, di sini berbeda nih. Selama saya dari SD, enggak, saya belajar Islam, tiba-tiba saya dicemplung di sekolah sekolah Metodis gitu. Nah, tapi enggak masalah buat saya belajar. Nah, justru dengan belajar itu, saya tambah lagi wawasan saya tentang Kristen di Metodis gitu. Dan begitu masuk Metodis, saya belajar baru lagi tentang Kristen kan gitu. Tentang Kristen, dan itulah yang menambah wawasan. Sudah 3 agama atau kepercayaan yang saya pelajari ini. Pertama Konghucu, kedua Islam, dan ketiga Kristen Metodis ya, Metodis kan gitu. Nah pada saat di SMA ini, terutama sudah tamat SMA, itu pergolakan spiritual saya di dalam hati ini itu sudah semakin kenceng gitu, enggak. Saya sudah pada posisi puncak ini. Saya sudah posisi puncak. Saya sudah dewasa, sudah besar. Nah disitulah saya harus milih gitu. Mana yang paling saya ini tidak cocok yang paling buat saya. klop lah, Pak, ya, paling klop klik buat gitu. saya, ya kan gitu. Nah, jadi setelah itu saya jujur, memang Islam yang paling klop di saya. Enggak. Kebetulan dari ilmu pun saya sudah juga banyak saya dapat. Nah disitulah akhirnya sempat pulang ke Jambi. Momentumnya kapan? Saya waktu itu saya nggak tahu mau masuk Islamnya di mana, saya nggak tahu. Enggak. Saya tahunya saya cari lagi guru saya yang paling dekat dengan saya. Guru SMP? Iya, waktu itu guru SMP. Oh, guru SMP. Pak Lubis namanya. Saya cari waktu itu di Kota Baru, saya datang dia, Pak, saya mau masuk Islam. Tidak, Bapak tolong aturkan. Nah, yakin Pak. Bahkan saya sudah pernah belajar sama Bapak. Enggak. Oh iya dulu. Nah, beliaulah yang akhirnya menuntun saya bersahadat, Pak. Untuk masuk Islam. Gitu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 90 tahun 80-an akhir, Pak. 80-an akhir. Saya nggak begitu ingat, mungkin sekitar 88 atau 89. Iya.
Disitulah saya bersahadat Pak, gitu. Saya bersahadat, ada. Nah, saat bersahadat bukan masalah, nggak ada lagi. Masalah saya timbul lagi gitu. Ya. Timbul lagi dalam keluarga. Nah, itu biasanya itu tuh, Pak. Dalam keluarga gitu. Karena selama ini saya belajar Islam, saya mengagumi Islam, ajaran Islam, itu kan saya diam-diam Pak. Ya. Enggak. Saya tidak sampaikan ke orang tua saya, ke kakak-kakak saya. Tetapi pada saat sahadat ini sudah mulai terbuka. Mulai terbuka hingga terutama saya bersosialisasi Pak. Kalau sudah masuk Islam tentu yang saat saya belum Islam itu kan ditinggalkan. Ya. Satu-satu. Seperti konsumsi katakanlah babi itu kan sudah tak tinggalkan. Ya enggak? Terus kalau misalnya orang pengajian sudah tak ikut, bawa peci. Nah, pada saat bawa peci itu mama saya tahu gitu. Saya tahu, enggak. Terus saya dipanggil, saya ditanyain. Nah, di situ saya berat Pak, di situ. Di satu sisi saya udah tahu, mama saya ini kan masih katakan bawaan lama. Ya. Saya juga memahami orang tua mana sih yang pengen anaknya berbeda agama dengan orang tuanya, saya paham betul. Enggak. Nah, jadi beliau intinya menentang hingga dan saya pun diam gitu. Saya diam karena saya tidak mau memperdebatkan di depan orang tua. Saya takut menyakiti hatinya. Ya. Saya terima, saya diam, apa yang dia ngomong ya saya diamkan aja. Paling saya bawa pergi Pak. Ya. Saya bawa pergi, enggak. Nah, saya cerita balik nih. Sebelum masuk Islam kan harus sunat Pak. Iya betul Pak. Ya, sunat. Itu pun saya lakukan diam-diam Pak. Karena kalau saya lakukan terbuka, heboh Pak nanti Pak. Iya betul Pak. Jadi saya lakukan diam-diam, saya cari dokter, saya buat janji, enggak. Sampai saya dihitan, saya masih kerja seperti biasa Pak. Dan di rumah saya rawat sendiri, makanan yang harus saya pantang sendiri, itu saya lakukan Pak. Gitu. Sehingga dari pihak keluarga nggak tahu Pak. Itu berapa lama Pak? Pihak keluarga sampai tahu dari bersahadat sampai tidak lama. Pada saat saya sudah mau masuk ke lingkungan Islam ini, tentu kan kalau ada yasinan kan saya ikut Pak gitu. Ya. Nah di saat itu saya udah mulai kelihatan. Dan orang tua memang tidak setuju gitu. Kenapa harus milih Islam? Ya. Kenapa tidak milih yang lain gitu? Ya. Karena yang Islam kan berbedanya frontal nih, terutama masalah makanan kan begitu. Makanan dan minuman ya. Iya. Satu, kedua, mohon maaf ritualnya kan kalau kita sudah masuk Islam kan ritual lain nggak boleh lagi kita ikuti. Ya enggak. Nah di situ frontalnya. Tapi kalau agama lain ya enggak kan masih mohon maaf masih dari segi makanan masih sama. Ya, gitu. betul. Enggak. Nah di situ mama sudah mulai tahu dan mama tidak setuju, dia udah nyampaikan ke saya dan kakak saya sih tidak terlalu ini ya karena masing-masing kan gitu. Saya cuma paling berat tuh memang berhadapan dengan orang tua mama. Iya sih, Pak. Karena saya anak bungsu dari 15 bersaudara. Dan dia harapan di masa tuanya dia mau ngikut saya gitu. Nah begitu saya masuk Islam betul-betul hancur hatinya Pak. Hancur hatinya Pak. Apalagi anak cowok ya Pak. Iya yang paling dia sayang gitu. Diam-diam pindah agama gitu. Saya bisa ngerasakan. Nah, walaupun itu memang pilihan saya hidup dan mati saya ini meyakini Islam gitu. Mungkin selain Bapak dari 15 saudara ada yang ikut Pak mualaf? Ada. Itu yang nomor 8, kemudian yang nomor 7. Tapi duluan Bapak. Duluan mereka. Malah duluan mereka. Iya, duluan mereka. Cuma lantaran saya ini yang paling disayang, jadi paling dirasa Pak. Iya. Kalau mereka sudah besar, itu tidak terlalu dipikirin gitu. Saya kan ini paling bungsu Pak. Itu kendala yang paling besar. Iya, Gitu. paling bungsu anak cowok. Kalau orang Tionghoa itu hanya cowok itu penerus marga ya Pak. Satu penerus marga, kedua tempat bergantungnya orang tua. Ya. Karena kalau di budaya Chinese, orang tua itu akan ikut yang anak laki-laki Pak. Dia tidak akan ikut ke anak yang perempuan. Enggak. Itu sudah betul-betul dijalankan Pak. Itu. Jadi begitu tahu saya masuk Islam di situ Pak, dia sampaikan katakanlah konfliknya luar biasa hingga
Nah, itu saya rasakan. Saya cuma ya perlinangan air mata juga ya. Ini masalah pilihan keyakinan dengan kenyataan kan begitu. Kenyataan kasih sayang dengan orang tua. Oke Pak, dengan perjalanan Bapak menemukan Islam yang begitu luar biasa, sekarang kan Bapak lumayan aktif nih dalam pengembangan Islam, khususnya di komunitas-komunitas mualaf dan komunitas Islam Tionghoa di Provinsi Jambi ini. Mungkin bisa cerita tentang perjalanan dakwah Bapak sampai bisa menjadi sampai sekarang ini. Jadi perjalanan saya di bidang agama, katakanlah agama Islam ini juga tanpa saya sadari, saya terbawa masuk rel gitu. Tahun 2005, saya diajak teman saya yang juga mualaf, itu ikut menghadiri satu rapat kecil. Ternyata setelah saya ikutin, itu rapat kecil itu komunitasnya apa? Mualaf. Komunitas mualaf. Iya, komunitas mualaf dari saudara-saudara kita yang sudah duluan gitu. Ya, sudah lebih tua dari saya kan gitu. Nah, saya diajak ke sana, rupanya di dalam rapat itu mereka membincangkan masalah organisasi. Ya, jadi masalah kelanjutan atau kelangsungan dari organisasi. Dan ternyata organisasi itu adalah organisasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Waktu itu bukan DPW namanya. Iya. Waktu itu Korwil. Korwil Jambi. Korwil Jambi. Iya. Nah, saya ikutin. Saya ikutin rapat itu, ternyata mereka dalam menjalankan organisasi ini ada semacam masalah yang timbul. Masalah yang timbul adalah ketua yang terpilih nih, definitif dari Jakarta pemilihannya nih, SK-nya ada nih. Itu ternyata dalam pengajian tidak aktif ngikutin jamaahnya untuk pengajian. Maunya jamaahnya, ketuanya harus aktif terus. Nah, akhirnya antara jamaah dengan ketuanya tidak sama. Tidak sejalan ya, Tidak Pak, sejalan gitu. Jadi sampai teman-teman akhirnya melemparkan satu wacana, udah kita bubarkan aja. Oke. PT. Waktu itu PT masih katakanlah awal sekali. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2005. Oh, tahun 2005. Ya. Tahun 2005. Kalau saya nggak salah, PT waktu itu baru sekitar berjalan kurang lebih 5 bulan. Sangat-sangat mudah sekali. Nah, sementara masalah ini masalah pelik gitu. Iya. Ketuanya yakin dengan pendiriannya, nggak bisa ikut ke pengajian, sementara jamaahnya mengharuskan bahwa ketua harus aktif untuk ikut di pengajian. Akhirnya deadlock, Pak. Nah, tadi teman bilang, udah kita bubarkan aja. Kita seperti biasa aja, dari rumah ke rumah kan gitu. Jadi minta pendapat saya sampaikan. Rasanya sayang gitu ya. Ini organisasi sudah ada di Jambi nih. Iya. Nah, Jakarta sudah percayakan di Jambi, kok tiba-tiba karena masalah kepengurusan dibubarkan. Saya sampaikan gitu. Enggak. Apa tidak ada jalan lain kan gitu. Ya kalau memang pengurusnya katakanlah tidak sinkron, ya kan bisa ganti pengurus. Intinya gitu. Ya enggak. Nah, disitulah saya kenal pertama kali dengan PT, Persatuan Islam Tionghoa Korwil Jambi. Nah, pada saat itu tidak lama lagi ada namanya apa ini namanya? Rapat untuk pemilihan seluruh Indonesia, Muktamar. Oh, Muktamar, Ketua PT se-Indonesia ya. Iya, jadi Muktamar yang ketiga waktu itu. Nah, dalam hal ini tentu yang mendapat undangan yang punya SK, ya enggak? Ketua punya undangan. Sementara teman-teman ini maunya saya yang mewakili warga untuk ke Surabaya, enggak? Sedangkan saya nggak punya undangan. Akhirnya teman-teman berusaha mencarikan undangan itu. Enggak. Akhirnya teman kita Pak Haji David, mungkin kenal ya Pak Haji Sekarang David. di Jamaah Tabligh ya Pak? Iya, itulah yang membuka jalan untuk ke Surabaya. Beliau dapat undangan dan saya dengan beliau yang berangkat ke Surabaya. Nah, waktu di Surabaya lakukan muktamar, ini ada sedikit kerancuan nih. Di Jambi kok wakilnya ada 2 nih. Ya. Satu wakilnya berdasarkan SK, satunya atas amanah dari jamaah gitu, atau warga kan gitu.
Nah, tapi alhamdulillah cukup bijak di dalam sidang itu, akhirnya dua-dua dikasih Suara. kesempatan untuk suara. Jadi Jambi ada wakilnya ada 2. Saya dan Pak satu lagi Pak Ferry Budiman, Insinyur Ferry Budiman kalau saya nggak salah ingat. Nah, dalam perjalanan sehingga terpilihlah ketua waktu itu Haji Trisno Adi Tantiono, orang Jember saat itu. Itu ketua PT seluruh Indonesia. Ya. Nah, pada saat Muktamar 3 selesai, waktu santai, saya diajaklah jalan ke Masjid Muhammad Cengho, Surabaya. Nah, inilah cikal bakal Masjid Laksamana Cengho Jambi. Saya yang waktu dulu nggak tahu ada masjid di Surabaya, sehingga berkunjunglah ke sana, sempat foto-foto bersama dengan Pak Anton Medan, Ustadz Anton Medan pada saat itu. Ya. Yang kemudian rupanya menjadi ketua DPP PT juga, yang sudah almarhum, enggak. Nah, itulah nasib membawa kita kemana kita nggak tahu. Nah, setelah saya dikenalkan dengan Masjid Muhammad Cengho, saya kagum, enggak, kagumnya luar biasa. Loh, kok boleh ya? Masjid tapi bentuknya kok kayak kelenteng. Kalau saya kan udah aneh karena saya memang dari Buddha. Konghucu. Konghucu kan tempat ibadahnya kan kelenteng gitu. Jadi disitulah saya tahu bahwa budaya selama tidak bertentangan dengan akidah itu diizinkan atau diperbolehkan. Dan lebih saya tertariknya lagi dan kagumnya fungsi daripada masjid itu sendiri. Enggak. Masjid itu sendiri merupakan pertemuan dari warga baik yang Muslim Tionghoa, Muslim non Tionghoa, dan katakanlah yang penduduk ini Indonesia asli yang dari lahir sudah Islam, enggak. Dan dalam saat-saat misalnya berkumpul untuk bakti sosial, ini ngumpul semua dan nyatu mereka. Ini kan satu yang luar biasa nih. Yang waktu itu di Jambi kan tidak kita ketemukan. Ya. Nah, dari sanalah mulai tertanam cita-cita saya kapan ini di Jambi ada, enggak. Dan singkat ceritanya begitu pulang sampai di Jambi, saya sampaikan laporan saya ke jamaah, katakanlah kawan-kawan yang ngirim saya tadi. Ini loh hasilnya, ketuanya udah terpilih, beres. Saya pikir beres urusan saya. Kenapa? Saya udah sampaikan amanahnya ke teman-teman. Monggo, silakan lanjutkan. Ternyata teman-teman masih pegang yang lama. Tidak. Anda jadi ketua atau bubar. Waduh, saya bilang ini nodong iki. Tidak. Nodong ini. Teman-teman tetap tidak kasih saya peluang. Padahal saya sudah sampaikan, kapasitas saya tidak sampai situ. Waktu saya juga enggak. Saya junior waktu saat itu. Enggak. Tapi teman-teman enggak kasih ruang ke saya. Sehingga akhirnya saya berpikir, ya sudah, ini mungkin sudah takdir dan ini kebaikan. Saya mulai luruskan niat saya, coba belajar berorganisasi. Dan alhamdulillah begitu terbentuk kepengurusan dari Muktamar tadi, base-nya di Jakarta, yang salah satu menjadi catatan mereka di Jambi, bahwa ada dualisme kepengurusan. Nah, mereka tindak lanjuti. Singkat cerita, saya yang terpilih untuk melanjutkan tongkat estafet daripada PT tadi. Enggak. 2006, 2011. Ya. Berapa? 5 tahun satu periode ya, Pak ya? Jadi satu periode 5 tahun. Dan menurut ADART sebetulnya satu ketua itu hanya boleh 2 periode. 2 periode. Ya. Nah, begitu saya dapat tugas itu, saya udah mulai fokus konsolidasi, Pak. Konsolidasi teman-teman untuk ngumpul. Karena sebelumnya kan memang mualaf itu sudah ada, tapi terpencar-pencar, Pak. Iya. Udah terpencar-pencar, ini gimana supaya bisa ngumpul. Enggak. Dan salah satu kendala kita adalah memang masalah tempat, Pak. Kita saat itu hanya bisa dari rumah ke rumah. Cuma kalau dari rumah ke rumah kan kadang-kadang ada privasi, ada rumah yang kadang-kadang juga mohon maaf sempit kan nggak enak kita, enggak. Dan itulah salah satu kendala yang kita jalani.
Nah, dalam perjalanan ini kembali lagi saya diingatkan dengan cita-cita tadi. Cita-cita tadi enggak, tapi memang enggak gampang mewujudkannya. Iya. Satu, tempatnya di mana? Dukungannya bagaimana? Iya. Karena mohon maaf pada saat itu di 2006 ya, mualafnya itu ekonomi kita pada pas-pasan, Pak. Ya. Pada pas-pasan, dan mohon maaf kita kan pindah agama, kebanyakan teman-teman juga tidak bawa embel-embel, Pak. Betul-betul karena sudah konsekuensi dari pindah agama, tentunya dia akan ini Ya. jalan tanpa bawa ini. Jadi usahanya pun kadang-kadang belum mapan waktu itu. Balik nol lagi ya, Pak? Iya, Jalan dari balik nol lagi. Itu memang satu tantangan, Pak. Mm-mm. Karena circle daripada Chinese kan begitu kuat. Iya. Pada saat waktu itu kan belum sedemikian majunya. Kalau kita pilih satu agama yang memang katakanlah tidak disetujui keluarga, bisa saya terputus, Pak. Rantai usaha kita bisa terputus gara-gara itu. Dan itu tuh memang sudah kita sadarin, Mbak, gitu. Iya. Ya enggak. Dan ekonomi pas-pasan, ya saat itu saya hanya berpikir, ya udah saya berdoa aja. Mungkin belum saatnya, tetapi namanya cita-cita nggak akan saya lupa. Jadi saya jalan, konsolidasi, pengajian, jalan, kita tetap jalan. Ya dah. Sampai periode saya berakhir. 2006-2011. Nah, di 2011, ini kawan-kawan sudah mulai nyinggung nih. Ini gimana nih? Ya, cita-citanya gimana nih? Satu periode sudah lewat. Ya. Enggak. Wah, saya luar biasa berdoanya. Enggak. Ini cuma hanya slogan aja kan gitu. Enggak. Jadi jangan dianggap ini cuma slogan untuk mau jadi ketua gitu. Jadi saya berdoa, ternyata di periode kedua saya masih dapat kepercayaan dari teman-teman untuk lanjutkan. Saya lanjutkan periode kedua 2011-2015. Nah, di periode inilah saya harus mantapkan, saya harus genjot. Nah, di periode ini, alhamdulillah, di awal periode 2012, Ya. itu 22 Juli 2012, kita memberanikan diri untuk peletakan batu pertama daripada pendirian Masjid Laksamana Cengho Jambi. Pada saat itu, saya ingat betul, itu di awal bulan puasa. Ini waktu jalan terus, tempat sudah kita tetapkan, ini bagaimana nih? Saya waktu itu memberanikan diri untuk undang Pak Gubernur. Ya. Waktu itu Pak HBA. Oke. Ya. Wali kotanya Pak Bambang. Ya. Nah, untuk mengundang mereka untuk peletakan batu pertama. Tapi saya bingung, waktu nanti pembawa acaranya siapa? Kita nggak siap waktu itu. Tapi saya teringat lah, saya kan kenal Ustadz Anton Medan. Saya telepon beliau, Tat, bisa bantu nggak? Oh, bisa. Kenapa? Nah, Ustadz kan sekarang sudah jadi ketua DPP. Ya. Bantu kami. Kami sedang sedang merintis Masjid Cengho. Kapan? Ya ini besok. Yang benar dia bilang, Pak Rusli. Benar lah Pak. Saya sudah undang gubernur nih Pak. Bapak jangan malu-maluin kami. Strategi kita ngomong undang gubernur, kita baru bilang dengan Pak Ustadz. Ya. Waduh, kamu katanya. Ya tapi hari kedua ya dia bilang ya. Siap, hari kedua siap dia bilang gitu. Nah, sehingga waktu itu saya bilang terus terang, Tad, mohon maaf ya. Kami ini baru mulai bergerak. Jadi akomodasinya Ustadz tahulah sendiri. Paham ya, Tad? Waduh, dia bilang gitu. Nodong lagi. Tapi gini saja, yang lain saya sendiri. Kamu pokoknya booking kan saya 2 hotel, dia bilang gitu di situ. Waktu itu di Ratu. Ratu. Siap Pak, saya bilang gitu. Siap Pak Ketua. Jadi, kalau hotel 2 kita siap gitu. Sehingga kita booking kan, beliau datang dan adakanlah peletakan batu pertama. Nah, itu cikal bakal dari perjalanan daripada pendirian Masjid Cengho. Berarti datang gubernur dan wali kota waktu itu? Iya, lengkap. Gubernur, wali kota, ketua DPRD tingkat 1 Pak Effendi Hatta kalau nggak salah. Kemudian ketua MUI Pak Hadri Hasan. Ya, kemudian dari wakil dari Polda. Ada
Kakanwil Departemen Agama Ya. sekarang. Wah, Kakanwil sekarang Pak Mahbub ya. Pak Mahfud. Jadi peletakan batu pertama itu 22 Juli 2012. 12. Memberanikan di peletakan. Begitu peletakan, waduh, ini sudah mulai gerak. Kan? Sementara modal masih kurang, Pak. Pada saat itulah kita minta bantuan dari Pemda. Dapat, Pak? Alhamdulillah kucur, Pak. Dapat 100 juta. Masya Allah. No, Itu dari alhamdulillah. provinsi dan dari kota. Dari provinsi, Pak. Provinsi. Kota ya. tidak terpikir waktu itu. Langsung secara simbolis diserahkan dan itulah modal awal kami bergerak, Pak. Modal awal. Nah, seharusnya 2012 enggak, itu kan cepat itu pembangunannya. Ya. Nah, cepat pembangunannya, tetapi lagi-lagi kami balik ke modal, Pak. Ya dah. Kan kami ini modalnya santing, Pak. Modal nekat, memberanikan diri. Yakin? Yakin. Kalau tanya yakin, yakin, Pak. Ya dah. Tapi ternyata kan tidak segampang itu. Jadi sambil jalan kita berdoa terus, Pak. Gimana nih, ya dah. Ya Allah, ya dah, izinkanlah kami selesaikan tanggung jawab kami, ya dah, untuk bangun ini. Berarti bangun ini selesai tahun? Bangunan ini launchingnya Ya. di 21 Februari, mohon maaf, 12 Februari 2021. Bayangkan berapa Covid. jauh. Ya. Dari 12 ke 21, 9 tahun, Pak. Waktu itu Covid juga ya, Pak? Begitu 2021 Covid, Pak. Ya. Masuk Covid. Jadi masuk Covid. Jadi saya sampai begitu lama tuh saya setiap kali ketemu Pak Gubernur, malu saya. Kenapa? Ditanyain, sudah belum, siap belum masjid kita? Ya Pak, guyur gitu. Itu yang berani saya ngomong gitu. Nah, jadi kalau ketemu, waduh, belum disapa saya udah malu duluan, Pak, gitu. Ya. Nah, jadi padahal perhatiannya kan luar biasa. Ya. Kita ditanyain itu maksudnya baik kan gitu. Cuma kitanya yang malu kan gitu. Mau datangi beliau masa datang terus kan gitu. Ya enggak? Jadi 12 Februari 2021 dan itu kita pilih memang berdasarkan ini. Itu hari Imlek. Oh iya. Kita pilih memang di Imlek hari itu dan di hari Jumat. Subuh kita Iya. startnya. Enggak. Nah, subuh startnya di Imlek. Makanya semalam kami adakan acara itu dalam rangka milad juga. Jadi syukuran. tadi malam, Iya Pak, dah. ya? Jadi milad gitu dalam rangka syukuran ya dah. Jadi setiap kali kami ketemu Imlek, kami akan ingat, ulang tahun Cingho. Cingho. Nah, ya. kan gampang tuh. Ya enggak. Jadi itu Pak, perjuangan itu 9 tahun, Pak. Dan sempat mangkrak itu sekitar 3 tahun. 3 tahun karena kehabisan dana, Pak, kami. Kehabisan dana, tidak sampai ada satu ini media pers yang membunyikan di teks running TV itu, Masjid Cengho hanya dibangun tiangnya. Saya ini, Pak, saya protes. Iya. Bukan hanya tiangnya yang dibangun, Pak, baru tiangnya yang terbangun. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Jangan Bapak pelintir. Kalau hanya tiangnya terbangun berarti ini ada Selesai, apa-apanya ya? nih. Tidak. Tapi baru tiangnya terbangun. Akhirnya dikoreksi, Pak. Dikoreksi, baru tiangnya yang terbangun. Nah, itulah perjuangan. Nah, pembangunan ini pun bukannya gampang. Karena arsitektur yang digunakan arsitektur dari Tionghoa, Pak. Ini, Pak. Iya. Oh. Iya enggak? Jadi saya cerita sedikit. Mohon maaf, saya rubah ya. Ya. Duduknya biar lebih santai. Jadi konsep dasar kita masjid itu akan efektif kalau segi 4. Itu udah form, udah oke. Tapi ke atasnya ini arsitekturnya kita mau meniru arsitektur dari Tionghoa yang diangkat dari tadi itu tempat ibadah kami yang lama, Ya. Konghucu, Penghujung. Kelenteng. Nah, jadi mulai cari arsitek yang bisa coba tuangkan ide kami dengan di dalam ini kan gitu, kertas kan gitu. Dan pertama kali yang saya ketemu adalah arsitektur dari Jawa asalnya, Ibu Retno, suku Jawa. Ya, saya berusaha menyampaikan dan dia akan tuangkan dalam bentuk kertas. Tuangkan, oke, hasilnya bagus. 2 tingkat waktu itu. Tapi pada saat mau aplikasi,
ada masalah gitu. Sehingga saya terpaksa cari lagi dulu. Datang lagi dari yang Batam, kita minta tolong. Begitu dibuat, dia lebih cenderung ke ke ini Buddha wihara bentuknya. Ini bukan kelenteng, ini wihara, tidak sesuai. Dan ketiga kita coba lagi, dia lebih condong ke rumah ibadah seperti biasa. Jadi tidak gampang, Pak. 3 arsitektur yang kita coba, hanya satu yang katakanlah bisa masuk dari segi bentuknya. Nah, waktu ke atas ini harus kreasi sendiri, Pak. Kreasi sendiri. Iya. Karena dia berundak-undak, Pak. Berundak-undak. Sementara bentangannya kan cukup luas nih, 20 kali 20. Waktu itu kalau kita mau cor, dengan kemiringan ininya nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Kemiringan apanya corannya itu takut 4 segini nggak ketemu. Enggak. Nah, kalau mau cari kayu sudah nggak ada lagi. Makanya akhirnya saya ditemukan dengan doa, yang saya ditemukan dengan satu teman yang pernah kerja di konstruksi berat di pembangunan jembatan. Enggak. Dia yakinkan saya, kita bikin dari I-beam, Pak Haji. Ini kan I-beam semua nih, besi. Konstruksi berat ini. Ya. Masjid yang di Jambi yang menggunakan konstruksi berat itu tidak terlalu banyak. Enggak, tidak terlalu banyak. Dan Cengho termasuk mempelopor itu, gitu. Jadi sudah pakai I-beam dah. Jadi ternyata besi I itu, kalau kita mau bikin lengkungan, kita bikin mal dan kita potong, Pak. Potong-potong dibentuk. Iya, dibentuk. 4-4-nya dibentuk sama. Nah, baru kita naikkan. Ya. Dan mungkin berpikir ini kontraktornya gede, Pak. Padahal tidak. Kawan saya itu naikkan ini dengan tradisional sekali. Dan untuk menentukan tiap tingkat, kami gunakan manual, Pak. Naikkan dulu, saya ke gerbang dulu, saya lihat dulu. Ah, pas, bagus, Pak, naik gitu. Jadi lewat perjuangan, Pak. Lewat perjuangan gitu. Jadi otodidak kami, Pak. Makanya begitu begitu kami launching, yang datang duluan tuh yang Chinese, Pak. 60% Chinese. Waktu jadi itu ya? Iya, mereka bingung. Ini siapa yang gambar? Nah, kita gimana mau jelaskannya? Ada Ibu Retno yang gambar. Tapi sebenarnya gambarnya memang waktu ke atasnya kita kreasi sendiri gitu, Pak. Gitu. Sehingga bentuk ini, mohon maaf, kalau disandingkan dengan bentuk kelenteng, kita nggak kalah, Pak. Ya. Boleh Bapak lihat kelenteng yang di Jambi, kita sandingkan nggak kalah. Nah, itulah kebesaran Allah, Pak. Ya. Lagi-lagi kita dengan keterbatasan finansial, tapi nilai kita apa, tujuan kita terwujud, Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Jadi sekarang Masjid Cengho ini jadi sarana dakwah ya, Pak ya, untuk perkenalan Islam juga. Iya, jadi ini memang kami fokus, terutama pengurus fokus ya. Kami dulu mau masuk Islam, dikenalkan dengan Islam kan sulit kami. Mau masuk Islam kami harus mencari siapa yang bisa bantu proses itu. Dan kami teringat ke situ. Dan fokus kami dengan pendirian ini, kami akan bantu katakanlah saudara-saudara kami yang akan datang untuk masuk Islam. Gitu. Satu, kedua, ini juga merupakan media dakwah. Media dakwah memperkenalkan Islam secara lemah lembut, Pak. Secara lemah lembut. Karena kami kan dari komunitas yang berbeda. Kami merasakan betul bahwa Islam untuk di luar penganut daripada Islam itu sendiri kadang-kadang punya bayangan yang berbeda-beda. Ada yang menyamakan Islam itu keras. Ya. Islam itu katakanlah tertutup. Ya. Jadi dogma-dogma negatif itu yang mau kami kikis, Pak. Itu mau kami kikis sehingga kami sudah merasakan, kami sudah masuk, kami rasakan Islam itu damai, Islam itu lemah lembut, toleransinya luar biasa. Dan itu yang kami buka keluar, Pak, kami tularkan. Ya. Makanya ini merupakan satu media dakwah, siar. Ya. Pada kesempatan juga, kami dari masjid ini sering kedatangan anak-anak dari basis agama yang berbeda. Seperti dari Guangming. Ya, basisnya agama Buddha. 99% yang datang anak-anaknya Buddha. Basis dari Kristen, Kanaan datang ke sini. Ya.
Dan kami memang menerima mereka dengan welcome, terbuka. Kita dialog di sini. Ya, kita dialog, ya, tanya jawab. Mereka akan menanyakan sejarah daripada masjid ini. Ya. Kita juga ceritakan pengalaman saya, pengalaman spiritual saya dikenalkan dengan Islam. Saya juga sampaikan bahwa Islam itu sesungguhnya lemah lembut, Pak. Ya. Tidak keras, enggak, lemah lembut. Dan itulah jadi media dialog yang luar biasa. Ya. Hampir tiap tahun kami terima, Pak, baru-baru ini. Kami terima mereka untuk berkunjung ke sini untuk dialog, enggak. Nah, jadi luar biasa bisa kumpul dengan anak-anak, ya, bisa saling tanya jawab. Berarti kalau misalnya ada orang di luar Islam yang ingin bertanya dengan Islam, Boleh, sangat boleh. satunya di Boleh. akomodasi di sini, Iya. Pak ya. Iya. Jadi terus terang saja, ini Masjid Cengho ini pada awalnya kami ada sedikit masalah dengan kebiasaan, Pak. Kebiasaan sebuah masjid itu kan kalau agama non-muslim mau masuk, itu kan memang masalah, Pak, gitu. Ya, tidak biasa, bukan masalah, tidak biasa kan gitu. Tidak lazim. Nah, di Masjid Cengho ini kami harus membuat satu terobosan yang katakanlah mereka boleh masuk dengan catatan berpakaian yang rapi, Pak. Ya. Dan memang ada batasan masuk tidak ke depan, sehingga tidak mengganggu orang yang lagi sholat gitu. Ya. Seperti Bante pernah masuk, Banten sini, Iya. pernah sini. Bante gitu. Dan kami foto sama-sama, Pak, dengan Di Ustadz. dalam Iya, di dalam di depan ini kami foto sama-sama. Ya. Dan itulah kita harus menyadari bahwa keberagaman itu memang satu hal yang di Indonesia kan memang keberagaman. Iya. Gimana keberagaman ini kita rajut jadi ke persatuan, Pak. Jadi persatuan. Dan itu yang sekarang untuk masa depan anak-anak kita, itu yang selalu kita tekankan. Kita tidak boleh menjelekkan agama lain. Nah, Iya. kita boleh menginformasikan kelebihan agama kita, tapi tidak boleh menjelekkan agama lain. Agama lain, betul. Ya. Oke, Pak. Berarti sekarang Bapak di PT sudah nggak menjabat ketua lagi? Jadi PT, alhamdulillah begitu 2016, Ya. saya 2 periode, saya patuh ADART, saya pamit minta izin walaupun untuk minta diteruskan, saya bilang cukup saya, Ya. dan saya fokus untuk meneruskan janji saya waktu di Surabaya, mimpi saya waktu di Surabaya, dan alhamdulillah inilah ini ya. Tentu ini semua juga kami lakukan bersama-sama dengan komunitas PT yang lain, ya, komunitas PT yang lain. Cuma karena Pak Yon sering ketemu saya, itu kebetulan saja, Pak, kebetulan. Teman-teman lain banyak ini. Kalau semalam saya mohon maaf kelupaan. Ya. Kalau nggak kelupaan pasti saya akan undang Pak Yon. Siap. Iya. Berarti sekarang ini ada ini juga Mbak, kegiatan pendampingan untuk para mualaf yang Bapak lakukan? Jadi setiap kita kan sudah buka pintu lebar-lebar. Ya. Monggo yang punya niat untuk masuk Islam mualaf, monggo silakan. Kasih tahu aja. Nah, begitu kasih tahu, kita minta tolong kita temu muka, kita diskusi sampai kami memastikan bahwa dia tidak terpaksa untuk masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam atas kemauannya sendiri, sudah kita dapat keyakinan itu, oke, siapkan diri, kita akan bantu. Yang mohon maaf, yang laki-laki yang belum dihitan, kita akan hitankan. Jangan khawatir, masalah biaya segala macam, jangan khawatir. Enggak. Habis itu kita ajarin sampai kepada kita siapkan ini pendampingan untuk menuntunnya syahadat. Nah, sehabis itu dia akan balik ke lingkungan, Pak. Betul. Nah, kita juga minta kalau dia tidak sibuk, dia balik ke sini untuk kita bina terus. Ya dah. Tapi pengaruh lingkungan juga kuat sekali. Kita harapkan ini bukan jadi tanggung jawab kami aja, tapi lingkungan juga punya tanggung jawab apabila memang ada mualaf di lingkungan tersebut, Pak, gitu. Ya, berarti mulai dari setelah pasca mualaf itu mulai dari pelajaran sholatnya, Iya. ngajinya, Iya. tetap ada pendampingan ya. Iya. Pak, ya. Jadi kita sini ada 3 tenaga, katakanlah imam maupun marbot, ada 3. Kita siap kapan saja. Begitu dibutuhkan silakan mampir, kita akan bina mereka. Bina mereka. Ya. Berarti di sini ada juga kamar khusus. Kadang-kadang mualaf itu kan dia diusir dari keluarganya. Betul. Berarti di sini juga menyediakan Betul. Jadi katakanlah rumah singgah ya. rumah singgah. Rumah singgah gitu. Jadi pernah saya alami satu mualaf
yang memang waktu begitu kejadian dia ikrarkan dia mau masuk Islam, itu tantangan dari orang tua luar biasa. Akhirnya sempat dia diusir gitu. Jadi dia diusir, mengingat usianya waktu itu masih muda, 20-21. Waktu itu saya suruh tinggal sendiri, tidak berani, saya kawanin dia tidur, Pak. Kawanin dia tidur. Ya enggak, menjelang kebetulan waktu itu Marbot ada yang pulang atau kita temani tidur, ya enggak. Dan kita uruskan semua ininya. Syahadat semuanya kita urus. Sampai keadaan sudah memungkinkan, tenang, kita akan ini kan kembalikan gitu. Makanya di sini kita ajari, kalau orang tuanya katakan tidak sependapat, tidak setuju, itu hal yang wajar. Ya. Islam sendiri ini kan sangat menghormati orang tua. Ya. Kita tidak boleh memusuhi orang tua, tidak boleh. Ya. Justru kita harus tunjukkan, dengan kenalnya Islam, kita harus lebih patuh lagi, lebih ini lagi ke orang tua gitu. Ya. Berbakti lagi kepada orang tua. Nah itu berarti ketemu Islamnya yang benar gitu. Ya. Katakan, memang Islam itu kan syaratnya memang dari orang tua tidak boleh ngelawan, Pak. Ya. Harus patuh betul, harus berbakti. Nah itu. Betul, Pak. Terakhir, Pak, kapan terakhir ada yang bersahadat mungkin yang Bapak bina? Alhamdulillah semalam, Pak. Semalam ya, Pak? Ya, jam 5:30. Habis maghrib berarti? Belum. Sebelum maghrib. Ya. Cowok ya, Pak ya? Cewek. Oh, cewek. Tanggalnya hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya? 14. Kemarin hari Sabtu. 13. Hari ini ya 14 kemarin, Pak. 14 sore ya. Jam 5:30, Pak. Jadi kebetulan yang kita sahadatkan adalah ibu dengan anak, ibu punya anak 2 orang, anak cewek 2 orang, ya. Dan dia memang sudah yakin betul mau mualaf, makanya semalam kita sahadatkan, Pak, di sini. Dia Chinese juga, Pak? Chinese. Oh, Chinese. Dia dari Hokkien sama dengan saya. Oh. Ya. Jadi katakan yayasan yang sebelum masuk Islam juga sama di Puncak itu, Pak. Oh, yang di Puncak. Oke, di situ betul. Ya. Jadi sekarang dalam masa pendampingan lah ibu dan anak-anaknya itu ya, Pak. Ya. Jadi kita sudah kenalkan dengan komunitas kita. Kita juga katakanlah nyampaikan ke lingkungan yang terdekat, ya enggak. Kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Oh, berarti setelah sahadat Bapak juga ke lingkungan rumah? Harus, karena yang ikut ini kan banyak juga dari lingkungan. Oh, ke masjid yang ada di dekat rumah mereka. Tempat tinggal terutama, kawan-kawan terdekat. Nah, itulah yang menjadi pendukung pertama dulu, yang terdekat. Oh, sampai segitunya. Iya, biasanya teman-teman yang muslim atau muslimah yang terdekat, mereka akan ikut nyaksikan sahadatnya ini gitu loh. Tetangganya mualaf itu ya. Dan disitulah begitu disahadatkan, kita ajarin cara berudu, cara sembahyang berjamaah, sudah mulai ini. Berarti wah ini keren ini. Jadi bukan cuma sekedar mengsahadatkan sudah atau mengajarkan Al-Quran, tapi sampai ke lingkungannya ya. Iya, jadi lingkungannya pun kita juga harus sampaikan ya, karena ini tanggung jawab tidak sebatas di kita. Tergantung di mana waktu yang ada, lebih ke dekat kemana, di situ punya tanggung jawab, Pak. Enggak. Kita sama-sama muslim misalnya, tahu-tahu ada tetangga kita yang mualaf, itu tanggung jawab kita, Pak. Ya, betul. Ya, tanggung jawab kita untuk membina dia, menginformasikan apa-apa yang dia butuhkan gitu. Ya. Ya, benar demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Rusli, salah satu pendakwah di Provinsi Jambi yang aktif mendampingi para mualaf dan warga non-muslim yang ingin mengenal tentang Islam. Sampai di sini dulu kawan-kawan, sampai ketemu lagi bersama saya Muhammad Rinaldi dan narasumber saya Pak Rusli. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama, Pak Yon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak ada lain adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat berharap dengan ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Hal itu tidak ada lain di balik ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini. Ternyata di dalamnya terkandung nilai-nilai karakter yang itu merupakan bagian dari parameter orang-orang yang bertakwa. Apa saja nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh puasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama, Ramadan mendidik kita agar kita memiliki karakter yang ikhlas. Oleh karena itu, apabila kita renungkan bersama, di saat kita puasa di bulan suci Ramadan, tidak ada yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ibadah yang penuh kerahasiaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau kita sholat, mungkin orang lain bisa melihat. Kalau kita membaca Al-Quran, orang lain bisa mendengarkan. Kalau kita infak sedekah, orang lain mungkin bisa tahu. Kalau kita pergi haji umroh, mungkin orang sekampung tahu semua. Karena sebelum berangkat kita berpamitan. Tapi yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa adalah ibadah yang mendorong diri kita menjadi orang yang benar-benar ikhlas. Karena dalam pelaksanaannya, yang tahu kita sedang puasa hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa, ibadah yang agak sulit dimasuki sifat riya, sum'ah, ujub, pamer, dan lain sebagainya. Karena penuh kerahasiaan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah rahasianya. Kenapa ibadah puasa pahalanya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala? Hal itu disebabkan karena ibadah ini penuh kerahasiaan antara diri kita dengan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengutip hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa, karena puasa itu benar-benar untukku dan akulah yang akan menetapkan kadar pahalanya. Oleh karena itu, ibadah puasa Ramadan menjadi landasan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, karena ia mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beramal ibadah, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam membangun kehidupan berumah tangga, ikhlas dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini mendidik kita agar kita memiliki karakter orang yang berjiwa sabar.
Menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Dalam durasi lebih dari 12 jam. Bukanlah soal mudah apabila kita tidak sedang melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi, ajaibnya, apabila kita sudah berniat di malam hari, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, hadis sanati lillahi ta'ala. Lebih 12 jam kita tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Sanggup kita jalani. Kenapa? Karena ibadah puasa mendorong kita untuk menjadi orang yang berjiwa sabar. Dan kita bersyukur hidup di Indonesia, di mana durasi siang dan malam kita sangatlah seimbang. Kita hari ini rata-rata subuh mungkin di sekitar jam 5, mungkin maghrib sekitar jam 6. Akan tetapi saudara muslim kita yang tinggal di Jazirah Arab, di negeri-negeri Eropa, mereka ada yang berpuasa hingga 14 jam, hingga 16 jam, bahkan ada yang sampai 18 jam. Tapi pertanyaannya, adakah mereka kemudian yang meninggal disebabkan karena puasa? Hampir tidak kita temukan studi kasusnya. Kenapa? Hal itu salah satu di antara rahasianya, kedahsyatan puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang memiliki karakter berjiwa sabar. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang takwa setelah Ramadan ini, maka jadilah menjadi orang yang sabar dalam beramal ibadah, sabar dalam bekerja, sabar dalam menjalankan tugas, sabar dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, di balik ibadah puasa Ramadan ini mendidik kita agar kita memiliki karakter untuk berjiwa jujur dan disiplin. Karena hanya orang yang jujur dan disiplin yang ibadah puasanya dapat kita pastikan benar adanya. Salah satu contoh misalkan, di saat kita berada di siang hari, misalkan pada saat di tengah hari setelah masuk waktu zuhur, kondisi yang mungkin amat lemah tubuh kita. Tapi ketika zuhur, kita disyariatkan untuk sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur, kita wudhu. Ketika wudhu disunahkan untuk kumur-kumur. Seandainya tidak ada kejujuran dan kedisiplinan pada orang yang berpuasa, kan sesungguhnya bisa saja saat kumur-kumur orang itu menelan air di siang Ramadan. Tapi pernahkah itu kita lakukan? Tidak pernah kita lakukan. Kenapa? Karena ada kejujuran dan kedisiplinan saat kita sedang berpuasa. Begitu juga ketika di sore hari. Walaupun di meja makan kita terhidang makanan yang lezat, minuman yang sedap. Tapi selama masuk waktu maghrib belum tiba, kita tidak berani makan atau minum makanan tersebut. Kenapa? Karena ada kejujuran dan kedisiplinan dalam hati kita. Kita jujur. Karena apabila itu kita langgar, maka ibadah puasa kita akan batal. Kita jujur, mungkin orang tidak melihat, manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu kalau itu kita lakukan batal ibadah puasa karena memang belum tiba masanya. Disinilah kejujuran, kedisiplinan diajarkan di dalam ibadah puasa Ramadan. Harapannya bahwa setelah kita usai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menjadi orang yang jujur dalam beribadah, jujur dalam bekerja, jujur dalam membangun hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, di balik ibadah puasa Ramadan, mendidik kepada kita satu karakter untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, di saat di siang Ramadan, kita dalam keadaan lapar, haus, tubuh kita lemah. Hal itu di antara faedahnya, agar kita turut merasakan, begitu juga yang dirasakan oleh fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa, yang belum tentu setiap saat ada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sehingga harapannya ada tumbuh empati sosial terhadap mereka. Maka kita diharapkan bisa berbagi di Ramadan ini. Maka setelah ibadah puasa Ramadan usai, ada syariat kita untuk menunaikan zakat fitrah. Sebuah simbol pengajaran kepada kita bahwa Ramadan semestinya mengajarkan kepada kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Begitu juga ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau ditanya, ayul afdal sedekah, paling sedekah apakah yang paling utama? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab, sedekah fi Ramadan, yakni sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
diberikan kekuatan untuk bisa menyerap energi, nilai-nilai karakter yang ada di Ramadan dengan berjiwa ikhlas, sabar, jujur, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial sehingga Ramadan ini bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, ini kita lagi menyaksikan ada pesawat yang lagi take off, Tribuners. Seru banget. Lihat. Yeay! Nih kita lihat ya, dari jarak dekat aja kita bisa lihat gitu loh dengan mata telanjang kalau pesawatnya lagi persiapan landing tuh. Udah sampai di tanah aja tuh pesawat. Lihat kan? Jadi seru banget nih di sini. Di sini kita juga lihat nih pepohonan di samping-samping yang bikin suasana sepoi-sepoi makin nyaman buat betah-betah ada di sini. Dan tentunya karena di sini kamu datang cukup membawa uang parkir aja, alias di sini gak ada biaya tiket sama sekali. Sore-sore gini pas puasa enaknya ngabuburit gak sih Tribuners? Dan Nurma kali ini bakal ke area Solo Raya dan gak cuman di pusat kota sih ya sebenarnya kita kalau mau cari takjil atau sekadar jalan-jalan ngabuburit. Kali ini Nurma bakal ke salah satu tempat rekomendasi. Jadi di sana kamu bisa ngelihat pemandangan yang super cantik ya di sana. Dan kemana ini arahnya? Kita langsung aja menuju ke sana. Yuk. Jadi ini Tribuners tempatnya Nurma maksud di awal di Taman Dirgantara dan taman ini masih di kawasan Bandara Adi Sumarmo. Jadi di kawasan ini kamu bisa banget buat menikmati ngabuburit, menghabiskan waktu, menunggu waktu buka puasa sambil ngeliat-liat pesawat ada di sini. Jadi buat kamu mungkin yang kangen nih naik pesawat atau pengen menghabiskan waktu bareng keponakan mungkin, bareng anak-anak dan juga bareng orang tua kalian, langsung ajak aja ke area ini. Ayo ikutin Nurma buat lihat pesawat. Tribuners, kita di sini lagi nunggu ada satu pesawat yang lagi mau take off. Jadi ini masih muter ya di arah sana. Dan nanti pesawat ini bakalan persiapan juga tuh melintasi di sekitar sini. Ayo kita tunggu nanti, kita lihat dari deket ya. Nah ini kita lagi menyaksikan ada pesawat yang lagi take off. Tribuners, seru banget. Lihat. Yeay! Jadi seru banget kan kalau kalian ngabuburit di Taman Dirgantara bisa lihat pesawat take off atau juga kita tunggu ya nanti ada pesawat landing juga. Tadi kita lihat ada pesawat take off dan ternyata ada pesawat landing Tribuners. Nih kita lihat ya dari jarak dekat aja kita bisa lihat gitu loh dengan mata telanjang kalau pesawatnya lagi persiapan landing tuh. Udah sampai di tanah aja tuh pesawat. Lihat kan? Jadi seru banget nih di sini. Selain kita lihat pesawat siap-siap buat take off, kita juga lihat nih pesawat landing juga. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Oke, ini dari mana sih Bu? Kok kayak rame-rame gini?
Dari Boyolali aja, Mbak. Oh, dari Boyolali. Iya. Kenalan dulu dong, Bu. Ini namanya siapa aja, Bu, di Oh, sini ya? Ini saya Ibu Ari. Ini emang biasanya kalau sore ngabuburit ke sini gitu atau emang lagi ada apa ya, niatan gitu ke sini sebaru sekali? Ya, sering sih, Mbak, ke Sering sini. ya? Ya. Kenapa sih, Bu, milih tempat ini jadi ngabuburit? Kalau boleh tahu. Ya, kebetulan lagi pengen ke sini aja, Mbak. Iya. Tadi pas lewat, pengen Hmm. ngadem aja di sini. Oke, sekalian nunggu waktu buka gitu Iya, ya? betul sekali. Oke. Gitu. Biasanya kalau ke sini itu paling ramai jam berapa sih, Bu, kalau boleh tahu? Ya, biasanya yang enak buat nongkrong habis asar sih, Mbak. Habis asar langsung Ya, ya? iya. Kalau sepengetahuan Ibu, biasanya di sini yang datang apa, Bu? Rombongan-rombongan keluarga gitu atau rombongan mungkin kayak ibu-ibunya gini? Atau komplit nih, Bu, di sini? Ya, komplit sih, Mbak. Tapi kebanyakan yang pada bawa anak-anak balita gitu Ya, kan. Ya, soalnya buat hiburan anak-anak juga sih. ibu Enak. anak-anak juga. Iya. Tapi buat niat utama nongkrong. ke sini sambil lihat pesawat itu atau Iya. cuman ngadem aja? Dua-duanya? Yang utama ya lihat pesawatnya itu, Mbak. Lihat pesawat itu Iya. ya? Oke. Udah lihat berapa pesawat, Bu, dari tadi, Bu? Baru 2 itu aja nggak jalan-jalan ya, Mbak. Nggak jalan-jalan. Ya udah, nanti tunggu Iya. sampai jalan ya, Bu. Iya, oke, siap. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih, Bu. Sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih, Mbak. Iya, Sama-sama. sampai jumpa, Bu. Di belakang aku ramai banget kan Tribuners. Jadi di sini emang rekomendasi banget buat kamu ngabuburit. Dan untuk suasananya sendiri, Nurmang rasain beneran yang adem. Karena selain kita bisa melihat pesawat, di sini kita juga lihat nih pepohonan di samping-samping yang bikin suasana sepoi-sepoi makin nyaman buat betah-betah ada di sini. Dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik, jangan lupa jaga kebersihan ya agar teman-teman yang lain nih kalau misalnya ngabisin waktu di sini tetap nyaman juga. Sebenarnya kalau kalian datang ke sini, ke Taman Dirgantara nggak perlu bingung karena tersedia luas banget tuh parkiran, baik parkiran motor dan juga mobil. Dan selain itu, mobil kita nggak bakalan kena panas karena atasnya ada pohon-pohon besar ya, yang juga buat suasana makin nyaman. Kalau mau cari-cari menu buat buka puasa, itu jangan khawatir Tribuners karena di sini tersedia banyak banget tuh menu buka puasa dan juga takjil-takjil yang bisa dibeli di dekat Taman Dirgantara, bahkan di depan parkiran langsung. Kalian tinggal nyebrang aja tuh, udah bisa milih mau yang apa aja, mau gorengan, mau makanan, mau lauk pauk, hingga minuman tersedia banyak banget pilihannya. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh lagi buat cari bahan buka puasa. Ternyata ngabuburit nggak melulu di pusat kota Tribuners. Ternyata di Taman Dirgantara kita juga bisa menghabiskan waktu dengan asyik dan menikmati waktu ngabuburit sampai waktu berbuka tiba. Dan tentunya kamu kesini bisa banget mengajak orang-orang tersayang bersama dengan anak-anak dan bahkan kita bisa juga ya kayak wisata edukasi di sini. Karena di sini kamu datang cukup membawa uang parkir aja, alias di sini gak ada biaya tiket sama sekali. Jadi tempat ini rekomendasi banget buat kamu menghabiskan waktu dan juga ngabuburit. Sampai jumpa lagi di Ngabuburit Asyik selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah. Tahun ini kita masih bisa. A'udzubika min sakhatika wan
النار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق
وثبت الأجر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Syukur alhamdulillah. Tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bagaimana kabar Anda pada puasa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih terus konsisten dan istiqomah dalam beribadah. Nah, Tribuners, alhamdulillah hari ini saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya selama bulan suci Ramadan akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk kita perbincangkan bersama dalam menantikan waktu berbuka puasa. Dan tema kita pada hari ini merupakan cerdas beramal di era modern, dan tema ini akan kita bahas bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah baik dan juga tentunya masih istiqomah. Baik, nah kemudian tema kita merupakan cerdas beramal di era modern. Nah, kita tahu bahwa untuk beramal mungkin di era sekarang ini Pak ada banyak caranya. Namun bagaimana kemudian kita untuk melakukan amal itu atau mendapatkan amal itu dengan tata cara yang benar sesuai dengan mungkin teknologi ataupun juga era modern yang kita jalani saat ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tentu ketika terdengar nama seorang raja, Raja Salman, atau jika seandainya Tribuners ya ditakdirkan oleh Allah menjadi Raja Salman, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Maka yang terlintas di pikiran kita adalah kekayaan yang mungkin tidak habis dengan 7 turunan. Seorang raja yang memiliki kekayaan. Akan tetapi tahukah kita bahwa ternyata Raja Salman ini itu termasuk tipe manusia yang cerdas beramal. Dengan fasilitas yang begitu megah, menjadi pelayan tamu Allah, atau yang dikenal dengan istilah Al-Khadimul Haramain, pelayan tamu Allah di 2 tanah suci, yaitu tanah suci Mekah dengan adanya Baitullah, dengan Madinah Al-Munawwarah, yang mana kita lihat jutaan manusia yang melakukan tawaf, yang melakukan umroh, yang melakukan sa'i dan sebagainya. Betapa besar pahala yang didapatkan hanya dengan membuat dan memfasilitasi umat manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah. Akan tetapi pahala yang didapatkan tentu cukup sangat besar dengan fasilitas ibadah yang telah dibangun. Inilah konsep cara cerdas beramal. Oleh sebab itu, ya, cerdas beramal ini di era modern itu diringkas supaya kita cepat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disingkat dengan istilah fast. Ya, fast ini cepat. Tapi bukan hanya cepat mendapatkan pahala, tapi ini merupakan singkatan dari F, itu adalah facility atau fasilitas.
Tentunya siapa yang memfasilitasi orang melakukan ibadah kepada Allah, maka tentunya akan mendapatkan sejumlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan. Masjid merupakan sarana ibadah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan rumah Allah di muka bumi ini, maka akan dibangunkan istana di surga. Maka berapa jumlah orang yang melakukan ibadah solat di tempat itu, maka juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan amal jariyah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata bna Adam inqata amaluhu." Jikalau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Akan tetapi Rasul tidak mengatakan terputus pahalanya. Memang amal sudah tidak bisa dilakukan karena orangnya sudah meninggal dunia. Akan tetapi kiriman pahala, transferan pahala akan didapatkan. Maka tidak ditemukan ayat ataupun hadis yang mengatakan terputus pahalanya. Yang ada adalah terputus amalnya. Ada 3 golongan disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama, sedekatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini artinya ada investasi yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita bangun yang mana dimanfaatkan oleh orang banyak. Selama itu dimanfaatkan dalam kebaikan, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Dan inilah cara cerdas dalam beramal. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang membuat sumur. Ya, sumur ini merupakan ilustrasi. Mungkin saat sekarang ini itu bukan sumur, tapi ada ya perusahaan khusus yang mana mengalirkan air di rumah-rumah kita. Maka itu juga bagian dari ladang amal. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, man barang siapa yaghrisu gharsan, siapa yang menanam pohon, kemudian pohon ini berbuah, burung memakan buah tersebut kecuali baginya mendapatkan sedekah. Hewan saja yang memakan pohon tersebut, buah dari pohon tersebut, bagian dari sedekah. Bagaimana jikalau ada sesuatu yang kita lakukan yang memberikan manfaat bagi orang banyak? Jalanan yang kita bangun, yang kita fasilitasi, jembatan yang kita bangun, yang kita donasikan, selama itu dalam kebenaran dan kebaikan dan digunakan dalam kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariyah. Al-Quran, mungkin kita tidak baca Al-Quran, akan tetapi kita mendonasikan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu selama dibaca, maka selama itu pula akan mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah F adalah facility. Kalau kita lihat sekarang betapa banyak rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiz, yang boleh jadi pemilik rumah tersebut bukan ahli Al-Quran, bukan hafiz Al-Quran, akan tetapi memfasilitasi untuk dihafalkan Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran. Yang kedua adalah A, fast, F, facility, A, ajarkan atau ajak. Maka ilmu yang kita ajarkan dalam disiplin ilmu apapun, selama kita ajarkan ilmu yang kita miliki, maka selama ilmu itu diamalkan dan difungsikan dalam kebaikan, maka insya Allah maka ilmu itu akan menjadi amal jariyah. Di hadis Rasulullah SAW mengatakan, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat dalam disiplin ilmu dan bidang apapun. Mungkin yang konten kreator mengajarkan ilmu, kemudian ilmu itu bisa diterapkan dalam kebaikan, maka selama diterapkan dalam kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariyah. Kemudian yang ketiga, fas, S, itu adalah bagaimana menjadikan sarana ini dalam koridor kebaikan. Jadi termasuk juga ya menyiapkan kadar. Jadi S itu siapkan kadar.
Makanya pada zaman Rasulullah SAW, sebelum meninggal Rasulullah itu sudah disiapkan yang dinamakan dengan khalifah. Setelah selesai khalifah itu disiapkan ulama. Jadi setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Oleh sebab itu, ketika kita tidak menyiapkan kader terbaik untuk melanjutkan, maka sesungguhnya bisa terputus amal kebaikan. Makanya jangan takut. Terkadang ada orang takut, wah nanti jabatan saya ya diduduki oleh orang lain. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak menyiapkan baginya amal jariah. Justru dalam jabatan pasti setiap posisi akan ada masanya. Kalau bukan kita yang tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Nah, kalau kita meninggalkan dan kita sudah menyiapkan yang namanya kader, kita mempersiapkan dan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, maka sesungguhnya meskipun kita di usia pensiun, sudah meninggalkan tempat kerja, akan tetapi kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu dilanjutkan, maka itu bagian daripada amal jariah dan itu cerdas beramal di orang modern. Yang terakhir, yang disebut dengan teknologi. Manfaatkan teknologi. Sama sekarang ini secara konvensional itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi dengan dunia digital, mungkin ketika Pak Ustaz ceramah langsung di jamaah, mungkin yang mendengarkan hanya 10, 20, sampai 50 jamaah. Tapi ketika itu dikontenkan di dunia digital, barangkali satu kali ceramah itu bisa disaksikan ribuan bahkan jutaan. Itulah cara cerdas beramal di era digital. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebaikan yang kita lakukan seyogyanya bukan hanya manfaatnya di dunia, akan tetapi juga manfaat di akhirat dan bisa dikenang sebagai kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bukankah ketika kita berdoa, kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta bahagia dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan minta bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka. Coba kita lihat waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam. 24 jam bagi 3 itu 8 jam. Berarti jam kerja 8 jam. Kalau ada yang melewati 8 jam biasanya lembur. Ketika kita bekerja 8 jam, insya Allah yang kita minta di dunia, bahagia dunia, insya Allah kita akan dapatkan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana untuk mendapatkan 2/3 di akhirat. Sementara sholat yang dilakukan, ibadah yang dilakukan dari 24 jam, kemungkinan besar itu hanya 1 jam. Artinya, hanya 10% yang kita investasikan untuk 2/3 di akhirat. Maka bagaimana caranya supaya 10% ini kita tingkatkan menjadi 64% atau 2/3 di akhirat, yang kita minta bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka? Maka konsepnya adalah bagaimana kerja ibadah. Makanya inti daripada ibadah itu hanya 2. Yang pertama, niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, caranya yang tepat. Karena meskipun kita tulus, akan tetapi kalau caranya tidak tepat, maka belum termasuk kategori amal cerdas atau amal yang baik. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini bertemu dengan seorang nenek. Ketika bertemu dengan seorang nenek, terus dia tarik tangannya, karena dia lihat sepertinya nenek ini mau menyeberang di seberang jalan. Dia tarik tangannya dengan kencang, tapi ketika sampai di seberang jalan, justru pemuda ini ditegur dan dipukul sama si nenek tersebut. Pemuda mengatakan, wahai sang nenek, kenapa tidak berterima kasih? Justru harus berterima kasih. Saya berusaha untuk menyeberang di seberang jalan. Justru nenek itu mengatakan, sesungguhnya engkau salah anak muda. Dari tadi itu sebenarnya saya sudah menyeberang. Kenapa engkau kasih seberang saya lagi? Artinya niatnya tulus, tapi caranya yang tidak tepat. Oleh sebab itu, mari di era modern ini kita maksimalkan beramal. Karena fisik kita terbatas, akan tetapi jangan sampai amal kita terbatas. Jangan sampai
pahala kita terbatas. Boleh jadi kita hanya duduk di rumah, akan tetapi pahala itu mengalir seperti halnya orang yang berinvestasi. Dan kita dianjurkan untuk berinvestasi dalam kebaikan dengan konsep fast. Apa itu fast? Yaitu dengan cepat. Yang pertama, fasilitas yang kita fasilitasi dalam kebaikan. Yang kedua, ajarkan atau ajak. Mari kita ajarkan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, siapkan kader. Karena segala sesuatu, jabatan pasti ada orangnya, setiap masa pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti ada masanya. Bagaimana kita meninggalkan tempat kerja kita, akan tetapi kebaikan yang kita tanamkan itu dilanjutkan orang-orang yang datang setelah kita. Dan yang terakhir adalah manfaatkan teknologi, karena sesungguhnya itulah ladang amal yang berjalan meskipun kita sudah meninggalkan alam dunia, karena ada istilah jejak digital kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi yang paling penting adalah tadi ada rumus yang diberikan oleh Pak Ustadz, yaitu fast ya Pak Ustadz ya. Kemudian juga dalam beramal ataupun juga kita dalam berbuat itu, yang penting pertama adalah niatnya yang baik dan juga caranya yang baik. Jangan sampai di era yang serba modern ini kita apa-apa serba di konten ya Pak Ustadz ya. Jangan sampai kita niatnya beramal ataupun juga bersedekah, tapi karena kontennya yang salah mungkin menimbulkan pamer, iri hati dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi bumerang bagi kita. Jadi semoga kita lebih bijak lagi dalam melakukan kebaikan, karena sekarang tantangannya begitu banyak Pak Ustadz ya. Media ini ataupun juga teknologi ini selain mempermudah, tapi juga satu sisi punya keburukan begitu. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya. Terima kasih Pak Ustadz ya sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan juga semoga kita dapat kembali bertemu dalam sesi lainnya, dan tentunya juga untuk memberikan berbagi banyak kebaikan dan juga kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen kita untuk berdakwah ini, niat kita itu diawali untuk menolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7 itu menyatakan, ya kan, intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah, belalah agama Allah ini, Allah akan membela kamu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Saya merasakan itu. Pertolongan Allah terhadap kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu terjadi ketika saya kuliah. Rasa-rasanya tidak mungkin saya bisa kuliah di Yogyakarta, tapi Allah menolong saya. Saya dapat beasiswa. Beasiswa di Jogja. 5,5 tahun saya tidak bayar uang kuliah, bahkan saya tinggal di tempat sekjen, ya, di mas sekjen. Ya, itu pertolongan Allah. Yakinlah kalau Allah sudah menolong kita, segala hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan yang kita hadapi itu akan dapat kita atasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, kali ini saya sedang berada dengan Buya Kijal Astri Tanjung. Yes. Yang mana kita di sini ya Tribuners, kita akan banyak berbincang Buya. Iya, siap. Seputar hal-hal yang perjalanan Buya ini Buya selama ini. Selama ini orang tahu ya Buya Kijal ini adalah putra daerah Pasaman nih. Ya, Air Bangis Pasaman Barat. Air Bangis Pasaman Barat itu. Ya. Jadi kita nanti akan mengupas-ngupas semuanya Buya. Buya sendiri adalah salah satu tokoh Muhammadiyah Sumbar Buya. Ya. Dan juga ketua harian Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat.
Dan Tribuners, kita ketahui Masjid Taqwa Muhammadiyah ini sendiri berada di kawasan sekitar Pasaraya Kota Padang, yang mana kawasan ini adalah kawasan padat penduduk, juga kawasan perputaran ekonomi paling tinggi ya di Kota Padang, Bu ya. Betul sekali. Jadi di sini kita sedikit banyak akan mengulas seputar Bu ya. Bu ya nanti bisa perkenalkan dulu Bu ya kepada Tribuners profil Bu ya dari ini Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Jal Atri Tanjung, ya, Ketua Masjid Taqwa ya Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, dan juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, dan juga Ketua Badan Pembina Pondok Pesantren Al Kausar Sari Lama 50 Kota, dan juga Wakil Ketua Pengurus Dewan Harian Daerah BPK 45 Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu Bu ya, salah satu advokat senior juga ya Bu ya? Ya, saya juga advokat senior dan juga wakil ketua Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat Bu ya. Ya. Dan juga itu Bu ya, mantan akademisi. Iya, dosen, saya mantan dosen, mantan guru juga. Itu kampus mana aja Bu ya mengajar Bu ya? Saya lebih banyak di Taman Siswa ya, di Taman Siswa, dan juga pernah di SMK Muhammadiyah, dan juga mengajar di SMK Pertanian di Luar Menturun. Luar Menturun ya Bu? Ya, negeri ya. Ya. Tribuners, tadi kita sudah banyak sekali ya mengenal sosok Buya Kijal Astri Tanjung ini sendiri. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada Buya, awal mula Buya berdakwah Buya sampai Buya sebagai ketua harian di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini Buya. Itu boleh diceritakan Buya? Ya, saya sebenarnya berdakwah ini mulai dilatih ya. Itu sebenarnya sejak mulai SD di sekolah, dan saya sudah ikut lomba pidato ya tingkat SD dan juga tingkat SMP. Kemudian di SMA saya juga kebetulan waktu itu ketua OSIS, ikut juga lomba pidato antar sekolah ya, SMA negeri swasta dan juga madrasah aliyah negeri dan swasta di Masjid Raya Kampung Jawa Dalam ini. Jadi saya mewakili sekolah saya waktu itu, SMA Taman Siswa Padang, untuk ikut lomba pidato. Nah, yang sangat mengesan sekali ketika saya pulang kampung, baru kelas 2 SMA saya diminta untuk menjadi khatib. Ya, khatib di Masjid Raya Nagari Air Bangis, Kecamatan Sumberjaya, Sawan Barat. Ya, alhamdulillah lah pada waktu itu saya jadi khatib Masjid Raya, dan orang banyak ucapkan selamat pada saya waktu itu. Mungkin ada senang atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi basic saya sebenarnya di sekolah agama dia nggak ada, tapi saya banyak belajar agama karena saya hobinya membaca dan menulis. Itu hobi saya. Baca Al-Quran itu boleh katakan tiap hari minimal 2 kali sehari lah ya, tertibkan. Jadi saya cuma tamat SD, SMP, kemudian SMA IPA, kemudian sarjana pendidikan fisika, sarjana hukum, dan magister hukum. Magister hukum ya. Tapi saya jujur mengatakan koleksi buku saya, ya baik saya ketika di Jogja aktif di pimpinan wilayah, ya Ikatan Pelajar Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, saya banyak belajar agama itu. Agama ya, Bu ya? Dan saya tidak mendikotomi, membedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Bagi saya ilmu itu bermanfaat, ya saya pelajari gitu. Jadi memang dari SMA Bu ya sudah ditunjuk ya Bu ya? Sudah menyampaikan apalah, tabligh ya, menyampaikan ceramah tausiah. Kalau pulang kampung itu kan masjid banyak di kampung itu. Iya, nah, maka kita tiap masjid itu diminta untuk memberikan ceramah di bulan suci Ramadan terutama itu. Jadi dari SMA sudah ya Bu ya? Itu apakah memang dari latar belakang keluarga Ibu ya sendiri yang membentuk karakter Bu ya sampai di sini, atau kayak mana Bu ya? Pasti ya, itu pasti. Karakter itu memang dibangun dari keluarga. Saya jujur saya katakan, saya dari keluarga yang sangat Islami ya. Orang tua saya itu memang sangat mencintai masjid. Dia imam masjid di Masjid Raya ya Air Bangis itu kan. Jadi sujud sajadah apapun beliau itu kadang jadi imam di situ. Walaupun dia tidak bersekolah tinggi, tapi kapasitas keimanan agamanya dan dia rajin mengikuti pengajian-pengajian ini, baik sama adiknya. Adiknya sendiri itu adalah buya besar juga di kampung, yaitu Buya Ahmad namanya.
tamatan dari Candung juga, itu salah ya, Candung ya. Dan juga di Parabek juga dia ikut. Jadi dia itu banyak mengaji sama adiknya juga, sering diskusi. Dan adiknya ini sering ke rumah kami tiap pagi itu kadang. Iya, minum kopi disediakan oleh emak saya kan. Itu diskusi terus persoalan agama. Bapak saya ibu saya, mak saya itu justru guru agamanya, termasuk guru besar juga dia Bang Isen, namanya Buya Madinin Muhammad. Itu tiap mengaji terus ibu saya itu, mak saya itu dengan Buya Madinin itu. Kadang ada perbedaan materi kaji lah itu kan. Itu. Jadi diskusi. Itu apakah yang turun ke dakwah itu hanya Buya, anak orang tua? Oh enggak. Kakak saya sebenarnya juga sangat memotivasi saya, sangat mendorong saya. Yang ngajak saya aktif di IPM Kota Padang itu, saya kan sekolahnya di SMA Taman Siswa. Iya, Buya. Tapi dia yang ngajak saya menjadi pengurus IPM Kota Padang, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Padang. Nah, mulai itulah saya aktif. Termasuk di Jogja, saya juga dimotivasi supaya saya ke Muhammadiyah, ke pusat untuk aktif di Ortom, ya, Ortom, Organisasi Otonom Muhammadiyah. Nah, pulang pun saya dari Jogja, dia minta saya masuk di pengurus Pemuda Muhammadiyah. Sampailah 4 periode saya di Pemuda Muhammadiyah itu. Nah, wakil ketua terakhir dan kemudian jadi ketua. Jadi ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Itu tahun berapa tuh, Buya? Itu tahun 98 sampai 2002. 2002. Iya, 98 mulainya. Jadi Buya memang berproses dari bawah ya? Dari bawah kita memang dari bawah. Ya. Jadi peran kakak Buya ini sangat membentuk sebagai saat ini di Muhammadiyah ya? Karakter Muhammadiyah. Saya rasa kakak saya itu perlu kita teladani. Dia seorang organisatoris dan juga pernah juga jadi ketua pengurus masjid ini. Ini fotonya ada itu yang baju biru itu. Itu namanya Buya? Haji Sahruji Tanjung ya, Haji Sahruji Tanjung. Dan beliau pernah di DPRD Provinsi dan juga pernah di MPR dan DPR RI. Beliau itu memang sangat memberikan tauladan, memberikan motivasi kepada adik-adiknya untuk melakukan pergerakan lah ya, pergerakan di Muhammadiyah ini, gerakan amar ma'ruf nahi munkar, tajdid ini. Dan itu pun ketika dia masih kuliah di IAIN waktu itu, dia sudah pulang itu tetap ya darahnya itu darah Muhammadiyah itu. Pemuda-pemuda sana itu ya mulai dari lagu, didikan subuh, apapun diajarkan ke kita itu loh. Jadi semangat juang dia itu yang mungkin mengalir juga kayak kita itu kan. Nah, jiwa keorganisasiannya itu. Termasuk adik saya yang putri tamat PGA di Gunung Pengilun kan. Nah, itu juga dakwah terus dia itu di Asia. Kakak saya juga, kakak saya yang di atas saya betul itu pengurus Asia. Iya, pengurus Asia di kampung itu kan. Jadi artinya Buya berapa saudara? Jadi saya sebenarnya 6 bersaudara, tinggal 5. Yang tua kakak saya itu baru meninggal kemarin, dah meninggal dia. Jadi tinggal 2, kakak saya laki-laki 1 lagi jadi datuk di sana. Jadi datuk suku Tanjung, Datuk Rajo Ahmad ya. Saya dulu ditawari juga jadi datuk udah berapa kali, tapi saya karena berada di Padang, saya nggak mau karena prinsip saya gini, untuk apa kita memangku sebuah jabatan kalau kita tidak melakukan ya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Amanah itu kan diminta pertanggungjawabannya. Jadi memang banyak perjalanan Buya. Buya ini sendiri dikenal orang sebagai mubalik nih Buya. Di balik mubalik nih bagi apa Buya dikenal masyarakat luas nih Buya? Ya mungkin orang pernah kenal saya juga di partai politik ya. Karena bagaimanapun saya cukup pendiri, inisiator PAN Sumatera Barat salah seorang, dan juga pernah jadi wakil ketua 2 periode dan juga pernah jadi ketua ya, DPW PAN Sumatera Barat gitu kan. Jadi artinya Buya aktif juga di politik gitu? Oh saya aktif, pernah calon wakil gubernur juga saya. Pernah ya waktu pemilihan langsung ya. Itu tahun berapa? Bukan waktu pemilihan perwakilan dewan ya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2002 kalau tidak salah. Ya, gitu. Jadi inisiator pendirian DPW PAN Sumbar ini Buya salah satunya? Ya, saya masuk salah seorang ya. Jadi sempat jadi wakil dan jadi ketua puncak? Iya, pernah jadi ketua DPW PAN Sumatera Barat. Betul. Ya? Ya di Tribuners kita tahu ya Buya ini di selain membalik di belakangnya juga aktif sebagai politikus. Nah, begitu juga ketika di mahasiswa ya. Saya di samping IPM DIY itu, saya aktif di kampus. Saya ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan mahasiswa kita pada waktu itu sana sangat banyak sekali ya. Jumlahnya puluhan ribu kan. Nah, saya juga
sebagai anggota resimen mahasiswa Mahakarta. Tahun 83 saya jadi anggota resimen di bawah Gombong. Sempat juga jalan kaki saya dari Gombong ke Jogja 126 kilo. Pakai ransel, pakai senjata jeren lah kan. Karir saya di resimen itu mulai dari staf 7 ya Libang, kemudian staf 4 Umas, dan kemudian staf 2 operasional, dan kemudian wakil komandan batalion, dan juga terakhir saya jadi komandan batalion. Ya, batalion membawahi 14 perguruan tinggi swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Sempat latihan tembak mahir saya di Bandung tahun 83, dan juga latihan tembak mahir di Magelang. Jadi prepaid tembak mahir saya itu ada senjata genggam, ada senjata laras panjang itu loh. Itu. Buya, ini tadi Buya sudah menyampaikan juga latar belakang keluarga Buya ya, yang bentuk Buya. Untuk yang memutuskan Buya berdakwah ini sendiri, apakah arahan dari orang tua atau niat hati Buya sendiri, Buya? Sebenarnya janji saya sih sama orang tua saya jujur saya katakan. Kalau ditanya soal ini saya agak apa ya? Iya, sebenarnya orang tua saya itu dia menginginkan saya untuk masuk sekolah agama sih. Ya. Karena semua anak-anaknya sekolah agama. Tapi saya waktu itu memilih untuk masuk SMP. Dan orang tua saya mengatakan, nggak usah aja lah sekolah daripada masuk SMP. Begitu katanya. Karena waktu itu kan kita celana pendek kan, iya, SMP celana pendek. Untunglah kakak saya ini meyakinkan orang tua saya. Sebenarnya apa yang terselip di dalam orang tua kita tuh menyuruh kita sekolah agama? Dia sampaikan ke kakak saya ingin Jal Atri itu nanti sama dengan kakaknya, bisa berdakwah, menyampaikan ya salah agama Islam ya. Nah, kalau SMP apa pelajarannya dengan? Nah, waktu itulah saya dipanggil oleh kakak saya. Sebenarnya diinginkan Bapak, kamu ini seperti ini. Ya kalau gitu nggak apa-apa, saya berjanji. Saat beri kesempatan saya sekolah SMP, saya akan belajar agama. Iya, insya Allah nanti di SMA saya sudah bisa melaksanakan itu. Itu janji saya. Ya. Maka ketika pulang kampung, saya diberi kesempatan khutbah Masjid Raya itu. Orang tua saya sangat senang sekali itu. Senang, ya. Oh, senangnya luar biasa. Jadi, terobat itu kan. Sejak remaja Buya sudah itu, Buya? Iya, sudah. Kita sangat aktif. Waktu tinggal di Bero, saya juga pengurus wirid remaja. Iya, di Masjid Bero ya. Ya, Syariatul Ihsan Bero. Ya, saya pengurus di situ karena tinggal dekat situ saya. Atau sekolah SMA itu. Jadi Buya memang tidak ada latar belakang pesantren? Saya tidak ada latar belakang pesantren, tapi saya jujur, saya hampir tiap hari itu belajar agama. Dari buku-buku? Dari buku-buku, dari Al-Quran. Saya tiap hari tidak pernah tidak baca Al-Quran itu. Insya Allah. Buya, tadi Buya sempat menyinggung peran kakak ya, dan orang tua dan keluarga ya. Iya. Yang bentuk pribadi spiritual Buya memang keluarga itu, Buya? Iya, keluarga. Jadi peran keluarga itu dari pendidikan agama itu memang peran utama. Makanya pendidikan keluarga itu yang pertama itu adalah pendidikan keluarga, yaitu menanamkan nilai-nilai agama, adat istiadat itu memang di rumah tangga. Itu makanya ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau bicara tentang api neraka tentu bicara tentang agama. Agama ya, ya. Nah, itu. Jadi tidak ada pada mata pelajaran umum itu bicara soal neraka itu kan. Nah, tidak ada di fisika, tidak ada juga di kimia, tidak ada juga apa kan. Nah, makanya agama. Jadi basic keluarga itu sangat penting, menanamkan nilai agama. Kalau nanti orang tua hanya menyerahkan pendidikan agama anaknya pada sekolah saja, saya rasa rugilah orang tua itu kan. Nanti tidak memadai ilmu agama anaknya itu. Jadi sangat panjang juga perjalanan Buya ya. Dalam hal itu Buya, selain itu dalam hal berdakwah ini sendiri, hal yang sangat sulit bagi Buya di awal berdakwah seperti apa, Buya? Sebenarnya saya kesulitan di dakwah itu ada sedikit saja. Makanya saya banyak mempelajari bahasa Al-Quran itu. Kalau untuk wawasan keilmuan, insya Allah saya bisa ya. Karena basic saya di samping eksak ya, dan juga sosial, hukum kan, pendidikan juga saya kan. Nah, jadi inilah saya akan lebih mendalami pendidikan agama ini dari segi bahasanya. Nah, karena di Sumatera Barat ini kan bahasa
Syar'i itu kan bahasa Arab. Arab ya. Dan kalau kita bicara nanti persoalan nilai-nilai keminangkabauan, tentu bahasa Minang ada istiadat. Nah, kita kan sudah ditakdirkan ini menjadi bangsa, ya, suku bangsa Minangkabau. Sumatera Barat ini suku bangsa kan cuma dua, suku bangsa Minangkabau dan suku bangsa Mentawai. Nah, selaku suku bangsa Minangkabau, kita memiliki sebuah filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dan filosofi ini sudah diakui secara regulasi kebijakan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1922. Pada pasal 5C itu sangat dijelas di situ, keistimewaan Sumatera Barat itu memiliki filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Itu. Buya, ini sedikit lagi nih yang juga menyinggung. Yang hal yang sangat merubah Buya, membentuk karakter Buya seperti ini, seperti apa Buya? Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners Buya. Saya karakter kepribadian saya ini sebenarnya dibentuk oleh keluarga saya sendiri. Orang tua saya itu orang yang sangat sangat jujur, sangat disiplin, kerja keras. Dia seorang petani cuma, tapi ibadah ini betul dia jaga betul ini. Bangun subuhnya ke masjidnya kan, pulang dia untuk membangunkan saya itu dia tidak pernah menyuruh saya sholat, tidak. Tapi dia ngaji dekat saya, pulang subuh itu. Kalau juga tidak bisa saya bangun subuh itu karena mengaji beliau, jendela tempat kamar saya dibuka sendiri itu. Ini udah terang ini. Ya, begitu cara dia didiknya itu dengan cara halus. Tidak pernah dia sedikit kekerasan ngajar kita, nggak pernah. Dia dengan santun mengapakan anak-anaknya itu, termasuk mengaji juga begitu. Nyuruh kita mengaji sudah maghrib itu. Dulu kan ngaji pakai lampu togo ya. Nah itu. Saya pulang mengaji itu biar tahu Anda ya. Saya kerja di pantai dulu di pasir itu kan. Nah, ya di air bangis itu saya kerja. Ya di pelelangan ikan itu kerja tempat mama. Ya mulai membalah ikan, mencabut isang ikan, mengasin ikan, membasuh, menjemur, kemudian kering menyusun untuk dijual ke Padang. Itu pekerjaan saya. Kelas 4 SD saya sudah bisa membeli sepeda pony RT itu. Kelas 4 SD. Karena saya digaji oleh mama saya itu untuk kerjaan. Kalau Buya kecil itu situasi kehidupan Buya bagaimana Buya? Apakah ya saya memang terpengaruh oleh kerja keras orang tua saya. Orang tua ya. Jatuh kecil itu waktu SD itu sampai SMP saya sudah bersawah sendiri saya. Bersawah sendiri. Dikasih oleh orang tua saya tuh, garap sama kamu tuh sawah itu. Ya. Saya menabih sendiri, saya tanam sendiri, saya panen sendiri. Kebun juga saya berkebun cengkeh sendiri saya. Cengkeh sendiri saya. Cuma pas saya mau sekolah ke Padang, cengkeh waktu itu jatuh harganya. Nah, jatuh harganya, akhirnya saya pun tidak memikirkan itu lagi. Saya pikir sibuk dengan pendidikan aja lagi kan. Jadi kalau soal bertani, saya bersawah, saya beladang, ya, kebun durian kita, kebun rambutan kita, kebun apalah muda ya, mentimun, cabai, semua kita lakukan. Kebun jariang, bertonton itu jariang kita itu, dan juga buah tap ini. Wah itu puasa itu sangat laris sekali itu. Oh itu pusatnya tempat kita itu di Air Bangis. Ya itulah pekerjaan kita. Jadi kita terpengaruh dengan kerja keras orang tua itu yang membuat kita mendorong kita untuk. Nah sampai saat ini itu pula yang mendorong kita tidak berhenti bekerja itu loh. Lihat di organisasi ini. Aktif ya. Iya. Kejar ke sana, kejar ke sini, kejar sini. Kadang sudah sidang harus ke sana. Nggak pulang kita, kalau udah pergi ke rumah tuh malam aja pulangnya lagi. Iya. Jadi memang mewakafkan diri ya. Iya, seperti itu yang maksimalkan. Karena ada merasa berdosa kita punya sebuah jabatan, kita tidak melaksanakan tugas itu. Ya. Iya, itu. Buya, saat ini umur sudah 66 tahun ya, Buya? Iya, betul. Buya, dari 66 tahun ini sendiri Buya pernah merasa nggak? Secara langsung Buya merasa Allah pernah menegur dalam perjalanan Buya ini sendiri agar Buya lebih itu. Yang saya rasakan selama umur 26 ini memang kaki saya itu kurang dapat menyeimbangkan posisi badan saya itu loh. Entah karena berat badan. Kalau sakit-sakit lain salah saya nggak ada. Cuma kaki saya ini sering kesemutan. Kesemutan. Iya itu. Jadi kadang harus dipoles dulu dengan minyak atau apa menstabilkan. Nah, ada dokter menyarankan supaya saya mengurangi berat badan, gitu kan. Nah, tapi kalau soal selera makan, soal semangat, itu masih kuat. Cuma kaki itu aja yang jadi masalah.
ya saya rasa memang kata orang penuaan itu dimulai dari kaki ya. Makanya kita terima saja, tapi tetap kita memelihara dan menjaga kesehatan kaki kita itu dengan mengobat. Kadang kita terapi itu kan kita lakukan, kadang obat minum itu kan. Nah, itu. Buya, terkait peralihan Buya dari ke Mubalik ini sendiri, apakah ada pernah orang dekat Buya atau teman-teman Buya menentang, mengarahkan Buya fokus kepada akademisi atau jenisnya? Dan kenapa juga Buya memilih Muhammadiyah sebagai wadah? Karena kita ketahui bukan hanya Muhammadiyah ya, NU juga ada dan ormas Islam lain. Ya saya memang dari awal memang di Muhammadiyah, tidak pernah organisasi lain kan. Jadinya sejak mulai kita start tuh memang di Muhammadiyah. Tentang materi dakwah saya itu memang mungkin agak komprehensif ya. Ya, tidak hanya persoalan, kadang saya bicara soal akidah, kadang saya soal ibadah juga. Kadang saya bicara soal pentingnya ilmu, ya, pentingnya penegakan hukum, pentingnya nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Makanya mungkin wawasan saya seperti itu. Dan tiap hari saya menulis. Kalau enggak 2, 1 sehari ada tulisan saya. Ada tulisan saya. Nah, hari ini 2 nih tulisan saya, termasuk ke Prabowo kan. Tentang Baginda Aziz Khan ini, karena sudah cukup lama kan. Nah, jasa beliau sudah luar biasa itu. Nah, kalau untuk peralihan Buya ke Mubalik ini, adakah yang menentang Buya? Apakah ada orang dekat Buya menyuruh fokus saja sebagai advokat atau fokus saja sebagai akademisi? Sampai sekarang belum ada orang yang melarang saya untuk berdakwah ya. Dan kalau ada orang yang melarang saya berdakwah, saya rasa dia sesat. Sesat dia kalau dia melarang saya berdakwah. Berhentilah berdakwah, tidak usahlah khotbah, tidak usahlah sebagai mubalik, kan sudah ada gawainya sebagai tenaga profesional, sebagai advokat. Advokat itu sebenarnya kita kan berdakwah juga, menegakkan hukum kan, memperjuangkan hak-hak publik. Kadang masyarakat yang tidak mampu, dia ingin memperjuangkan hak dia untuk mengontrak advokat, uang nggak ada, itu kita bantu. Saya sering membantu klien saya ya, kadang 2 juta, kadang 3 juta, pakai uang saya aja dulu itu. Iya, kalau kalah dia ya udah, saya kalau kalah ya sudah, habislah uang saya. Tapi nanti kalau dia menang ya dibalikkan uangnya, gitu aja. Tapi dia puas rasa kita udah memperjuangkan hak dia itu kan. Nah, itu kadang ada advokat yang saya bina juga, heran dia kok mau meminjamkan uangnya sama klien. Ya, itulah salah satu kewajiban kita di dalam penegakan hukum itu, memperjuangkan hak rakyat gitu kan. Jadi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, itu biasa itu. Biasa. Iya, sama juga dengan mubalik kita ini. Kalau dibayar transportasi alhamdulillah, kalau enggak apa-apa juga. Di Masjid Taqwa ini juga seperti itu. Zuhur mubaliknya dibayar, asar tidak ada. Nah, tidak ya. Iya. Kalau untuk ini Buya, ini Buya termasuk orang yang sangat sibuk juga ya, aktivitas Buya. Pengorbanan terbesar bagi Buya seperti apa Buya? Apakah ada yang dikorbankan kayak waktu sama keluarga dan anak ini Buya khususnya? Itu seperti apa Buya? Saya sangat bangga dengan keluarga saya, istri saya sangat memahami kesibukan saya. Mungkin karena istri saya ini kan juga bapaknya orang organisasi juga ya, pernah juga di DPRD di Sijunjung ya, pernah ketua Elkam juga, pernah juga di KNPI. Jadi karena kakaknya juga orang organisatoris lah ya. Nah, jadi dia memahami tentang saya. Nah, dan dia memang orangnya sangat sangat memperhatikan kepentingan saya. Untuk tugas-tugas saya itu dia selalu tanya, besok apa kegiatan gini-gini. Nah, termasuk pakaian saya itu ditanya, besok apa. Begitu luar biasanya kalau istri saya tuh. Dukungannya luar biasa. Dan juga dukungan dari anak-anak. Tak satu pun anak-anak itu yang melarang saya untuk berdakwah, ya tidak ada satupun. Yang dia larang di usia saya yang seperti ini, dia melarang saya udah berhentilah untuk kegiatan politik praktis. Nah, jadi bukan berarti di politik saya tidak mengikuti perkembangan. Saya ikuti perkembangan, head politik itu penting, tapi keluarga saya melarang saya untuk aktif di politik praktis. Menjadi pengurus partai, menjadi calon, ini sebagainya, itu memang saya dilarang udah. Nah, fokuslah ke Muhammadiyah, fokuslah ke taman siswa, kegiatan sosial lainnya gitu. Jadi Buya tadi sempat menyinggung ya di awal ceramah Buya itu di SMA di salah satu masjid. Masjid Raya, masjid terbesar di kampung saya. Kampung Buya. Itu ceramah Buya seperti apa yang Buya sampaikan itu? Waktu itu saya menyampaikan tentang nilai-nilai keislaman dan Pancasila waktu itu.
Jadi pentingnya tauhid, pentingnya kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu tidak boleh ditempatkan di bawah nilai materi. Jadi mari kita menghargai kemanusiaan itu di atas nilai materi. Jangan sampai karena materi kita mengabaikan kawan, mengabaikan keluarga, ya kan? Nah, kemanusiaan itu ditempatkan di bawah nilai Tuhan. Gitu. Nilai Tuhan. Nah, itu yang penting. Makanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya sifat manusia, ya, kemanusiaan itu kan melekat sifat-sifat manusia di situ. Ya, jadi esensi manusia itu sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah itu harus ditempatkan dengan posisi yang terhormat, ya, jangan ditaruh di bawah nilai materi itu. Bu ya, ini awal-awal ceramahnya juga di SMA. Apakah ini pernah diremehkan, Bu ya? Mungkin ada orang di belakang saya dia ngomong mungkin kajinya kurang dalam dan sebagainya. Itu biasa itu kan. Ada yang apa? Tapi itu tantangan bagi kita. Kalau ada orang mengatakan kaji kita itu kurang dalam, ya, itu biasa. Kita pun juga tidak butuh sanjungan orang dalam berdakwah itu kan. Tapi bila orang memerlukan kita, jangan sampai kita tidak memenuhi gitu loh. Bu ya, kalau perjalanan panjang Bu ya dari 66 tahun ini Bu ya, tantangan terbesar berdakwah di Padang Sumbar secara luas ini seperti apa Bu ya? Mungkin bisa diceritakan Bu ya, agar bisa jadi inspirasi juga bagi anak-anak muda saat ini Bu ya. Tantangan dalam berdakwah itu, kalau untuk sekarang kan kita harus menguasai media ya, menguasai media, teknologi, termasuk digital, gitu kan. Nah, bagaimana materi-materi kita itu tidak hanya sekedar disampaikan di masjid saja, sehingga jamaah yang hadir saja yang menikmati. Nah, makanya masjid digital itulah yang kita galakkan sekarang. Masjid Taqwa ini salah satu masjid digitalisasi ya, digitalisasi masjid yang kita lakukan. Maka semua materi-materi ceramah kita ini selalu direkam ini, ya, kemudian disebarluaskan pada media sosial yang ada. Ini salah satu tantangan. Dan kemudian sebagai mubaligh kita harus banyak membaca yang tersirat dan tersurat, kan? Tersirat juga harus kita baca, tersurat, bahkan yang tersuruh pun harus kita baca. Nah, sehingga materi kita itu menjadi materi yang mengena di hati jamaah kita. Ya, dan ceramah itu tidak perlu lama-lama sebenarnya, paling lama 20 menit cukup, tapi penting inti sari dari materi yang kita dapatkan sampai. Pesan yang kita sampaikan itu nyampe. Karena bagaimanapun dakwah itu antara komunikator kita, pendakwah, dengan komunikan. Komunikan adalah jamaah yang mendengar, dan kemudian informasi. Nah, ini penting. Jadi komunikator, komunikan, pesan yang disampaikan, nah, itu harus dikemas dengan baik. Kemudian media. Nah, media, sebagus apapun pesan yang kita sampaikan, kalau tidak disebarkan oleh media, ya kan, itu tidak akan efektif, ya, efektif, dan jangkauannya itu terbatas kalau hanya didengar oleh yang adil saja. Makanya media ini penting, dakwah di media ini penting. Maka juru dakwah harus berteman dengan orang-orang media, ya, supaya bisa disebarkan materi kita itu. Nah, akhirnya nanti kita akan tahu dampak dari materi kita ini apa. Bisa diukur nanti, itu kan bisa dinilai bagaimana tanggapan orang terhadap materi kita di media, kan bisa dilihat. Iya, Bang. Nah, itu makanya. Buya, ini juga panjang juga Buya mengenai materi-materi dakwah. Apakah Buya pernah terpikir nggak Buya ingin berhenti berdakwah ini Buya? Wah, sampai sekarang belum saya memikirkan dakwah. Justru saya sekarang ingin melakukan revitalisasi penguatan dakwah saya. Apakah itu dakwah bil hal maupun dakwah bil lisan, apakah itu dakwah melalui digital, dakwah komunitas, dan juga dakwah kultural. Nah, itu harus kita masuki semua. Jadi justru kita tidak boleh berhenti berdakwah itu. Berdakwah itu berhentinya kita udah mati aja gitu kan, karena kita mengajarkan ilmu pada orang lain. Nah, kalau momen yang paling mengharukan dalam berdakwah itu seperti apa yang pernah Buya rasakan Buya sepanjang perjalanan Buya ke daerah-daerah memberikan dakwah ini Buya? ya, kita haru sambutan
sambutan dari masyarakat. Misalnya kita ada pengajian bulanan, ya bulanan Muhammadiyah di kabupaten kota itu umumnya kan ribuan juga yang hadir kan di masjid-masjid itu. Mereka itu mendengarkan materi kita itu dan juga menyerap apa yang kita sampaikan. Dan juga ada saatnya juga kita berdakwah di tempat-tempat yang sepi, tidak banyak orang. Karena saya juga pernah menjadi ketua ya lembaga pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah. Jadi saya juga ke cabang-cabang dan ranting itu. Iya, 2,5 tahun saya berangkat sudah Jumat ini sore, nanti pulangnya Ahad malam. Bisa perjalanan itu 3 titik sampai 4 titik itu. Ya, kita bermalamnya di rumah ketua ranting, ketua cabang. Ya, dan kita tidak merepotkan apa di kamar di apa saja cukup kok, di ruang tamu aja. Dimintakan tikar ya kita tidur di situ. Buya, tadi Buya sempat menyinggung terkait dakwah saat ini Buya. Seperti Masjid Muhammadiyah Takwa di Pasaraya ini sudah mulai digitalisasi Buya. Ya, betul. Apakah perlu dakwah ini menyesuaikan juga Buya di tengah media sosial, gencar media sosial Buya? Itu menurut Buya seperti apa Buya? Iya, jadi kita kan fakta ya, fakta menunjukkan Masjid Takwa ini kan tidak seperti dulu jemaahnya. Iya Buya. Kalau dulu Jumat itu penuh sesak sampai di lantai 3. Nah, di lantai 3 itu orang juga penuh. Nah, sekarang lantai 2 saja ya kan? Ya. Nah, makanya melalui media inilah kita sebar. Karena masjid makin bertambah juga kan? Nah, jadi jangkauan dengan media ini kan jauh lebih lebih banyak dibanding mereka yang datang di sini. Nah, namun demikian bagaimana kita menggunakan teknologi digital ini dengan sebaik-baiknya untuk mengemas materi-materi yang mungkin bermanfaat ya bagi masyarakat, dan itu bisa didengar ya dan bisa dibaca oleh masyarakat kita itu. Ya, Buya. Ini juga Tribuners, kita sangat panjang ya membahas dari Buya Kijal Astri Tanjung, perjalanan dari bawah, bagaimana dia membentuk karakter dia dari bawah, memang dari bawah tanpa ada dukungan manapun Buya, memang dari bawah prosesnya. Dan dari mimbar juga Buya sampai saat ini membantu masyarakat Buya. Buya, kita sudah masuk di titik akhir Buya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada generasi muda Buya, agar generasi muda ini bisa mengikuti cara Buya berdakwah ini. Ya, jadi komitmen kita untuk berdakwah ini, niat kita itu diawali untuk menolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7 itu menyatakan, ya kan, intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah, belalah agama Allah ini, Allah akan membela kamu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Saya merasakan itu. Pertolongan Allah terhadap kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu terjadi ketika saya kuliah. Rasa-rasanya tidak mungkin saya bisa kuliah di Yogyakarta, tapi Allah menolong saya. Saya dapat beasiswa. Beasiswa di Jogja. 5,5 tahun saya. Tidak bayar uang kuliah. Bahkan saya tinggal di tempat sekjen, ya, di Mas Sekjen. Ya. Itu pertolongan Allah. Yang kedua juga begitu saya kuliah juga sarjana hukum tidak bayarkan kuliah. Kuliah di UNAN S2 saya juga tidak bayar kuliah, beasiswa saya. Iya. Jadi memang pertolongan Allah itu sangat banyak pada saya. Orang tidak akan mungkin berpikir, saya tidak pegawai negeri, ya kan, hanya guru yayasan, ya kan, dosen yayasan, ya kan. Tapi bisa bekerja, berdakwah seperti orang yang memiliki yang lain itu, yang sama itu kan. Jadi pertolongan Allah itu memang selalu kita minta di dalam kita bekerja. Yakinlah kalau Allah sudah menolong kita, segala hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan yang kita hadapi itu akan dapat kita atasi. Ini sangat banyak pelajaran yang kita dapat Tribuners. Saya Muhammad Afdallah Prianto dan bersama Buya Kijal Astri Tanjung, kita undur diri ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, saya ini kebetulan waktu dulu itu Konghucu. Konghucu pun belum agama tapi masih kepercayaan. Nah, saya ini tidak terwakilkan Pak Yon gitu. Nah, yang namanya manusia walaupun kecil berpikir, mana ya? Tak datangi guru.
Bu, ya Nak Rusli, kenapa? Boleh nggak saya minta izin? Minta izin apa? Dia bilang gitu. Saya minta izin untuk ikut kelas ibu. Loh, Nak Rusli kan agama Konghucu, ini Islam loh, dia bilang gitu. Benar. Cuma kan Konghucu nilainya dari mana, Bu? Saya bilang gitu. Nah, sejak itu saya bergabunglah di kelas belajar agama Islam. Alhamdulillah, nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Saya punya nilai 8, Pak. Bahkan mungkin yang Islam ada yang lebih rendah. Ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Nah, disitulah saya tidak tahu. Rupanya itu adalah awal dari nasib saya di kemudian hari. Ini saya bukan dalam artian tidak mengatakan agama saya atau kepercayaan saya yang ini kurang baik atau tidak. Saya hanya menceritakan perkembangan saya punya spiritual gitu. Pengalaman lah Pak ya. Betul gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribenar, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Masih dalam program bincang-bincang tentang perjalanan para dai di Indonesia. Kali ini dari Jambi kita akan berbincang dengan salah satu dai di kota Jambi, yaitu Pak Rusli. Pak Rusli, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di Ramadan kali ini gimana Pak? Insya Allah lebih steady ya, insya Allah. Steady gitu. ya. Iya. Ada aktivitas yang mungkin sedang Bapak lakukan? Aktivitas biasa saya, karena profesi saya kan petani, Pak. Petani ya, Iya. di profesi ininya ya Pak? Ya, profesi petani. Jadi banyak juga waktu senggang kalau petani. Petani itu kalau di lahan. Di lahan, gitu. ya. Tapi kalau pulang ke kota ya begini. Ya, siap. Pak, mungkin untuk awal kita bisa cerita dulu nih Pak, bagaimana perjalanan Bapak sampai detik ini menemukan iman, menemukan Islam, hingga sekarang fokus berdakwah di Provinsi Jambi ini, Pak. Jadi alhamdulillah Pak Yon, hingga awal-awal saya diketemukan dengan Islam itu berawal dari saya masih kecil ya. Waktu itu saya SD di sekolah dasar. Jadi di sekolah dasar itu kan saya di SD Impres dulu. SD Impres, SD Negeri nomor 53 yang ada di kampung saya di daerah Sukakarya sini. Sukakarya, Kota Jambi ya Pak ya? Sukakarya, Kota Jambi. Kota Jambi. Di mana saya dilahirkan di 50 tahun yang lalu. Nah, saya waktu itu sekolah di SD, waktu itu di SD itu pelajaran agama. Itu kalau misalnya agama Islam, belajarnya di kelas. Di kelas. Jadi ada guru agamanya, belajarnya di kelas. Sedangkan untuk agama lain, waktu itu seperti ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen. Mereka bebas untuk katakanlah belajarnya sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau Buddha di wihara, kalau Kristennya di gereja, dan Hindu di pura ya. Pura. Nah, saya ini kebetulan waktu dulu itu Konghucu. Waktu itu belum ada belum jadi agama ya Pak? Pun belum agama, tapi masih kepercayaan. Nah, saya ini tidak terwakilkan Pak Yon gitu. Jadi si kecil ini, saya ini waktu itu bingung, waduh, gimana ya saya mau dapatkan nilai agama itu? Nah, yang namanya manusia walaupun kecil berpikir, mana ya? Tak datangi guru. Bu, ya Nak Rusli, kenapa? Boleh nggak saya minta izin? Minta izin apa? Dia bilang gitu. Saya minta izin untuk ikut kelas ibu. Loh, Nak Rusli kan agama Konghucu, ini Islam loh, dia bilang gitu. Benar. Cuma kan Konghucu nilainya dari mana, Bu? Saya bilang gitu. Enggak. Sebetulnya Konghucu itu di kelenteng. Enggak di kelenteng ibadahnya, dan itu kan di kelenteng tidak ada semacam pendidikan yang reguler begitu. Betul. Hanya di kelenteng itu pada saat sembahyang, tapi enggak ada tempat ngambil nilai atau mana gitu. Di situ
saya sampaikan. Dan alhamdulillah ibu gurunya sangat mengerti dan welcome sekali. Benar kamu mau? Benar saya bilang gitu. Itu kelas berapa dulu, Pak? Kelas 1, Pak. Kelas 1, Pak. Kelas 1, Pak. Kelas 1. Jadi awal betul saya. Nah, jadi saya diyakinkan sama ini, benar, Bu. Saya bilang gitu. Oke, boleh, dia bilang gitu. Nah, sejak itu saya bergabunglah di kelas belajar agama Islam. Nah, di sana saya belajar sebagaimana anak-anak yang beragama Islam. Cuma ibunya luar biasa toleransinya. Khusus baca Al-Quran, sama sholat, baca doa, itu saya kena dispensasi, dapat dispensasi. Tapi dapat nilai tetap, Pak? Dapat. Itu tidak masuk dalam pengurangan nilai. Iya. Jadi dispensasi. Tetapi justru itu yang saya sesalkan setelah di kemudian hari. Kenapa nggak ikut belajar ya, Pak? Iya, saya terlambat. Cara baca Qur'annya terlambat, berdoanya juga ini gitu. Jadi saya belajar sejarahnya. Ada sejarah Nabi dan Rasul, sejarah daripada turunnya Al-Quran, perang-perang dalam Islam, terus cara-cara syariat. Itu saya belajar semua. Ambil air wudhu gimana, terus niat misalnya orang-orang katakanlah mandi wajib atau mandi junub itu gimana, saya pelajarin semua. Nah, jadi dari saya pelajarin itu, kalau misalnya ada ujian, saya dikasih yang ujian khusus gitu tentang sejarah-sejarah itu. Alhamdulillah, nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Saya punya nilai 8, Pak. Bahkan mungkin yang Islam ada yang lebih rendah. Ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Nah, disitulah saya tidak tahu. Rupanya itu adalah awal dari nasib saya di kemudian hari. Enggak. Saya ikutin, kok sepertinya lempeng aja. Lempeng aja gitu. Enggak. Nah, cuma tanpa saya sadari, itu tertanam pelan-pelan. Tertanam pelan-pelan gitu. Ada perbedaan yang katakan 180 derajat dengan di Konghucu. Enggak. Salah satu contohnya misalnya, perlakuan terhadap katakanlah jenazah. Jenazah apa itu orang tua ataupun saudara gitu. Kalau di agama Konghucu itu kita berdoanya minta dia yang selamatkan kita. Nah, ini kan terbalik nih 180 derajat nih. Kalau di Islam kan terbalik gitu. Kita yang minta sama Tuhan untuk menyelamatkan, ampuni dosanya. Yang sudah meninggal ya. Iya. Nah, di sini pelan-pelan loh kok berbeda. Nah, rupanya hal ini yang lama-lama membekas. Kalau waktu kecil mungkin nalarnya kan nggak begitu jalan itu. Tapi begitu besar, mulai besar, nalarnya udah mulai jalan. Rasional atau tidak. Nah, ini saya bukan dalam artian tidak mengatakan agama saya atau kepercayaan saya yang ini kurang baik atau tidak. Saya hanya menceritakan perkembangan saya punya spiritual gitu. Pengalaman lah, Pak ya. Betul gitu. Nah, setelah saya jalani sampai tamat SD, mohon maaf SD. Nah, giliran saya mau lanjut lagi, ini gimana lagi nih? Ketemu lagi masalahnya nih. Enggak, ketemu lagi masalahnya. Tapi saya tetap menghadap guru yang agama Islam. Saya sampaikan juga. Enggak. Dan lanjut, alhamdulillah lanjut gitu. Jadi lanjut silahkan gitu. Jadi saya perdalam terus, Pak. Perdalam terus agama Islam hingga sampai kepada saya ke SMA waktu itu. Kelas 1. Jadi saya SD-nya di SD 53 Negeri, Impres, di Sukakarya. Kemudian SMP-nya di SMP 8 Negeri juga. Juga di daerah sini. Kemudian SMA saya ke SMA Negeri 1. Satu tuh favorit itu. Favorit waktu itu, alhamdulillah masuk kan gitu. Enggak. Jadi di kelas 1 belajar agama seperti biasa. Enggak seperti biasa. Nah, kebetulan saya waktu itu ada sedikit ini saya harus pindah. Ada sedikit problem, saya harus pindah ke Palembang. Nah, akhirnya saya pindah ke Palembang. Nah, di Palembang ini saya bukan masuk negeri lagi. Saya diterima di SMA Metodis Palembang. Metodis 1. Protestan, Metodis ya. Metodis. Ya, dia khusus memang Kristennya Metodis gitu. Ya, kalau Protestan tersendiri kelihatannya. Nah, di kilometer 3,5 tuh. Nah, di sini berbeda nih. Selama saya dari SD, enggak.
saya belajar Islam, tiba-tiba saya dicemplung di sekolah sekolah metodis gitu. Nah, tapi nggak masalah buat saya belajar. Nah, justru dengan belajar itu saya tambah lagi wawasan saya tentang Kristen di metodis gitu. Dan begitu masuk metodis saya belajar baru lagi tentang Kristen kan gitu. Tentang Kristen, dan itulah yang menambah wawasan. Sudah 3 agama atau kepercayaan yang saya pelajari ini. Pertama Konghucu, kedua Islam, dan ketiga Kristen metodis ya, metodis kan gitu. Nah, pada saat di SMA ini, terutama sudah tamat SMA, itu pergolakan spiritual saya di dalam hati ini itu sudah semakin kenceng gitu. Hingga saya sudah pada posisi puncak ini. Saya sudah posisi puncak, saya sudah dewasa, sudah besar. Nah, disitulah saya harus milih gitu. Mana yang paling saya ini tidak cocok yang paling buat saya. klop lah, ya, paling klop klik buat gitu. saya, ya, kan gitu. Nah, jadi setelah itu saya jujur, memang Islam yang paling klop di saya. Hingga kebetulan dari ilmu pun saya sudah juga banyak saya dapat. Nah, disitulah akhirnya sempat pulang ke Jambi. Momentumnya kapan? Saya waktu itu saya nggak tahu mau masuk Islamnya di mana, saya nggak tahu. Enggak. Saya tahunya saya cari lagi guru saya yang paling dekat dengan saya. Guru SMP? Iya, waktu itu guru SMP. Oh, guru SMP. Pak Lubis namanya. Saya cari waktu itu di Kota Baru, saya datang dia, Pak, saya mau masuk Islam. Tidak, Bapak tolong aturkan. Nah, yakin Pak. Bahkan saya sudah pernah belajar sama Bapak. Enggak. Oh iya dulu. Nah, beliaulah yang akhirnya menuntun saya bersahadat, Pak. Untuk masuk Islam. Gitu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 90, tahun 80-an akhir, Pak. Nah, 80-an akhir. Saya nggak begitu ingat, mungkin sekitar 88 atau 89. Ya, disitulah saya bersahadat, Pak. Gitu. Saya bersahadat, Nah, saat bersahadat bukan masalah, nggak ada lagi. Masalah saya timbul lagi gitu. Ya. Timbul lagi dalam keluarga. Nah, itu biasanya itu tuh, Pak. Dalam keluarga gitu. Karena selama ini saya belajar Islam, saya mengagumi Islam, ajaran Islam, itu kan saya diam-diam, Pak. Ya. Enggak. Saya tidak sampaikan ke orang tua saya, ke kakak-kakak saya. Tetapi pada saat sahadat ini sudah mulai terbuka. Mulai terbuka, hingga terutama saya bersosialisasi, Pak. Kalau sudah masuk Islam, tentu yang saat saya belum Islam itu kan ditinggalkan satu-satu. Seperti konsumsi, katakanlah babi, itu kan sudah tak tinggalkan. Ya, terus kalau misalnya orang pengajian, sudah tak ikut, bawa peci. Nah, pada saat bawa peci itu mama saya tahu gitu. Saya tahu, enggak. Terus saya dipanggil, saya ditanyain. Nah, di situ saya berat, Pak. Di situ. Di satu sisi saya udah tahu, mama saya ini kan masih katakan bawaan lama. Ya. Saya juga memahami orang tua mana sih yang pingin anaknya berbeda agama dengan orang tuanya, saya paham betul. Ya. Nah, jadi beliau intinya menentang hingga, dan saya pun diam gitu. Saya diam karena saya tidak mau memperdebatkan di depan orang tua. Saya takut menyakiti hatinya. Saya terima, saya diam, apa yang dia ngomong ya saya diamkan aja. Paling saya bawa pergi, Pak. Saya bawa pergi, enggak. Nah, saya cerita balik nih. Sebelum masuk Islam kan harus sunat, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, sunat. Itu pun saya lakukan diam-diam, Pak. Karena kalau saya lakukan terbuka, heboh, Pak, nanti, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi saya lakukan diam-diam, saya cari dokter, saya buat janji, enggak. Sampai saya dihitan, saya masih kerja seperti biasa, Pak. Dan di rumah saya rawat sendiri, makanan yang harus saya pantang sendiri, itu saya lakukan, Pak. Gitu. Sehingga dari pihak keluarga nggak tahu, Pak. Itu berapa lama, Pak? Pihak keluarga sampai tahu dari bersahadat sampai tidak lama. Pada saat saya sudah mau masuk ke lingkungan Islam ini, tentu kan kalau ada yasinan kan saya ikut, Pak, gitu. Nah, di saat itu saya udah mulai kelihatan. Dan orang tua memang tidak setuju gitu.
kenapa kok harus milih Islam? Ya. Kenapa tidak milih yang lain gitu? Iya. Karena yang Islam kan berbedanya frontal nih, Iya. terutama masalah makanan kan Makanan begitu. dan minuman ya, Pak, Iya. ya. Satu, kedua, mohon maaf ritualnya kan kalau kita sudah masuk Islam kan ritual lain nggak boleh lagi kita Iya, iya. ikuti, ya enggak. Nah di situ frontalnya. Tapi kalau agama lain, ya enggak, kan masih, mohon maaf, masih dari segi makanan masih sama. Ya, Tuh, betul. enggak. Nah di situ Mama sudah mulai tahu dan Mama tidak setuju, dia udah nyampaikan ke saya dan kakak saya sih tidak terlalu ini ya, karena masing-masing kan gitu. Saya cuma paling berat tuh memang berhadapan dengan orang tua, Mama. Iya sih, Pak. Karena saya anak bungsu dari 15 bersaudara. Oh. Dan dia harapan di masa tuanya dia mau ngikut saya gitu. Nah, begitu saya masuk Islam, betul-betul hancur hatinya, Pak. Hancur hatinya, Pak. Apalagi Ya. anak cowok ya, Pak. Iya, yang paling dia sayang gitu. Diam-diam pindah agama gitu. Saya bisa ngerasakan. Nah, walaupun itu memang pilihan saya, hidup dan mati saya ini meyakini Islam gitu. Mungkin selain Bapak dari 15 saudara ada yang ikut Pak mualaf? Ada. Itu yang nomor 8, kemudian yang nomor 7. Tapi duluan Bapak? Duluan mereka. Malah duluan mereka? Iya, malah. duluan mereka. Cuma lantaran saya ini enggak yang paling disayang, jadi paling dirasa, Pak. Iya. Kalau mereka sudah besar, itu tidak terlalu dipikirin gitu. Saya kan ini paling bungsu, Pak. Itu kendala yang paling besar. Gitu. Ya, paling bungsu anak cowok. Kalau orang Tionghoa itu Iya. hanya cowok itu penerus marga ya, Pak. Satu, penerus marga. Iya. Kedua, tempat bergantungnya orang tua. Ya. Karena kalau di budaya Chinese, orang tua itu akan ikut yang anak laki-laki, Pak. Dia tidak akan ikut ke anak yang perempuan. Enggak. Itu sudah betul-betul dijalankan, Pak. Itu. Ya. Jadi begitu tahu saya masuk Islam di situ, Pak, dia sampaikan, katakanlah konfliknya luar biasa hingga. Nah, itu saya rasakan. Saya cuma ya perlinangan air mata juga ya. Ini masalah pilihan keyakinan dengan kenyataan kan begitu. Kenyataan kasih sayang dengan orang tua. Oke Pak, dengan perjalanan Bapak menemukan Islam yang begitu luar biasa, sekarang kan Bapak lumayan aktif nih dalam pengembangan Islam, khususnya di komunitas-komunitas mualaf dan komunitas Islam Tionghoa di Provinsi Jambi ini. Mungkin bisa cerita tentang perjalanan dakwah Bapak sampai bisa menjadi sampai sekarang ini. Jadi perjalanan saya di bidang agama, katakanlah agama Islam ini juga tanpa saya sadari, saya terbawa masuk rel gitu. Tahun 2005, saya diajak teman saya yang juga mualaf, itu ikut menghadiri satu rapat kecil. Ternyata setelah saya ikutin, itu rapat kecil itu komunitasnya apa? Mualaf. Komunitas mualaf. Iya, komunitas mualaf dari saudara-saudara kita yang sudah duluan gitu. Ya, sudah lebih tua dari saya kan gitu. Nah, saya diajak ke sana, rupanya di dalam rapat itu mereka membincangkan masalah organisasi. Oh. Ya, jadi masalah kelanjutan atau kelangsungan dari organisasi. Dan ternyata organisasi itu adalah organisasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Waktu itu bukan DPW namanya. Iya. Waktu itu Korwil. Oh, Korwil Jambi. Korwil Jambi. Iya. Nah, saya ikutin. Saya ikutin rapat itu, ternyata mereka dalam menjalankan organisasi ini ada semacam masalah yang timbul. Masalah yang timbul adalah ketua yang terpilih nih, definitif dari Jakarta pemilihannya nih, SK-nya ada nih. Itu ternyata dalam pengajian tidak aktif ngikutin jamaahnya untuk pengajian. Oh. Maunya jamaahnya, ketuanya harus aktif terus. Nah, akhirnya antara jamaah dengan ketuanya tidak sama. Tidak sejalan ya, Tidak Pak, sejalan gitu. Jadi sampai teman-teman akhirnya melemparkan satu wacana, udah kita bubarkan aja. Oke. PT. Waktu itu PT masih katakanlah awal sekali. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2005. Oh, tahun 2005. Ya.
tahun 2005. Kalau saya nggak salah, PT waktu itu baru sekitar berjalan kurang lebih 5 bulan. Sangat-sangat mudah sekali. Nah, sementara masalah ini masalah pelik gitu. Ya. Ketuanya yakin dengan pendiriannya, nggak bisa ikut ke pengajian, sementara jamaahnya mengharuskan bahwa ketua harus aktif untuk ikut di pengajian. Akhirnya deadlock, Pak. Nah, tadi teman bilang, udah kita bubarkan aja. Kita seperti biasa aja, dari rumah ke rumah kan gitu. Jadi minta pendapat saya sampaikan. Rasanya sayang gitu ya. Ini organisasi sudah ada di Jambi nih. Iya. Ya, Jakarta sudah percayakan di Jambi, kok tiba-tiba karena masalah kepengurusan dibubarkan. Saya sampaikan gitu. Hingga apa tidak ada jalan lain kan gitu. Ya kalau memang pengurusnya katakanlah tidak sinkron, ya kan bisa ganti pengurus. Intinya gitu. Ya enggak. Nah, disitulah saya kenal pertama kali dengan PT, Persatuan Islam Tionghoa Korwil Jambi. Nah, pada saat itu tidak lama lagi ada namanya apa ini namanya? Rapat untuk pemilihan seluruh Indonesia, Muktamar. Oh, Muktamar, Ketua PT se-Indonesia ya. Iya, jadi Muktamar yang ketiga waktu itu. Nah, dalam hal ini tentu yang mendapat undangan yang punya SK, Iya. ya enggak? Ketua punya undangan. Sementara teman-teman ini maunya saya yang mewakili warga untuk ke Surabaya. Enggak. Ah, sedangkan saya nggak punya undangan. Akhirnya teman-teman berusaha mencarikan undangan itu. Enggak. Akhirnya teman kita Pak Haji David, mungkin kenal ya Pak Haji Sekarang David. di Jamaah Tabligh ya, Pak? Iya, itulah yang membuka jalan untuk ke Surabaya. Beliau dapat undangan dan saya dengan beliau yang berangkat ke Surabaya. Nah, waktu di Surabaya lakukan muktamar, ini ada sedikit kerancuan nih. Di Jambi kok wakilnya ada 2 nih. Ya. Satu wakilnya berdasarkan SK, satunya atas amanah dari jamaah gitu. Ya. Atau warga kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah cukup bijak di dalam sidang itu, akhirnya dua-dua dikasih suara. Kesempatan untuk suara. Jadi Jambi ada wakilnya ada 2. Saya dan Pak satu lagi Pak Ferry Budiman, Insinyur Ferry Budiman kalau saya nggak salah ingat. Nah, dalam perjalanan sehingga terpilihlah ketua waktu itu Haji Trisno Adi Tantiono, orang Jember saat itu. Itu ketua PT seluruh Indonesia. Ya. Nah, pada saat Muktamar 3 selesai, waktu santai, saya diajaklah jalan ke Masjid Muhammad Cengho Surabaya. Nah, inilah cikal bakal Masjid Laksamana Cengho Jambi. Saya yang waktu dulu nggak tahu ada masjid di Surabaya, sehingga berkunjunglah ke sana, sempat foto-foto bersama dengan Pak Anton Medan, Ustadz Anton Medan pada saat itu. Ya. Yang kemudian rupanya menjadi ketua DPP PT juga, yang sudah almarhum, enggak. Nah, itulah nasib membawa kita kemana kita nggak tahu. Nah, setelah saya dikenalkan dengan Masjid Muhammad Cengho, saya kagum, enggak. Kagumnya luar biasa. Loh, kok boleh ya? Masjid tapi bentuknya kok kayak kelenteng. Kalau saya kan nggak aneh, karena saya memang dari Buddha. Konghucu. Konghucu kan tempat ibadahnya kan kelenteng gitu. Jadi disitulah saya tahu bahwa budaya selama tidak bertentangan dengan akidah itu diizinkan atau diperbolehkan. Dan lebih saya tertariknya lagi dan kagumnya fungsi daripada masjid itu sendiri. Enggak. Masjid itu sendiri merupakan pertemuan dari warga baik yang Muslim Tionghoa, Muslim non Tionghoa, dan katakanlah yang penduduk ini Indonesia asli yang dari lahir sudah Islam, enggak. Dan dalam saat-saat misalnya berkumpul untuk bakti sosial, ini ngumpul semua dan nyatu mereka. Ini kan satu yang luar biasa nih. Yang waktu itu di Jambi kan tidak kita ketemukan. Ya. Nah, dari sanalah mulai tertanam cita-cita saya kapan ini di Jambi ada, enggak. Dan singkat ceritanya begitu pulang
sampai di Jambi, saya sampaikan laporan saya ke jamaah. Katakanlah kawan-kawan yang ngirim saya tadi. Ini loh hasilnya, ketuanya udah terpilih, beres. Saya pikir beres urusan saya. Kenapa? Saya udah sampaikan amanahnya ke teman-teman. Monggo, silakan lanjutkan. Ternyata teman-teman masih pegang yang lama. Tidak. Anda jadi ketua atau bubar. Waduh, saya bilang ini nodong iki. Tidak. Ya, Nodong betul, Pak. ini. Teman-teman tetap tidak kasih saya peluang. Padahal saya sudah sampaikan, saya kapasitas saya tidak sampai situ. Waktu saya juga enggak. Saya junior waktu saat itu. Enggak. Tapi teman-teman nggak kasih ruang ke saya. Sehingga akhirnya saya berpikir, ya sudah. Ini mungkin sudah takdir dan ini kebaikan. Saya mulai luruskan niat saya. Coba belajar berorganisasi. Dan alhamdulillah begitu terbentuk kepengurusan dari muktamar tadi, base-nya di Jakarta, yang salah satu menjadi catatan mereka di Jambi bahwa ada dualisme kepengurusan. Nah, mereka tindak lanjuti. Singkat cerita, saya yang terpilih untuk melanjutkan tongkat estafet daripada PT tadi. Enggak. 2006 2011. Ya. Berapa? 5 tahun satu periode Iya. ya Pak ya? Jadi satu periode 5 tahun dan menurut ADART sebetulnya satu ketua itu hanya boleh 2 periode. 2 periode. Ya. Nah, begitu saya dapat tugas itu saya udah mulai fokus konsolidasi, Pak. Konsolidasi teman-teman untuk ngumpul. Karena sebelumnya kan memang mualaf itu sudah ada, tapi terpencar-pencar, Pak. Iya. Udah terpencar-pencar, ini gimana supaya bisa ngumpul. Enggak. Dan salah satu kendala kita adalah memang masalah tempat, Pak. Kita saat itu hanya bisa dari rumah ke rumah. Cuma kalau dari rumah ke rumah kan kadang-kadang ada privasi, ada rumah yang kadang-kadang juga mohon maaf sempit kan nggak enak kita. Enggak. Dan itulah salah satu kendala yang kita jalani. Nah, dalam perjalanan ini kembali lagi saya diingatkan dengan cita-cita tadi. Cita-cita tadi, enggak. Tapi memang enggak gampang mewujudkannya. Iya. Satu, tempatnya di mana? Dukungannya bagaimana? Iya. Karena mohon maaf pada saat itu, di 2006, ya, mualafnya itu, ekonomi kita pada pas-pasan, Pak. Ya. Pada pas-pasan. Dan mohon maaf, kita kan pindah agama, kebanyakan teman-teman juga tidak bawa embel-embel, Pak. Betul-betul karena sudah konsekuensi dari pindah agama, tentunya dia akan ini. Ya. Jalan tanpa bawa ini. Jadi usahanya pun kadang-kadang belum mapan waktu itu. Balik nol lagi ya Pak? Iya, balik nol lagi. Itu memang satu tantangan, Pak. Karena circle daripada Chinese kan begitu kuat. Iya. Pada saat waktu itu kan belum sedemikian majunya, kalau kita pilih satu agama yang memang tidak, katakanlah tidak disetujui keluarga, bisa saya terputus, Pak. Rantai usaha kita bisa terputus gara-gara itu. Dan itu memang sudah kita sadarin, Mbak, gitu. Iya. Enggak. Dan ekonomi pas-pasan, ya saat itu saya hanya berpikir, ya udah saya berdoa aja. Mungkin belum saatnya, tetapi namanya cita-cita nggak akan saya lupa. Jadi saya jalan, konsolidasi, pengajian, jalan, kita tetap jalan. Ya dah. Sampai periode saya berakhir. 2006-2011. Nah, di 2011, ini kawan-kawan sudah mulai nyinggung nih. Ini gimana nih? Ya, cita-citanya gimana nih? Satu periode sudah lewat. Ya. Enggak. Wah, saya luar biasa berdoanya. Enggak. Ini cuma hanya slogan aja kan gitu. Enggak. Jadi jangan dianggap ini cuma slogan untuk mau jadi ketua gitu. Jadi saya berdoa, ternyata di periode kedua saya masih dapat kepercayaan dari teman-teman untuk lanjutkan. Saya lanjutkan periode kedua 2011-2015. Nah, di periode inilah saya harus mantapkan, saya harus genjot. Nah, di periode ini, alhamdulillah, di awal periode 2012, itu 22 Juli 2012, kita memberanikan diri untuk peletakan batu pertama daripada pendirian Masjid Laksamana Cengho Jambi.
Pada saat itu saya ingat betul, itu di awal bulan puasa. Ini waktu jalan terus, tempat sudah kita tetapkan, ini bagaimana nih? Saya waktu itu memberanikan diri untuk undang Pak Gubernur. Ya. Waktu itu Pak HBA. Ya. Wali kotanya Pak Bambang. Ya. Nah, untuk undang mereka untuk peletakan batu pertama. Tapi saya bingung, waktu nanti pembawa acaranya siapa? Kita nggak siap waktu itu. Tapi saya teringat lah, saya kan kenal Ustadz Anton Medan. Saya telepon beliau, Tat, bisa bantu nggak? Oh, bisa. Kenapa? Nah, Ustadz kan sekarang sudah jadi ketua DPP. Bantu kami. Kami sedang sedang merintis Masjid Cengho. Kapan? Ya ini besok. Oh, yang benar dia bilang. Pak Rusli, benar lah Pak. Saya sudah undang gubernur nih Pak. Bapak jangan malu-maluin kami. Strategi kita ngomong undang gubernur, kita baru bilang dengan Pak Ustadz. Ya. Waduh, kamu katanya. Ya tapi hari kedua ya dia bilang ya. Siap, hari kedua siap dia bilang gitu. Nah, sehingga waktu itu saya bilang terus terang, Tad, mohon maaf ya. Kami ini baru mulai bergerak. Jadi akomodasinya Ustadz tahulah sendiri. Paham ya Tad? Waduh, dia bilang gitu. Nodong lagi. Tapi gini saja, yang lain saya sendiri. Kamu pokoknya booking kan saya 2 hotel, dia bilang gitu di situ. Waktu itu di Ratu. Hotel Ratu. Siap Pak, saya bilang gitu. Siap Pak Ketua. Jadi, kalau hotel 2 kita siap gitu. Sehingga kita booking kan, beliau datang dan adakanlah peletakan batu pertama. Nah itu cikal bakal dari perjalanan daripada pendirian Masjid Cengho. Berarti datang gubernur dan wali kota waktu itu? Iya, lengkap. Gubernur, wali kota, ketua DPRD tingkat 1 Pak Effendi Hatta kalau nggak salah. Kemudian ketua MUI Pak Hadri Hasan. Ya, kemudian dari wakil dari Polda. Ada Kakanwil Departemen Agama sekarang. Wah, Kakanwil sekarang Pak Mahfud ya. Pak Mahfud. Jadi peletakan batu pertama itu 22 Juli 2012. Memberanikan di peletakan. Begitu peletakan, waduh, ini sudah mulai gerak. Ya. Sementara modal masih kurang Pak. Pada saat itulah kita minta bantuan dari Pemda. Dapat Pak? Alhamdulillah kucur Pak. Dapat 100 juta. Masya Allah. No, itu dari provinsi dan dari kota? Dari provinsi Pak. Provinsi. Kota tidak terpikir waktu itu. Langsung secara simbolis diserahkan dan itulah modal awal kami bergerak Pak. Modal awal. Nah seharusnya 2012 ya, itu kan cepat itu pembangunannya. Ya. Nah, cepat pembangunannya, tetapi lagi-lagi kami balik ke modal Pak. Ya, kan kami ini modalnya santing Pak. Modal nekat, memberanikan diri. Yakin? Yakin. Kalau tanya yakin Pak. Ya, tapi ternyata kan tidak segampang itu. Jadi sambil jalan kita berdoa terus Pak. Gimana nih ya? Ya Allah, ya izinkanlah kami selesaikan tanggung jawab kami ya untuk bangun ini. Berarti bangun ini selesai tahun? Bangunan ini launchingnya ya di 21 Februari. Mohon maaf, 12 Februari 2021. Bayangkan berapa jauh? Ya. Dari 12 ke 21, 9 tahun, Pak. Waktu itu Covid juga ya, Pak ya? Begitu 2021 Covid, Pak. Ya. Masuk Covid. Jadi masuk Covid. Jadi saya sampai begitu lama tuh saya setiap kali ketemu Pak Gubernur malu saya. Kenapa? Ditanyain, sudah belum, siap belum masjid kita? Ya Pak, guyur gitu. Itu yang berani saya ngomong gitu. Nah, jadi kalau ketemu, waduh, belum disapa saya udah malu duluan Pak gitu. Ya. Nah, jadi padahal perhatiannya kan luar biasa. Ya. Kita ditanyain tuh maksudnya baik kan gitu. Cuma kitanya yang malu kan gitu. Mau datangi beliau masa datang terus kan gitu. Ya enggak? Jadi 12 Februari 2021 dan itu kita pilih memang berdasarkan ini. Itu hari Imlek. Iya. Kita pilih memang di Imlek hari itu dan di hari Jumat. Subuh kita startnya. Enggak. Nah, subuh startnya di Imlek. Makanya semalam kami adakan acara
itu dalam rangka milad juga. Jadi syukuran, tadi malam iya Pak, dah. ya? Jadi milad gitu dalam rangka syukuran, ya dah. Jadi setiap kali kami ketemu Imlek, kami akan ingat, ulang tahun Cheng Ho. Cheng Ho, Nah, ya. kan gampang tuh. Ya enggak. Jadi itu Pak, perjuangannya itu 9 tahun Pak. Dan sempat mangkrak itu sekitar 3 tahun. 3 tahun karena kehabisan dana Pak kami. Kehabisan dana, tidak sampai ada satu ini media pers yang membunyikan di teks running TV itu, Masjid Cheng Ho hanya dibangun tiangnya. Saya ini Pak, saya protes. Bukan hanya tiangnya yang dibangun Pak, baru tiangnya yang terbangun. Itu 2 hal yang berbeda Pak. Jangan Bapak pelintir. Kalau hanya tiangnya yang terbangun berarti ini ada apa-apanya nih. Ya, tapi baru tiangnya terbangun. Akhirnya dikoreksi Pak. Dikoreksi, baru tiangnya yang terbangun. Nah, itulah perjuangan. Nah, pembangunan ini pun bukannya gampang. Karena arsitektur yang digunakan arsitektur dari Tionghoa, Pak. Ini, Pak? Iya. Iya enggak? Jadi, saya cerita sedikit. Mohon maaf, saya rubah ya. Iya. Duduknya biar lebih santai. Jadi, konsep dasar kita, masjid itu akan efektif kalau segi 4. Itu udah form. Udah oke. Tapi ke atasnya, ini arsitekturnya kita mau meniru arsitektur dari Tionghoa yang diangkat dari tadi itu tempat ibadah kami yang lama, Konghucu, Kelenteng. Nah, jadi mulai cari arsitek yang bisa coba tuangkan ide kami dengan di dalam ini kan gitu, kertas kan gitu. Dan pertama kali yang saya ketemu adalah arsitektur dari Jawa asalnya, Ibu Retno, suku Jawa. Ya, saya berusaha menyampaikan dan dia akan tuangkan dalam bentuk kertas. Tuangkan, oke, hasilnya bagus. 2 tingkat waktu itu. Tapi pada saat mau aplikasi ada masalah gitu. Sehingga saya terpaksa cari lagi dulu. Datang lagi dari yang Batam, kita minta tolong. Begitu dibuat, dia lebih cenderung ke ke ini Buddha wihara bentuknya. Ini bukan kelenteng, ini wihara, tidak sesuai. Dan ketiga kita coba lagi, dia lebih condong ke rumah ibadah seperti biasa. Jadi tidak gampang, Pak. 3 arsitektur yang kita coba, hanya 1 yang katakanlah bisa masuk dari segi bentuknya. Nah, waktu ke atas ini harus kreasi sendiri, Pak. Kreasi sendiri. Iya. Karena dia berundak-undak, Pak. Berundak-undak. Sementara bentangannya kan cukup luas nih, 20 kali 20. Waktu itu kalau kita mau cor, dengan kemiringan ininya nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Kemiringan corannya itu takut 4 segini nggak ketemu. Enggak. Nah, kalau mau cari kayu sudah nggak ada lagi. Makanya akhirnya saya ditemukan dengan doa, yang saya ditemukan dengan satu teman yang pernah kerja di konstruksi berat di pembangunan jembatan. Enggak. Dia yakinkan saya, kita bikin dari I-beam, Pak Haji. Ini kan I-beam semua nih, besi. Konstruksi berat ini. Ya. Masjid yang di Jambi yang menggunakan konstruksi berat itu tidak terlalu banyak. Enggak, tidak terlalu banyak. Dan Cheng Ho termasuk mempelopor itu, gitu. Jadi sudah pakai I-beam dah. Jadi ternyata besi I itu, kalau kita mau bikin lengkungan, kita bikin mal dan kita potong, Pak. Potong-potong dibentuk. Iya, dibentuk 4-4-nya dibentuk sama. Nah, baru kita naikkan. Ya. Dan mungkin berpikir ini kontraktornya gede, Pak. Padahal tidak. Kawan saya itu naikkan ini dengan tradisional sekali. Dan untuk menentukan tiap tingkat, kami gunakan manual, Pak. Naikkan dulu, saya ke gerbang dulu, saya lihat dulu. Pas, bagus, Pak, naik gitu. Jadi lewat perjuangan, Pak. Lewat perjuangan gitu. Jadi otodidak kami, Pak. Makanya begitu begitu kami launching, yang datang duluan tuh yang Chinese, Pak. 60% Chinese. Waktu jadi itu ya? Iya, mereka bingung. Ini siapa yang gambar? Nah, kita gimana menjelaskannya? Ada Ibu Retno yang gambar. Tapi sebenarnya gambarnya memang
waktu ke atasnya kita kreasi sendiri gitu Pak. Gitu. Sehingga bentuk ini, mohon maaf, kalau disandingkan dengan bentuk kelenteng, kita nggak kalah Pak. Ya. Boleh Bapak lihat kelenteng yang di Jambi, kita sandingkan nggak kalah. Nah, itulah kebesaran Allah Pak. Ya. Lagi-lagi kita dengan keterbatasan ya, finansial, tapi nilai kita apa, tujuan kita terwujud Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Jadi sekarang Masjid Cengho ini jadi sarana dakwah ya Pak ya, untuk perkenalan Islam juga. Iya, jadi ini memang kami fokus, terutama pengurus fokus ya. Kami dulu mau masuk Islam, dikenalkan dengan Islam kan sulit kami. Mau masuk Islam kami harus mencari siapa yang bisa bantu proses itu. Dan kami teringat ke situ. Dan fokus kami dengan pendirian ini, kami akan bantu katakanlah saudara-saudara kami yang akan datang untuk masuk Islam. Gitu. Satu, kedua ini juga merupakan media dakwah. Media dakwah memperkenalkan Islam ya, secara lemah lembut Pak. Secara lemah lembut. Karena kami kan dari komunitas yang berbeda. Kami merasakan betul bahwa Islam untuk di luar penganut daripada Islam itu sendiri kadang-kadang punya bayangan yang berbeda-beda. Ada yang menyamakan Islam itu keras. Ya. Ya, Islam itu katakanlah tertutup. Ya. Jadi dogma-dogma negatif itu yang mau kami kikis, Pak. Itu mau kami kikis sehingga kami sudah merasakan, kami sudah masuk, kami rasakan Islam itu damai, Islam itu lemah lembut, toleransinya luar biasa. Dan itu yang kami buka keluar, Pak. Kami tularkan. Ya. Makanya ini merupakan satu media dakwah siar. Ya. Pada kesempatan juga kami dari masjid ini sering kedatangan anak-anak dari basis agama yang berbeda. Seperti dari Guangming. Ya, basisnya agama Buddha. 99% yang datang anak-anaknya Buddha. Basis dari Kristen, Kanaan datang ke sini. Ya. Dan kami memang menerima mereka dengan welcome, terbuka. Kita dialog di sini. Ya, kita dialog. Ya, tanya jawab. Mereka akan menanyakan sejarah daripada masjid ini. Kita juga ceritakan pengalaman saya, pengalaman spiritual saya dikenalkan dengan Islam. Saya juga sampaikan bahwa Islam itu sesungguhnya lemah lembut, Pak. Tidak keras, enggak, lemah lembut. Dan itulah jadi media dialog yang luar biasa. Hampir tiap tahun kami terima, Pak, baru-baru ini. Kami terima mereka untuk berkunjung ke sini untuk dialog. Enggak. Nah, jadi luar biasa bisa kumpul dengan anak-anak, ya, bisa saling tanya jawab. Berarti kalau misalnya ada orang di luar Islam yang ingin bertanya dengan Islam, boleh, sangat boleh. Boleh. Akomodasi di sini, Iya, Pak ya. Iya. Jadi terus terang saja, ini Masjid Cengho ini pada awalnya kami ada sedikit masalah dengan kebiasaan, Pak. Kebiasaan sebuah masjid itu kan kalau agama non-Muslim mau masuk, itu kan memang masalah, Pak. Gitu. Ya, tidak biasa, bukan masalah, tidak biasa kan gitu, tidak lazim. Nah, di Masjid Cengho ini kami harus membuat satu terobosan yang katakanlah mereka boleh masuk dengan catatan berpakaian yang rapi, Pak. Dan memang ada batasan masuk tidak ke depan, sehingga tidak mengganggu orang yang lagi sholat gitu. Seperti Bante pernah masuk. Bante sini, ya, pernah sini. Bante gitu. Dan kami foto sama-sama, Pak. Dengan Di Ustadz. dalam Iya, di dalam di depan ini kami foto sama-sama. Ya. Dan itulah kita harus menyadari bahwa keberagaman itu memang satu hal yang di Indonesia kan memang keberagaman. Di mana keberagaman ini kita rajut jadi ke persatuan, Pak. Jadi persatuan. Dan itu yang sekarang untuk masa depan anak-anak kita itu yang selalu kita tekankan. Kita tidak boleh menjelekkan agama lain. Nah, kita boleh menginformasikan kelebihan agama kita, tapi tidak boleh menjelekkan agama lain. Agama lain, betul. Ya. Oke, Pak. Berarti sekarang Bapak di PT sudah nggak menjabat ketua lagi? Jadi PT, alhamdulillah begitu 2016, saya 2 periode, saya patuh ADART, saya pamit minta izin walaupun untuk minta diteruskan, saya bilang cukup saya, dan saya fokus untuk meneruskan janji saya waktu di Surabaya, mimpi saya waktu di Surabaya. Dan alhamdulillah inilah ini ya. Tentu ini semua juga kami lakukan bersama-sama dengan komunitas PT yang lain.
ya, komunitas PT yang lain. Gitu. Cuma karena Pak Yon sering ketemu saya itu kebetulan saja Pak, kebetulan. Teman-teman lain banyak ini. Kalau semalam saya mohon maaf kelupaan. Ya. Kalau nggak kelupaan pasti saya akan undang Pak Yon. Siap. Iya. Berarti sekarang ini ada ini juga Mbak, kegiatan pendampingan untuk para mualaf yang Bapak lakukan? Jadi setiap kita kan sudah buka pintu lebar-lebar. Ya. Monggo yang punya niat untuk masuk Islam mualaf, monggo silakan. Ya. Kasih tahu aja. Nah, begitu kasih tahu, kita minta tolong kita temu muka, kita diskusi sampai kami memastikan bahwa dia tidak terpaksa untuk masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam atas kemauannya sendiri. Sudah kita dapat keyakinan itu, oke, siapkan diri, kita akan bantu. Yang mohon maaf, yang laki-laki yang belum dihitan, kita akan hitankan. Jangan khawatir, masalah biaya segala macam, jangan khawatir. Enggak. Habis itu kita ajarin sampai kepada kita siapkan ini pendampingan untuk menuntunnya syahadat. Nah, sehabis itu dia akan balik ke lingkungan, Pak. Betul. Nah, kita juga minta kalau dia tidak sibuk, dia balik ke sini untuk kita bina terus. Ya dah. Tapi pengaruh lingkungan juga kuat sekali. Kita harapkan ini bukan jadi tanggung jawab kami aja, tapi lingkungan juga punya tanggung jawab apabila memang ada mualaf di lingkungan tersebut, Pak, gitu. Ya, berarti mulai dari setelah pasca mualaf itu mulai dari pelajaran sholatnya, ngajinya, tetap ada pendampingan ya. Iya. Pak, ya. Jadi kita sini ada 3 tenaga, katakanlah imam maupun marbot ada 3. Kita siap kapan saja. Begitu dibutuhkan silakan mampir, kita akan bina mereka. Ya. Berarti di sini ada juga kamar khusus. Kadang-kadang mualaf itu kan dia diusir dari keluarganya. Betul. Berarti di sini juga menyediakan. Betul. Jadi katakanlah rumah singgah ya. Rumah singgah. Rumah singgah gitu. Jadi pernah saya alami satu mualaf yang memang waktu begitu kejadian dia ikrarkan dia mau masuk Islam, itu tantangan dari orang tua luar biasa. Akhirnya sempat dia diusir gitu. Jadi dia diusir mengingat usianya waktu itu masih muda, 20-21. Waktu itu saya suruh tinggal sendiri tidak berani, saya kawani dia tidur, Pak. Kawannya dia tidur. Ya enggak, menjelang kebetulan waktu itu marbot ada yang pulang atau kita temani tidur, ya enggak. Dan kita uruskan semua ininya. Syahadat semuanya kita urus. Sampai keadaan sudah memungkinkan, tenang, kita akan kembalikan gitu. Makanya di sini kita ajari, kalau orang tuanya katakan tidak sependapat, tidak setuju, itu hal yang wajar. Ya. Islam sendiri ini kan sangat-sangat menghormati orang tua. Kita tidak boleh memusuhi orang tua, tidak boleh. Justru kita harus tunjukkan dengan kenalnya Islam, kita harus lebih patuh lagi, lebih ini lagi ke orang tua gitu. Berbakti lagi kepada orang tua. Nah itu berarti ketemu Islamnya yang benar gitu. Katakan memang Islam itu kan syaratnya memang dari orang tua tidak boleh ngelawan, Pak. Harus patuh betul, harus berbakti. Nah itu. Betul, Pak. Terakhir Pak, kapan terakhir ada yang bersahadat mungkin yang Bapak bina? Alhamdulillah semalam, Pak. Semalam ya, Pak? Ya, jam 5:30. Habis maghrib berarti? Belum. Sebelum maghrib. Ya. Cowok ya, Pak ya? Cewek. Oh, cewek. Tanggalnya hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya? 14. 14. Kemarin hari Sabtu. 13. Hari ini ya 14 kemarin, Pak. 14 sore ya. Jam 5:30, Pak. Jadi kebetulan yang kita sahadatkan adalah ibu dengan anak, ibu punya anak 2 orang, anak cewek 2 orang, ya. Dan dia memang sudah yakin betul mau mualaf. Makanya semalam kita sahadatkan, Pak, di sini. Dia Chinese juga, Pak? Chinese. Oh, Chinese. Dia dari Hokkien sama dengan saya. Oh. Ya. Jadi katakan yayasan yang sebelum masuk Islam juga sama di Puncak itu, Pak. Oh, yang di Puncak. Oke, itu betul. Ya. Jadi sekarang dalam masa pendampingan lah ibu dan anak-anaknya itu ya, Pak. Ya.
Jadi kita sudah kenalkan dengan komunitas kita. Kita juga katakanlah nyampaikan ke lingkungan yang terdekat, ya enggak? Kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Oh, berarti setelah syahadat Bapak juga ke lingkungan rumah? Harus, karena yang ikut ini kan banyak juga dari lingkungan. Oh, ke masjid yang ada di dekat rumah mereka. Tempat tinggal terutama, Ya. kawan-kawan terdekat. Nah, itulah yang menjadi pendukung pertama dulu, yang terdekat. Oh, sampai segitunya. Iya, biasanya teman-teman yang muslim atau muslimah yang terdekat, mereka akan ikut nyaksikan syahadatnya ini gitu loh. tetangganya mualaf itu ya. Dan disitulah begitu disahadatkan, kita ajarin cara berudu, ya, cara sembahyang berjamaah, sudah mulai ini. Berarti wah ini keren ini. Jadi bukan cuma sekedar mengsahadatkan sudah atau mengajarkan Al-Quran, tapi sampai ke lingkungannya ya. Iya, jadi lingkungannya pun kita juga harus sampaikan, ya, karena ini tanggung jawab tidak sebatas di kita. Ya. Tergantung di mana waktu yang ada, lebih ke dekat kemana, di situ punya tanggung jawab, Pak. Ya. Kita sama-sama muslim misalnya, Ya. tahu-tahu ada tetangga kita yang mualaf, itu tanggung jawab kita, Pak. Ya, betul. Ya, tanggung jawab kita untuk membina dia, menginformasikan apa-apa yang dia butuhkan gitu. Ya. Ya, Tribuner, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Rusli, salah satu pendakwah di Provinsi Jambi yang aktif mendampingi para mualaf dan warga non-muslim yang ingin mengenal tentang Islam. Sampai di sini dulu kawan-kawan, sampai ketemu lagi bersama saya Muhammad Rinaldi dan narasumber saya Pak Rusli. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Pak Yon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak ada lain adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat berharap dengan ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Hal itu tidak ada lain di balik ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini. Ternyata di dalamnya terkandung nilai-nilai karakter yang itu merupakan bagian dari parameter orang-orang yang bertakwa. Apa saja nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh puasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama, Ramadan mendidik kita agar kita memiliki karakter yang ikhlas. Oleh karena itu, apabila kita renungkan bersama, di saat kita puasa di bulan suci Ramadan, tidak ada yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena ibadah puasa ibadah yang penuh kerahasiaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau kita sholat, mungkin orang lain bisa melihat. Kalau kita membaca Al-Quran, orang lain bisa mendengarkan. Kalau kita infak sedekah, orang lain mungkin bisa tahu. Kalau kita pergi haji umroh, mungkin orang sekampung tahu semua. Karena sebelum berangkat kita berpamitan. Tapi yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa adalah ibadah yang mendorong diri kita menjadi orang yang benar-benar ikhlas. Karena dalam pelaksanaannya, yang tahu kita sedang puasa hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa, ibadah yang agak sulit dimasuki sifat riya, sum'ah, ujub, pamer, dan lain sebagainya. Karena penuh kerahasiaan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah rahasianya. Kenapa ibadah puasa pahalanya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala? Hal itu disebabkan karena ibadah ini penuh kerahasiaan antara diri kita dengan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau mengutip hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa, karena puasa itu benar-benar untukku dan akulah yang akan menetapkan kadar pahalanya. Oleh karena itu, ibadah puasa Ramadan menjadi landasan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, karena ia mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beramal ibadah, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam membangun kehidupan berumah tangga, ikhlas dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini mendidik kita agar kita memiliki karakter orang yang berjiwa sabar. Menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Dalam durasi lebih dari 12 jam. Bukanlah soal mudah apabila kita tidak sedang melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi, ajaibnya, apabila kita sudah berniat di malam hari, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, hadis sanati lillahi ta'ala. Lebih 12 jam kita tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Sanggup kita jalani. Kenapa? Karena ibadah puasa mendorong kita untuk menjadi orang yang berjiwa sabar. Dan kita bersyukur hidup di Indonesia, di mana durasi siang dan malam kita sangatlah seimbang. Kita hari ini rata-rata subuh mungkin di sekitar jam 5, mungkin maghrib sekitar jam 6. Akan tetapi saudara muslim kita yang tinggal di Jazirah Arab, di negeri-negeri Eropa, mereka ada yang berpuasa hingga 14 jam, hingga 16 jam, bahkan ada yang sampai 18 jam. Tapi pertanyaannya, adakah mereka kemudian yang meninggal disebabkan karena puasa? Hampir tidak kita temukan studi kasusnya. Kenapa? Hal itu salah satu di antara rahasianya, kedahsyatan puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang memiliki karakter berjiwa sabar. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang takwa setelah Ramadan ini, maka jadilah menjadi orang yang sabar dalam beramal ibadah, sabar dalam bekerja, sabar dalam menjalankan tugas, sabar dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, di balik ibadah puasa Ramadan ini mendidik kita agar kita memiliki karakter untuk berjiwa jujur dan disiplin. Karena hanya orang yang jujur dan disiplin yang ibadah puasanya dapat kita pastikan benar adanya. Salah satu contoh misalkan, di saat kita berada di siang hari, misalkan pada saat di tengah hari setelah masuk waktu zuhur, kondisi yang mungkin amat lemah tubuh kita. Tapi ketika zuhur, kita disyariatkan untuk sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur, kita wudhu. Ketika wudhu disunahkan untuk kumur-kumur. Seandainya tidak ada kejujuran dan kedisiplinan pada orang yang berpuasa, kan sesungguhnya bisa saja saat kumur-kumur orang itu menelan air.
di siang Ramadan. Tapi pernahkah itu kita lakukan? Tidak pernah kita lakukan. Kenapa? Karena ada kejujuran dan kedisiplinan saat kita sedang berpuasa. Begitu juga ketika di sore hari. Walaupun di meja makan kita terhidang makanan yang lezat, minuman yang sedap. Tapi selama masuk waktu maghrib belum tiba, kita tidak berani makan atau minum makanan tersebut. Kenapa? Karena ada kejujuran dan kedisiplinan dalam hati kita. Kita jujur. Karena apabila itu kita langgar, maka ibadah puasa kita akan batal. Kita jujur, mungkin orang tidak melihat, manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu kalau itu kita lakukan batal ibadah puasa karena memang belum tiba masanya. Disinilah kejujuran, kedisiplinan diajarkan di dalam ibadah puasa Ramadan. Harapannya bahwa setelah kita usai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menjadi orang yang jujur dalam beribadah, jujur dalam bekerja, jujur dalam membangun hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, di balik ibadah puasa Ramadan, mendidik kepada kita satu karakter untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, di saat di siang Ramadan, kita dalam keadaan lapar, haus, tubuh kita lemah. Hal itu di antara faedahnya, agar kita turut merasakan, begitu juga yang dirasakan oleh fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa, yang belum tentu setiap saat ada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sehingga harapannya ada tumbuh empati sosial terhadap mereka. Maka kita diharapkan bisa berbagi di Ramadan ini. Maka setelah ibadah puasa Ramadan usai, ada syariat kita untuk menunaikan zakat fitrah. Sebuah simbol pengajaran kepada kita bahwa Ramadan semestinya mengajarkan kepada kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Begitu juga ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau ditanya, ayul afdal sedekah, sedekah apakah yang paling utama? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab, sedekah fi Ramadan, yakni sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan untuk bisa menyerap energi, nilai-nilai karakter yang ada di Ramadan dengan berjiwa ikhlas, sabar, jujur, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial sehingga Ramadan ini bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, ini kita lagi menyaksikan ada pesawat yang lagi take off. Tribuners, seru banget. Lihat. Yeay! Nih kita lihat ya, dari jarak dekat aja kita bisa lihat gitu loh dengan mata telanjang. Kalau pesawatnya lagi persiapan landing gitu, udah sampai di tanah aja tuh pesawat. Lihat kan? Jadi seru banget nih di sini. Di sini kita juga lihat nih pepohonan di samping-samping yang bikin suasana sepoi-sepoi makin nyaman buat betah-betah ada di sini. Dan tentunya karena di sini kamu datang cukup membawa uang parkir aja, alias di sini gak ada biaya tiket sama sekali. Sore-sore gini pas puasa enaknya ngabuburit gak sih Tribuners? Dan Nurma kali ini bakal ke area Solo Raya dan gak cuman di pusat kota sih ya sebenarnya kita kalau mau cari takjil atau sekadar jalan-jalan ngabuburit. Kali ini Nurma bakal ke salah satu tempat rekomendasi. Jadi di sana kamu bisa ngelihat pemandangan yang super cantik ya di sana. Dan kemana ini arahnya? Kita langsung aja menuju ke sana. Yuk. Jadi ini Tribuners tempat yang Nurma
apa maksud di awal di Taman Dirgantara, dan taman ini masih di kawasan Bandara Adi Sumarmo. Jadi di kawasan ini kamu bisa banget buat menikmati ngabuburit, menghabiskan waktu, menunggu waktu buka puasa sambil ngeliat-liat pesawat ada di sini. Jadi buat kamu mungkin yang kangen nih naik pesawat atau pengen menghabiskan waktu bareng keponakan mungkin, bareng anak-anak dan juga bareng orang tua kalian, langsung ajak aja ke area ini. Ayo ikutin Nurma buat lihat pesawat. Tribuners, kita di sini lagi nunggu ada satu pesawat yang lagi mau take off. Jadi ini masih muter ya di arah sana. Dan nanti pesawat ini bakalan persiapan juga tuh melintasi di sekitar sini. Ayo kita tunggu nanti, kita lihat dari deket ya. Nah ini kita lagi menyaksikan ada pesawat yang lagi take off. Tribuners, seru banget. Lihat, yeay! Jadi seru banget kan kalau kalian ngabuburit di Taman Dirgantara, bisa lihat pesawat take off atau juga kita tunggu ya nanti ada pesawat landing juga. Tadi kita lihat ada pesawat take off dan ternyata ada pesawat landing, Tribuners. Nih kita lihat ya, dari jarak dekat aja kita bisa lihat gitu loh dengan mata telanjang kalau pesawatnya lagi persiapan landing tuh. Udah sampai di tanah aja tuh pesawat. Lihat kan? Ini seru banget nih di sini. Selain kita lihat pesawat siap-siap buat take off, kita juga lihat nih pesawat landing juga. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Oke, ini dari mana sih Bu? Kok kayak rame-rame gini? Dari Boyolali aja Mbak. Oh, dari Boyolali. Ya. Kenalan dulu dong Bu. Ini namanya siapa aja Bu di sini ya? Ini saya Ibu Ari. Ini emang biasanya kalau sore ngabuburit ke sini gitu atau emang lagi ada apa ya niatan gitu ke sini sebaru sekali? Ya sering sih Mbak kesini. Sering ya? Ya. Kenapa sih Bu milih tempat ini jadi ngabuburit? Kalau boleh tahu. Ya kebetulan lagi pengen kesini aja Mbak. Ya. Tadi pas lewat, pengen ngadem aja di sini. Oke, sekalian nunggu waktu buka gitu ya? Iya betul sekali. Oke. Biasanya kalau kesini itu paling ramai jam berapa sih Bu kalau boleh tahu? Ya biasanya yang enak buat nongkrong habis asar sih Mbak. Habis asar langsung ya? ya? Iya. Kalau sepengetahuan Ibu, biasanya di sini yang datang apa Bu? Rombongan-rombongan keluarga gitu atau rombongan mungkin kayak ibu-ibunya gini? Atau komplit nih Bu di sini? Ya komplit sih Mbak. Tapi kebanyakan yang pada bawa anak-anak balita gitu kan. Ya soalnya buat hiburan anak-anak juga sih. Hiburan anak-anak juga. Iya. Tapi niat utama kesini sambil lihat pesawat itu atau cuma ngadem aja? Dua-duanya? Yang utama ya lihat pesawatnya itu Mbak. Lihat pesawat itu ya? Oke. Udah lihat berapa pesawat Bu dari tadi Bu? Baru 2 itu aja nggak jalan-jalan ya Mbak. Nggak jalan-jalan, ya udah nanti tunggu sampai jalan ya Bu. Iya oke siap. Oke kalau gitu terima kasih Bu, sampai jumpa lagi. Iya terima kasih Mbak. Iya Sama-sama. sampai jumpa Bu. Di belakang aku ramai banget kan Tribuners, jadi di sini emang rekomendasi banget buat kamu ngabuburit. Dan untuk suasananya sendiri, Nurma ngerasain beneran yang adem. Karena selain kita bisa melihat pesawat, di sini kita juga lihat nih pepohonan di samping-samping yang bikin suasana sepoi-sepoi makin nyaman buat betah-betah ada di sini. Dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik, jangan lupa jaga kebersihan ya, agar teman-teman yang lain nih kalau misalnya ngabisin waktu di sini tetap nyaman juga.
Sebenarnya kalau kalian datang ke sini, ke Taman Dirgantara nggak perlu bingung karena tersedia luas banget tuh parkiran, baik parkiran motor dan juga mobil. Dan selain itu, mobil kita nggak bakalan kena panas karena atasnya ada pohon-pohon besar ya, yang juga buat suasana makin nyaman. Kalau mau cari-cari menu buat buka puasa, itu jangan khawatir Tribuners karena di sini tersedia banyak banget tuh menu buka puasa dan juga takjil-takjil yang bisa dibeli di dekat Taman Dirgantara, bahkan di depan parkiran langsung. Kalian tinggal nyebrang aja tuh, udah bisa milih mau yang apa aja, mau gorengan, mau makanan, mau lauk pauk, hingga minuman tersedia banyak banget pilihannya. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh lagi buat cari bahan buka puasa. Ternyata ngabuburit nggak melulu di pusat kota Tribuners. Ternyata di Taman Dirgantara kita juga bisa menghabiskan waktu dengan asyik dan menikmati waktu ngabuburit sampai waktu berbuka tiba. Dan tentunya kamu kesini bisa banget mengajak orang-orang tersayang bersama dengan anak-anak, dan bahkan kita bisa juga ya kayak wisata edukasi di sini. Karena di sini kamu datang cukup membawa uang parkir aja, alias di sini gak ada biaya tiket sama sekali. Jadi tempat ini rekomendasi banget buat kamu menghabiskan waktu dan juga ngabuburit. Sampai jumpa lagi di Ngabuburit Asyik selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bagaimana kabar Anda pada puasa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih terus konsisten dan istiqomah dalam beribadah. Nah Tribuners, Alhamdulillah hari ini saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya selama bulan suci Ramadan akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk kita perbincangkan bersama dalam menantikan waktu berbuka puasa. Dan tema kita pada hari ini merupakan cerdas beramal di era modern, dan tema ini akan kita bahas bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah baik dan juga tentunya masih istiqomah. Baik, nah kemudian tema kita merupakan cerdas beramal di era modern. Nah kita tahu bahwa untuk beramal mungkin di era sekarang ini Pak ada banyak caranya. Namun bagaimana kemudian kita untuk melakukan amal itu atau mendapatkan amal itu dengan tata cara yang benar sesuai dengan mungkin teknologi ataupun juga era modern yang kita jalani saat ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tentu ketika terdengar nama seorang raja, Raja Salman, atau jika seandainya Tribuners ya ditakdirkan oleh Allah menjadi Raja Salman, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Maka yang terlintas di pikiran kita adalah kekayaan yang mungkin tidak habis dengan 7 turunan. Seorang raja yang memiliki kekayaan. Akan tetapi tahukah kita bahwa ternyata Raja Salman ini itu termasuk tipe manusia yang cerdas beramal dengan fasilitas yang begitu megah, menjadi pelayan tamu Allah atau yang dikenal dengan istilah Al-Khadimul Haramain, pelayan tamu Allah di 2 tanah suci, yaitu tanah suci Mekah dengan adanya Baitullah dengan Madinah Al-Munawwarah, yang mana kita lihat jutaan manusia yang melakukan tawaf, yang melakukan umroh, yang melakukan sa'i dan sebagainya. Betapa besar pahala yang didapatkan hanya dengan membuat dan memfasilitasi umat manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah. Akan tetapi pahala yang didapatkan tentu cukup sangat besar dengan fasilitas ibadah yang telah dibangun. Inilah konsep cara cerdas beramal. Oleh sebab itu, ya, cerdas beramal ini di era modern itu diringkas supaya kita cepat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disingkat dengan istilah fast. Ya, fast ini cepat. Tapi bukan hanya cepat mendapatkan pahala, tapi ini merupakan singkatan dari F, itu adalah facility atau fasilitas. Tentunya siapa yang memfasilitasi orang melakukan ibadah kepada Allah, maka tentunya akan mendapatkan sejumlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan. Masjid merupakan sarana ibadah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan rumah Allah di muka bumi ini, maka akan dibangunkan istana di surga. Maka berapa jumlah orang yang melakukan ibadah solat di tempat itu, maka juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan amal jariyah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata bna Adam inqata amaluhu." Jikalau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Akan tetapi Rasul tidak mengatakan terputus pahalanya. Memang amal sudah tidak bisa dilakukan karena orangnya sudah meninggal dunia. Akan tetapi kiriman pahala, transferan pahala akan didapatkan. Maka tidak ditemukan ayat ataupun hadis yang mengatakan terputus pahalanya. Yang ada adalah terputus amalnya. Ada 3 golongan disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama, sedekatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini artinya ada investasi yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita bangun yang mana dimanfaatkan oleh orang banyak. Selama itu dimanfaatkan dalam kebaikan, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Dan inilah cara cerdas dalam beramal. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang membuat sumur. Ya, sumur ini merupakan ilustrasi. Mungkin saat sekarang ini itu bukan sumur, tapi ada ya perusahaan khusus yang mana mengalirkan air di rumah-rumah kita. Maka itu juga bagian dari ladang amal. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, man barang siapa yaghrisu gharsan, siapa yang menanam pohon, kemudian pohon ini berbuah, burung memakan buah tersebut kecuali baginya mendapatkan sedekah.
hewan saja yang memakan pohon tersebut, buah dari pohon tersebut, bagian dari sedekah. Bagaimana jikalau ada sesuatu yang kita lakukan yang memberikan manfaat bagi orang banyak? Jalanan yang kita bangun, yang kita fasilitasi, jembatan yang kita bangun, yang kita donasikan, selama itu dalam kebenaran dan kebaikan dan digunakan dalam kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariah. Al-Quran, mungkin kita tidak baca Al-Quran, akan tetapi kita mendonasikan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu selama dibaca, maka selama itu pula akan mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah F adalah facility. Kalau kita lihat sekarang betapa banyak rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiz, yang boleh jadi pemilik rumah tersebut bukan ahli Al-Quran, bukan hafiz Al-Quran, akan tetapi memfasilitasi untuk dihafalkan Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran. Yang kedua adalah A, fast, F, facility, A, ajarkan atau ajak. Maka ilmu yang kita ajarkan dalam disiplin ilmu apapun, selama kita ajarkan ilmu yang kita miliki, maka selama ilmu itu diamalkan dan difungsikan dalam kebaikan, maka insya Allah maka ilmu itu akan menjadi amal jariah. Di hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Au ilmun yuntafa'u bihi," atau ilmu yang bermanfaat dalam disiplin ilmu dan bidang apapun. Mungkin yang konten kreator mengajarkan ilmu, kemudian ilmu itu bisa diterapkan dalam kebaikan, maka selama diterapkan dalam kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariah. Kemudian yang ketiga, fas, S, itu adalah bagaimana menjadikan sarana ini dalam koridor kebaikan. Jadi termasuk juga ya menyiapkan kadar. Jadi S itu siapkan kadar. Makanya pada zaman Rasulullah SAW, sebelum meninggal Rasulullah itu sudah disiapkan yang dinamakan dengan khalifah. Setelah selesai khalifah itu disiapkan ulama. Jadi setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Oleh sebab itu, ketika kita tidak menyiapkan kadar terbaik untuk melanjutkan, maka sesungguhnya bisa terputus amal kebaikan. Makanya jangan takut. Terkadang ada orang takut, wah nanti jabatan saya ya diduduki oleh orang lain. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak menyiapkan baginya amal jariah. Justru dalam jabatan pasti setiap posisi akan ada masanya. Kalau bukan kita yang tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Nah, kalau kita meninggalkan dan kita sudah menyiapkan yang namanya kader, kita mempersiapkan dan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, maka sesungguhnya meskipun kita di usia pensiun, sudah meninggalkan tempat kerja, akan tetapi kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu dilanjutkan, maka itu bagian daripada amal jariah dan itu cerdas beramal di orang modern. Yang terakhir, yang disebut dengan teknologi. Manfaatkan teknologi. Sama sekarang ini secara konvensional itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi dengan dunia digital, mungkin ketika Pak Ustaz ceramah langsung di jamaah, mungkin yang mendengarkan hanya 10, 20, sampai 50 jamaah. Tapi ketika itu dikontenkan di dunia digital, barangkali satu kali ceramah itu bisa disaksikan ribuan bahkan jutaan. Itulah cara cerdas beramal di era digital. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebaikan yang kita lakukan seyogyanya bukan hanya manfaatnya di dunia, akan tetapi juga manfaat di akhirat dan bisa dikenang sebagai kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bukankah ketika kita berdoa, kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta bahagia dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan minta bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka. Coba kita lihat waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam.
24 jam bagi 3 itu 8 jam. Berarti jam kerja 8 jam. Kalau ada yang melewati 8 jam biasanya lembur. Ketika kita bekerja 8 jam, insya Allah yang kita minta di dunia, bahagia dunia, insya Allah kita akan dapatkan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana untuk mendapatkan 2/3 di akhirat. Sementara sholat yang dilakukan, ibadah yang dilakukan dari 24 jam, kemungkinan besar itu hanya 1 jam. Artinya, hanya 10% yang kita investasikan untuk 2/3 di akhirat. Maka bagaimana caranya supaya 10% ini kita tingkatkan menjadi 64% atau 2/3 di akhirat, yang kita minta bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka? Maka konsepnya adalah bagaimana kerja ibadah. Makanya inti daripada ibadah itu hanya 2. Yang pertama, niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, caranya yang tepat. Karena meskipun kita tulus, akan tetapi kalau caranya tidak tepat, maka belum termasuk kategori amal cerdas atau amal yang baik. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini bertemu dengan seorang nenek. Ketika bertemu dengan seorang nenek, terus dia tarik tangannya, karena dia lihat sepertinya nenek ini mau menyeberang di seberang jalan. Dia tarik tangannya dengan kencang, tapi ketika sampai di seberang jalan, justru pemuda ini ditegur dan dipukul sama si nenek tersebut. Pemuda mengatakan, wahai sang nenek, kenapa tidak berterima kasih? Justru harus berterima kasih. Saya berusaha untuk menyeberang di seberang jalan. Justru nenek itu mengatakan, sesungguhnya engkau salah anak muda. Dari tadi itu sebenarnya saya sudah menyeberang. Kenapa engkau kasih seberang saya lagi? Artinya niatnya tulus, tapi caranya yang tidak tepat. Oleh sebab itu, mari di era modern ini kita maksimalkan beramal. Karena fisik kita terbatas, akan tetapi jangan sampai amal kita terbatas. Jangan sampai pahala kita terbatas. Boleh jadi kita hanya duduk di rumah, akan tetapi pahala itu mengalir seperti halnya orang yang berinvestasi. Dan kita dianjurkan untuk berinvestasi dalam kebaikan dengan konsep fast. Apa itu fast? Yaitu dengan cepat. Yang pertama, fasilitas yang kita fasilitasi dalam kebaikan. Yang kedua, ajarkan atau ajak. Mari kita ajarkan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, siapkan kader. Karena segala sesuatu, jabatan pasti ada orangnya, setiap masa pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti ada masanya. Bagaimana kita meninggalkan tempat kerja kita, akan tetapi kebaikan yang kita tanamkan itu dilanjutkan orang-orang yang datang setelah kita. Dan yang terakhir adalah manfaatkan teknologi, karena sesungguhnya itulah ladang amal yang berjalan meskipun kita sudah meninggalkan alam dunia, karena ada istilah jejak digital kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi yang paling penting adalah tadi ada rumus yang diberikan oleh Pak Ustadz, yaitu fast ya Pak Ustadz ya. Kemudian juga dalam beramal ataupun juga kita dalam berbuat itu, yang penting pertama adalah niatnya yang baik dan juga caranya yang baik. Jangan sampai di era yang serba modern ini kita apa-apa serba di konten ya Pak Ustadz ya. Jangan sampai kita niatnya beramal ataupun juga bersedekah, tapi karena kontennya yang salah mungkin menimbulkan pamer, iri hati dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi bumerang bagi kita. Jadi semoga kita lebih bijak lagi dalam melakukan kebaikan, karena sekarang tantangannya begitu banyak Pak Ustadz ya. Media ini ataupun juga teknologi ini selain mempermudah, tapi juga satu sisi punya keburukan begitu. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya. Terima kasih Pak Ustadz ya sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan juga semoga kita dapat kembali bertemu dalam sesi lainnya, dan tentunya juga untuk memberikan berbagi banyak kebaikan dan juga kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
komitmen kita untuk berdakwah ini, niat kita itu diawali untuk menolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7 itu menyatakan, ya kan, intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah, belalah agama Allah ini, Allah akan membela kamu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Saya merasakan itu. Pertolongan Allah terhadap kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu terjadi ketika saya kuliah. Rasa-rasanya tidak mungkin saya bisa kuliah di Yogyakarta, tapi Allah menolong saya. Saya dapat beasiswa. Beasiswa di Jogja. 5,5 tahun saya tidak bayar uang kuliah, bahkan saya tinggal di tempat sekjen, ya, di mas sekjen. Ya, itu pertolongan Allah. Yakinlah kalau Allah sudah menolong kita, segala hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan yang kita hadapi itu akan dapat kita atasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas dimanapun berada, kali ini saya sedang berada dengan Buya Kijal Astri Tanjung. Yes. Yang mana kita di sini ya Tribunas, kita akan banyak berbincang Buya. Iya, siap. Seputar hal-hal yang perjalanan Buya ini Buya selama ini. Selama ini orang tahu ya Buya Kijal ini adalah putra daerah Pasaman nih. Ya, Air Bangis Pasaman Barat. Air Bangis Pasaman Barat itu. Ya. Jadi kita nanti akan mengupas-ngupas semuanya Buya. Buya sendiri adalah salah satu tokoh Muhammadiyah Sumbar Buya. Ya. Dan juga ketua harian Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan Tribunas, kita ketahui Masjid Taqwa Muhammadiyah ini sendiri berada di kawasan sekitar Pasaraya Kota Padang, yang mana kawasan ini adalah kawasan padat penduduk, juga kawasan perputaran ekonomi paling tinggi ya di Kota Padang Buya. Betul sekali. Jadi di sini kita sedikit banyak akan mengulas seputar Buya. Buya nanti bisa perkenalkan dulu Buya kepada Tribunas profil Buya dari ini Buya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kijal Astri Tanjung, ya, Ketua Masjid Taqwa ya Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, dan juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, dan juga Ketua Badan Pembina Pondok Pesantren Al Kausar Sari Lama 50 Kota, dan juga Wakil Ketua Pengurus Dewan Harian Daerah BPK 45 Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu Buya salah satu advokat senior juga ya Buya? Ya, saya juga advokat senior dan juga wakil ketua Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat ya. Ya. Dan juga itu Buya mantan akademisi. Iya, dosen, saya mantan dosen, mantan guru juga. Itu kampus mana aja Buya mengajar Buya? Saya lebih banyak di Taman Siswa ya, di Taman Siswa, dan juga pernah di SMK Muhammadiyah, dan juga mengajar di SMK Pertanian di Luar Menturun. Luar Menturun ya, ya, negeri ya. Ya. Tribunas, tadi kita sudah banyak sekali ya mengenal sosok Buya Kijal Astri Tanjung ini sendiri. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada Buya, awal mula Buya berdakwah Buya, sampai Buya sebagai ketua harian di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini Buya. Itu boleh diceritakan Buya? Ya, saya sebenarnya berdakwah ini mulai dilatih ya. Itu sebenarnya sejak mulai SD di sekolah, dan saya sudah ikut lomba pidato ya, tingkat SD dan juga tingkat SMP. Kemudian di SMA saya juga setelah waktu itu ketua OSIS, ikut juga lomba pidato antar sekolah ya, SMA negeri swasta dan juga madrasah aliyah negeri dan swasta di Masjid Raya Kampung Jawa Dalam ini. Jadi saya mewakili sekolah saya waktu itu, SMA Taman Siswa Padang, untuk ikut lomba pidato. Nah, yang sangat mengesan sekali ketika saya pulang kampung, baru kelas 2 SMA saya diminta untuk menjadi khatib
Khatib Bu Ya, khatib di Masjid Raya Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Sawan Barat. Ya, alhamdulillah lah pada waktu itu saya jadi khatib Masjid Raya dan orang banyak ucapkan selamat pada saya waktu itu. Mungkin ada senang atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi basic saya sebenarnya di sekolah agama dia nggak ada, tapi saya banyak belajar agama karena saya hobinya membaca dan menulis. Itu hobi saya. Baca Al-Quran itu boleh katakan tiap hari minimal 2 kali sehari lah ya, tertibkan. Jadi saya cuma tamat SD, SMP, kemudian SMA IPA, kemudian sarjana pendidikan fisika, sarjana hukum dan magister hukum. Magister hukum. Ya, tapi saya jujur mengatakan koleksi buku saya, ya baik saya ketika di Jogja aktif di pimpinan wilayah, ya Ikatan Pelajar Muhammadiyah Yogyakarta, Istimewa Yogyakarta. Saya banyak belajar agama itu. Agama ya, Bu ya? Dan saya tidak mendikotomi, membedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Bagi saya ilmu itu bermanfaat, ya saya pelajari itu. Jadi memang dari SMA Bu ya sudah ditunjuk ya Bu ya? Sudah, ya, Bu ya? sudah menyampaikan apalah, tabligh ya, menyampaikan ceramah tausiah. Kalau pulang kampung itu kan masjid banyak di kampung itu. Iya, Bu ya? Nah, maka kita tiap masjid itu diminta untuk memberikan ceramah di bulan suci Ramadan terutama itu. Jadi dari SMA sudah ya Bu ya? Itu apakah memang dari latar belakang keluarga Ibu ya sendiri yang membentuk karakter Bu ya sampai di sini atau kayak mana Bu ya? Pasti ya, itu pasti. Karakter itu memang dibangun dari keluarga. Saya jujur saya katakan, saya dari keluarga yang sangat Islami ya. Orang tua saya itu memang sangat mencintai masjid. Dia imam masjid di Masjid Raya, ya Air Bangis itu kan. Jadi sujud sajadah apapun beliau itu kadang jadi imam di situ. Walaupun dia tidak bersekolah tinggi, tapi kapasitas keimanan agamanya dan dia rajin mengikuti pengajian-pengajian ini, baik sama adiknya. Adiknya sendiri itu adalah buya besar juga di kampung, yaitu Buya Ahmad namanya, tamatan dari Candung juga, itu salah ya, Candung ya. Dan juga di Parabe juga dia ikut. Jadi dia itu banyak mengaji sama adiknya juga, sering diskusi. Dan adiknya ini sering ke rumah kami tiap pagi itu kadang. Iya, minum kopi disediakan oleh emak saya kan. Itu diskusi terus persoalan agama. Bapak saya ibu saya, emak saya itu justru guru agamanya, termasuk guru besar juga dia Bang Isen, namanya Buya Madinin Muhammad. Itu tiap mengaji terus ibu saya itu, emak saya itu dengan Buya Madinin itu. Kadang ada perbedaan materi kaji lah itu kan. Itu. Jadi diskusi. Diskusi. Itu apakah yang turun ke dakwah itu hanya Buya, anak orang tua? Oh enggak. Kakak saya sebenarnya juga sangat memotivasi saya, sangat mendorong saya. Yang ngajak saya aktif di IPM Kota Padang itu, saya kan sekolahnya di SMA Taman Siswa. Iya, ya. Tapi dia yang ngajak saya menjadi pengurus IPM Kota Padang, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Padang. Nah, mulai itulah saya aktif. Termasuk di Jogja, saya juga dimotivasi supaya saya ke Muhammadiyah, ke pusat untuk aktif di Ortom, ya, Ortom, Organisasi Otonom Muhammadiyah. Nah, pulang pun saya dari Jogja, dia minta saya masuk di pengurus Pemuda Muhammadiyah. Sampailah 4 periode saya di Pemuda Muhammadiyah itu. Nah, wakil ketua terakhir dan kemudian jadi ketua. Jadi ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Itu tahun berapa tuh, ya? Itu tahun 98 sampai 2002. 2002. Iya, 98 mulainya. Jadi Buya memang proses dari bawah ya? Dari bawah kita memang dari bawah. Ya. Jadi peran kakak Buya ini sangat membentuk sebagai saat ini di Muhammadiyah ya, karakter Muhammadiyah. Saya rasa kakak saya itu perlu kita teladani. Dia seorang organisatoris dan juga pernah juga jadi ketua pengurus masjid ini. Ini fotonya ada itu yang baju biru itu. Itu namanya Buya? Haji Sahruji Tanjung ya, Haji Sahruji Tanjung. Dan beliau pernah di DPRD Provinsi dan juga pernah di MPR dan DPR RI. Beliau itu memang sangat memberikan tauladan, memberikan motivasi kepada adik-adiknya untuk melakukan pergerakan lah ya, pergerakan di Muhammadiyah ini, gerakan amar ma'ruf nahi munkar, tajdid ini. Dan itu pun ketika dia masih kuliah di IAIN waktu itu, dia sudah pulang itu tetap ya darahnya itu darah Muhammadiyah itu. Pemuda-pemuda sana itu ya mulai dari lagu, didikan subuh, apapun diajarkan ke kita itu loh. Jadi semangat juang dia itu yang mungkin
mengalir juga kayak kita itu kan. Nah, jiwa keorganisasiannya itu. Termasuk adik saya yang putri tamat PGA di Gunung Pengilun kan. Nah, itu juga dakwah terus dia itu di Asia. Kakak saya juga, kakak saya yang di atas saya betul itu pengurus Asia. Iya, pengurus Asia di kampung itu kan. Jadi artinya Buya berapa saudara? Jadi Saya sebenarnya 6 bersaudara, tinggal 5. Yang tua kakak saya itu baru meninggal kemarin, dah meninggal dia. Jadi tinggal 2, kakak saya yang laki-laki 1 lagi jadi datuk di sana. Jadi datuk suku Tanjung, Datuk Raja Ahmad ya. Saya dulu ditawari juga jadi datuk udah berapa kali, tapi saya karena berada di Padang, saya nggak mau, karena prinsip saya gini, untuk apa kita memangku sebuah jabatan kalau kita tidak melakukan ya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Amanah itu kan diminta pertanggungjawabannya. Jadi memang banyak perjalanan Buya. Buya ini sendiri dikenal orang sebagai mubalik nih Buya. Di balik mubalik nih, bagi apa Buya dikenal masyarakat luas ini Buya? Ya mungkin orang pernah kenal saya juga di partai politik ya. Karena bagaimanapun saya cukup pendiri, inisiator PAN Sumatera Barat salah seorang, dan juga pernah jadi wakil ketua 2 periode, dan juga pernah jadi ketua ya, DPW PAN Sumatera Barat gitu kan. Jadi artinya Buya aktif juga di politik gitu. Oh, saya aktif, pernah calon wakil gubernur juga saya. Pernah ya waktu pemilihan langsung ya. Itu tahun berapa? Bukan waktu pemilihan perwakilan dewan ya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2002 kalau tidak salah. Ya. Jadi inisiator pendirian DPW PAN Sumbar ini Buya salah satunya. Ya, saya masuk salah seorang ya. Jadi sempat jadi wakil dan jadi ketua puncak. Iya, pernah jadi ketua DPW PAN Sumatera Barat. Betul. Ya di Tribunas kita tahu ya Buya ini di selain membalik di belakangnya juga aktif sebagai politikus. Nah, begitu juga ketika di mahasiswa ya. Saya di samping IPM-DIY itu, saya aktif di kampus. Saya ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan mahasiswa kita pada waktu itu sana sangat banyak sekali ya. Jumlahnya puluhan ribu kan. Nah, saya juga sebagai anggota resimen mahasiswa Mahakarta. Tahun 83 saya jadi anggota resimen di bawah Gombong. Juga jalan kaki saya dari Gombong ke Jogja 126 kilo. Pakai ransel, pakai senjata jeren lah kan. Karir saya di resimen itu mulai dari staf 7 ya Libang, kemudian staf 4 Umas, dan kemudian staf 2 operasional, dan kemudian wakil komandan batalion. Dan juga terakhir saya jadi komandan batalion. Ya, batalion membawahi 14 perguruan tinggi swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Sempat latihan tembak mahir saya di Bandung tahun 83, dan juga latihan tembak mahir di Magelang. Jadi prepaid tembak mahir saya itu ada senjata genggam, ada senjata laras panjang itu loh. Itu. Buya, ini tadi Buya sudah menyampaikan juga latar belakang keluarga Buya ya, yang bentuk Buya. Untuk yang memutuskan Buya berdakwah ini sendiri, apakah arahan dari orang tua atau niat hati Buya sendiri Buya? Sebenarnya janji saya sih sama orang tua saya jujur saya katakan. Kalau ditanya soal ini saya agak apa ya. Iya, sebenarnya orang tua saya itu dia menginginkan saya untuk masuk sekolah agama sih. Karena semua anak-anaknya sekolah agama. Tapi saya waktu itu memilih untuk masuk SMP. Dan orang tua saya mengatakan, nggak usah aja lah sekolah daripada masuk SMP. Begitu katanya. Karena waktu itu kan kita celana pendek kan. Iya, SMP celana pendek. Untunglah kakak saya ini meyakinkan orang tua saya. Sebenarnya apa yang terselip di dalam orang tua kita tuh menyuruh kita sekolah agama. Dia sampaikan ke kakak saya ingin Jal Atri itu nanti sama dengan kakaknya, bisa berdakwah, menyampaikan ya salah agama Islam ya. Nah, kalau SMP apa pelajarannya kan? Nah, waktu itulah saya dipanggil oleh kakak saya. Sebenarnya diinginkan Bapak, kamu ini seperti ini. Ya kalau gitu nggak apa-apa, saya berjanji. Saat beri kesempatan saya sekolah SMP, saya akan belajar agama. Iya, insya Allah nanti di SMA saya sudah bisa melaksanakan itu. Itu janji saya. Ya. Maka ketika pulang kampung, saya diberi kesempatan khutbah Masjid Raya itu, orang tua saya sangat senang sekali itu. Oh, senangnya luar biasa. Jadi, terobat itu kan. Sejak remaja Buya sudah itu Buya? Iya, sudah. Kita sangat aktif. Waktu tinggal di Bero, saya juga pengurus wirid remaja. Iya, di Masjid Bero ya. Ya, Syariatul Ihsan Bero. Ya, saya pengurus di situ karena tinggal dekat situ saya.
waktu sekolah SMA itu. Jadi Buya memang tidak ada latar belakang pesantren? Saya tidak ada latar belakang pesantren, tapi saya jujur, saya hampir tiap hari itu belajar agama. Dari buku-buku? Dari buku-buku, dari Al-Quran. Saya tiap hari tidak pernah tidak baca Al-Quran itu. Insya Allah. Buya, tadi Buya sempat menyinggung peran kakak ya, dan orang tua dan keluarga ya. Iya. Yang bentuk pribadi spiritual Buya memang keluarga itu, Buya? Iya, keluarga. Jadi peran keluarga itu dari apa ya? Pendidikan agama itu memang peran utama. Makanya pendidikan keluarga itu yang pertama itu adalah pendidikan keluarga, yaitu menanamkan nilai-nilai agama, adat istiadat itu memang di rumah tangga. Itu makanya ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau bicara tentang api neraka tentu bicara tentang agama. Agama ya, ya. Nah, itu. Jadi tidak ada pada mata pelajaran umum itu bicara soal neraka itu kan. Nah, tidak ada di fisika, tidak ada juga di kimia, tidak ada juga apa kan. Nah, makanya agama. Jadi basic keluarga itu sangat penting, menanamkan nilai agama. Kalau nanti orang tua hanya menyerahkan pendidikan agama anaknya pada sekolah saja, saya rasa rugilah orang tua itu kan. Nanti tidak memadai ilmu agama anaknya itu. Jadi sangat panjang juga perjalanan Buya ya dalam hal itu Buya. Selain itu dalam hal apa namanya berdakwah ini sendiri, hal yang sangat sulit bagi Buya di awal berdakwah seperti apa Buya? Sebenarnya saya kesulitan di dakwah itu ada sedikit saja, makanya saya banyak mempelajari bahasa Al-Quran itu. Kalau untuk wawasan keilmuan insya Allah saya bisa ya, karena basic saya di samping eksak ya, dan juga sosial, hukum kan, pendidikan juga saya kan. Nah, jadi inilah saya akan lebih mendalami pendidikan agama ini dari segi bahasanya. Nah, karena di Sumatera Barat ini kan bahasa syar'i itu kan bahasa Arab. Dan kalau kita bicara nanti persoalan nilai-nilai keminangkabauan, tentu bahasa Minang ada istiadat. Nah, kita kan sudah ditakdirkan ini menjadi bangsa ya, suku bangsa Minangkabau. Sumatera Barat ini suku bangsa kan cuma dua, suku bangsa Minangkabau dan suku bangsa Mentawai. Nah, selaku suku bangsa Minangkabau, kita memiliki sebuah filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dan filosofi ini sudah diakui secara regulasi kebijakan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1922. Pada pasal 5C itu sangat dijelas di situ, keistimewaan Sumatera Barat itu memiliki filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Itu. Buya, ini sedikit lagi nih yang juga menyinggung. Yang hal yang sangat merubah Buya, membentuk karakter Buya seperti ini, seperti apa Buya? Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners Buya. Saya karakter kepribadian saya ini sebenarnya dibentuk oleh keluarga saya sendiri. Orang tua saya itu orang yang sangat apa ya, sangat jujur, sangat disiplin, kerja keras. Dia seorang petani cuma, tapi ibadah ini betul dia jaga betul ini. Bangun subuhnya ke masjidnya kan, pulang dia untuk membangunkan saya itu dia tidak pernah menyuruh saya sholat, tidak. Tapi dia ngaji dekat saya pulang subuh itu. Kalau juga tidak bisa saya bangun subuh itu karena mengaji beliau, jendela tempat kamar saya dibuka sendiri itu. Ini udah terang ini. Ya, begitu cara dia didiknya itu dengan cara halus. Tidak pernah dia sedikit kekerasan ngajar kita, nggak pernah. Dia dengan santun mengapakan anak-anaknya itu, termasuk mengaji juga begitu. Nyuruh kita mengaji sudah maghrib itu. Dulu kan ngaji pakai lampu togo ya. Nah itu. Saya pulang mengaji itu biar tahu Ananda ya. Saya kerja di pantai dulu di pasir itu kan. Nah, ya di air bangis itu saya kerja. Ya di pelelangan ikan itu kerja tempat mama. Ya mulai membalah ikan, mencabut isang ikan, mengasin ikan, membasuh, menjemur, kemudian kering menyusun untuk dijual ke Padang. Itu pekerjaan saya. Kelas 4 SD saya sudah bisa membeli sepeda ponding RRT itu. Kelas 4 SD. Karena saya digaji oleh mama saya itu untuk kerjaan.
Kalau Buya kecil itu situasi kehidupan Buya bagaimana Buya? Apakah Ya saya memang terpengaruh oleh kerja keras orang tua saya. orang tua Buya? Jatuh kecil itu waktu SD itu sampai SMP, saya sudah bersawah sendiri saya. Bersawah, Buya? Bersawah sendiri. Dikasih oleh orang tua saya tuh, garap sama kamu tuh sawah itu. Ya. Saya menabih sendiri, saya tanam sendiri, saya panen sendiri. Kebun juga saya berkebun cengkeh sendiri saya. Cengkeh sendiri saya. Cuma pas saya mau sekolah ke Padang, cengkeh waktu itu jatuh harganya. Jatuh harganya, akhirnya saya pun tidak memikirkan itu lagi. Saya pikir sibuk dengan pendidikan aja lagi kan. Jadi kalau soal bertani, saya bersawah, saya beladang, ya, kebun durian kita, kebun rambutan kita, kebun apalah muda ya, mentimun, cabai, semua kita lakukan. Kebun jari yang bertonton itu, jari yang kita itu, dan juga buah tap ini. Wah itu puasa itu sangat laris sekali itu. Oh itu pusatnya tempat kita itu di Air Bangis. Ya itulah pekerjaan kita. Jadi kita terpengaruh dengan kerja keras orang tua itu yang membuat kita apa? Mendorong kita untuk. Nah sampai saat ini itu pula yang mendorong kita tidak berhenti bekerja itu loh. Lihat di organisasi ini. Aktif ya. Iya. Kejar ke sana, kejar ke sini, kejar sini. Kadang sudah sidang harus ke sana. Nggak pulang kita, kalau udah pergi ke rumah tuh malam aja pulangnya lagi. Iya. Jadi memang mewakafkan diri. Iya, seperti itu yang maksimalkan. Karena ada merasa berdosa kita punya sebuah jabatan, kita tidak melaksanakan tugas itu. Ya. Iya, itu. Buya, saat ini umur sudah 66 tahun ya, Buya? Iya, betul. Buya, dari 66 tahun ini sendiri Buya pernah merasa nggak? Secara langsung Buya merasa Allah pernah menegur dalam perjalanan Buya ini sendiri agar Buya lebih itu. Yang saya rasakan selama umur 26 ini memang kaki saya itu kurang dapat menyeimbangkan posisi badan saya itu loh. Entah karena berat badan. Kalau sakit-sakit lain salah saya nggak ada. Cuma kaki saya ini sering kesemutan. Kesemutan. Iya itu. Jadi kadang harus dipoles dulu dengan minyak atau apa menstabilkan. Nah, ada dokter menyarankan supaya saya mengurangi berat badan gitu kan. Nah, tapi kalau soal selera makan, soal semangat, itu masih kuat. Cuma kaki itu aja yang jadi masalah. Ya, saya rasa memang kata orang penuaan itu dimulai dari kaki. Makanya kita terima saja. Tapi tetap kita memelihara dan menjaga kesehatan kaki kita itu dengan mengobat. Kadang kita terapi, itu kan, kita lakukan. Kadang obat minum, itu kan. Nah, itu. Buya, terkait peralihan Buya dari ke Mubalik ini sendiri, apakah ada pernah orang dekat Buya atau teman-teman Buya menentang, mengarahkan Buya fokus kepada akademisi atau jenisnya? Dan kenapa juga Buya memilih Muhammadiyah sebagai wadah? Karena kita ketahui bukan hanya Muhammadiyah ya, NU juga ada dan ormas Islam lain juga. Ya saya memang dari awal memang di Muhammadiyah, tidak pernah organisasi lain kan. Jadinya sejak mulai kita start tuh memang di Muhammadiyah. Tentang materi dakwah saya itu memang mungkin agak komprehensif ya. Ya, tidak hanya persoalan, kadang saya bicara soal akidah, kadang saya soal ibadah juga, kadang saya bicara soal pentingnya ilmu, ya, pentingnya penegakan hukum, pentingnya nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Makanya mungkin wawasan saya seperti itu. Dan tiap hari saya menulis kalau enggak 2, 1 sehari ada tulisan saya. Ada tulisan saya. Nah, hari ini 2 nih tulisan saya, termasuk ke Prabowo kan. Tentang baginda Aziz Khan ini, karena sudah cukup lama kan. Nah, jasa beliau sudah luar biasa itu. Nah, kalau untuk peralihan Buya ke Mubalik ini adakah yang menentang Buya? Apakah ada orang dekat Buya menyuruh fokus saja sebagai advokat atau fokus saja sebagai akademisi? Sampai sekarang belum ada orang yang melarang saya untuk berdakwah ya. Dan kalau ada orang yang melarang saya berdakwah, saya rasa dia sesat. Sesat dia kalau dia melarang saya berdakwah. Berhentilah berdakwah, tidak usahlah khotbah, tidak usahlah sebagai mubalik, kan sudah ada gawainya sebagai tenaga profesional, sebagai advokat. Advokat itu sebenarnya kita kan berdakwah juga, menegakkan hukum kan, memperjuangkan hak-hak publik. Kadang masyarakat yang tidak mampu, dia ingin memperjuangkan hak dia untuk mengontrak advokat, uang nggak ada, itu kita bantu. Saya sering membantu klien saya, ya kadang 2 juta, kadang 3 juta, pakai uang saya aja dulu itu. Iya, kalau kalah dia ya udah, saya kalau kalah ya sudah, habislah uang saya. Tapi nanti kalau dia menang ya dibalikkan uangnya, gitu aja.
Tapi dia puas, rasa kita udah memperjuangkan hak-hak dia, itu kan. Nah, itu. Kadang ada advokat yang saya bina juga, heran dia kok mau meminjamkan uangnya sama klien. Ya, itulah salah satu kewajiban kita di dalam penegakan hukum itu, memperjuangkan hak rakyat, gitu kan. Jadi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, itu biasa itu. Biasa. Iya, sama juga dengan mubalik kita ini. Kalau dibayar transportasi itu alhamdulillah, kalau enggak apa-apa juga. Di Masjid Taqwa ini juga seperti itu. Zuhur mubaliknya dibayar, asar tidak. Nah, Tidak, Bu ya. Iya. Kalau untuk ini Bu ya, ini Buya termasuk orang yang sangat sibuk juga ya, aktivitas Bu ya. Pengorbanan terbesar bagi Buya seperti apa Bu ya? Apakah ada yang dikorbankan kayak waktu sama keluarga dan anak ini Bu ya khususnya? Itu seperti apa Bu? Saya sangat bangga dengan keluarga saya, istri saya sangat memahami kesibukan saya. Mungkin karena istri saya ini kan juga bapaknya orang organisasi juga ya, pernah juga di DPRD di Sijunjung ya, pernah ketua Elkam juga, pernah juga di KNPI. Jadi kan kakaknya juga orang organisatoris lah ya. Nah, jadi dia memahami tentang saya, dan dia memang orangnya sangat sangat memperhatikan kepentingan saya. Untuk tugas-tugas saya itu dia selalu tanya, besok apa kegiatan gini-gini. Termasuk pakaian saya itu ditanya, besok apa. Begitu luar biasanya kalau istri saya tuh. Dukungannya luar biasa, dan juga dukungan dari anak-anak. Tak satu pun anak-anak itu yang melarang saya untuk berdakwah, ya tidak ada satupun. Yang dia larang di usia saya yang seperti ini, dia melarang saya udah berhentilah untuk kegiatan politik praktis. Nah, jadi bukan berarti di politik saya tidak mengikuti perkembangan. Saya ikuti perkembangan, head politik itu penting, tapi keluarga saya melarang saya untuk aktif di politik praktis. Menjadi pengurus partai, menjadi calon, ini sebagainya, itu memang saya dilarang udah. Dilarang, Bu ya. Nah, fokuslah ke Muhammadiyah, fokuslah ke taman siswa, kegiatan sosial lainnya gitu. Jadi Buya tadi sempat menyinggung ya di awal ceramah Buya itu di SMA di salah satu masjid. Masjid Raya, masjid terbesar di kampung saya. Kampung Buya. Itu ceramah Buya seperti apa yang Buya sampaikan itu? Waktu itu saya menyampaikan tentang nilai-nilai keislaman dan Pancasila waktu itu. Jadi pentingnya tauhid, pentingnya kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu tidak boleh ditempatkan di bawah nilai materi. Jadi mari kita menghargai kemanusiaan itu di atas nilai materi. Jangan sampai karena materi kita mengabaikan kawan, mengabaikan keluarga, ya kan? Nah, kemanusiaan itu ditempatkan di bawah nilai Tuhan. Nilai Tuhan. Nah, itu yang penting. Makanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya sifat manusia, ya, kemanusiaan itu kan melekat sifat-sifat manusia di situ. Ya, jadi esensi manusia itu sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah, itu harus ditempatkan dengan posisi yang terhormat, ya, jangan ditaruh di bawah nilai materi itu. Buya, ini awal-awal ceramahnya juga di SMA. Apakah ini pernah diremehkan, Buya? Mungkin ada orang di belakang saya dia ngomong mungkin kajinya kurang dalam dan sebagainya. Itu biasa itu kan. Ada yang tapi itu tantangan bagi kita. Kalau ada orang mengatakan kaji kita tuh kurang dalam, ya, itu biasa. Kita pun juga tidak butuh sanjungan orang dalam berdakwah itu kan. Tapi bila orang memerlukan kita, jangan sampai kita tidak memenuhi gitu loh. Buya, kalau perjalanan panjang Buya dari 66 tahun ini Buya, tantangan terbesar berdakwah di Padang Sumbar secara luas ini seperti apa Buya? Mungkin bisa diceritakan Buya agar bisa jadi inspirasi juga bagi anak-anak muda saat ini Buya. Tantangan dalam berdakwah itu, kalau untuk sekarang kan kita harus menguasai media ya, menguasai media, teknologi, termasuk digital, gitu kan. Nah, bagaimana materi-materi kita itu tidak hanya sekedar disampaikan di masjid saja, sehingga jamaah yang hadir saja yang menikmati. Nah, makanya masjid digital itulah yang kita galakkan sekarang. Masjid Taqwa ini salah satu masjid digitalisasi ya, digitalisasi masjid yang kita lakukan. Maka semua materi-materi ceramah kita ini selalu direkam ini, ya, kemudian disebarluaskan pada media sosial yang ada. Ini salah satu tantangan
Dan kemudian sebagai mubaligh kita harus banyak membaca yang tersirat dan tersurat, kan? Tersirat juga harus kita baca, tersurat, bahkan yang tersuruh pun harus kita baca. Nah, sehingga materi kita itu menjadi materi yang mengena di hati jamaah kita. Ya, dan ceramah itu tidak perlu lama-lama sebenarnya, paling lama 20 menit cukup, tapi penting inti sari dari materi yang kita dapatkan sampai. Pesan yang kita sampaikan itu nyampe. Karena bagaimanapun dakwah itu antara komunikator kita, pendakwah, dengan komunikan. Komunikan adalah jamaah yang mendengar, dan kemudian informasi. Nah, ini penting. Jadi komunikator, komunikan, pesan yang disampaikan, nah, itu harus dikemas dengan baik. Kemudian media. Nah, media, sebagus apapun pesan yang kita sampaikan, kalau tidak disebarkan oleh media, ya kan, itu tidak akan efektif, ya, efektif. Dan jangkauannya itu terbatas kalau hanya didengar oleh yang adil saja. Makanya media ini penting, dakwah di media ini penting. Maka juru dakwah harus berteman dengan orang-orang media, supaya bisa disebarkan materi kita itu. Nah, akhirnya nanti kita akan tahu dampak dari materi kita ini apa. Bisa diukur nanti, itu kan bisa dinilai bagaimana tanggapan orang terhadap materi kita di media, kan bisa dilihat. Nah, itu makanya. Buya, ini juga panjang juga Buya mengenai materi-materi dakwah. Apakah Buya pernah terpikir nggak Buya ingin berhenti berdakwah ini Buya? Wah, sampai sekarang belum saya memikirkan dakwah. Justru saya sekarang ingin melakukan revitalisasi penguatan dakwah saya. Apakah itu dakwah bil hal maupun dakwah bil lisan, apakah itu dakwah melalui digital, dakwah komunitas, dan juga dakwah kultural. Nah, itu harus kita masuki semua. Jadi justru kita tidak boleh berhenti berdakwah itu. Berdakwah itu berhentinya kita udah mati aja gitu kan, karena kita mengajarkan ilmu pada orang lain. Nah, kalau momen yang paling mengharukan dalam berdakwah itu seperti apa yang pernah Buya rasakan Buya sepanjang perjalanan Buya ke daerah-daerah memberikan dakwah ini Buya? Ya, kita haru sambutan dari masyarakat. Misalnya kita ada pengajian bulanan, ya, bulanan Muhammadiyah di kabupaten kota itu umumnya kan ribuan juga yang hadir kan di masjid-masjid itu. Mereka itu mendengarkan materi kita itu dan juga menyerap apa yang kita sampaikan. Dan juga ada saatnya juga kita berdakwah di tempat-tempat yang sepi, tidak banyak orang. Karena saya juga pernah menjadi ketua, ya, lembaga pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah. Jadi saya juga ke cabang-cabang dan ranting itu. Iya, 2,5 tahun saya berangkat sudah Jumat ini sore, nanti pulangnya Ahad malam. Bisa perjalanan itu 3 titik sampai 4 titik itu. Ya, kita bermalamnya di rumah ketua ranting, ketua cabang. Ya, dan kita tidak merepotkan apa di kamar di apa saja cukup kok, di ruang tamu aja. Dimintakan tikar, ya kita tidur di situ. Buya, tadi Buya sempat menyinggung terkait dakwah saat ini Buya. Seperti Masjid Muhammadiyah Takwa di Pasaraya ini sudah mulai digitalisasi Buya. Ya, betul. Apakah perlu dakwah ini menyesuaikan juga Buya di tengah media sosial, gencar media sosial Buya? Itu menurut Buya seperti apa Buya? Iya, jadi kita kan fakta, ya, fakta menunjukkan Masjid Takwa ini kan tidak seperti dulu jemaahnya. Iya Buya. Kalau dulu Jumat itu penuh sesak sampai di lantai 3. Nah, di lantai 3 itu orang juga penuh. Nah, sekarang lantai 2 saja, ya kan? Ya. Nah, makanya melalui media inilah kita sebar. Karena masjid makin bertambah juga kan. Nah, jadi jangkauan dengan media ini kan jauh lebih lebih banyak dibanding mereka yang datang di sini. Nah, namun demikian, bagaimana kita menggunakan teknologi digital ini dengan sebaik-baiknya untuk mengemas materi-materi yang mungkin bermanfaat, ya, bagi masyarakat, dan itu bisa didengar, ya, dan bisa dibaca oleh masyarakat kita itu. Ya, Buya. Ini juga Tribuners, kita sangat panjang, ya, membahas dari Buya Kijal Aster Tanjung, perjalanan dari bawah, bagaimana dia membentuk karakter dia dari bawah, memang dari bawah tanpa ada
dukungan manapun Buya, Iya. memang dari bawah kok prosesnya. Dan dari mimbar juga Buya sampai saat ini membantu masyarakat Buya. Buya, kita sudah masuk di titik akhir Buya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada generasi muda Buya, agar generasi muda ini bisa mengikuti cara Buya berdakwah ini. Ya, jadi komitmen kita untuk berdakwah ini, niat kita itu diawali untuk menolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7 itu menyatakan, ya kan, intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah, belalah agama Allah ini, Allah akan membela kamu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Saya merasakan itu. Pertolongan Allah terhadap kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu terjadi ketika saya kuliah. Rasa-rasanya tidak mungkin saya bisa kuliah di Yogyakarta, tapi Allah menolong saya. Saya dapat beasiswa. Beasiswa di Jogja. 5,5 tahun saya. Tidak bayar uang kuliah. Bahkan saya tinggal di tempat sekjen, ya, di Mas Sekjen. Ya. Itu pertolongan Allah. Yang kedua juga begitu saya kuliah juga sarjana hukum tidak bayarkan kuliah. Di kuliah di UNAN S2 saya juga tidak bayar kuliah, beasiswa saya. Iya, jadi memang pertolongan Allah itu sangat banyak pada saya. Orang tidak akan mungkin berpikir, saya tidak pegawai negeri, ya kan, hanya guru yayasan, ya kan, dosen yayasan, ya kan. Tapi bisa bekerja, berdakwah seperti orang yang memiliki yang lain itu, yang sama itu kan. Jadi pertolongan Allah itu memang selalu kita minta di dalam kita bekerja. Yakinlah kalau Allah sudah menolong kita, segala hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan yang kita hadapi itu akan dapat kita atasi. Ini sangat banyak pelajaran yang kita dapat Tribunas. Tribunas, saya Muhammad Afdallah Prianto dan bersama Buya Jalal Tanjung, kita undur diri ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, saya ini kebetulan waktu dulu itu Konghucu. Konghucu ya, pun belum agama tapi masih kepercayaan. Saya ini tidak terwakilkan Pak Yon gitu. Nah, yang namanya manusia walaupun kecil berpikir, mana ya? Dah, tak datangi guru. Bu, ya, Nak Rusli, kenapa? Boleh nggak saya minta izin? Minta izin apa? Dia bilang gitu. Saya minta izin untuk ikut kelas ibu. Loh, Nak Rusli kan agama Konghucu, ini Islam loh, dia bilang gitu. Benar. Cuma kan Konghucu nilainya dari mana, Bu? Saya bilang gitu. Nah, sejak itu saya bergabunglah di kelas belajar agama Islam. Alhamdulillah, nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Saya punya nilai 8, Pak. Bahkan mungkin yang Islam ada yang lebih rendah. Ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Nah, disitulah saya tidak tahu. Rupanya itu adalah awal dari nasib saya di kemudian hari. Ini saya bukan dalam artian tidak mengatakan agama saya atau kepercayaan saya yang ini kurang baik atau tidak. Saya hanya menceritakan perkembangan saya punya spiritual gitu. Pengalaman lah Pak ya. Betul gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunar, apa kabarnya dimanapun kalian berada, masih dalam program bincang-bincang tentang perjalanan para da'i di Indonesia. Kali ini dari Jambi kita akan ngobrol, berbincang dengan salah satu da'i di kota Jambi, yaitu Pak Rusli. Pak Rusli, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di Ramadan kali ini gimana Pak? Insya Allah lebih steady ya, insya Allah. Steady gitu. ya? Iya. Ada aktivitas yang mungkin sedang Bapak lakukan? Aktivitas biasa saya, karena profesi saya kan petani Pak. Petani ya? Ya. Profesi ininya ya Pak? Ya, profesi petani. Jadi banyak juga waktu senggang kalau petani. Petani itu kalau di lahan. Di lahan, gitu, ya. Tapi kalau pulang ke kota ya begini. Ya, siap. Pak, mungkin untuk awal kita bisa cerita dulu nih Pak, bagaimana perjalanan Bapak
sampai detik ini menemukan iman, menemukan Islam, hingga sekarang fokus berdakwah di Provinsi Jambi ini, Pak? Jadi alhamdulillah Pak Yon, enggak. Awal-awal saya diketemukan dengan Islam itu berawal dari saya masih kecil ya. Waktu itu saya SD di sekolah dasar. Jadi di sekolah dasar itu kan saya di SD Impres dulu. SD Impres, SD Negeri nomor 53 yang ada di kampung saya di daerah Sukakarya sini. Sukakarya, Kota Jambi ya Pak ya? Sukakarya, Kota Jambi. Kota Jambi. Di mana saya dilahirkan di 50 tahun yang lalu. Ya. Nah, saya waktu itu sekolah di SD, waktu itu di SD itu pelajaran agama. Oke. Itu kalau misalnya agama Islam, belajarnya di kelas. Di kelas. Jadi ada guru agamanya, belajarnya di kelas. Sedangkan untuk agama lain, waktu itu seperti ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen. Mereka bebas untuk katakanlah belajarnya sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau Buddha di wihara, ada kalau Kristennya di gereja, dan Hindu di pura ya. Pura. Pura. Nah, saya ini kebetulan waktu dulu itu Konghucu. Waktu itu belum ada jadi agama Konghucu ya Pak? pun belum agama, tapi masih kepercayaan. Saya ini tidak terwakilkan Pak Yon gitu. Jadi si kecil ini, saya ini waktu itu bingung, waduh, gimana ya saya mau dapatkan nilai agama itu? Nah, yang namanya manusia walaupun kecil berpikir, mana ya? Dah, tak datangi guru. Bu, ya, Nak Rusli, kenapa? Boleh nggak saya minta izin? Minta izin apa? Dia bilang gitu. Saya minta izin untuk ikut kelas ibu. Loh, Nak Rusli kan agama Konghucu, ini Islam loh, dia bilang gitu. Benar. Cuma kan Konghucu nilainya dari mana, Bu? Saya bilang gitu. Enggak. Ya, sebetulnya betul, Konghucu itu di kelenteng. Enggak di kelenteng ibadahnya, dan itu kan di kelenteng tidak ada semacam pendidikan yang reguler begitu. Betul. Hanya di kelenteng itu pada saat sembahyang tapi nggak ada tempat ngambil nilai atau mana gitu. Di situ saya sampaikan. Dan alhamdulillah ibu gurunya sangat mengerti dan welcome sekali. Benar kamu mau? Benar, saya bilang gitu. Itu kelas berapa dulu Pak? Kelas 1 Pak. Kelas 1 Pak? Kelas 1 Pak. Kelas 1. Jadi awal betul saya. Nah, jadi saya diyakinkan sama ini, benar Bu. Saya bilang gitu. Oke, boleh, dia bilang gitu. Nah, sejak itu saya bergabunglah di kelas belajar agama Islam. Nah, di sana saya belajar sebagaimana anak-anak yang beragama Islam. Cuma ibunya luar biasa toleransinya. Khusus baca Al-Quran, sama sholat, baca doa, itu saya kena dispensasi, dapat dispensasi. Tapi dapat nilai tetap Pak? Dapat. Itu tidak masuk dalam pengurangan nilai. Iya. Jadi dispensasi. Tetapi justru itu yang saya sesalkan setelah di kemudian hari. Kenapa nggak ikut belajar ya Pak? Iya, saya terlambat. Cara baca Qur'annya terlambat, berdoanya juga ini gitu. Jadi saya belajar sejarahnya. Ada sejarah Nabi dan Rasul, sejarah daripada turunnya Al-Quran, perang-perang dalam Islam, terus cara-cara syariat, itu saya belajar semua. Ambil air wudhu gimana, terus niat misalnya orang-orang katakanlah mandi wajib atau mandi junub itu gimana, saya pelajarin semua. Nah, jadi dari saya pelajarin itu, kalau misalnya ada ujian, saya dikasih yang ujian khusus gitu. Tentang sejarah-sejarah itu. Alhamdulillah, nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Saya punya nilai 8, Pak. Bahkan mungkin yang Islam ada yang lebih rendah. Ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Nah, disitulah saya tidak tahu. Rupanya itu adalah awal dari nasib saya di kemudian hari. Enggak. Saya ikutin, kok sepertinya lempeng aja. Lempeng aja gitu. Enggak. Nah, cuma tanpa saya sadari, itu tertanam pelan-pelan. Tertanam pelan-pelan gitu. Ada perbedaan yang katakan 180 derajat dengan di Konghucu. Enggak. Salah satu contohnya misalnya perlakuan terhadap katakanlah jenazah.
tidak jenazah apa itu orang tua ataupun saudara gitu. Kalau di agama Konghucu itu kita berdoanya minta dia yang selamatkan selamatin kita. betul. Nah ini kan terbalik nih 180 derajat nih. Kalau di Islam kan terbalik gitu. Kita yang minta sama Tuhan untuk menyelamatkan, ampuni dosanya. Yang sudah meninggal. Ya, iya. Nah di sini pelan-pelan loh kok berbeda. Nah rupanya hal ini yang lama-lama membekas. Ya. Kalau waktu kecil mungkin nalarnya kan nggak begitu jalan itu. Ya, tapi begitu mulai besar nalarnya udah mulai jalan. Rasional atau tidak. Nah, ini saya bukan dalam artian tidak mengatakan agama saya atau kepercayaan saya yang ini kurang baik atau tidak. Saya hanya menceritakan perkembangan saya punya spiritual gitu. Pengalaman lah Pak ya. Betul gitu. Nah, setelah saya jalani sampai tamat SD, mohon maaf SD. Nah, giliran saya mau lanjut lagi, ini gimana lagi nih? Ketemu lagi masalahnya nih. Ya enggak, ketemu lagi masalahnya. Tapi saya tetap menghadap guru yang agama Islam. Saya sampaikan juga. Enggak. Dan lanjut, alhamdulillah lanjut gitu. Jadi lanjut silahkan gitu. Jadi saya perdalam terus Pak. Perdalam terus agama Islam hingga sampai kepada saya ke SMA waktu itu. Kelas 1. Jadi saya SD-nya di SD 53 Negeri, Impres, di Sukakarya. Kemudian SMP-nya di SMP 8 Negeri juga. Juga di daerah sini. Kemudian SMA saya ke SMA Negeri 1. Satu tuh favorit itu. Favorit waktu itu. Alhamdulillah masuk kan gitu. Ya enggak. Jadi di kelas 1 belajar agama seperti biasa. Enggak seperti biasa. Nah kebetulan saya waktu itu ada sedikit ini saya harus pindah. Ada sedikit problem, saya harus pindah ke Palembang. Nah, akhirnya saya pindah ke Palembang. Nah, di Palembang ini saya bukan masuk negeri lagi. Saya diterima di SMA Metodis Palembang. Metodis 1. Protestan, Metodis ya. Metodis. Ya, dia khusus memang Kristennya Metodis gitu. Ya, kalau Protestan tersendiri kelihatannya. Iya. Nah, di kilometer 3,5 tuh. Nah, di sini berbeda nih. Selama saya dari SD, saya belajar Islam, tiba-tiba saya dicemplung di sekolah sekolah Metodis gitu. Nah, tapi nggak masalah buat saya belajar. Nah, justru dengan belajar itu saya tambah lagi wawasan saya tentang Kristen di Metodis gitu. Dan begitu masuk Metodis, saya belajar baru lagi tentang Kristen kan gitu. Tentang Kristen, dan itulah yang menambah wawasan. Sudah 3 agama atau kepercayaan yang saya pelajari ini. Pertama Konghucu, kedua Islam, dan ketiga Kristen Metodis ya, Metodis kan gitu. Nah pada saat di SMA ini, terutama sudah tamat SMA, itu pergolakan spiritual saya di dalam hati ini itu sudah semakin kenceng gitu, enggak. Saya sudah pada posisi puncak ini. Saya sudah posisi puncak. Saya sudah dewasa, sudah besar. Nah disitulah saya harus milih gitu. Mana yang paling saya ini tidak yang cocok paling buat saya. klop lah Pak ya. Klop buat gitu. saya ya, kan gitu. Nah, jadi setelah itu saya jujur, memang Islam yang paling klop di saya. Kebetulan dari ilmu pun saya sudah juga banyak saya dapat. Nah disitulah akhirnya sempat pulang ke Jambi. Momentumnya kapan? Saya waktu itu saya nggak tahu mau masuk Islamnya di mana, saya nggak tahu. Enggak. Saya tahunya saya cari lagi guru saya yang paling dekat dengan saya. Guru SMP? Iya, waktu itu guru SMP. Guru SMP. Pak Lubis namanya. Saya cari waktu itu di Kota Baru, saya datang dia, Pak, saya mau masuk Islam. Tidak, Bapak tolong aturkan. Nah, yakin Pak. Bahkan saya sudah pernah belajar sama Bapak. Enggak. Oh iya dulu. Nah beliaulah yang akhirnya menuntun saya bersahadat Pak. Untuk masuk Islam. Gitu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 90, tahun 80-an akhir Pak. 80-an akhir. Saya nggak begitu ingat, mungkin sekitar 88 atau 89. Ya.
Disitulah saya bersahadat Pak, gitu. Saya bersahadat, ada. Nah, saat bersahadat bukan masalah, nggak ada lagi. Masalah saya timbul lagi gitu. Ya. Timbul lagi dalam keluarga. Nah, itu biasanya itu tuh, Pak. Dalam keluarga gitu. Karena selama ini saya belajar Islam, saya mengagumi Islam, ajaran Islam, itu kan saya diam-diam, Pak. Ya. Enggak. Saya tidak sampaikan ke orang tua saya, ke kakak-kakak saya. Tetapi pada saat sahadat ini sudah mulai terbuka. Mulai terbuka hingga terutama saya bersosialisasi, Pak. Kalau sudah masuk Islam tentu yang saat saya belum Islam itu kan ditinggalkan. Ya. Satu-satu. Seperti konsumsi katakanlah babi itu kan sudah tak tinggalkan. Ya enggak? Terus kalau misalnya orang pengajian sudah tak ikut, bawa peci. Nah, pada saat bawa peci itu mama saya tahu gitu. Saya tahu, enggak. Terus saya dipanggil, saya ditanyain. Nah, di situ saya berat, Pak. Di situ. Di satu sisi saya udah tahu, mama saya ini kan masih katakan bawaan lama. Ya. Saya juga memahami orang tua mana sih yang pengen anaknya berbeda agama dengan orang tuanya, saya paham betul. Enggak. Nah, jadi beliau intinya menentang hingga dan saya pun diam gitu. Saya diam karena saya tidak mau memperdebatkan di depan orang tua. Saya takut menyakiti hatinya. Ya. Saya terima, saya diam, apa yang dia ngomong ya saya diamkan aja. Paling saya bawa pergi, Pak. Ya. Saya bawa pergi, enggak. Nah, saya cerita balik nih. Sebelum masuk Islam kan harus sunat, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, sunat. Itu pun saya lakukan diam-diam, Pak. Karena kalau saya lakukan terbuka, heboh, Pak, nanti, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi saya lakukan diam-diam, saya cari dokter, saya buat janji, enggak. Sampai saya dihitan, saya masih kerja seperti biasa, Pak. Dan di rumah saya rawat sendiri, makanan yang harus saya pantang sendiri, itu saya lakukan, Pak. Gitu. Sehingga dari pihak keluarga nggak tahu, Pak. Itu berapa lama, Pak? Pihak keluarga sampai tahu dari bersahadat sampai tidak lama. Pada saat saya sudah mau masuk ke lingkungan Islam ini, tentu kan kalau ada yasinan kan saya ikut, Pak, gitu. Ya. Nah, di saat itu saya udah mulai kelihatan. Dan orang tua memang tidak setuju gitu. Kenapa kok harus milih Islam? Ya. Kenapa tidak milih yang lain gitu? Ya. Karena yang Islam kan berbedanya frontal nih, terutama masalah makanan kan begitu. Makanan dan minuman ya, Pak. Iya. Satu, kedua, mohon maaf, ritualnya kan kalau kita sudah masuk Islam kan ritual lain nggak boleh lagi kita ikuti. Ya enggak. Nah, di situ frontalnya. Tapi kalau agama lain, ya enggak, kan masih mohon maaf, masih dari segi makanan masih sama. Ya, betul. Enggak. Nah, di situ mama sudah mulai tahu dan mama tidak setuju, dia udah nyampaikan ke saya. Dan kakak saya sih tidak terlalu ini ya, karena masing-masing kan gitu. Saya cuma paling berat itu memang berhadapan dengan orang tua, mama. Ya, sih, Pak. Karena saya anak bungsu dari 15 bersaudara. Dan dia harapan di masa tuanya dia mau ngikut saya gitu. Nah, begitu saya masuk Islam, betul-betul hancur hatinya, Pak. Hancur hatinya, Pak. Apalagi anak cowok ya, Pak. Iya, yang paling dia sayang gitu. Diam-diam pindah agama gitu. Saya bisa ngerasakan. Nah, walaupun itu memang pilihan saya, hidup dan mati saya ini meyakini Islam gitu. Mungkin selain Bapak dari 15 saudara ada yang ikut, Pak, mualaf? Ada. Itu yang nomor 8, kemudian yang nomor 7. Tapi duluan Bapak? Duluan mereka. Malah duluan mereka? Iya, duluan mereka. Cuma lantaran saya ini yang paling disayang, jadi paling dirasa, Pak. Iya. Kalau mereka sudah besar, itu tidak terlalu dipikirin gitu. Saya kan ini paling bungsu, Pak. Itu kendala yang paling besar. Ya, paling bungsu anak cowok. Kalau orang Tionghoa itu hanya cowok itu penerus marga ya, Pak. Satu, penerus marga. Kedua, tempat bergantungnya orang tua. Ya. Karena kalau di budaya Chinese, orang tua itu akan ikut yang anak laki-laki, Pak. Dia tidak akan ikut ke anak yang perempuan. Enggak. Itu sudah betul-betul dijalankan, Pak. Itu. Jadi begitu tahu saya masuk Islam di situ, Pak, dia sampaikan, katakanlah konfliknya luar biasa hingga
Nah, itu saya rasakan. Saya cuma ya perlinangan air mata juga ya. Ini masalah pilihan keyakinan dengan kenyataan kan begitu. Kenyataan kasih sayang dengan orang tua. Oke Pak, dengan perjalanan Bapak menemukan Islam yang begitu luar biasa, sekarang kan Bapak lumayan aktif nih dalam pengembangan Islam, khususnya di komunitas-komunitas mualaf dan komunitas Islam Tionghoa di Provinsi Jambi ini. Mungkin bisa cerita tentang perjalanan dakwah Bapak sampai bisa menjadi sampai sekarang ini. Jadi perjalanan saya di bidang agama, katakanlah agama Islam ini juga tanpa saya sadari, saya terbawa masuk rel gitu. Tahun 2005, saya diajak teman saya yang juga mualaf, itu ikut menghadiri satu rapat kecil. Ternyata setelah saya ikutin, itu rapat kecil itu komunitasnya apa? Mualaf. Komunitas mualaf. Iya, komunitas mualaf dari saudara-saudara kita yang sudah duluan gitu. Ya, sudah lebih tua dari saya kan gitu. Nah, saya diajak ke sana, rupanya di dalam rapat itu mereka membincangkan masalah organisasi. Ya, jadi masalah kelanjutan atau kelangsungan dari organisasi. Dan ternyata organisasi itu adalah organisasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Waktu itu bukan DPW namanya. Iya. Waktu itu Korwil. Korwil Jambi. Korwil Jambi. Iya. Nah, saya ikutin. Saya ikutin rapat itu, ternyata mereka dalam menjalankan organisasi ini ada semacam masalah yang timbul. Masalah yang timbul adalah ketua yang terpilih nih, definitif dari Jakarta pemilihannya nih, SK-nya ada nih. Itu ternyata dalam pengajian tidak aktif ngikutin jamaahnya untuk pengajian. Maunya jamaahnya, ketuanya harus aktif terus. Nah, akhirnya antara jamaah dengan ketuanya tidak sama. Tidak sejalan ya Tidak Pak, sejalan gitu. Jadi sampai teman-teman akhirnya melemparkan satu wacana, udah kita bubarkan aja. Oke. PT. Waktu itu PT masih katakanlah awal sekali. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2005. Oh, tahun 2005. Ya. Tahun 2005. Kalau saya nggak salah, PT waktu itu baru sekitar berjalan kurang lebih 5 bulan. Sangat-sangat mudah sekali. Nah, sementara masalah ini masalah pelik gitu. Ya. Ketuanya yakin dengan pendiriannya, nggak bisa ikut ke pengajian, sementara jamaahnya mengharuskan bahwa ketua harus aktif untuk ikut di pengajian. Akhirnya deadlock, Pak. Nah, tadi teman bilang, udah kita bubarkan aja. Kita seperti biasa aja, dari rumah ke rumah kan gitu. Jadi minta pendapat saya sampaikan. Rasanya sayang gitu ya. Ini organisasi sudah ada di Jambi nih. Iya. Nah, Jakarta sudah percayakan di Jambi, kok tiba-tiba karena masalah kepengurusan dibubarkan. Saya sampaikan gitu. Enggak. Apa tidak ada jalan lain kan gitu. Ya, kalau memang pengurusnya katakanlah tidak sinkron, ya kan bisa ganti pengurus. Intinya gitu. Ya enggak. Nah, disitulah saya kenal pertama kali dengan PT, Persatuan Islam Tionghoa Korwil Jambi. Nah, pada saat itu tidak lama lagi ada namanya apa ini namanya, rapat untuk pemilihan seluruh Indonesia, Muktamar. Oh, Muktamar, Ketua PT se-Indonesia ya. Iya, jadi Muktamar yang ketiga waktu itu. Nah, dalam hal ini tentu yang mendapat undangan yang punya SK, ya enggak, ketua punya undangan. Sementara teman-teman ini maunya saya yang mewakili warga untuk ke Surabaya, enggak. Ah, sedangkan saya nggak punya undangan. Akhirnya teman-teman berusaha mencarikan undangan itu. Enggak. Akhirnya teman kita Pak Haji David, mungkin kenal ya Pak Haji Sekarang David. di Jamaah Tabligh ya Pak? Iya, itulah yang membuka jalan untuk ke Surabaya. Beliau dapat undangan dan saya dengan beliau yang berangkat ke Surabaya. Nah, waktu di Surabaya lakukan muktamar, ini ada sedikit kerancuan nih. Di Jambi kok wakilnya ada 2 nih. Ya. Satu wakilnya berdasarkan SK, satunya atas amanah dari jamaah gitu. Ya. Atau warga kan gitu.
Nah, tapi alhamdulillah cukup bijak di dalam sidang itu, akhirnya dua-dua dikasih suara. Kesempatan untuk suara. Jadi Jambi ada wakilnya ada 2. Saya dan Pak satu lagi Pak Ferry Budiman, Insinyur Ferry Budiman kalau saya nggak salah ingat. Nah, dalam perjalanan sehingga terpilihlah ketua waktu itu Haji Trisno Adi Tantiono, orang Jember saat itu. Itu ketua PT seluruh Indonesia. Ya. Nah, pada saat Muktamar 3 selesai, waktu santai, saya diajaklah jalan ke Masjid Muhammad Cengho, Surabaya. Nah, inilah cikal bakal Masjid Laksamana Cengho Jambi. Saya yang waktu dulu nggak tahu ada masjid di Surabaya, sehingga berkunjunglah ke sana, sempat foto-foto bersama dengan Pak Anton Medan, Ustadz Anton Medan pada saat itu. Ya. Yang kemudian rupanya menjadi ketua DPP PT juga, yang sudah almarhum, enggak. Nah, itulah nasib membawa kita kemana kita nggak tahu. Nah, setelah saya dikenalkan dengan Masjid Muhammad Cengho, saya kagum, enggak, kagumnya luar biasa. Loh, kok boleh ya? Masjid tapi bentuknya kok kayak kelenteng. Kalau saya kan udah aneh karena saya memang dari Buddha. Konghucu. Konghucu kan tempat ibadahnya kan kelenteng gitu. Jadi disitulah saya tahu bahwa budaya selama tidak bertentangan dengan akidah itu diizinkan atau diperbolehkan. Dan lebih saya tertariknya lagi dan kagumnya fungsi daripada masjid itu sendiri. Enggak. Masjid itu sendiri merupakan pertemuan dari warga baik yang Muslim Tionghoa, Muslim non Tionghoa, dan katakanlah yang penduduk ini Indonesia asli yang dari lahir sudah Islam, enggak. Dan dalam saat-saat misalnya berkumpul untuk bakti sosial, ini ngumpul semua dan nyatu mereka. Ini kan satu yang luar biasa nih. Yang waktu itu di Jambi kan tidak kita ketemukan. Nah, dari sanalah mulai tertanam cita-cita saya kapan ini di Jambi ada, enggak. Dan singkat ceritanya begitu pulang sampai di Jambi, saya sampaikan laporan saya ke jamaah, katakanlah kawan-kawan yang ngirim saya tadi. Ini loh hasilnya, ketuanya udah terpilih, beres. Saya pikir beres urusan saya. Kenapa? Saya udah sampaikan amanahnya ke teman-teman. Monggo, silakan lanjutkan. Ternyata teman-teman masih pegang yang lama. Tidak. Anda jadi ketua atau bubar. Waduh, saya bilang ini nodong iki. Tidak. Nodong ini. Teman-teman tetap tidak kasih saya peluang. Padahal saya sudah sampaikan, kapasitas saya tidak sampai situ. Waktu saya juga enggak. Saya junior waktu saat itu. Enggak. Tapi teman-teman enggak kasih ruang ke saya. Sehingga akhirnya saya berpikir, ya sudah, ini mungkin sudah takdir dan ini kebaikan. Saya mulai luruskan niat saya, coba belajar berorganisasi. Dan alhamdulillah begitu terbentuk kepengurusan dari Muktamar tadi, base-nya di Jakarta, yang salah satu menjadi catatan mereka di Jambi, bahwa ada dualisme kepengurusan. Nah, mereka tindak lanjuti, singkat cerita, saya yang terpilih untuk melanjutkan tongkat estafet daripada PT tadi. Enggak. 2006, 2011. Ya. Berapa? 5 tahun satu periode ya, Pak ya? Jadi satu periode 5 tahun. Dan menurut ADART sebetulnya satu ketua itu hanya boleh 2 periode. 2 periode. Ya. Nah, begitu saya dapat tugas itu, saya udah mulai fokus konsolidasi, Pak. Konsolidasi teman-teman untuk ngumpul. Karena sebelumnya kan memang mualaf itu sudah ada, tapi terpencar-pencar, Pak. Iya. Udah terpencar-pencar, ini gimana supaya bisa ngumpul. Enggak. Dan salah satu kendala kita adalah memang masalah tempat, Pak. Kita saat itu hanya bisa dari rumah ke rumah. Cuma kalau dari rumah ke rumah kan kadang-kadang ada privasi, ada rumah yang kadang-kadang juga mohon maaf sempit kan nggak enak kita, enggak. Dan itulah salah satu kendala yang kita jalani.
Nah, dalam perjalanan ini kembali lagi saya diingatkan dengan cita-cita tadi. Cita-cita tadi tapi memang nggak gampang mewujudkannya. Ya. Satu, tempatnya di mana, dukungannya bagaimana. Ya. Karena mohon maaf pada saat itu di 2006 mualafnya itu ekonomi kita pada pas-pasan, Pak. Ya. Pada pas-pasan, dan mohon maaf kita kan pindah agama, kebanyakan teman-teman juga tidak bawa embel-embel, Pak. Betul-betul karena sudah konsekuensi dari pindah agama, tentunya dia akan ini. Ya. Jalan tanpa bawa ini. Jadi usahanya pun kadang-kadang belum mapan waktu itu. Balik nol lagi ya, Pak? Iya, balik nol lagi. Itu memang satu tantangan, Pak. Karena circle daripada Chinese kan begitu kuat. Ya. Pada saat waktu itu kan belum sedemikian majunya. Kalau kita pilih satu agama yang memang katakanlah tidak disetujui keluarga, bisa saya terputus, Pak. Rantai usaha kita bisa terputus gara-gara itu. Dan itu tuh memang sudah kita sadarin, Mbak, gitu. Iya. Enggak. Dan ekonomi pas-pasan, ya saat itu saya hanya berpikir, ya udah saya berdoa aja. Mungkin belum saatnya, tetapi namanya cita-cita nggak akan saya lupa. Jadi saya jalan, konsolidasi, pengajian, jalan, kita tetap jalan. Ya dah. Sampai periode saya berakhir. 2006-2011. Nah, di 2011 ini kawan-kawan sudah mulai nyinggung nih. Ini gimana nih? Ya, cita-citanya gimana nih? Satu periode sudah lewat. Ya. Enggak. Ya. Wah, saya luar biasa berdoanya. Ya. Ini cuma hanya slogan aja kan gitu. Enggak. Jadi jangan dianggap ini cuma slogan untuk mau jadi ketua gitu. Jadi saya berdoa, ternyata di periode kedua saya masih dapat kepercayaan dari teman-teman untuk lanjutkan. Saya lanjutkan periode kedua 2011-2015. Nah, di periode inilah saya harus mantapkan, saya harus genjot. Nah, di periode ini alhamdulillah di awal periode 2012 itu 22 Juli 2012 kita memberanikan diri untuk peletakan batu pertama daripada pendirian Masjid Laksamana Cengho Jambi. Pada saat itu saya ingat betul, itu di awal bulan puasa. Ini waktu jalan terus, tempat sudah kita tetapkan, ini bagaimana nih? Saya waktu itu memberanikan diri untuk undang Pak Gubernur. Ya. Waktu itu Pak HBA. Ya. Wali kotanya Pak Bambang. Ya. Nah, untuk mengundang mereka untuk peletakan batu pertama. Tapi saya bingung, waktu nanti pembawa acaranya siapa? Kita nggak siap waktu itu. Tapi saya teringat lah, saya kan kenal Ustadz Anton Medan. Saya telepon beliau, Tat, bisa bantu nggak? Oh, bisa. Kenapa? Nah, Ustadz kan sekarang sudah jadi ketua DPP. Bantu kami. Kami sedang sedang merintis Masjid Cengho. Kapan? Ya ini besok. Yang benar dia bilang. Pak Rusli, benar lah Pak. Saya sudah undang gubernur nih Pak. Bapak jangan malu-maluin kami. Strategi kita ngomong undang gubernur, kita baru bilang dengan Pak Ustadz. Ya. Waduh, kamu katanya. Ya tapi hari kedua ya dia bilang ya. Siap, hari kedua siap dia bilang gitu. Nah, sehingga waktu itu saya bilang terus terang, Tad, mohon maaf ya. Kami ini baru mulai bergerak. Jadi akomodasinya Ustadz tahulah sendiri. Paham ya, Tad? Waduh, dia bilang gitu. Nodong lagi. Tapi gini saja, yang lain saya sendiri. Kamu pokoknya booking kan saya 2 hotel, dia bilang gitu di situ. Waktu itu di Ratu. Ratu. Siap Pak, saya bilang gitu. Siap Pak Ketua. Jadi, kalau hotel 2 kita siap gitu. Sehingga kita bookingan, beliau datang dan adakanlah peletakan batu pertama. Nah, itu cikal bakal dari perjalanan daripada pendirian Masjid Cengho. Berarti datang gubernur dan wali kota waktu itu? Iya, lengkap. Gubernur, wali kota, ketua DPRD tingkat 1 Pak Effendi Hatta kalau nggak salah. Kemudian ketua MUI Pak Hadri Hasan. Ya, kemudian dari wakil dari Polda. Ada
Kakanwil Departemen Agama sekarang. Wah, Kakanwil sekarang Pak Mahbub ya. Pak Mahbub. Jadi peletakan batu pertama itu 22 Juli 2012. Memberanikan di peletakan. Begitu peletakan, waduh, ini sudah mulai gerak. Kan? Sementara modal masih kurang Pak. Pada saat itulah kita minta bantuan dari Pemda. Dapat Pak? Alhamdulillah kucur Pak. Dapat 100 juta. Masya Allah. No, Itu dari alhamdulillah. provinsi dan dari kota? Dari provinsi Pak. Provinsi. Kota tidak terpikir waktu itu. Langsung secara simbolis diserahkan dan itulah modal awal kami bergerak Pak. Modal awal. Nah seharusnya 2012 enggak, itu kan cepat itu pembangunannya. Ya. Nah, cepat pembangunannya, tetapi lagi-lagi kami balik ke modal Pak. Ya dah. Kan kami ini modalnya santing Pak. Modal nekat, memberanikan diri. Yakin? Yakin. Kalau tanya yakin, yakin Pak. Ya dah. Tapi ternyata kan tidak segampang itu. Jadi sambil jalan kita berdoa terus Pak. Gimana nih ya dah. Ya Allah, ya dah, izinkanlah kami selesaikan tanggung jawab kami ya dah, untuk bangun ini. Berarti bangun ini selesai tahun? Bangunan ini launchingnya Ya. di 21 Februari, mohon maaf, 12 Februari 2021. Bayangkan berapa Covid. jauh. Ya. Dari 12 ke 21, 9 tahun Pak. Waktu itu Covid juga ya Pak ya? Begitu 2021 Covid Pak. Ya. Masuk Covid. Jadi masuk Covid. Jadi saya sampai begitu lama tuh saya setiap kali ketemu Pak Gubernur malu saya. Kenapa? Ditanyain, sudah belum, siap belum masjid kita? Ya Pak, guyur gitu. Itu yang berani saya ngomong gitu. Nah, jadi kalau ketemu, waduh, belum disapa saya udah malu duluan Pak gitu. Ya. Nah, jadi padahal perhatiannya kan luar biasa. Ya, kita ditanyain itu maksudnya baik kan gitu. Cuma kitanya yang malu kan gitu. Mau datangi beliau masa datang terus kan gitu. Ya enggak? Jadi 12 Februari 2021 dan itu kita pilih memang berdasarkan ini. Itu hari Imlek. Iya. Kita pilih memang di Imlek hari itu dan di hari Jumat. Subuh kita startnya. Enggak. Nah, subuh startnya di Imlek. Makanya semalam kami adakan acara itu dalam rangka milad juga. Jadi syukuran. Tadi malam, Iya Pak, dah. ya? Jadi milad gitu dalam rangka syukuran ya dah. Jadi setiap kali kami ketemu Imlek, kami akan ingat, ulang tahun Cheng Ho. Cheng Ho. Nah, Ya. kan gampang tuh. Enggak. Jadi itu Pak, perjuangannya itu 9 tahun Pak. Dan sempat mangkrak itu sekitar 3 tahun. 3 tahun karena kehabisan dana Pak kami. Kehabisan dana, tidak sampai ada satu ini media pers yang membunyikan di teks running TV itu Masjid Cheng Ho hanya dibangun tiangnya. Saya ini Pak, saya protes. Bukan hanya tiangnya yang dibangun Pak, baru tiangnya yang terbangun. Itu dua hal yang berbeda Pak. Jangan Bapak pelintir. Kalau hanya tiangnya terbangun berarti ini ada apa-apanya nih. Beda. Tapi baru tiangnya terbangun. Akhirnya dikoreksi Pak. Dikoreksi baru tiangnya yang terbangun. Nah itulah perjuangan. Nah pembangunan ini pun bukannya gampang. Karena arsitektur yang digunakan arsitektur dari Tionghoa Pak. Ini Pak? Iya. Iya enggak? Jadi saya cerita sedikit. Mohon maaf saya rubah ya. Iya. Duduknya biar lebih santai. Jadi konsep dasar kita masjid itu akan efektif kalau segi 4. Itu udah form, udah oke. Tapi ke atasnya ini arsitekturnya kita mau meniru arsitektur dari Tionghoa yang diangkat dari tadi itu tempat ibadah kami yang lama, Konghucu, Kelenteng. Nah, jadi mulai cari arsitek yang bisa coba tuangkan ide kami dengan di dalam ini kan gitu, kertas kan gitu. Dan pertama kali yang saya ketemu adalah arsitektur dari Jawa asalnya, Ibu Retno, suku Jawa. Ya, saya berusaha menyampaikan dan dia akan tuangkan dalam bentuk kertas. Tuangkan, oke, hasilnya bagus. 2 tingkat waktu itu. Tapi pada saat mau aplikasi,
ada masalah gitu. Sehingga saya terpaksa cari lagi dulu. Datang lagi dari yang Batam, kita minta tolong. Begitu dibuat, dia lebih cenderung ke Buddha wihara bentuknya. Ini bukan kelenteng, ya. Ini wihara, tidak sesuai. Dan ketiga kita coba lagi, dia lebih condong ke rumah ibadah seperti biasa. Jadi tidak gampang, Pak. 3 arsitektur yang kita coba, hanya satu yang katakanlah bisa masuk dari segi bentuknya. Nah, waktu ke atas ini harus kreasi sendiri, Pak. Kreasi sendiri. Iya. Karena dia berundak-undak, Pak. Berundak-undak. Sementara bentangannya kan cukup luas nih, 20 kali 20. Waktu itu kalau kita mau cor, dengan kemiringan ininya nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Kemiringan corannya itu takut 4 segini nggak ketemu. Enggak. Nah, kalau mau cari kayu sudah nggak ada lagi. Makanya akhirnya saya ditemukan dengan doa, yang saya ditemukan dengan satu teman yang pernah kerja di konstruksi berat di pembangunan jembatan. Enggak. Dia yakinkan saya, kita bikin dari I-beam. Pak Haji, ini kan I-beam semua nih, besi. Konstruksi berat ini. Ya. Masjid yang di Jambi yang menggunakan konstruksi berat itu tidak terlalu banyak. Enggak, tidak terlalu banyak, dan Cengho termasuk pelopor itu gitu. Jadi sudah pakai I-beam dah. Jadi ternyata besi I itu kalau kita mau bikin lengkungan, kita bikin mal dan kita potong, Pak. Potong-potong dibentuk. Iya. Dibentuk, 4-4-nya dibentuk sama. Nah, baru kita naikkan, ya. Dan mungkin berpikir ini kontraktornya gede, Pak. Padahal tidak. Kawan saya itu naikkan ini dengan tradisional sekali. Dan untuk menentukan tiap tingkat, kami gunakan manual, Pak. Naikkan dulu, saya ke gerbang dulu, saya lihat dulu. Pas, bagus, Pak, naik gitu. Jadi lewat perjuangan, Pak. Lewat perjuangan gitu. Jadi otodidak kami, Pak. Makanya begitu begitu kami launching, yang datang duluan tuh yang Chinese, Pak. 60% Chinese. Waktu jadi itu ya? Iya, mereka bingung. Ini siapa yang gambar? Nah, kita gimana mau jelaskannya? Ada Ibu Retno yang gambar. Tapi sebenarnya gambarnya memang waktu ke atasnya kita kreasi sendiri gitu, Pak. Gitu. Sehingga bentuk ini, mohon maaf, kalau disandingkan dengan bentuk kelenteng, kita nggak kalah, Pak. Ya. Boleh Bapak lihat kelenteng yang di Jambi, kita sandingkan nggak kalah. Nah, itulah kebesaran Allah, Pak. Ya. Lagi-lagi kita dengan keterbatasan finansial, tapi nilai kita tujuan kita terwujud, Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Jadi sekarang Masjid Cengho ini jadi sarana dakwah ya, Pak, ya? Untuk perkenalan Islam juga. Iya, jadi ini memang kami fokus, terutama pengurus fokus, ya. Kami dulu mau masuk Islam, dikenalkan dengan Islam kan sulit kami. Mau masuk Islam kami harus mencari siapa yang bisa bantu proses itu. Dan kami teringat ke situ. Dan fokus kami dengan pendirian ini, kami akan bantu katakanlah saudara-saudara kami yang akan datang untuk masuk Islam. Gitu. Satu, kedua, ini juga merupakan media dakwah. Media dakwah memperkenalkan Islam secara lemah lembut, Pak. Secara lemah lembut. Karena kami kan dari komunitas yang berbeda. Kami merasakan betul bahwa Islam untuk di luar penganut daripada Islam itu sendiri kadang-kadang punya bayangan yang berbeda-beda. Ada yang menyamakan Islam itu keras. Ya. Islam itu katakanlah tertutup. Ya. Jadi dogma-dogma negatif itu yang mau kami kikis, Pak. Itu mau kami kikis sehingga kami sudah merasakan, kami sudah masuk, kami rasakan Islam itu damai, Islam itu lemah lembut, toleransinya luar biasa. Dan itu yang kami buka keluar, Pak, kami tularkan. Ya. Makanya ini merupakan satu media dakwah, siar. Ya. Pada kesempatan juga kami dari masjid ini sering kedatangan anak-anak dari basis agama yang berbeda. Seperti dari Guangming. Ya, basisnya agama Buddha. 99% yang datang anak-anaknya Buddha. Basis dari Kristen, Kanaan datang ke sini. Ya.
Dan kami memang menerima mereka dengan welcome, terbuka. Kita dialog di sini. Ya, kita dialog, ya, tanya jawab. Mereka akan menanyakan sejarah daripada masjid ini. Ya. Kita juga ceritakan pengalaman saya, pengalaman spiritual saya dikenalkan dengan Islam. Saya juga sampaikan bahwa Islam itu sesungguhnya lemah lembut, Pak. Ya. Tidak keras, enggak, lemah lembut. Dan itulah jadi media dialog yang luar biasa. Hampir tiap tahun kami terima, Pak, baru-baru ini. Kami terima mereka untuk berkunjung ke sini untuk dialog. Enggak. Nah, jadi luar biasa bisa kumpul dengan anak-anak, ya, bisa saling tanya jawab. Berarti kalau misalnya ada orang di luar Islam yang ingin bertanya dengan Islam, boleh, sangat boleh. Boleh. Akomodasi di sini, Iya, Pak ya. iya. Jadi terus terang saja, ini Masjid Cengho ini kami ada sedikit masalah dengan kebiasaan, Pak. Kebiasaan sebuah masjid itu kan kalau agama non-muslim mau masuk, itu kan memang masalah, Pak. Gitu. Ya, tidak biasa, bukan masalah, tidak biasa kan gitu, tidak lazim. Nah, di Masjid Cengho ini kami harus membuat satu terobosan yang katakanlah mereka boleh masuk dengan catatan berpakaian yang rapi, Pak. Dan memang ada batasan masuk tidak ke depan, sehingga tidak mengganggu orang yang lagi sholat gitu. Seperti Banten pernah masuk. Banten sini, Iya. pernah sini. Banten gitu. Dan kami foto sama-sama, Pak. Dengan Di Ustadz. dalam Iya, di dalam, di depan ini kami foto sama-sama. Ya. Dan itulah kita harus menyadari bahwa keberagaman itu memang satu hal yang di Indonesia kan memang keberagaman. Gimana keberagaman ini kita rajut jadi ke persatuan, Pak. Jadi persatuan. Dan itu yang sekarang untuk masa depan anak-anak kita, itu yang selalu kita tekankan. Kita tidak boleh menjelekkan agama lain. Nah, kita boleh menginformasikan kelebihan agama kita, tapi tidak boleh menjelekkan agama lain. Agama lain, betul. Ya. Oke, Pak. Berarti sekarang Bapak di PT sudah nggak menjabat ketua lagi? Jadi PT, alhamdulillah begitu 2016, saya 2 periode, saya patuh ADART, saya pamit minta izin walaupun untuk minta diteruskan, saya bilang cukup saya, dan saya fokus untuk meneruskan janji saya waktu di Surabaya, mimpi saya waktu di Surabaya. Dan alhamdulillah inilah ini ya. Tentu ini semua juga kami lakukan bersama-sama dengan komunitas PT yang lain, ya. Komunitas PT yang lain. Cuma karena Pak Yon sering ketemu saya, itu kebetulan saja, Pak, kebetulan. Teman-teman lain banyak ini. Kalau semalam saya mohon maaf kelupaan. Ya. Kalau nggak kelupaan pasti saya akan undang Pak Yon. Siap. Iya. Berarti sekarang ini ada ini juga, Mbak, kegiatan pendampingan untuk para mualaf yang Bapak lakukan? Jadi setiap kita kan sudah buka pintu lebar-lebar. Monggo yang punya niat untuk masuk Islam mualaf, monggo silakan. Kasih tahu aja. Nah, begitu kasih tahu, kita minta tolong kita temu muka, kita diskusi sampai kami memastikan bahwa dia tidak terpaksa untuk masuk Islam. Dia masuk Islam atas kemauannya sendiri. Sudah kita dapat keyakinan itu, oke, siapkan diri, kita akan bantu. Yang mohon maaf, yang laki-laki yang belum dihitan, kita akan hitankan. Jangan khawatir, masalah biaya segala macam, jangan khawatir. Enggak. Habis itu kita ajarin sampai kepada kita siapkan ini pendampingan untuk menuntunnya syahadat. Nah, sehabis itu dia akan balik ke lingkungan, Pak. Betul. Nah, kita juga minta kalau dia tidak sibuk, dia balik ke sini untuk kita bina terus. Ya, tapi pengaruh lingkungan juga kuat sekali. Kita harapkan ini bukan jadi tanggung jawab kami aja, tapi lingkungan juga punya tanggung jawab apabila memang ada mualaf di lingkungan tersebut, Pak, gitu. Ya, berarti mulai dari setelah pasca mualaf itu mulai dari pelajaran sholatnya, ngajinya, tetap ada pendampingan ya. Iya. Pak, ya. Jadi kita sini ada 3 tenaga, katakanlah imam maupun marbot ada 3. Kita siap kapan saja. Begitu dibutuhkan silakan mampir, kita akan bina mereka. Ya. Berarti di sini ada juga kamar khusus. Kadang-kadang mualaf itu kan dia diusir dari keluarganya. Betul. Berarti di sini juga menyediakan. Betul. Jadi katakanlah rumah singgah ya. Rumah singgah. Rumah singgah gitu. Jadi pernah saya alami satu mualaf
yang memang waktu begitu kejadian dia ikrarkan dia mau masuk Islam, itu tantangan dari orang tua luar biasa. Akhirnya sempat dia diusir gitu. Jadi dia diusir, mengingat usianya waktu itu masih muda, 20-21. Waktu itu saya suruh tinggal sendiri, tidak berani, saya kawani dia tidur, Pak. Kawani dia tidur. Ya enggak, menjelang kebetulan waktu itu Marbot ada yang pulang atau kita temani tidur, ya enggak. Dan kita uruskan semua ininya. Syahadat semuanya kita urus. Sampai keadaan sudah memungkinkan, tenang, kita akan ini kan kembalikan gitu. Makanya di sini kita ajari, kalau orang tuanya katakan tidak sependapat, tidak setuju, itu hal yang wajar. Ya. Islam sendiri ini kan sangat menghormati orang tua. Ya. Kita tidak boleh memusuhi orang tua, tidak boleh. Ya. Justru kita harus tunjukkan, dengan kenalnya Islam, kita harus lebih patuh lagi, lebih ini lagi ke orang tua gitu. Ya. Berbakti lagi kepada orang tua. Nah itu berarti ketemu Islamnya yang benar gitu. Ya. Katakan memang Islam itu kan syaratnya memang dari orang tua tidak boleh ngelawan, Pak. Ya. Harus patuh betul, harus berbakti. Nah itu. Betul, Pak. Terakhir, Pak, kapan terakhir ada yang bersahadat mungkin yang Bapak bina? Alhamdulillah semalam, Pak. Semalam ya, Pak? Ya, jam 5:30. Habis maghrib belum. Sebelum maghrib. Ya. Cowok ya, Pak ya? Cewek. Oh, cewek. Tanggalnya hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya? 14. Kemarin hari Sabtu. 13. Hari ini ya 14 kemarin, Pak. 14 sore ya. Jam 5:30, Pak. Jadi kebetulan yang kita sahadatkan adalah ibu dengan anak, ibu punya anak 2 orang, anak cewek 2 orang, ya. Dan dia memang sudah yakin betul mau mualaf, makanya semalam kita sahadatkan, Pak, di sini. Dia Chinese juga, Pak? Chinese. Oh, Chinese. Dia dari Hokkien sama dengan saya. Oh. Ya. Jadi katakan yayasan yang sebelum masuk Islam juga sama di puncak itu, Pak. Oh, yang di puncak. Oke, di situ betul. Ya. Jadi sekarang dalam masa pendampingan lah ibu dan anak-anaknya itu ya, Pak. Ya. Jadi kita sudah kenalkan dengan komunitas kita. Kita juga katakanlah nyampaikan ke lingkungan yang terdekat, ya enggak. Kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Oh, berarti setelah sahadat Bapak juga ke lingkungan rumah? Harus, karena yang ikut ini kan banyak juga dari lingkungan. Oh, ke masjid yang ada di dekat rumah mereka. Tempat tinggal terutama, kawan-kawan terdekat. Nah, itulah yang menjadi pendukung pertama dulu, yang terdekat. Oh, sampai segitunya. Iya, biasanya teman-teman yang muslim atau muslimah yang terdekat, mereka akan ikut nyaksikan sahadatnya ini gitu loh. Mualaf itu ya. Dan disitulah begitu disahadatkan, kita ajarin cara berudu, cara sembahyang berjamaah, sudah mulai ini. Berarti wah ini keren ini. Jadi bukan cuma sekedar mengsahadatkan sudah atau mengajarkan Al-Quran, tapi sampai ke lingkungannya ya. Iya, jadi lingkungannya pun kita juga harus sampaikan, ya, karena ini tanggung jawab tidak sebatas di kita. Tergantung di mana waktu yang ada, lebih ke dekat kemana, di situ punya tanggung jawab, Pak. Ya. Kita sama-sama muslim misalnya, tahu-tahu ada tetangga kita yang mualaf, itu tanggung jawab kita, Pak. Ya, betul. Ya, tanggung jawab kita untuk membina dia, menginformasikan apa-apa yang dia butuhkan gitu. Ya. Ya, terbenar demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Rusli, salah satu pendakwah di Provinsi Jambi yang aktif mendampingi para mualaf dan warga non-muslim yang ingin mengenal tentang Islam. Sampai di sini dulu kawan-kawan, sampai ketemu lagi bersama saya Muhammad Rinaldi dan narasumber saya Pak Rusli. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama, Pak Yon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak ada lain adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat berharap dengan ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Hal itu tidak ada lain di balik ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini. Ternyata di dalamnya terkandung nilai-nilai karakter yang itu merupakan bagian dari parameter orang-orang yang bertakwa. Apa saja nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh puasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama, Ramadan mendidik kita agar kita memiliki karakter yang ikhlas. Oleh karena itu, apabila kita renungkan bersama, di saat kita puasa di bulan suci Ramadan, tidak ada yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ibadah yang penuh kerahasiaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau kita sholat, mungkin orang lain bisa melihat. Kalau kita membaca Al-Quran, orang lain bisa mendengarkan. Kalau kita infak sedekah, orang lain mungkin bisa tahu. Kalau kita pergi haji umroh, mungkin orang sekampung tahu semua. Karena sebelum berangkat kita berpamitan. Tapi yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa adalah ibadah yang mendorong diri kita menjadi orang yang benar-benar ikhlas. Karena dalam pelaksanaannya, yang tahu kita sedang puasa hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa, ibadah yang agak sulit dimasuki sifat riya, sum'ah, ujub, pamer, dan lain sebagainya. Karena penuh kerahasiaan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah rahasianya. Kenapa ibadah puasa pahalanya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala? Hal itu disebabkan karena ibadah ini penuh kerahasiaan antara diri kita dengan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau mengutip hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa, karena puasa itu benar-benar untukku dan akulah yang akan menetapkan kadar pahalanya. Oleh karena itu, ibadah puasa Ramadan menjadi landasan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, karena ia mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beramal ibadah, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam membangun kehidupan berumah tangga, ikhlas dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini mendidik kita agar kita memiliki karakter orang yang berjiwa sabar.
Menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Dalam durasi lebih dari 12 jam. Bukanlah soal mudah apabila kita tidak sedang melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi, ajaibnya, apabila kita sudah berniat di malam hari, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, hadis sanati lillahi ta'ala. Lebih 12 jam kita tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Sanggup kita jalani. Kenapa? Karena ibadah puasa mendorong kita untuk menjadi orang yang berjiwa sabar. Dan kita bersyukur hidup di Indonesia, di mana durasi siang dan malam kita sangatlah seimbang. Kita hari ini rata-rata subuh mungkin di sekitar jam 5, mungkin maghrib sekitar jam 6. Akan tetapi saudara muslim kita yang tinggal di Jazirah Arab, di negeri-negeri Eropa, mereka ada yang berpuasa hingga 14 jam, hingga 16 jam, bahkan ada yang sampai 18 jam. Tapi pertanyaannya, adakah mereka kemudian yang meninggal disebabkan karena puasa? Hampir tidak kita temukan studi kasusnya. Kenapa? Hal itu salah satu di antara rahasianya, kedahsyatan puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang memiliki karakter berjiwa sabar. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang takwa setelah Ramadan ini, maka jadilah menjadi orang yang sabar dalam beramal ibadah, sabar dalam bekerja, sabar dalam menjalankan tugas, sabar dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, di balik ibadah puasa Ramadan ini mendidik kita agar kita memiliki karakter untuk berjiwa jujur dan disiplin. Karena hanya orang yang jujur dan disiplin yang ibadah puasanya dapat kita pastikan benar adanya. Salah satu contoh misalkan, di saat kita berada di siang hari, misalkan pada saat di tengah hari setelah masuk waktu zuhur, kondisi yang mungkin amat lemah tubuh kita. Tapi ketika zuhur, kita disyariatkan untuk sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur, kita wudhu. Ketika wudhu disunahkan untuk kumur-kumur. Seandainya tidak ada kejujuran dan kedisiplinan pada orang yang berpuasa, kan sesungguhnya bisa saja saat kumur-kumur orang itu menelan air di siang Ramadan. Tapi pernahkah itu kita lakukan? Tidak pernah kita lakukan. Kenapa? Karena ada kejujuran dan kedisiplinan saat kita sedang berpuasa. Begitu juga ketika di sore hari. Walaupun di meja makan kita terhidang makanan yang lezat, minuman yang sedap. Tapi selama masuk waktu maghrib belum tiba, kita tidak berani makan atau minum makanan tersebut. Kenapa? Karena ada kejujuran dan kedisiplinan dalam hati kita. Kita jujur. Karena apabila itu kita langgar, maka ibadah puasa kita akan batal. Kita jujur, mungkin orang tidak melihat, manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu kalau itu kita lakukan batal ibadah puasa karena memang belum tiba masanya. Disinilah kejujuran, kedisiplinan diajarkan di dalam ibadah puasa Ramadan. Harapannya bahwa setelah kita usai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menjadi orang yang jujur dalam beribadah, jujur dalam bekerja, jujur dalam membangun hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, di balik ibadah puasa Ramadan, mendidik kepada kita satu karakter untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, di saat di siang Ramadan, kita dalam keadaan lapar, haus, tubuh kita lemah. Hal itu di antara faedahnya, agar kita turut merasakan, begitu juga yang dirasakan oleh fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa, yang belum tentu setiap saat ada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sehingga harapannya ada tumbuh empati sosial terhadap mereka. Maka kita diharapkan bisa berbagi di Ramadan ini. Maka setelah ibadah puasa Ramadan usai, ada syariat kita untuk menunaikan zakat fitrah. Sebuah simbol pengajaran kepada kita bahwa Ramadan semestinya mengajarkan kepada kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Begitu juga ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau ditanya, ayul afdal sedekah, paling sedekah apakah yang paling utama? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab, sedekah fi Ramadan, yakni sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
diberikan kekuatan untuk bisa menyerap energi, nilai-nilai karakter yang ada di Ramadan dengan berjiwa ikhlas, sabar, jujur, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial sehingga Ramadan ini bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wa'fu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah ini kita lagi menyaksikan ada pesawat yang lagi take off, Tribuners, seru banget. Lihat, yeay! Nih kita lihat ya, dari jarak dekat aja kita bisa lihat gitu loh dengan mata telanjang kalau pesawatnya lagi persiapan landing tuh. Udah sampai di tanah aja tuh pesawat. Lihat kan? Jadi seru banget nih di sini. Di sini kita juga lihat nih pepohonan di samping-samping yang bikin suasana sepoi-sepoi makin nyaman buat betah-betah ada di sini. Dan tentunya karena di sini kamu datang cukup membawa uang parkir aja, alias di sini gak ada biaya tiket sama sekali. Sore-sore gini pas puasa enaknya ngabuburit gak sih Tribuners? Dan Nurma kali ini bakal ke area Solo Raya dan gak cuman di pusat kota sih ya sebenarnya kita kalau mau cari takjil atau sekadar jalan-jalan ngabuburit. Kali ini Nurma bakal ke salah satu tempat rekomendasi. Jadi di sana kamu bisa ngelihat pemandangan yang super cantik ya di sana. Dan kemana ini arahnya? Kita langsung aja menuju ke sana, yuk. Jadi ini Tribuners tempat yang Nurma maksud di awal, di Taman Dirgantara, dan teman ini masih di kawasan Bandara Adi Sumarmo. Jadi di kawasan ini kamu bisa banget buat menikmati ngabuburit, menghabiskan waktu, menunggu waktu buka puasa, sambil ngeliat-liat pesawat ada di sini. Jadi buat kamu mungkin yang kangen nih naik pesawat atau pengen menghabiskan waktu bareng keponakan mungkin, bareng anak-anak, dan juga bareng orang tua kalian, langsung ajak aja ke area ini. Ayo ikutin Nurma buat lihat pesawat. Tribuners, kita di sini lagi nunggu ada satu pesawat yang lagi mau take off. Jadi ini masih muter ya di arah sana. Dan nanti pesawat ini bakalan persiapan juga tuh melintasi di sekitar sini. Ayo kita tunggu nanti, kita lihat dari deket ya. Nah ini kita lagi menyaksikan ada pesawat yang lagi take off, Tribuners, seru banget. Lihat, yeay! Jadi seru banget kan kalau kalian ngabuburit di Taman Dirgantara, bisa lihat pesawat take off atau juga kita tunggu ya nanti ada pesawat landing juga. Tadi kita lihat ada pesawat take off dan ternyata ada pesawat landing, Tribuners. Nih kita lihat ya, dari jarak dekat aja kita bisa lihat gitu loh dengan mata telanjang kalau pesawatnya lagi persiapan landing tuh. Udah sampai di tanah aja tuh pesawat. Lihat kan? Jadi seru banget nih di sini. Selain kita lihat pesawat siap-siap buat take off, kita juga lihat nih pesawat landing juga. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Oke, ini dari mana sih Bu? Kok kayak rame-rame gini?
Dari Boyolali aja, Mbak. Oh, dari Boyolali. Iya. Kenalan dulu dong, Bu. Ini namanya siapa aja, Bu, di Oh, sini? iya. Ya. Ini saya Ibu Ari. Ini emang biasanya kalau sore ngabuburit ke sini gitu atau emang lagi ada apa ya, niatan gitu ke sini sebaru sekali? Ya, sering sih, Mbak, ke Sering sini. ya? Iya. Kenapa sih, Bu, milih tempat ini jadi ngabuburit? Kalau boleh tahu. Ya, kebetulan lagi pengen ke sini aja, Mbak. Iya. Tadi pas lewat, pengen ngadem aja di sini. Oke, sekalian nunggu waktu buka gitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Biasanya kalau ke sini itu paling ramai jam berapa sih, Bu, kalau boleh tahu? Ya, biasanya yang enak buat nongkrong habis asar sih, Mbak. Habis asar langsung Ya, ya? iya. Kalau sepengetahuan Ibu, biasanya di sini yang datang apa, Bu? Rombongan-rombongan keluarga gitu atau rombongan mungkin kayak ibu-ibunya gini? Atau komplit nih, Bu, di sini? Ya, komplit sih, Mbak. Tapi kebanyakan yang pada bawa anak-anak balita gitu Ya. kan. Ya, soalnya buat hiburan anak-anak juga sih. Hiburan Enak. anak-anak juga. Iya. Tapi buat niat utama nongkrong. ke sini sambil lihat pesawat itu atau Iya. cuman ngadem aja? Dua-duanya? Yang utama ya lihat pesawatnya itu, Mbak. Lihat pesawat itu Iya. ya? Oke. Udah lihat berapa pesawat, Bu, dari tadi, Bu? Baru 2 itu aja nggak jalan-jalan ya, Mbak. Nggak jalan-jalan. Ya udah nanti tunggu Iya. sampai jalan ya, Bu. Iya, oke, siap. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih, Bu. Sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih, Mbak. Iya, Sama-sama. sampai jumpa, Bu. Di belakang aku ramai banget kan Tribuners, jadi di sini emang rekomendasi banget buat kamu ngabuburit. Dan untuk suasananya sendiri, Nurma ngerasain beneran yang adem, karena selain kita bisa melihat pesawat, di sini kita juga lihat nih pepohonan di samping-samping yang bikin suasana sepoi-sepoi makin nyaman buat betah-betah ada di sini. Dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik, jangan lupa jaga kebersihan ya, agar teman-teman yang lain nih kalau misalnya ngabisin waktu di sini tetap nyaman juga. Sebenarnya kalau kalian datang ke sini, ke Taman Dirgantara nggak perlu bingung karena tersedia luas banget tuh parkiran, baik parkiran motor dan juga mobil. Dan selain itu, mobil kita nggak bakalan kena panas karena atasnya ada pohon-pohon besar ya, yang juga buat suasana makin nyaman. Kalau mau cari-cari menu buat buka puasa, itu jangan khawatir Tribuners karena di sini tersedia banyak banget tuh menu buka puasa dan juga takjil-takjil yang bisa dibeli di dekat Taman Dirgantara, bahkan di depan parkiran langsung. Kalian tinggal nyebrang aja tuh, udah bisa milih mau yang apa aja, mau gorengan, mau makanan, mau lauk pauk, hingga minuman tersedia banyak banget pilihannya. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh lagi buat cari bahan buka puasa. Ternyata ngabuburit nggak melulu di pusat kota Tribuners. Ternyata di Taman Dirgantara kita juga bisa menghabiskan waktu dengan asyik dan menikmati waktu ngabuburit sampai waktu berbuka tiba. Dan tentunya kamu kesini bisa banget mengajak orang-orang tersayang bersama dengan anak-anak, dan bahkan kita bisa juga ya kayak wisata edukasi di sini. Karena di sini kamu datang cukup membawa uang parkir aja, alias di sini gak ada biaya tiket sama sekali. Jadi tempat ini rekomendasi banget buat kamu menghabiskan waktu dan juga ngabuburit. Sampai jumpa lagi di Ngabuburit Asyik selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga,
tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bagaimana kabar Anda pada puasa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih terus konsisten dan istiqomah dalam beribadah. Nah, Tribuners, alhamdulillah hari ini saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya selama bulan suci Ramadan akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk kita perbincangkan bersama dalam menantikan waktu berbuka puasa. Dan tema kita pada hari ini merupakan cerdas beramal di era modern, dan tema ini akan kita bahas bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah baik dan juga tentunya masih istiqomah. Baik, nah kemudian tema kita merupakan cerdas beramal di era modern. Nah, kita tahu bahwa untuk beramal mungkin di era sekarang ini Pak ada banyak caranya. Namun bagaimana kemudian kita untuk melakukan amal itu atau mendapatkan amal itu dengan tata cara yang benar sesuai dengan mungkin teknologi ataupun juga era modern yang kita jalani saat ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tentu ketika terdengar nama seorang raja, Raja Salman, atau jika seandainya Tribuners ya ditakdirkan oleh Allah menjadi Raja Salman, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Maka yang terlintas di pikiran kita adalah kekayaan yang mungkin tidak habis dengan 7 turunan. Seorang raja yang memiliki kekayaan. Akan tetapi tahukah kita bahwa ternyata Raja Salman ini itu termasuk tipe manusia yang cerdas beramal. Dengan fasilitas yang begitu megah, menjadi pelayan tamu Allah atau yang dikenal dengan istilah Al-Khadimul Haramain, pelayan tamu Allah di 2 tanah suci, yaitu tanah suci Mekah dengan adanya Baitullah dengan Madinah Al-Munawwarah, yang mana kita lihat jutaan manusia yang melakukan tawaf, yang melakukan umroh, yang melakukan sa'i dan sebagainya. Betapa besar pahala yang didapatkan hanya dengan membuat dan memfasilitasi umat manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah. Akan tetapi pahala yang didapatkan tentu cukup sangat besar dengan fasilitas ibadah yang telah dibangun. Inilah konsep cara cerdas beramal. Oleh sebab itu, ya, cerdas beramal ini di era modern itu diringkas supaya kita cepat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disingkat dengan istilah fast. Ya, fast ini cepat. Tapi bukan hanya cepat mendapatkan pahala, tapi ini merupakan singkatan dari F, itu adalah facility atau fasilitas. Tentunya siapa yang memfasilitasi orang melakukan ibadah kepada Allah, maka tentunya akan mendapatkan
mendapatkan sejumlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan. Masjid merupakan sarana ibadah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan rumah Allah di muka bumi ini, maka akan dibangunkan istana di surga. Maka berapa jumlah orang yang melakukan ibadah solat di tempat itu, maka juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan amal jariyah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata bna Adam inqata amaluhu." Jikalau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Akan tetapi Rasul tidak mengatakan terputus pahalanya. Memang amal sudah tidak bisa dilakukan karena orangnya sudah meninggal dunia. Akan tetapi kiriman pahala, transferan pahala akan didapatkan. Maka tidak ditemukan ayat ataupun hadis yang mengatakan terputus pahalanya. Yang ada adalah terputus amalnya. Ada 3 golongan disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama, sedekatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini artinya ada investasi yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita bangun yang mana dimanfaatkan oleh orang banyak. Selama itu dimanfaatkan dalam kebaikan, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Dan inilah cara cerdas dalam beramal. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang membuat sumur. Ya, sumur ini merupakan ilustrasi. Mungkin saat sekarang ini itu bukan sumur, tapi ada ya perusahaan khusus yang mana mengalirkan air di rumah-rumah kita. Maka itu juga bagian dari ladang amal. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, man barang siapa yaghrisu gharsan, siapa yang menanam pohon, kemudian pohon ini berbuah, burung memakan buah tersebut kecuali baginya mendapatkan sedekah. Hewan saja yang memakan pohon tersebut, buah dari pohon tersebut, bagian dari sedekah. Bagaimana jikalau ada sesuatu yang kita lakukan yang memberikan manfaat bagi orang banyak? Jalanan yang kita bangun, yang kita fasilitasi, jembatan yang kita bangun, yang kita donasikan, selama itu dalam kebenaran dan kebaikan dan digunakan dalam kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariyah. Al-Quran, mungkin kita tidak baca Al-Quran, akan tetapi kita mendonasikan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu selama dibaca, maka selama itu pula akan mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah F adalah facility. Kalau kita lihat sekarang betapa banyak rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiz, yang boleh jadi pemilik rumah tersebut bukan ahli Al-Quran, bukan hafiz Al-Quran, akan tetapi memfasilitasi untuk dihafalkan Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran. Yang kedua adalah A, fast, F, facility, A, ajarkan atau ajak. Maka ilmu yang kita ajarkan dalam disiplin ilmu apapun, selama kita ajarkan ilmu yang kita miliki, maka selama ilmu itu diamalkan dan difungsikan dalam kebaikan, maka insya Allah maka ilmu itu akan menjadi amal jariyah. Di hadis Rasulullah SAW mengatakan, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat dalam disiplin ilmu dan bidang apapun. Mungkin yang konten kreator mengajarkan ilmu, kemudian ilmu itu bisa diterapkan dalam kebaikan, maka selama diterapkan dalam kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariyah. Kemudian yang ketiga, fas, S, itu adalah bagaimana menjadikan sarana ini dalam koridor kebaikan. Jadi termasuk juga ya menyiapkan kadar. Jadi S itu siapkan kadar. Makanya pada zaman Rasulullah SAW, sebelum meninggal Rasulullah itu sudah disiapkan yang dinamakan dengan khalifah.
Setelah selesai khalifah itu disiapkan ulama. Jadi setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Oleh sebab itu, ketika kita tidak menyiapkan kader terbaik untuk melanjutkan, maka sesungguhnya bisa terputus amal kebaikan. Makanya jangan takut. Terkadang ada orang takut, wah nanti jabatan saya ya diduduki oleh orang lain. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak menyiapkan baginya amal jariah. Justru dalam jabatan pasti setiap posisi akan ada masanya. Kalau bukan kita yang tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Nah, kalau kita meninggalkan dan kita sudah menyiapkan yang namanya kader, kita mempersiapkan dan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, maka sesungguhnya meskipun kita di usia pensiun, sudah meninggalkan tempat kerja, akan tetapi kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu dilanjutkan, maka itu bagian daripada amal jariah dan itu cerdas beramal di orang modern. Yang terakhir, yang disebut dengan teknologi. Manfaatkan teknologi. Sama sekarang ini secara konvensional itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi dengan dunia digital, mungkin ketika Pak Ustaz ceramah langsung di jamaah, mungkin yang mendengarkan hanya 10, 20, sampai 50 jamaah. Tapi ketika itu dikontenkan di dunia digital, barangkali satu kali ceramah itu bisa disaksikan ribuan bahkan jutaan. Itulah cara cerdas beramal di era digital. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebaikan yang kita lakukan seyogyanya bukan hanya manfaatnya di dunia, akan tetapi juga manfaat di akhirat dan bisa dikenang sebagai kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bukankah ketika kita berdoa, kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta bahagia dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan minta bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka. Coba kita lihat waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam. 24 jam bagi 3 itu 8 jam. Berarti jam kerja 8 jam. Kalau ada yang melewati 8 jam biasanya lembur. Ketika kita bekerja 8 jam, insya Allah yang kita minta di dunia, bahagia dunia, insya Allah kita akan dapatkan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana untuk mendapatkan 2/3 di akhirat. Sementara sholat yang dilakukan, ibadah yang dilakukan dari 24 jam, kemungkinan besar itu hanya 1 jam. Artinya hanya 10% yang kita investasikan untuk 2/3 di akhirat. Maka bagaimana caranya supaya 10% ini kita tingkatkan menjadi 64% atau 2/3 di akhirat, yang kita minta bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka? Maka konsepnya adalah bagaimana kerja ibadah. Makanya inti daripada ibadah itu hanya 2. Yang pertama, niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, caranya yang tepat. Karena meskipun kita tulus, akan tetapi kalau caranya tidak tepat, maka belum termasuk kategori amal cerdas atau amal yang baik. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini bertemu dengan seorang nenek. Ketika bertemu dengan seorang nenek, terus dia tarik tangannya, karena dia lihat sepertinya nenek ini mau menyeberang di seberang jalan. Dia tarik tangannya dengan kencang. Tapi ketika sampai di seberang jalan, justru pemuda ini ditegur dan dipukul sama si nenek tersebut. Pemuda mengatakan, wahai sang nenek, kenapa tidak berterima kasih? Justru harus berterima kasih. Saya berusaha untuk menyeberang di seberang jalan. Justru nenek itu mengatakan, sesungguhnya engkau salah anak muda. Dari tadi itu sebenarnya saya sudah menyeberang. Kenapa engkau kasih seberang saya lagi? Artinya niatnya tulus, tapi caranya yang tidak tepat. Oleh sebab itu, mari di era modern ini kita maksimalkan beramal. Karena fisik kita terbatas, akan tetapi jangan sampai amal kita terbatas. Jangan sampai pahala kita terbatas. Boleh jadi kita hanya duduk di rumah, akan tetapi pahala itu mengalir seperti halnya orang yang berinvestasi
dan kita dianjurkan untuk berinvestasi dalam kebaikan dengan konsep fast. Apa itu fast? Yaitu dengan cepat. Yang pertama, fasilitas yang kita fasilitasi dalam kebaikan. Yang kedua, ajarkan atau ajak. Mari kita ajarkan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, siapkan kader. Karena segala sesuatu, jabatan pasti ada orangnya, setiap masa pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti ada masanya. Bagaimana kita meninggalkan tempat kerja kita, akan tetapi kebaikan yang kita tanamkan itu dilanjutkan orang-orang yang datang setelah kita. Dan yang terakhir adalah manfaatkan teknologi, karena sesungguhnya itulah ladang amal yang berjalan meskipun kita sudah meninggalkan alam dunia, karena ada istilah jejak digital kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi yang paling penting adalah tadi ada rumus yang diberikan oleh Pak Ustadz, yaitu fast ya Pak Ustadz ya. Kemudian juga dalam beramal ataupun juga kita dalam berbuat itu, yang penting pertama adalah niatnya yang baik dan juga caranya yang baik. Jangan sampai di era yang serba modern ini kita apa-apa serba di konten ya Pak Ustadz ya. Jangan sampai kita niatnya beramal ataupun juga bersedekah, tapi karena kontennya yang salah mungkin menimbulkan pamer, iri hati dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi bumerang bagi kita. Jadi semoga kita lebih bijak lagi dalam melakukan kebaikan, karena sekarang tantangannya begitu banyak Pak Ustadz ya. Media ini ataupun juga teknologi ini selain mempermudah, tapi juga satu sisi punya keburukan begitu. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya. Terima kasih Pak Ustadz ya sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan juga semoga kita dapat kembali bertemu dalam sesi lainnya, dan tentunya juga untuk memberikan berbagi banyak kebaikan dan juga kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen kita untuk berdakwah ini, niat kita itu diawali untuk menolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7 itu menyatakan, ya kan, intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah, belalah agama Allah ini, Allah akan membela kamu dan akan mengokohkan kedudukanku. Saya merasakan itu. Pertolongan Allah terhadap kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu terjadi ketika saya kuliah. Rasa-rasanya tidak mungkin saya bisa kuliah di Yogyakarta, tapi Allah menolong saya. Saya dapat beasiswa. Beasiswa di Jogja. 5,5 tahun saya tidak bayar uang kuliah, bahkan saya tinggal di tempat sekjen, ya, di Mas Sekjen. Ya, itu pertolongan Allah. Yakinlah kalau Allah sudah menolong kita, segala hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan yang kita hadapi itu akan dapat kita atasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas dimanapun berada, kali ini saya sedang berada dengan Buya Kijal Astri Tanjung. Yes. Yang mana kita di sini ya Tribunas, kita akan banyak berbincang Buya. Iya, siap. Seputar hal-hal yang perjalanan Buya ini Buya selama ini. Selama ini orang tahu ya Buya Kijal ini adalah putra daerah Pasaman nih. Ya, Air Bangis Pasaman Barat. Air Bangis Pasaman Barat itu. Ya. Jadi kita nanti akan mengupas-ngupas semuanya Buya. Buya sendiri adalah salah satu tokoh Muhammadiyah Sumbar Buya. Ya. Dan juga ketua harian Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan Tribunas, kita ketahui Masjid Taqwa Muhammadiyah ini sendiri berada di kawasan
sekitar Pasaraya Kota Padang ya, mana kawasan ini adalah kawasan padat penduduk, juga kawasan pemutaran ekonomi paling tinggi ya di Kota Padang Bu ya. Betul sekali. Jadi di sini kita sedikit banyak akan mengulas seputar Bu ya. Bu ya nanti bisa perkenalkan dulu Bu ya kepada Tribuners profil Bu ya dari ini Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Jal Atri Tanjung, ya, Ketua Masjid Taqwa ya Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, dan juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, dan juga Ketua Badan Pembina Pondok Pesantren Al Kausar Sari Lama 50 Kota, dan juga Wakil Ketua Pengurus Dewan Harian Daerah BPK 45 Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu Bu ya, salah satu advokat senior juga ya Bu ya? Ya, saya juga advokat senior dan juga wakil ketua Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat Bu ya. Ya. Dan juga itu Bu ya, mantan akademisi. Iya, dosen, saya mantan dosen, mantan guru juga. Itu kampus mana aja Bu ya mengajar Bu ya? Saya lebih banyak di Taman Siswa ya, di Taman Siswa, dan juga pernah di SMK Muhammadiyah, dan juga mengajar di SMK Pertanian di Luar Menturun. Ya, negeri ya. Ya. Tribuners, tadi kita sudah banyak sekali ya mengenal sosok Buya Kijal Astri Tanjung ini sendiri. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada Buya, awal mula Buya berdakwah Buya sampai Buya sebagai ketua harian di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini Buya. Itu boleh diceritakan Buya? Ya, saya sebenarnya berdakwah ini mulai dilatih ya. Itu sebenarnya sejak mulai SD di sekolah, dan saya sudah ikut lomba pidato ya tingkat SD dan juga tingkat SMP. Kemudian di SMA saya juga waktu itu ketua OSIS, ikut juga lomba pidato antar sekolah ya, SMA negeri swasta dan juga madrasah aliyah negeri dan swasta di Masjid Raya Kampung Jawa Dalam ini. Jadi saya mewakili sekolah saya waktu itu SMA Taman Siswa Padang untuk ikut lomba pidato. Nah, yang sangat mengesan sekali ketika saya pulang kampung, baru kelas 2 SMA saya diminta untuk menjadi khatib. Ya, khatib di Masjid Raya Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Berangas, Saman Barat. Ya, alhamdulillah pada waktu itu saya jadi khatib Masjid Raya, dan orang banyak ucapkan selamat pada saya waktu itu. Mungkin ada senang atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi basic saya sebenarnya di sekolah agama dia nggak ada, tapi saya banyak belajar agama karena saya hobinya membaca dan menulis. Itu hobi saya. Baca Al-Quran itu boleh katakan tiap hari minimal 2 kali sehari lah ya, tertibkan. Jadi saya cuma tamat SD, SMP, kemudian SMA IPA, kemudian sarjana pendidikan fisika, sarjana hukum, dan magister hukum. Magister hukum ya. Tapi saya jujur mengatakan koleksi buku saya, ya baik saya ketika di Jogja aktif di pimpinan wilayah, ya Ikatan Pelajar Muhammadiyah Yogyakarta, Istimewa Yogyakarta, saya banyak belajar agama itu. Agama ya, dan saya tidak mendikotomi, membedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Bagi saya ilmu itu bermanfaat, ya saya pelajari itu. Jadi memang dari SMA Bu ya sudah ditunjuk ya Bu ya? Sudah menyampaikan apalah, tabligh ya, menyampaikan ceramah tausiah. Kalau pulang kampung itu kan masjid banyak di kampung itu. Iya, nah, maka kita tiap masjid itu diminta untuk memberikan ceramah di bulan suci Ramadan terutama itu. Jadi dari SMA sudah ya Pak. Itu apakah memang dari latar belakang keluarga Ibu ya sendiri yang membentuk karakter Bu ya sampai di sini, atau kayak mana Bu ya? Pasti ya, itu pasti. Karakter itu memang dibangun dari keluarga. Saya jujur saya katakan, saya dari keluarga yang sangat Islami ya. Orang tua saya itu memang sangat mencintai masjid. Dia imam masjid di Masjid Raya ya Air Bangis itu kan. Jadi sajadah apapun beliau itu kadang jadi imam di situ. Walaupun dia tidak bersekolah tinggi, tapi kapasitas keimanan agamanya dan dia rajin mengikuti pengajian-pengajian ini, baik sama adiknya. Adiknya sendiri itu adalah buya besar juga di kampung, yaitu Buya Ahmad namanya, tamatan dari Candung juga, itu salah ya, Candung ya.
dan juga di Parabek juga dia ikut. Jadi dia itu banyak mengaji sama adiknya juga, sering diskusi. Dan adiknya ini sering ke rumah kami tiap pagi itu kadang. Iya, minum kopi disediakan oleh emak saya kan. Itu diskusi terus persoalan agama. Bapak saya ibu saya, mak saya itu justru guru agamanya, termasuk guru besar juga dia Bang Isen, namanya Buya Madinin Muhammad. Itu tiap mengaji terus ibu saya itu, mak saya itu dengan Buya Madinin itu. Kadang ada perbedaan materi kaji lah itu kan. Itu. Jadi diskusi. Itu apakah yang turun ke dakwah itu hanya Buya, anak orang tua? Oh enggak. Kakak saya sebenarnya juga sangat memotivasi saya, sangat mendorong saya. Yang ngajak saya aktif di IPM Kota Padang itu, saya kan sekolahnya di SMA Taman Siswa. Iya, Buya. Tapi dia yang ngajak saya menjadi pengurus IPM Kota Padang, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Padang. Nah, mulai itulah saya aktif. Termasuk di Jogja, saya juga dimotivasi supaya saya ke Muhammadiyah, ke pusat untuk aktif di Ortom, ya, Ortom, Organisasi Otonom Muhammadiyah. Nah, pulang pun saya dari Jogja, dia minta saya masuk di pengurus Pemuda Muhammadiyah. Sampailah 4 periode saya di Pemuda Muhammadiyah itu. Nah, wakil ketua terakhir dan kemudian jadi ketua. Jadi ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Itu tahun berapa tuh, Buya? Itu tahun 98 sampai 2002. 2002. Iya, 98 mulainya. Jadi Buya memang berproses dari bawah ya? Dari bawah kita memang dari bawah. Ya. Jadi peran kakak Buya ini sangat membentuk sebagai saat ini di Muhammadiyah ya, karakter Muhammadiyah. Saya rasa kakak saya itu perlu kita teladani. Dia seorang organisatoris dan juga pernah juga jadi ketua pengurus masjid ini. Ini fotonya ada itu yang baju biru itu. Itu namanya Buya? Haji Sahruji Tanjung ya, Haji Sahruji Tanjung. Dan beliau pernah di DPRD provinsi dan juga pernah di MPR dan DPR RI. Beliau itu memang sangat memberikan tauladan, memberikan motivasi kepada adik-adiknya untuk melakukan pergerakan lah ya, pergerakan di Muhammadiyah ini, gerakan amar ma'ruf nahi munkar, tajdid ini. Dan itu pun ketika dia masih kuliah di IAIN waktu itu, dia sudah pulang itu tetap ya darahnya itu darah Muhammadiyah itu. Pemuda-pemuda sana itu ya mulai dari lagu, didikan subuh, apapun diajarkan ke kita itu loh. Jadi semangat juang dia itu yang mungkin mengalir juga kayak kita itu kan. Nah, jiwa keorganisasiannya itu. Termasuk adik saya yang putri tamat PGA di Gunung Pengilun kan. Nah, itu juga dakwah terus dia itu di Asia. Kakak saya juga, kakak saya yang di atas saya betul, itu pengurus Asia. Iya, pengurus Asia di kampung itu kan. Jadi artinya Buya berapa saudara? Jadi saya sebenarnya 6 bersaudara. Tinggal 5, yang tua kakak saya itu baru meninggal kemarin, dah meninggal dia. Jadi tinggal 2, kakak saya laki-laki 1 lagi jadi datuk di sana, jadi datuk suku Tanjung, Datuk Rajo Ahmad ya. Saya dulu ditawari juga jadi datuk udah beberapa kali, tapi saya karena berada di Padang, saya nggak mau, karena prinsip saya gini, untuk apa kita memangku sebuah jabatan kalau kita tidak melakukan ya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Amanah itu kan diminta pertanggungjawabannya. Jadi memang banyak perjalanan Buya. Buya ini sendiri dikenal orang sebagai mubalik nih Buya. Di balik mubalik nih sebagai apa Buya dikenal masyarakat luas nih Buya? Ya mungkin orang pernah kenal saya juga di partai politik ya. Karena bagaimanapun saya cukup pendiri, inisiator PAN Sumatera Barat salah seorang, dan juga pernah jadi wakil ketua 2 periode dan juga pernah jadi ketua ya, DPW PAN Sumatera Barat gitu kan. Jadi artinya Buya aktif juga di politik gitu? Oh, saya aktif, pernah calon wakil gubernur juga saya. Pernah ya waktu pemilihan langsung ya. Itu tahun berapa? Bukan waktu pemilihan perwakilan dewan ya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2002 kalau tidak salah. Iya. Jadi inisiator pendirian DPW PAN Sumbar ini Buya salah satunya? Iya, saya masuk salah seorang ya. Jadi sempat jadi wakil dan jadi ketua puncak? Iya, pernah jadi ketua DPW PAN Sumatera Barat. Betul. Ya? Ya di Tribunnews itu kita tahu ya Buya ini di selain mubalik di belakangnya juga aktif sebagai politikus. Nah, begitu juga ketika di mahasiswa ya. Saya di samping IPM DIY itu, saya aktif di kampus. Saya ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan mahasiswa kita pada waktu itu sana sangat banyak sekali ya. Jumlahnya puluhan ribu kan. Nah, saya juga
sebagai anggota resimen mahasiswa Mahakarta. Tahun 83 saya jadi anggota resimen di bawah Gombong. 4 juga jalan kaki saya dari Gombong ke Jogja 126 kilo. Pakai ransel, pakai senjata jeren lah kan. Karir saya di resimen itu mulai dari staf 7 ya Libang, kemudian staf 4 Umas, dan kemudian staf 2 operasional, dan kemudian wakil komandan batalion, dan juga terakhir saya jadi komandan batalion. Ya, batalion membawahi 14 perguruan tinggi swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Sempat latihan tembak mahir saya di Bandung tahun 83, dan juga latihan tembak mahir di Magelang. Jadi prepaid tembak mahir saya itu ada senjata genggam, ada senjata laras panjang itu loh. Itu. Buya, ini tadi Buya sudah menyampaikan juga latar belakang keluarga Buya ya, yang bentuk Buya. Untuk yang memutuskan Buya berdakwah ini sendiri, apakah arahan dari orang tua atau niat hati Buya sendiri, Buya? Sebenarnya janji saya sih sama orang tua saya jujur saya katakan. Kalau ditanya soal ini saya agak apa ya? Iya, sebenarnya orang tua saya itu menginginkan saya untuk masuk sekolah agama sih. Agama, ya. Karena semua anak-anaknya sekolah agama. Tapi saya waktu itu memilih untuk masuk SMP. Dan orang tua saya mengatakan, nggak usah aja lah sekolah daripada masuk SMP. Begitu katanya. Karena waktu itu kan kita celana pendek kan, iya, SMP celana pendek. Untunglah kakak saya ini meyakinkan orang tua saya. Sebenarnya apa yang terselip di dalam orang tua kita tuh menyuruh kita sekolah agama? Dia sampaikan ke kakak saya ingin Jal Atri itu nanti sama dengan kakaknya, bisa berdakwah, menyampaikan ya salah agama Islam ya. Nah, kalau SMP apa pelajarannya dengan? Nah, waktu itulah saya dipanggil oleh kakak saya. Sebenarnya diinginkan bapak, kamu ini seperti ini. Ya kalau gitu nggak apa-apa, saya berjanji. Saat beri kesempatan saya sekolah SMP, saya akan belajar agama. Iya, insya Allah nanti di SMA saya sudah bisa melaksanakan itu. Itu janji saya. Janji, ya. Maka ketika pulang kampung, saya diberi kesempatan khutbah Masjid Raya itu, orang tua saya sangat senang sekali itu. Senang, ya. Oh, senangnya luar biasa. Jadi, terobat itu kan. Sejak remaja ya sudah itu, ya. Iya, sudah. Kita sangat aktif. Waktu tinggal di Bero, saya juga pengurus wirid remaja. Ya, di Masjid Bero ya. Ya, Syariatul Ihsan Bero. Ya, saya pengurus di situ karena tinggal dekat situ saya. Atau sekolah SMA itu. Jadi Buya memang tidak ada latar belakang pesantren? Saya tidak ada latar belakang pesantren. Tapi saya jujur, saya hampir tiap hari itu belajar agama. Dari buku-buku? Dari buku-buku, dari Al-Quran. Saya tiap hari tidak pernah tidak baca Al-Quran itu. Insya Allah. Buya, tadi Buya sempat menyinggung peran kakak ya, dan orang tua dan keluarga ya, yang bentuk pribadi spiritual Buya memang keluarga itu, Buya? Iya, keluarga. Jadi peran keluarga itu dari apa ya, pendidikan agama itu memang peran utama. Makanya pendidikan keluarga itu yang pertama itu adalah pendidikan keluarga, yaitu menanamkan nilai-nilai agama, adat istiadat itu memang di rumah tangga. Itu makanya ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Nah, kalau bicara tentang api neraka tentu bicara tentang agama. Agama ya, ya. Nah, itu. Jadi tidak ada pada mata pelajaran umum itu bicara soal neraka itu kan. Nah, tidak ada di fisika, tidak ada juga di kimia, tidak ada juga apa kan. Nah, makanya agama. Jadi basic keluarga itu sangat penting, menanamkan nilai agama. Kalau nanti orang tua hanya menyerahkan pendidikan agama anaknya pada sekolah saja, saya rasa rugilah orang tua itu kan. Nanti tidak memadai ilmu agama anaknya itu. Jadi sangat panjang juga perjalanan Buya ya. Dalam hal itu Buya, selain itu dalam hal apa namanya berdakwah ini sendiri, hal yang sangat sulit bagi Buya di awal berdakwah seperti apa, Buya? Sebenarnya saya kesulitan di dakwah itu ada sedikit saja, makanya saya banyak mempelajari bahasa Al-Quran itu. Kalau untuk wawasan keilmuan, insya Allah saya bisa ya, karena basic saya di samping eksak ya, dan juga sosial, hukum kan, pendidikan juga saya kan. Nah, jadi inilah saya akan lebih mendalami pendidikan agama ini dari segi bahasanya. Nah, karena di Sumatera Barat ini kan bahasa
syar'i itu kan bahasa Arab. Ya. Dan kalau kita bicara nanti persoalan nilai-nilai ke Minangkabauan, tentu bahasa Minang ada istiadat. Nah, kita kan sudah ditakdirkan ini menjadi bangsa, ya, suku bangsa Minangkabau. Sumatera Barat ini suku bangsa kan cuma dua, suku bangsa Minangkabau dan suku bangsa Mentawai. Nah, selaku suku bangsa Minangkabau, kita memiliki sebuah filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dan filosofi ini sudah diakui secara regulasi kebijakan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1922. Pada pasal 5C itu sangat dijelas di situ, keistimewaan Sumatera Barat itu memiliki filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Itu. Buya, ini sedikit lagi nih Buya, juga minggu. Yang hal yang sangat merubah Buya, membentuk karakter Buya seperti ini, seperti apa Buya? Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners Buya. Saya karakter kepribadian saya ini sebenarnya dibentuk oleh keluarga saya sendiri. Orang tua saya itu orang yang sangat sangat jujur, sangat disiplin, kerja keras. Dia seorang petani cuma, tapi ibadah ini betul dia jaga betul ini. Bangun subuhnya ke masjidnya kan, pulang dia untuk membangunkan saya itu dia tidak pernah menyuruh saya sholat, tidak. Tapi dia ngaji dekat saya pulang subuh itu. Kalau juga tidak bisa saya bangun subuh itu karena mengaji beliau, jendela tempat kamar saya dibuka sendiri itu. Ini udah terang ini. Begitu cara dia didiknya itu dengan cara halus. Ya. Tidak pernah dia sedikit kekerasan ngajar kita, nggak pernah. Dia dengan santun mengapakan anak-anaknya itu, termasuk mengaji juga begitu. Nyuruh kita mengaji sudah maghrib itu. Dulu kan ngaji pakai lampu togo ya. Nah itu. Saya pulang mengaji itu biar tahu Ananda ya. Saya kerja di pantai dulu di pasir itu kan. Ya di air bangis itu saya kerja. Ya di pelelangan ikan itu kerja tempat mama. Ya mulai membalah ikan, mencabut isang ikan, mengasin ikan, membasuh, menjemur, kemudian kering menyusun untuk dijual ke Padang. Itu pekerjaan saya. Kelas 4 SD saya sudah bisa membeli sepeda ponding RRT itu. Kelas 4 SD. Karena saya digaji oleh mama saya itu untuk kerjaan. Kalau Buya kecil itu situasi kehidupan Buya bagaimana Buya? Apakah masih ya saya memang terpengaruh oleh kerja keras orang tua saya. Orang tua ya. Jatuh kecil itu waktu SD itu sampai SMP, saya sudah bersawah sendiri saya. Bersawah sendiri. Dikasih oleh orang tua saya tuh, garap sama kamu tuh sawah itu. Ya. Saya menabih sendiri, saya tanam sendiri, saya panen sendiri. Kebun juga saya berkebun cengkeh sendiri saya. Cengkeh sendiri saya. Cuma pas saya mau sekolah ke Padang, cengkeh waktu itu jatuh harganya. Jatuh harganya, akhirnya saya pun tidak memikirkan itu lagi. Saya pikir sibuk dengan pendidikan aja lagi kan. Jadi kalau soal bertani, saya bersawah, saya beladang, ya kebun durian kita, kebun rambutan kita, kebun apalah muda ya, mentimun, cabai, semua kita lakukan. Kebun jariang, bertonton itu jariang kita itu, dan juga batap ini. Wah itu puasa itu sangat laris sekali itu. Oh itu pusatnya tempat kita itu di Air Bangis. Ya itulah pekerjaan kita. Jadi kita terpengaruh dengan kerja keras orang tua itu yang membuat kita mendorong kita untuk. Nah sampai saat ini itu pula yang mendorong kita tidak berhenti bekerja itu loh. Dilihat di organisasi ini. Aktif ya. Iya. Kejar ke sana, kejar ke sini, ke sini. Kadang sudah sidang harus ke sana. Nggak pulang kita, kalau udah pergi ke rumah tuh malam aja pulangnya lagi. Iya. Jadi memang mewakafkan diri. Iya, seperti itu yang maksimalkan. Karena ada merasa berdosa kita punya sebuah jabatan, kita tidak melaksanakan dengan tugas itu. Ya. Iya, itu. Buya, saat ini umur sudah 66 tahun ya, Buya? Iya, betul. Buya, dari 66 tahun ini sendiri, Buya pernah merasa nggak? Secara langsung Buya merasa, Allah pernah menegur dalam perjalanan Buya ini sendiri, agar Buya lebih itu? Yang saya rasakan selama umur 26 ini memang kaki saya itu kurang dapat menyeimbangkan posisi badan saya itu loh. Entah karena berat badan. Kalau sakit-sakit lain salah saya nggak ada. Cuma kaki saya ini sering kesemutan. Kesemutan. Iya itu. Jadi kadang harus dipoles dulu dengan minyak atau menstabilkan. Nah, ada dokter menyarankan supaya saya mengurangi berat badan, gitu kan. Nah, tapi kalau soal selera makan, soal semangat, itu masih kuat. Cuma kaki saja yang jadi masalah.
Ya saya rasa memang kata orang penuaan itu dimulai dari kaki, makanya kita terima saja. Tapi tetap kita memelihara dan menjaga kesehatan kaki kita itu dengan mengobat. Kadang kita terapi, itu kan kita lakukan. Kadang obat minum, itu kan. Nah, itu. Buya, terkait peralihan Buya dari ke Mubalik ini sendiri, apakah ada pernah orang dekat Buya atau teman-teman Buya menentang, mengarahkan Buya fokus kepada akademisi atau jenisnya? Dan kenapa juga Buya memilih Muhammadiyah sebagai wadah? Karena kita ketahui bukan hanya Muhammadiyah ya, NU juga ada dan ormas Islam lain juga. Ya saya memang dari awal memang di Muhammadiyah, tidak pernah organisasi lain kan. Jadinya sampai sejak mulai kita start tuh memang di Muhammadiyah. Tentang materi dakwah saya itu memang mungkin agak komprehensif ya. Ya, tidak hanya persoalan, kadang saya bicara soal akidah, kadang saya soal ibadah juga. Kadang saya bicara soal pentingnya ilmu, ya, pentingnya penegakan hukum, pentingnya nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Makanya mungkin wawasan saya seperti itu. Dan tiap hari saya menulis. Kalau ada 2, 1 sehari ada tulisan saya. Ada tulisan saya. Nah, hari ini 2 nih tulisan saya, termasuk ke Prabowo kan, tentang Baginda Aziz Khan ini, karena sudah cukup lama kan. Nah, jasa beliau sudah luar biasa itu. Nah, kalau untuk peralihan Buya ke Mubalik ini, adakah yang menentang Buya? Apakah ada orang dekat Buya menyuruh fokus saja sebagai advokat atau fokus saja sebagai akademisi? Sampai sekarang belum ada orang yang melarang saya untuk berdakwah ya. Dan kalau ada orang yang melarang saya berdakwah, saya rasa dia sesat. Sesat dia kalau dia melarang saya berdakwah. Berhentilah berdakwah, tidak usahlah khotbah, tidak usahlah sebagai mubalik. Kan sudah ada gawainya sebagai tenaga profesional, sebagai advokat. Advokat itu sebenarnya kita kan berdakwah juga, menegakkan hukum kan, memperjuangkan hak-hak publik. Kadang masyarakat yang tidak mampu, dia ingin memperjuangkan hak dia untuk mengontrak advokat, uang nggak ada, itu kita bantu. Saya sering membantu klien saya, ya kadang 2 juta, kadang 3 juta, pakai uang saya aja dulu. Itu. Iya. Kalau kalah dia ya udah saya, kalau kalah ya sudah habislah uang saya. Tapi nanti kalau dia menang ya dibalikkan uangnya, gitu aja. Tapi dia puas, rasa kita udah memperjuangkan hak-hak dia, itu kan, nah, itu. Kadang ada advokat yang saya bina juga, heran dia kok mau meminjamkan uangnya sama klien. Ya itulah salah satu kewajiban kita di dalam penegakan hukum itu, memperjuangkan hak rakyat gitu kan. Jadi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, itu biasa itu. Biasa ya. Iya, sama juga dengan Mubalik kita ini. Kalau dibayar transportasi itu alhamdulillah, kalau enggak apa-apa juga. Di Masjid Taqwa ini juga seperti itu. Zuhur Mubaliknya dibayar, asar tidak. Nah, tidak ya. Iya. Kalau untuk ini Buya, ini Buya termasuk orang yang sangat sibuk juga ya, aktivitas Buya. Pengorbanan terbesar bagi Buya seperti apa Buya? Apakah ada yang dikorbankan kayak waktu sama keluarga dan anak ini Buya khususnya? Itu seperti apa Buya? Saya sangat bangga dengan keluarga saya, istri saya sangat memahami kesibukan saya. Mungkin karena istri saya ini kan juga bapaknya orang organisasi juga, yang pernah juga di DPRD di Sijunjung ya, pernah ketua Elkam juga, pernah juga di KNPI. Jadi karena kakaknya juga orang organisatoris lah ya. Nah, jadi dia memahami tentang saya. Nah, dan dia memang orangnya sangat sangat memperhatikan kepentingan saya. Untuk tugas-tugas saya itu dia selalu tanya, besok apa kegiatan gini-gini. Nah, termasuk pakaian saya itu ditanya, besok apa. Begitu luar biasanya kalau istri saya tuh. Dukungannya luar biasa. Dan juga dukungan dari anak-anak. Tak satu pun anak-anak itu yang melarang saya untuk berdakwah, ya tidak ada satupun. Yang dia larang di usia saya yang seperti ini, dia melarang saya udah berhentilah untuk kegiatan politik praktis. Nah, jadi bukan berarti di politik saya tidak mengikuti perkembangan. Saya ikuti perkembangan, head politik itu penting, tapi keluarga saya melarang saya untuk aktif di politik praktis. Menjadi pengurus partai, menjadi calon, ini sebagainya, itu memang saya dilarang udah. Nah, fokuslah ke Muhammadiyah, fokuslah ke taman siswa, kegiatan sosial lainnya gitu. Jadi Buya tadi sempat menyinggung ya di awal ceramah Buya itu di SMA di salah satu masjid. Masjid Raya, masjid terbesar di kampung saya. Kampung Buya. Itu ceramah Buya seperti apa yang Buya sampaikan itu? Waktu itu saya menyampaikan tentang nilai-nilai keislaman dan Pancasila waktu itu.
Jadi pentingnya tauhid, pentingnya kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu tidak boleh ditempatkan di bawah nilai materi. Jadi mari kita menghargai kemanusiaan itu di atas nilai materi. Jangan sampai karena materi kita mengabaikan kawan, mengabaikan keluarga, ya kan? Nah, kemanusiaan itu ditempatkan di bawah nilai Tuhan. Gitu. Nilai Tuhan. Nah, itu yang penting. Makanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya sifat manusia, ya, kemanusiaan itu kan melekat sifat-sifat manusia di situ. Ya, jadi esensi manusia itu sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah itu harus ditempatkan dengan posisi yang terhormat, ya, jangan ditaruh di bawah nilai materi itu. Buya, ini awal-awal ceramahnya juga di SMA. Apakah ini pernah diremehkan, Buya? Mungkin ada orang di belakang saya dia ngomong mungkin kajinya kurang dalam dan sebagainya. Itu biasa itu kan. Ada yang apa, tapi itu tantangan bagi kita. Kalau ada orang mengatakan kaji kita itu kurang dalam, ya, itu biasa. Kita pun juga tidak butuh sanjungan orang dalam berdakwah itu kan. Tapi bila orang memerlukan kita, jangan sampai kita tidak memenuhi gitu loh. Buya, kalau perjalanan panjang Buya dari 66 tahun ini, Buya, tantangan terbesar berdakwah di Padang Sumbar secara luas ini seperti apa, Buya? Mungkin bisa diceritakan, Buya, agar bisa jadi inspirasi juga bagi anak-anak muda saat ini, Buya. Tantangan dalam berdakwah itu, kalau untuk sekarang kan kita harus menguasai media, ya, menguasai media, teknologi, termasuk digital, ya kan? Nah, bagaimana materi-materi kita itu tidak hanya sekedar disampaikan di masjid saja sehingga jamaah yang hadir saja yang menikmati. Nah, makanya masjid digital itulah yang kita galakkan sekarang. Masjid Taqwa ini salah satu masjid digitalisasi, ya, digitalisasi masjid yang kita lakukan. Maka semua materi-materi ceramah kita ini selalu direkam ini, ya, kemudian disebarluaskan pada media sosial yang ada. Ini salah satu tantangan. Dan kemudian sebagai mubaligh kita harus banyak membaca yang tersirat dan tersurat, kan? Tersirat juga harus kita baca, tersurat, bahkan yang tersuruh pun harus kita baca. Nah, sehingga materi kita itu menjadi materi yang mengena di hati jamaah kita. Ya, dan ceramah itu tidak perlu lama-lama sebenarnya, paling lama 20 menit cukup, tapi penting inti sari dari materi yang kita dapatkan sampai. Pesan yang kita sampaikan itu nyampe. Karena bagaimanapun dakwah itu antara komunikator kita, pendakwah, dengan komunikan. Komunikan adalah jamaah yang mendengar, dan kemudian informasi. Nah, ini penting. Jadi komunikator, komunikan, pesan yang disampaikan, nah, itu harus dikemas dengan baik. Kemudian media. Nah, media, sebagus apapun pesan yang kita sampaikan, kalau tidak disebarkan oleh media, ya kan, itu tidak akan efektif, ya, efektif, dan jangkauannya itu terbatas kalau hanya didengar oleh yang hadir saja. Makanya media ini penting, dakwah di media ini penting. Maka juru dakwah harus berteman dengan orang-orang media, ya, supaya bisa disebarkan materi kita itu. Nah, akhirnya nanti kita akan tahu dampak dari materi kita ini apa. Bisa diukur nanti, itu kan bisa dinilai bagaimana tanggapan orang terhadap materi kita di media, kan bisa dilihat. Iya, Bang. Nah, itu makanya. Buya, ini juga panjang juga, Buya, mengenai materi-materi dakwah. Apakah Buya pernah terpikir nggak, Buya, ingin berhenti berdakwah ini, Buya? Wah, sampai sekarang belum saya memikirkan dakwah. Justru saya sekarang ingin melakukan revitalisasi, penguatan dakwah saya. Apakah itu dakwah bil hal maupun dakwah bil lisan, apakah itu dakwah melalui digital, dakwah komunitas, dan juga dakwah kultural. Nah, itu harus kita masuki semua. Jadi justru kita tidak boleh berhenti berdakwah itu. Berdakwah itu berhentinya kita udah mati aja gitu kan. Karena kita mengajarkan ilmu pada orang lain. Nah. Kalau momen yang paling mengharukan dalam berdakwah itu seperti apa yang pernah Buya rasakan, Buya? Sepanjang perjalanan Buya ke daerah-daerah memberikan dakwah ini, Buya? Ya, kita haru sambutan.
sambutan dari masyarakat. Misalnya kita ada pengajian bulanan, ya bulanan Muhammadiyah di kabupaten kota itu umumnya kan ribuan juga yang hadir kan di masjid-masjid itu. Mereka itu mendengarkan materi kita itu dan juga menyerap apa yang kita sampaikan. Dan juga ada saatnya juga kita berdakwah di tempat-tempat yang sepi, tidak banyak orang. Karena saya juga pernah menjadi ketua ya lembaga pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah. Jadi saya juga ke cabang-cabang dan ranting itu. Iya, 2,5 tahun saya berangkat sudah Jumat ini sore, nanti pulangnya Ahad malam. Bisa perjalanan itu 3 titik sampai 4 titik itu. Ya, kita bermalamnya di rumah ketua ranting, ketua cabang. Ya, dan kita tidak merepotkan apa di kamar di apa saja cukup kok, di ruang tamu aja. Dimintakan tikar ya kita tidur di situ. Buya, tadi Buya sempat menyinggung terkait dakwah saat ini Buya. Seperti Masjid Muhammadiyah Takwa di Pasaraya ini sudah mulai digitalisasi Buya. Iya, betul. Apakah perlu dakwah ini menyesuaikan juga Buya di tengah media sosial, gencar media sosial Buya? Itu menurut Buya seperti apa Buya? Iya, jadi kita kan fakta menunjukkan Masjid Takwa ini kan tidak seperti dulu jemaahnya. Iya Buya. Kalau dulu jemaah itu penuh sesak sampai di lantai 3. Nah, di lantai 3 itu orang juga penuh. Nah, sekarang lantai 2 saja ya kan? Ya. Nah, makanya melalui media inilah kita sebar. Karena masjid makin bertambah juga kan? Nah, jadi jangkauan dengan media ini kan jauh lebih lebih banyak dibanding mereka yang datang di sini. Nah, namun demikian bagaimana kita menggunakan teknologi digital ini kan sebaiknya untuk mengemas materi-materi yang mungkin bermanfaat ya bagi masyarakat, dan itu bisa didengar ya dan bisa dibaca oleh masyarakat kita itu. Ya, ini juga Tribuners, kita sangat panjang ya membahas dari Buya Kijal Astri Tanjung, perjalanan dari bawah, bagaimana dia membentuk karakter dia dari bawah, memang dari bawah tanpa ada dukungan manapun Buya, memang dari bawah prosesnya. Dan dari mimbar juga Buya sampai saat ini membantu masyarakat Buya. Kita sudah masuk di titik akhir Buya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada generasi muda Buya, agar generasi muda ini bisa mengikuti cara Buya berdakwah ini. Ya, jadi komitmen kita untuk berdakwah ini, niat kita itu diawali untuk menolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7 itu menyatakan, ya kan, intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah, belalah agama Allah ini, Allah akan membela kamu dan akan mengokohkan kedudukanku. Saya merasakan itu. Pertolongan Allah terhadap kesulitan yang saya hadapi itu terjadi ketika saya kuliah. Rasa-rasanya tidak mungkin saya bisa kuliah di Yogyakarta, tapi Allah menolong saya. Saya dapat beasiswa. Beasiswa di Jogja. 5,5 tahun saya. Tidak bayar uang kuliah. Bahkan saya tinggal di tempat sekjen, ya, di Mas Sekjen. Ya. Itu pertolongan Allah. Yang kedua juga begitu saya kuliah juga sarjana hukum tidak bayarkan kuliah. Kuliah di UNAN S2 saya juga tidak bayar kuliah, beasiswa saya. Iya. Jadi memang pertolongan Allah itu sangat banyak pada saya. Orang tidak akan mungkin berpikir, saya tidak pegawai negeri, ya kan, hanya guru yayasan, ya kan, dosen yayasan, ya kan. Tapi bisa bekerja, berdakwah seperti orang yang memiliki yang lain gitu, yang sama itu kan. Jadi pertolongan Allah itu memang selalu kita minta di dalam kita bekerja. Yakinlah kalau Allah sudah menolong kita, segala hambatan, tantangan, rintangan, kesulitan yang kita hadapi itu akan dapat kita atasi. Ini sangat banyak pelajaran yang kita dapat Tribuners. Saya Muhammad Afdallah Prianto dan bersama Buya Kijal Astri Tanjung kita undur diri ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, saya ini kebetulan waktu dulu itu Konghucu. Konghucu ya, pun belum agama tapi masih kepercayaan. Nah, saya ini tidak terwakilkan Pak Yon gitu. Nah, yang namanya manusia walaupun kecil berpikir, mana ya? Tak datangi guru.
Bu, ya Nak Rusli, kenapa? Boleh nggak saya minta izin? Minta izin apa? Dia bilang gitu. Saya minta izin untuk ikut kelas ibu. Loh, Nak Rusli kan agama Konghucu, ini Islam loh, dia bilang gitu. Benar. Cuma kan Konghucu nilainya dari mana, Bu? Saya bilang gitu. Nah, sejak itu saya bergabunglah di kelas belajar agama Islam. Alhamdulillah, nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Saya punya nilai 8, Pak. Bahkan mungkin yang Islam ada yang lebih rendah. Ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Nah, disitulah saya tidak tahu. Rupanya itu adalah awal dari nasib saya di kemudian hari. Ini saya bukan dalam artian tidak mengatakan agama saya atau kepercayaan saya yang ini kurang baik atau tidak. Saya hanya menceritakan perkembangan saya punya spiritual gitu. Pengalaman lah Pak ya. Betul gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribener, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Masih dalam program bincang-bincang tentang perjalanan para da'i di Indonesia. Kali ini dari Jambi kita akan berbincang dengan salah satu da'i di kota Jambi, yaitu Pak Rusli. Pak Rusli, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di Ramadan kali ini gimana Pak? Insya Allah lebih steady ya, insya Allah. Steady gitu. ya? Iya. Ada aktivitas yang mungkin sedang Bapak lakukan? Aktivitas biasa saya, karena profesi saya kan petani, Pak. Petani ya? Iya. Di profesi ininya ya Pak? Iya, profesi petani. Jadi banyak juga waktu senggang kalau petani. Petani itu kalau di lahan. Di lahan, gitu. ya. Tapi kalau pulang ke kota ya begini. Ya, siap. Pak, mungkin untuk awal kita bisa cerita dulu nih Pak, bagaimana perjalanan Bapak sampai detik ini menemukan iman, menemukan Islam, hingga sekarang fokus berdakwah di Provinsi Jambi ini, Pak. Jadi alhamdulillah Pak Yon, hingga awal-awal saya diketemukan dengan Islam itu berawal dari saya masih kecil ya. Waktu itu saya SD di sekolah dasar. Jadi di sekolah dasar itu kan saya di SD Impres dulu. SD Impres, SD Negeri nomor 53 yang ada di kampung saya di daerah Sukakarya sini. Sukakarya, Kota Jambi ya Pak ya? Sukakarya, Kota Jambi. Di mana saya dilahirkan di 50 tahun yang lalu. Nah, saya waktu itu sekolah di SD, waktu itu di SD itu pelajaran agama. Itu kalau misalnya agama Islam, belajarnya di kelas. Di kelas. Jadi ada guru agamanya, belajarnya di kelas. Sedangkan untuk agama lain, waktu itu seperti ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Kristen. Mereka bebas untuk katakanlah belajarnya sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau Buddha di wihara, kalau Kristennya di gereja, dan Hindu di pura ya. Pura. Nah, saya ini kebetulan waktu dulu itu Konghucu. Waktu itu belum ada jadi agama ya Pak? Pun belum agama, tapi masih kepercayaan. Nah, saya ini tidak terwakilkan Pak Yon gitu. Jadi si kecil ini, saya ini waktu itu bingung, waduh, gimana ya saya mau dapatkan nilai agama itu? Nah, yang namanya manusia walaupun kecil berpikir, mana ya? Tak datangi guru. Bu, ya Nak Rusli, kenapa? Boleh nggak saya minta izin? Minta izin apa? Dia bilang gitu. Saya minta izin untuk ikut kelas ibu. Loh, Nak Rusli kan agama Konghucu, ini Islam loh, dia bilang gitu. Benar. Cuma kan Konghucu nilainya dari mana, Bu? Saya bilang gitu. Enggak. Sebetulnya Konghucu itu di kelenteng. Enggak di kelenteng ibadahnya, dan itu kan di kelenteng tidak ada semacam pendidikan yang reguler begitu. Betul. Hanya di kelenteng itu pada saat sembahyang, tapi enggak ada tempat ngambil nilai atau mana gitu. Di situ
saya sampaikan. Dan alhamdulillah ibu gurunya sangat mengerti dan welcome sekali. Benar kamu mau? Benar saya bilang gitu. Itu kelas berapa dulu, Pak? Kelas 1, Pak. Kelas 1, Pak. Kelas 1, Pak. Kelas 1. Jadi awal betul saya. Nah, jadi saya diyakinkan sama benar Bu. Saya bilang gitu. Oke, boleh dia bilang gitu. Nah, sejak itu saya bergabunglah di kelas belajar agama Islam. Nah, di sana saya belajar sebagaimana anak-anak yang beragama Islam. Cuma ibunya luar biasa toleransinya. Khusus baca Al-Quran sama sholat, baca doa, itu saya kena dispensasi, dapat dispensasi. Tapi dapat nilai tetap, Pak? Dapat. Itu tidak masuk dalam pengurangan nilai. Iya. Jadi dispensasi. Tetapi justru itu yang saya sesalkan setelah di kemudian hari. Kenapa nggak ikut belajar ya, Pak? Iya, saya terlambat. Cara baca Qur'annya terlambat, berdoanya juga ini gitu. Jadi saya belajar sejarahnya. Ada sejarah Nabi dan Rasul, sejarah daripada turunnya Al-Quran, perang-perang dalam Islam, terus cara-cara syariat, itu saya belajar semua. Ambil air wudhu gimana, terus niat misalnya orang-orang katakanlah mandi wajib atau mandi junub, itu gimana, saya pelajarin semua. Nah, jadi dari saya pelajarin itu, kalau misalnya ada ujian, saya dikasih yang ujian khusus gitu. Tentang sejarah-sejarah itu. Alhamdulillah, nilai saya nggak kalah dengan teman-teman yang agama Islam. Saya punya nilai 8, Pak. Bahkan mungkin yang Islam ada yang lebih rendah. Ada yang di bawah itu. Ada yang di bawah itu. Nah, disitulah saya tidak tahu. Rupanya itu adalah awal dari nasib saya di kemudian hari. Enggak. Saya ikutin, kok sepertinya lempeng aja. Lempeng aja gitu. Enggak. Nah, cuma tanpa saya sadari, itu tertanam pelan-pelan. Tertanam pelan-pelan gitu. Ada perbedaan yang katakan 180 derajat dengan di Konghucu. Enggak. Salah satu contohnya misalnya, perlakuan terhadap katakanlah jenazah. Jenazah apa itu orang tua ataupun saudara gitu. Kalau di agama Konghucu itu kita berdoanya minta dia yang selamatkan kita. Nah, ini kan terbalik nih, 180 derajat nih. Kalau di Islam kan terbalik gitu. Kita yang minta sama Tuhan untuk menyelamatkan, ampuni dosanya. Yang sudah meninggal ya. Iya. Nah, di sini pelan-pelan loh kok berbeda. Nah, rupanya hal ini yang lama-lama membekas. Kalau waktu kecil mungkin nalarnya kan nggak begitu jalan itu. Tapi begitu mulai besar nalarnya udah mulai jalan. Rasional atau tidak. Nah, ini saya bukan dalam artian tidak mengatakan agama saya atau kepercayaan saya yang ini kurang baik atau tidak. Saya hanya menceritakan perkembangan saya punya spiritual gitu. Pengalaman lah, Pak ya. Betul gitu. Nah, setelah saya jalani sampai tamat SD, mohon maaf SD. Nah, giliran saya mau lanjut lagi, ini gimana lagi nih? Ketemu lagi masalahnya nih. Enggak, ketemu lagi masalahnya. Tapi saya tetap menghadap guru yang agama Islam. Saya sampaikan juga. Enggak. Dan lanjut, alhamdulillah lanjut gitu. Jadi lanjut silahkan gitu. Jadi saya perdalam terus, Pak. Perdalam terus agama Islam hingga sampai kepada saya ke SMA waktu itu. Kelas 1. Jadi saya SD-nya di SD 53 Negeri, Impres, di Sukakarya. Kemudian SMP-nya di SMP 8 Negeri juga. Juga di daerah sini. Kemudian SMA saya ke SMA Negeri 1. Satu tuh favorit itu. Favorit waktu itu. Alhamdulillah masuk kan gitu. Enggak. Jadi di kelas 1 belajar agama seperti biasa. Enggak seperti biasa. Nah, kebetulan saya waktu itu ada sedikit ini saya harus pindah. Ada sedikit problem, saya harus pindah ke Palembang. Nah, akhirnya saya pindah ke Palembang. Nah, di Palembang ini saya bukan masuk negeri lagi. Saya diterima di SMA Metodis Palembang. Metodis 1. Protestan, ya? Metodis ya. Metodis. Ya, dia khusus memang Kristennya Metodis gitu. Ya, kalau Protestan tersendiri kelihatannya. Nah, di kilometer 3,5 tuh. Nah, di sini berbeda nih. Selama saya dari SD,
saya belajar Islam, tiba-tiba saya dicemplung di sekolah sekolah metodis gitu. Nah, tapi nggak masalah buat saya belajar. Nah, justru dengan belajar itu saya tambah lagi wawasan saya tentang Kristen di metodis gitu. Dan begitu masuk metodis saya belajar baru lagi tentang Kristen kan gitu. Tentang Kristen, dan itulah yang menambah wawasan. Sudah 3 agama atau kepercayaan yang saya pelajari ini. Pertama Konghucu, kedua Islam, dan ketiga Kristen metodis ya, metodis kan gitu. Nah, pada saat di SMA ini, terutama sudah tamat SMA, itu pergolakan spiritual saya di dalam hati ini itu sudah semakin kenceng gitu. Hingga saya sudah pada posisi puncak ini. Saya sudah posisi puncak, saya sudah dewasa, sudah besar. Nah, disitulah saya harus milih gitu. Mana yang paling saya ini cocok paling buat saya. klop lah, Pak, ya, paling klop klik buat gitu. saya, ya, kan gitu. Nah, jadi setelah itu saya jujur, memang Islam yang paling klop di saya. Hingga kebetulan dari ilmu pun saya sudah juga banyak saya dapat. Nah, disitulah akhirnya sempat pulang ke Jambi. Momentumnya kapan? Saya waktu itu saya nggak tahu mau masuk Islamnya di mana, saya nggak tahu. Enggak. Saya tahunya saya cari lagi guru saya yang paling dekat dengan saya. Guru SMP? Iya, waktu itu guru SMP. Oh, guru SMP. Pak Lubis namanya. Saya cari waktu itu di Kota Baru, saya datang dia, Pak, saya mau masuk Islam. Enggak, Bapak tolong aturkan. Nah, yakin Pak. Lah kan saya sudah pernah belajar sama Bapak. Enggak. Oh iya dulu. Nah, beliaulah yang akhirnya menuntun saya bersahadat, Pak. Untuk masuk Islam. Gitu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 90, tahun 80-an akhir, Pak. Nah, 80-an akhir. Saya nggak begitu ingat, mungkin sekitar 88 atau 89. Ya, disitulah saya bersahadat, Pak. Gitu. Saya bersahadat, Nah, saat bersahadat bukan masalah, nggak ada lagi. Masalah saya timbul lagi gitu. Ya. Timbul lagi dalam keluarga. Nah, itu biasanya itu tuh, Pak. Dalam keluarga gitu. Karena selama ini saya belajar Islam, saya mengagumi Islam, ajaran Islam, itu kan saya diam-diam, Pak. Ya. Enggak. Saya tidak sampaikan ke orang tua saya, ke kakak-kakak saya. Tetapi pada saat sahadat ini sudah mulai terbuka. Mulai terbuka, hingga terutama saya bersosialisasi, Pak. Kalau sudah masuk Islam, tentu yang saat saya belum Islam itu kan ditinggalkan satu-satu. Seperti konsumsi, katakanlah babi, itu kan sudah tak tinggalkan. Ya, terus kalau misalnya orang pengajian, sudah tak ikut, bawa peci. Nah, pada saat bawa peci itu mama saya tahu gitu. Saya tahu, enggak. Terus saya dipanggil, saya ditanyain. Nah, di situ saya berat, Pak. Di situ. Di satu sisi saya udah tahu, mama saya ini kan masih katakan bawaan lama. Ya. Saya juga memahami orang tua mana sih yang pengen anaknya berbeda agama dengan orang tuanya, saya paham betul. Ya. Nah, jadi beliau intinya menentang hingga, dan saya pun diam gitu. Saya diam karena saya tidak mau memperdebatkan di depan orang tua. Saya takut menyakiti hatinya. Saya terima, saya diam, apa yang dia ngomong ya saya diamkan aja. Paling saya bawa pergi, Pak. Saya bawa pergi, enggak. Nah, saya cerita balik nih. Sebelum masuk Islam kan harus sunat, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, sunat. Itu pun saya lakukan diam-diam, Pak. Karena kalau saya lakukan terbuka, heboh, Pak, nanti, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi saya lakukan diam-diam, saya cari dokter, saya buat janji, enggak. Sampai saya dihitan, saya masih kerja seperti biasa, Pak. Dan di rumah saya rawat sendiri, makanan yang harus saya pantang sendiri, itu saya lakukan, Pak. Gitu. Sehingga dari pihak keluarga nggak tahu, Pak. Itu berapa lama, Pak? Pihak keluarga sampai tahu dari bersahadat sampai tidak lama. Pada saat saya sudah mau masuk ke lingkungan Islam ini, tentu kan kalau ada yasinan kan saya ikut, Pak, gitu. Nah, di saat itu saya udah mulai kelihatan. Dan orang tua memang tidak setuju gitu.
kenapa kok harus milih Islam? Ya, kenapa tidak milih yang lain gitu? Iya. Karena yang Islam kan berbedanya frontal nih, Iya. terutama masalah makanan kan Makanan begitu. dan minuman ya, Pak, Iya. ya. Satu, kedua, mohon maaf, ritualnya kan kalau kita sudah masuk Islam kan ritual lain nggak boleh lagi kita Iya, iya. ikuti, ya enggak. Nah di situ frontalnya. Tapi kalau agama lain, ya enggak, kan masih, mohon maaf, masih dari segi makanan masih sama. Ya, betul. Enggak. Nah di situ Mama sudah mulai tahu dan Mama tidak setuju, dia udah nyampaikan ke saya dan kakak saya sih tidak terlalu ini ya, karena masing-masing kan gitu. Saya cuma paling berat tuh memang berhadapan dengan orang tua, Mama. Iya sih, Pak. Karena saya anak bungsu dari 15 bersaudara. Oh. Dan dia harapan di masa tuanya dia mau ngikut saya gitu. Nah, begitu saya masuk Islam, betul-betul hancur hatinya, Pak. Hancur hatinya, Pak. Apalagi Ya. anak cowok ya, Pak. Iya, yang paling dia sayang gitu. Diam-diam pindah agama gitu. Saya bisa ngerasakan. Nah, walaupun itu memang pilihan saya, hidup dan mati saya ini meyakini Islam gitu. Mungkin selain Bapak dari 15 saudara ada yang ikut Pak mualaf? Ada. Itu yang nomor 8, kemudian yang nomor 7. Tapi duluan Bapak? Duluan mereka. Malah duluan mereka? Iya, malah. duluan mereka. Cuma lantaran saya ini enggak yang paling disayang, jadi paling dirasa, Pak. Iya. Kalau mereka sudah besar, itu tidak terlalu dipikirin gitu. Saya kan ini paling bungsu, Pak. Itu kendala yang paling besar. Ya, paling bungsu anak cowok. Kalau orang Tionghoa itu Iya. hanya cowok itu penerus marga ya, Pak. Satu, penerus marga. Iya. Kedua, tempat bergantungnya orang tua. Ya. Karena kalau di budaya Chinese, orang tua itu akan ikut yang anak laki-laki, Pak. Dia tidak akan ikut ke anak yang perempuan. Enggak. Itu sudah betul-betul dijalankan, Pak. Itu. Jadi begitu tahu saya masuk Islam di situ, Pak, dia sampaikan, katakanlah konfliknya luar biasa hingga, nah itu saya rasakan, saya cuma ya perlinangan air mata juga ya, ini masalah pilihan keyakinan dengan kenyataan kan begitu, kenyataan kasih sayang dengan orang tua. Oke Pak, dengan perjalanan Bapak menemukan Islam yang begitu luar biasa, sekarang kan Bapak lumayan aktif nih dalam pengembangan Islam, khususnya di komunitas-komunitas mualaf dan komunitas Islam Tionghoa di Provinsi Jambi ini. Mungkin bisa cerita tentang perjalanan dakwah Bapak sampai bisa menjadi sampai sekarang ini. Jadi perjalanan saya di bidang agama, katakanlah agama Islam ini juga tanpa saya sadari, saya terbawa masuk rel gitu. Tahun 2005, saya diajak teman saya yang juga mualaf, itu ikut menghadiri satu rapat kecil. Ternyata setelah saya ikutin, itu rapat kecil itu komunitasnya apa? Mualaf. Komunitas mualaf. Iya, komunitas mualaf dari saudara-saudara kita yang sudah duluan gitu. Ya, sudah lebih tua dari saya kan gitu. Nah, saya diajak ke sana. Rupanya di dalam rapat itu mereka membincangkan masalah organisasi. Ya, jadi masalah kelanjutan atau kelangsungan dari organisasi. Dan ternyata organisasi itu adalah organisasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Waktu itu bukan DPW namanya. Iya. Waktu itu Korwil. Korwil Jambi. Korwil Jambi. Iya. Nah, saya ikutin. Saya ikutin rapat itu, ternyata mereka dalam menjalankan organisasi ini ada semacam masalah yang timbul. Masalah yang timbul adalah ketua yang terpilih nih, definitif dari Jakarta pemilihannya nih, SK-nya ada nih, itu ternyata dalam pengajian tidak aktif ngikutin jamaahnya untuk pengajian. Maunya jamaahnya, ketuanya harus aktif terus. Nah, akhirnya antara jamaah dengan ketuanya tidak sama. Tidak sejalan ya, Tidak Pak, sejalan gitu. Jadi sampai teman-teman akhirnya melemparkan satu wacana, udah kita bubarkan aja. Oke. PT. Waktu itu PT masih katakanlah awal sekali. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2005. Oh, tahun 2005. Ya.
tahun 2005. Kalau saya nggak salah, PT waktu itu baru sekitar berjalan kurang lebih 5 bulan. Sangat-sangat mudah sekali. Nah, sementara masalah ini masalah pelik gitu. Ya. Ketuanya yakin dengan pendiriannya, nggak bisa ikut ke pengajian, sementara jamaahnya mengharuskan bahwa ketua harus aktif untuk ikut di pengajian. Akhirnya deadlock, Pak. Nah, tadi teman bilang, udah kita bubarkan aja, kita seperti biasa aja dari rumah ke rumah kan gitu. Jadi minta pendapat saya sampaikan, rasanya sayang gitu ya. Ini organisasi sudah ada di Jambi nih. Iya. Nah, Jakarta sudah percayakan di Jambi, kok tiba-tiba karena masalah kepengurusan dibubarkan. Saya sampaikan gitu. Hingga apa tidak ada jalan lain kan gitu. Ya kalau memang pengurusnya katakanlah tidak sinkron, ya kan bisa ganti pengurus. Intinya gitu. Ya enggak. Nah, disitulah saya kenal pertama kali dengan PT, Persatuan Islam Tionghoa Korwil Jambi. Nah, pada saat itu tidak lama lagi ada namanya apa ini namanya, rapat untuk pemilihan seluruh Indonesia, Muktamar. Oh, Muktamar, Ketua PT se-Indonesia ya. Iya, jadi Muktamar yang ketiga waktu itu. Nah, dalam hal ini tentu yang mendapat undangan yang punya SK, ya enggak, ketua punya undangan. Sementara teman-teman ini maunya saya yang mewakili warga untuk ke Surabaya, enggak. Ah, sedangkan saya nggak punya undangan. Akhirnya teman-teman berusaha mencarikan undangan itu. Enggak. Akhirnya teman kita Pak Haji David, mungkin kenal ya Pak Haji Sekarang David. di Jamaah Tabligh ya, Pak? Iya, itulah yang membuka jalan untuk ke Surabaya. Beliau dapat undangan dan saya dengan beliau yang berangkat ke Surabaya. Nah, waktu di Surabaya lakukan muktamar, ini ada sedikit kerancuan nih. Di Jambi kok wakilnya ada 2 nih. Ya. Satu wakilnya berdasarkan SK, satunya atas amanah dari jamaah gitu, atau warga kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah cukup bijak di dalam sidang itu, akhirnya dua-dua dikasih suara, kesempatan untuk suara. Jadi Jambi ada wakilnya ada 2, saya dan Pak satu lagi Pak Ferry Budiman, Insinyur Ferry Budiman kalau saya nggak salah ingat. Nah, dalam perjalanan sehingga terpilihlah ketua waktu itu Haji Trisno Adi Tantiono, orang Jember saat itu. Itu ketua PT seluruh Indonesia. Ya. Nah, pada saat Muktamar 3 selesai, waktu santai, saya diajaklah jalan ke Masjid Muhammad Cengho Surabaya. Nah, inilah cikal bakal Masjid Laksamana Cengho Jambi. Saya yang waktu dulu nggak tahu ada masjid di Surabaya, sehingga berkunjunglah ke sana, sempat foto-foto bersama dengan Pak Anton Medan, Ustadz Anton Medan pada saat itu. Ya. Yang kemudian rupanya menjadi ketua DPP PT juga, yang sudah almarhum, enggak. Nah, itulah nasib membawa kita kemana kita nggak tahu. Nah, setelah saya dikenalkan dengan Masjid Muhammad Cengho, saya kagum, enggak, kagumnya luar biasa. Loh, kok boleh ya masjid tapi bentuknya kok kayak kelenteng? Kalau saya kan udah aneh karena saya memang dari Buddha, Konghucu. Konghucu kan tempat ibadahnya kan kelenteng gitu. Jadi disitulah saya tahu bahwa budaya selama tidak bertentangan dengan akidah itu diizinkan atau diperbolehkan. Dan lebih saya tertariknya lagi dan kagumnya fungsi daripada masjid itu sendiri. Enggak. Masjid itu sendiri merupakan pertemuan dari warga baik yang Muslim Tionghoa, Muslim non Tionghoa, dan katakanlah yang penduduk ini Indonesia asli yang dari lahir sudah Islam, enggak. Dan dalam saat-saat misalnya berkumpul untuk bakti sosial, ini ngumpul semua dan nyatu mereka. Ini kan satu yang luar biasa nih. Yang waktu itu di Jambi kan tidak kita ketemukan. Enggak. Nah, dari sanalah mulai tertanam cita-cita saya kapan ini di Jambi ada, enggak. Dan singkat ceritanya begitu pulang
sampai di Jambi, saya sampaikan laporan saya ke jamaah. Katakanlah kawan-kawan yang ngirim saya tadi. Ini loh hasilnya, ketuanya udah terpilih, beres. Saya pikir beres urusan saya. Kenapa? Saya udah sampaikan amanahnya ke teman-teman. Monggo, silakan lanjutkan. Ternyata teman-teman masih pegang yang lama. Tidak. Anda jadi ketua atau bubar. Waduh, saya bilang ini nodong iki. Tidak. Nodong betul, ini. Teman-teman tetap tidak kasih saya peluang. Padahal saya sudah sampaikan, kapasitas saya tidak sampai situ. Waktu saya juga enggak. Saya junior waktu saat itu. Enggak. Tapi teman-teman nggak kasih ruang ke saya. Sehingga akhirnya saya berpikir, ya sudah. Ini mungkin sudah takdir dan ini kebaikan. Saya mulai luruskan niat saya. Coba belajar berorganisasi. Dan alhamdulillah begitu terbentuk kepengurusan dari muktamar tadi, base-nya di Jakarta, yang salah satu menjadi catatan mereka di Jambi bahwa ada dualisme kepengurusan. Nah, mereka tindak lanjuti. Singkat cerita, saya yang terpilih untuk melanjutkan tongkat estafet daripada PT tadi. Enggak. 2006 2011. Ya. Berapa? 5 tahun satu periode ya, Pak ya? Jadi satu periode 5 tahun dan menurut ADART sebetulnya satu ketua itu hanya boleh 2 periode. 2 periode. Ya. Nah, begitu saya dapat tugas itu saya udah mulai fokus konsolidasi, Pak. Konsolidasi teman-teman untuk ngumpul. Karena sebelumnya kan memang mualaf itu sudah ada, tapi terpencar-pencar, Pak. Iya. Udah terpencar-pencar, ini gimana supaya bisa ngumpul. Enggak. Dan salah satu kendala kita adalah memang masalah tempat, Pak. Kita saat itu hanya bisa dari rumah ke rumah. Cuma kalau dari rumah ke rumah kan kadang-kadang ada privasi, ada rumah yang kadang-kadang juga mohon maaf sempit kan nggak enak kita. Enggak. Dan itulah salah satu kendala yang kita jalani. Nah, dalam perjalanan ini kembali lagi saya diingatkan dengan cita-cita tadi. Cita-cita tadi, enggak, tapi memang enggak gampang mewujudkannya. Satu, tempatnya di mana, dukungannya bagaimana. Karena mohon maaf pada saat itu di 2006, ya, mualafnya itu ekonomi kita pada pas-pasan, Pak. Pada pas-pasan, dan mohon maaf kita kan pindah agama, kebanyakan teman-teman juga tidak bawa embel-embel, Pak. Betul-betul karena sudah konsekuensi dari pindah agama, tentunya dia akan ini. Jalan tanpa bawa ini. Jadi usahanya pun kadang-kadang belum mapan waktu itu. Balik nol lagi ya, Pak? Iya, balik nol lagi. Itu memang satu tantangan, Pak. Karena circle daripada Chinese kan begitu kuat. Pada saat waktu itu kan belum sedemikian majunya. Kalau kita pilih satu agama yang memang tidak, katakanlah tidak disetujui keluarga, bisa saya terputus, Pak. Rantai usaha kita bisa terputus gara-gara itu. Dan itu memang sudah kita sadarin, Pak, gitu. Enggak. Dan ekonomi pas-pasan, ya saat itu saya hanya berpikir, ya udah saya berdoa aja. Mungkin belum saatnya, tetapi namanya cita-cita nggak akan saya lupa. Jadi saya jalan, konsolidasi, pengajian, jalan, kita tetap jalan. Ya, sampai periode saya berakhir 2006-2011. Nah, di 2011 ini kawan-kawan sudah mulai nyinggung nih. Ini gimana nih? Ya, cita-citanya gimana nih? Satu periode sudah lewat. Enggak. Wah, saya luar biasa berdoanya. Ya, ini cuma hanya slogan aja kan gitu. Enggak. Jadi jangan dianggap ini cuma slogan untuk mau jadi ketua gitu. Jadi saya berdoa, ternyata di periode kedua saya masih dapat kepercayaan dari teman-teman untuk lanjutkan. Saya lanjutkan periode kedua 2011-2015. Nah, di periode inilah saya harus mantapkan, saya harus genjot. Nah, di periode ini alhamdulillah di awal periode 2012 itu 22 Juli 2012 kita memberanikan diri untuk peletakan batu pertama daripada pendirian Masjid Laksamana Cengho Jambi.
Pada saat itu saya ingat betul, itu di awal bulan puasa. Ini waktu jalan terus, tempat sudah kita tetapkan, ini bagaimana nih? Saya waktu itu memberanikan diri untuk undang Pak Gubernur. Ya. Waktu itu Pak HBA. Ya. Wali kotanya Pak Bambang. Ya. Nah, untuk undang mereka untuk peletakan batu pertama. Tapi saya bingung, waktu nanti pembawa acaranya siapa? Kita nggak siap waktu itu. Tapi saya teringat lah, saya kan kenal Ustadz Anton Medan. Saya telepon beliau, Tat, bisa bantu nggak? Oh, bisa. Kenapa? Nah, Ustadz kan sekarang sudah jadi ketua DPP. Bantu kami. Kami sedang sedang merintis Masjid Cengho. Kapan? Ya ini besok. Yang benar dia bilang. Pak Rusli, benar lah Pak. Saya sudah undang gubernur nih Pak. Bapak jangan malu-maluin kami. Strategi kita ngomong undang gubernur, kita baru bilang dengan Pak Ustadz. Ya. Waduh kamu katanya. Ya tapi hari kedua ya dia bilangnya. Siap, hari kedua siap dia bilang gitu. Nah sehingga waktu itu saya bilang terus terang, Tad, mohon maaf ya. Kami ini baru mulai bergerak. Jadi akomodasinya Ustadz tahulah sendiri. Paham ya Tad? Waduh dia bilang gitu. Nodong lagi. Tapi gini saja, yang lain saya sendiri. Kamu pokoknya booking kan saya 2 hotel, dia bilang gitu di situ. Waktu itu di Ratu. Hotel Ratu. Siap Pak, saya bilang gitu. Siap Pak Ketua. Jadi, kalau hotel 2 kita siap gitu. Sehingga kita booking kan, beliau datang dan adakanlah peletakan batu pertama. Nah itu cikal bakal dari perjalanan daripada pendirian Masjid Cengho. Berarti datang gubernur dan wali kota waktu itu? Iya, lengkap. Gubernur, wali kota, ketua DPRD tingkat 1 Pak Effendi Hatta kalau nggak salah. Kemudian ketua MUI Pak Hadri Hasan. Ya, kemudian dari wakil dari Polda. Ada Kakanwil Departemen Agama sekarang. Kakanwil sekarang Pak Mahbub ya. Pak Mahbub. Jadi peletakan batu pertama itu 22 Juli 2012. Memberanikan di peletakan. Begitu peletakan, waduh, ini sudah mulai gerak. Kan? Sementara modal masih kurang Pak. Pada saat itulah kita minta bantuan dari Pemda. Dapat Pak? Alhamdulillah kucur Pak. Dapat 100 juta. Masya Allah. Itu dari Alhamdulillah. provinsi dan dari kota? Dari provinsi Pak. Provinsi. Kota tidak terpikir waktu itu. Langsung secara simbolis diserahkan dan itulah modal awal kami bergerak Pak. Modal awal. Nah seharusnya 2012 itu kan cepat itu pembangunannya. Nah, cepat pembangunannya, tetapi lagi-lagi kami balik ke modal Pak. Ya kan kami ini modalnya santing Pak. Modal nekat, memberanikan diri. Yakin? Yakin. Kalau tanya yakin Pak. Ya, tapi ternyata kan tidak segampang itu. Jadi sambil jalan kita berdoa terus Pak. Gimana nih ya? Ya Allah, ya izinkanlah kami selesaikan tanggung jawab kami ya untuk bangun ini. Berarti bangun ini selesai tahun? Bangunan ini launchingnya di 21 Februari. Mohon maaf, 12 Februari 2021. Bayangkan berapa jauh? Ya. Dari 12 ke 21. 9 tahun, Pak. Waktu itu Covid juga ya, Pak ya? Begitu 2021 Covid, Pak. Ya. Masuk Covid. Jadi masuk Covid. Jadi saya sampai begitu lama tuh saya setiap kali ketemu Pak Gubernur malu saya. Kenapa? Ditanyain. Sudah belum, siap belum masjid kita? Ya Pak, guyur gitu. Itu yang berani saya ngomong gitu. Nah, jadi kalau ketemu, waduh, belum disapa saya udah malu duluan Pak gitu. Ya. Nah, jadi padahal perhatiannya kan luar biasa. Ya. Kita ditanyain itu maksudnya baik kan gitu. Cuma kitanya yang malu kan gitu. Mau datangi beliau masa datang terus kan gitu. Ya enggak? Jadi 12 Februari 2021 dan itu kita pilih memang berdasarkan ini. Itu hari Imlek. Iya. Kita pilih memang di Imlek hari itu dan di hari Jumat. Subuh kita startnya. Enggak. Nah, subuh startnya di Imlek. Makanya semalam kami adakan acara
itu dalam rangka milad juga. Jadi syukuran, tadi malam iya Pak, dah. ya? Jadi milad gitu dalam rangka syukuran, ya dah. Jadi setiap kali kami ketemu Imlek, kami akan ingat, ulang tahun Cheng Ho. Cheng Ho, Nah, ya. kan gampang tuh. Ya enggak. Jadi itu Pak, perjuangannya itu 9 tahun Pak. Dan sempat mangkrak itu sekitar 3 tahun. 3 tahun karena kehabisan dana Pak kami. Kehabisan dana, tidak sampai ada satu media pers yang membunyikan di teks running TV itu, Masjid Cheng Ho hanya dibangun tiangnya. Saya ini Pak, saya protes. Bukan hanya tiangnya yang dibangun Pak, baru tiangnya yang terbangun. Itu dua hal yang berbeda Pak. Jangan Bapak pelintir. Kalau hanya tiangnya terbangun berarti ini ada Selesai, apa-apanya ya? nih. Ya, tapi baru tiangnya terbangun. Akhirnya dikoreksi Pak. Dikoreksi, baru tiangnya yang terbangun. Nah, itulah perjuangan. Nah, pembangunan ini pun bukannya gampang. Karena arsitektur yang digunakan arsitektur dari Tionghoa Pak. Ini Pak? Iya. Ya enggak? Jadi saya cerita sedikit, mohon maaf saya rubah ya. Duduknya biar lebih santai. Jadi konsep dasar kita, masjid itu akan efektif kalau segi 4. Itu udah form, udah oke. Tapi ke atasnya ini arsitekturnya kita mau meniru arsitektur dari Tionghoa yang diangkat dari tadi itu tempat ibadah kami yang lama, Konghucu, Kelenteng. Nah, jadi mulai cari arsitek yang bisa coba tuangkan ide kami dengan di dalam ini kan gitu, kertas kan gitu. Dan pertama kali yang saya ketemu adalah arsitektur dari Jawa asalnya, Ibu Retno, suku Jawa. Ya, saya berusaha menyampaikan dan dia akan tuangkan dalam bentuk kertas. Tuangkan, oke, hasilnya bagus. 2 tingkat waktu itu. Tapi pada saat mau aplikasi ada masalah gitu. Sehingga saya terpaksa cari lagi dulu. Datang lagi dari yang Batam, kita minta tolong. Begitu dibuat, dia lebih cenderung ke Buddha wihara bentuknya. Ini bukan kelenteng, ini wihara, tidak sesuai. Dan ketiga kita coba lagi, dia lebih condong ke rumah ibadah seperti biasa. Jadi tidak gampang, Pak. 3 arsitektur yang kita coba, hanya satu yang katakanlah bisa masuk dari segi bentuknya. Nah, waktu ke atas ini harus kreasi sendiri, Pak. Kreasi sendiri. Iya. Karena dia berundak-undak, Pak. Berundak-undak. Sementara bentangannya kan cukup luas nih, 20 kali 20. Waktu itu kalau kita mau cor, dengan kemiringan ininya nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Kemiringan corannya itu takut 4 segini nggak ketemu. Enggak. Nah, kalau mau cari kayu sudah nggak ada lagi. Makanya akhirnya saya ditemukan dengan doa, saya ditemukan dengan satu teman yang pernah kerja di konstruksi berat di pembangunan jembatan. Enggak. Dia yakinkan saya, kita bikin dari I-beam, Pak Haji. Ini kan I-beam semua nih, besi. Konstruksi berat ini. Ya. Masjid yang di Jambi yang menggunakan konstruksi berat itu tidak terlalu banyak. Enggak, tidak terlalu banyak. Dan Cheng Ho termasuk mempelopor itu, gitu. Jadi sudah pakai I-beam dah. Jadi ternyata besi I itu, kalau kita mau bikin lengkungan, kita bikin mal dan kita potong, Pak. Potong-potong dibentuk. Iya, dibentuk 4-4-nya dibentuk sama. Nah, baru kita naikkan. Ya. Dan mungkin berpikir ini kontraktornya gede, Pak. Padahal tidak. Kawan saya itu naikkan ini dengan tradisional sekali. Dan untuk menentukan tiap tingkat, kami gunakan manual, Pak. Naikkan dulu, saya ke gerbang dulu, saya lihat dulu. Pas, bagus, Pak, naik gitu. Jadi lewat perjuangan, Pak. Lewat perjuangan gitu. Jadi otodidak kami, Pak. Makanya begitu begitu kami launching, yang datang duluan tuh yang Chinese, Pak. 60% Chinese. Waktu jadi itu ya? Iya, mereka bingung. Ini siapa yang gambar? Nah, kita gimana menjelaskannya? Ada Ibu Retno yang gambar. Tapi saya bilang gambarnya memang
waktu ke atasnya kita kreasi sendiri gitu Pak. Gitu. Sehingga bentuk ini, mohon maaf, kalau disandingkan dengan bentuk kelenteng, kita nggak kalah Pak. Ya. Boleh Bapak lihat kelenteng yang di Jambi, kita sandingkan nggak kalah. Nah, itulah kebesaran Allah Pak. Ya. Lagi-lagi kita dengan keterbatasan ya, finansial, tapi nilai kita apa, tujuan kita terwujud Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Jadi sekarang Masjid Cengho ini jadi sarana dakwah ya Pak ya? Untuk perkenalan Islam juga. Iya, jadi ini memang kami fokus, terutama pengurus fokus ya. Kami dulu mau masuk Islam, dikenalkan dengan Islam kan sulit kami. Mau masuk Islam kami harus mencari siapa yang bisa bantu proses itu. Dan kami teringat ke situ. Dan fokus kami dengan pendirian ini, kami akan bantu katakanlah saudara-saudara kami yang akan datang untuk masuk Islam. Gitu. Satu, kedua ini juga merupakan media dakwah. Media dakwah memperkenalkan Islam ya, secara lemah lembut Pak. Secara lemah lembut. Karena kami kan dari komunitas yang berbeda. Kami merasakan betul bahwa Islam untuk di luar penganut daripada Islam itu sendiri kadang-kadang punya bayangan yang berbeda-beda. Ada yang menyamakan Islam itu keras. Ya. Islam itu katakanlah tertutup. Ya. Jadi dogma-dogma negatif itu yang mau kami kikis, Pak. Itu yang mau kami kikis. Sehingga kami sudah merasakan, kami sudah masuk, kami rasakan Islam itu damai, Islam itu lemah lembut, toleransinya luar biasa. Dan itu yang kami buka keluar, Pak, kami tularkan. Ya. Makanya ini merupakan satu media dakwah, siar. Ya. Pada kesempatan juga, kami dari masjid ini sering kedatangan anak-anak dari basis agama yang berbeda. Seperti dari Guangming. Ya, basisnya agama Buddha. 99% yang datang anak-anaknya Buddha. Basis dari Kristen, Kanaan datang ke sini. Ya. Dan kami memang menerima mereka dengan welcome, terbuka. Kita dialog di sini. Ya, kita dialog, enggak tanya jawab. Mereka akan menanyakan sejarah daripada masjid ini. Kita juga ceritakan pengalaman saya, pengalaman spiritual saya dikenalkan dengan Islam. Saya juga sampaikan bahwa Islam itu sesungguhnya lemah lembut, Pak. Tidak keras, enggak, lemah lembut. Dan itulah jadi media dialog yang luar biasa. Hampir tiap tahun kami terima, Pak, baru-baru ini. Kami terima mereka untuk berkunjung ke sini untuk dialog, enggak. Nah, jadi luar biasa bisa kumpul dengan anak-anak, ya, bisa saling tanya jawab. Berarti kalau misalnya ada orang di luar Islam yang ingin bertanya dengan Islam, boleh, sangat boleh. Boleh. Akomodasi di sini, iya, Pak ya. Iya. Jadi terus terang saja, ini Masjid Cengho ini pada awalnya kami ada sedikit masalah dengan kebiasaan, Pak. Kebiasaan sebuah masjid itu kan kalau agama non Muslim mau masuk, itu kan memang masalah, Pak. Gitu. Ya, tidak biasa, bukan masalah, tidak biasa kan gitu, tidak lazim. Nah, di Masjid Cengho ini kami harus membuat satu terobosan yang katakanlah mereka boleh masuk dengan catatan berpakaian yang rapi, Pak. Dan memang ada batasan masuk tidak ke depan, sehingga tidak mengganggu orang yang lagi sholat gitu. Seperti Bante pernah masuk. Bante sini, ya, pernah sini. Bante gitu. Dan kami foto sama-sama, Pak. Dengan di Ustadz. dalam Iya, di dalam di depan ini kami foto sama-sama. Nah, dan itulah kita harus menyadari bahwa keberagaman itu memang satu hal yang di Indonesia kan memang keberagaman. Gimana keberagaman ini kita rajut jadi ke persatuan, Pak. Jadi persatuan. Dan itu yang sekarang untuk masa depan anak-anak kita itu yang selalu kita tekankan. Kita tidak boleh menjelekkan agama lain. Nah, kita boleh menginformasikan kelebihan agama kita, tapi tidak boleh menjelekkan agama lain. Agama lain, betul. Ya. Oke, Pak. Berarti sekarang Bapak di PT sudah nggak menjabat ketua lagi? Jadi PT, alhamdulillah begitu 2016, saya 2 periode, saya patuh ADART, saya pamit minta izin walaupun untuk minta diteruskan, saya bilang cukup saya, dan saya fokus untuk meneruskan janji saya waktu di Surabaya, mimpi saya waktu di Surabaya. Dan alhamdulillah inilah ini ya. Tentu ini semua juga kami lakukan bersama-sama dengan komunitas PT yang lain.
ya, komunitas PT yang lain. Gitu. Cuma karena Pak Yon sering ketemu saya itu kebetulan saja Pak, kebetulan. Teman-teman lain banyak ini. Kalau semalam saya mohon maaf kelupaan. Ya. Kalau nggak kelupaan pasti saya akan undang Pak Yon. Siap. Iya. Berarti sekarang ini ada ini juga Mbak, kegiatan pendampingan untuk para mualaf yang Bapak lakukan. Jadi setiap kita kan sudah buka pintu lebar-lebar. Ya. Monggo yang punya niat untuk masuk Islam mualaf, monggo silakan. Ya. Kasih tahu aja. Nah, begitu kasih tahu, kita minta tolong kita temu muka, kita diskusi sampai kami memastikan bahwa dia tidak terpaksa untuk masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam atas kemauannya sendiri. Sudah kita dapat keyakinan itu, oke, siapkan diri, kita akan bantu. Yang mohon maaf, yang laki-laki yang belum dihitan, kita akan hitankan. Jangan khawatir, masalah biaya segala macam, jangan khawatir. Enggak. Habis itu kita ajarin sampai kepada kita siapkan ini pendampingan untuk menuntunnya syahadat. Nah, sehabis itu dia akan balik ke lingkungan, Pak. Betul. Nah, kita juga minta kalau dia tidak sibuk, dia balik ke sini untuk kita bina terus. Ya, tapi pengaruh lingkungan juga kuat sekali. Kita harapkan ini bukan jadi tanggung jawab kami aja, tapi lingkungan juga punya tanggung jawab apabila memang ada mualaf di lingkungan tersebut, Pak, gitu. Ya, berarti mulai dari setelah pasca mualaf itu mulai dari pelajaran sholatnya, ngajinya, tetap ada pendampingan ya. Iya. Pak, ya. Jadi kita sini ada 3 tenaga, katakanlah imam maupun marbot ada 3. Kita siap kapan saja. Begitu dibutuhkan silakan mampir, kita akan bina mereka. Ya. Berarti di sini ada juga kamar khusus. Kadang-kadang mualaf itu kan dia diusir dari keluarganya. Betul. Berarti di sini juga menyediakan. Betul. Jadi katakanlah rumah singgah ya. Rumah singgah. Rumah singgah gitu. Jadi pernah saya alami satu mualaf yang memang waktu begitu kejadian dia ikrarkan dia mau masuk Islam, itu tantangan dari orang tua luar biasa. Akhirnya sempat dia diusir gitu. Jadi dia diusir mengingat usianya waktu itu masih muda, 20-21. Waktu itu saya suruh tinggal sendiri tidak berani, saya kawanin dia tidur, Pak. Ya. Kawannya dia tidur. Ya enggak, menjelang kebetulan waktu itu marbot ada yang pulang atau kita temani tidur, ya enggak. Dan kita uruskan semua ininya. Syahadat semuanya kita urus. Sampai keadaan sudah memungkinkan, tenang, kita akan kembalikan gitu. Makanya di sini kita ajari, kalau orang tuanya katakan tidak sependapat, tidak setuju, itu hal yang wajar. Ya. Ya. Islam sendiri ini kan sangat menghormati orang tua. Ya. Kita tidak boleh memusuhi orang tua, tidak boleh. Ya. Justru kita harus tunjukkan, dengan kenalnya Islam, kita harus lebih patuh lagi, lebih ini lagi ke orang tua gitu. Ya. Berbakti lagi kepada orang tua. Nah itu berarti ketemu Islamnya yang benar gitu. Ya. Katakan memang Islam itu kan syaratnya memang dari orang tua tidak boleh ngelawan, Pak. Ya. Harus patuh betul, harus berbakti. Nah itu. Betul, Pak. Terakhir, Pak, kapan terakhir ada yang bersahadat mungkin yang Bapak bina? Alhamdulillah semalam, Pak. Semalam ya, Pak? Ya, jam 5:30. Habis maghrib belum. Sebelum maghrib. Ya. Cowok ya, Pak ya? Cewek. Oh, cewek. Tanggalnya hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya? 14. 14. Kemarin hari 13. Sabtu. Hari ini ya 14 kemarin, Pak. 14 sore ya. Jam 5:30, Pak. Jadi kebetulan yang kita sahadatkan adalah ibu dengan anak, ibu punya anak 2 orang, anak cewek 2 orang, ya. Dan dia memang sudah yakin betul mau mualaf, makanya semalam kita sahadatkan, Pak, di sini. Dia Chinese juga, Pak? Chinese. Oh, Chinese. Dia dari Hokkien sama dengan saya. Oh. Ya. Jadi katakan yayasan yang sebelum masuk Islam juga sama di puncak itu, Pak. Oh, yang di puncak. Oke, di situ betul. Ya. Jadi sekarang dalam masa pendampingan lah ibu dan anak-anaknya itu ya, Pak. Ya.
Jadi kita sudah kenalkan dengan komunitas kita. Kita juga katakanlah nyampaikan ke lingkungan yang terdekat, ya enggak? Kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Oh, berarti setelah syahadat Bapak juga ke lingkungan rumah? Harus, karena yang ikut ini kan banyak juga dari lingkungan. Oh, ke masjid yang ada di dekat rumah mereka. Tempat tinggal terutama, kawan-kawan terdekat. Nah, itulah yang menjadi pendukung pertama dulu, yang terdekat. Oh, sampai segitunya. Iya, biasanya teman-teman yang muslim atau muslimah yang terdekat, mereka akan ikut nyaksikan syahadatnya ini gitu loh. tetangganya mualaf itu ya. Dan disitulah begitu disahadatkan, kita ajarin cara berwudu, cara sembahyang berjamaah, sudah mulai ini. Berarti wah ini keren ini. Jadi bukan cuma sekedar mengsahadatkan sudah atau mengajarkan Al-Quran, tapi sampai ke lingkungannya ya. Iya, jadi lingkungannya pun kita juga harus sampaikan ya, karena ini tanggung jawab tidak sebatas di kita. Tergantung di mana waktu yang ada, lebih ke dekat kemana, di situ punya tanggung jawab, Pak. Ya. Kita sama-sama muslim misalnya, tahu-tahu ada tetangga kita yang mualaf, itu tanggung jawab kita, Pak. Ya, betul. Ya, tanggung jawab kita untuk membina dia, menginformasikan apa-apa yang dia butuhkan gitu. Ya. Ya, Tribuner, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Rusli, salah satu pendakwah di Provinsi Jambi yang aktif mendampingi para mualaf dan warga non-muslim yang ingin mengenal tentang Islam. Sampai di sini dulu kawan-kawan, sampai ketemu lagi bersama saya Muhammad Rinaldi dan narasumber saya Pak Rusli. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Pak Yon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak ada lain adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat berharap dengan ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Hal itu tidak ada lain di balik ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini. Ternyata di dalamnya terkandung nilai-nilai karakter yang itu merupakan bagian dari parameter orang-orang yang bertakwa. Apa saja nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh puasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama, Ramadan mendidik kita agar kita memiliki karakter yang ikhlas. Oleh karena itu, apabila kita renungkan bersama, di saat kita puasa di bulan suci Ramadan, tidak ada yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena ibadah puasa ibadah yang penuh kerahasiaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau kita sholat, mungkin orang lain bisa melihat. Kalau kita membaca Al-Quran, orang lain bisa mendengarkan. Kalau kita infak sedekah, orang lain mungkin bisa tahu. Kalau kita pergi haji umroh, mungkin orang sekampung tahu semua. Karena sebelum berangkat kita berpamitan. Tapi yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa adalah ibadah yang mendorong diri kita menjadi orang yang benar-benar ikhlas. Karena dalam pelaksanaannya, yang tahu kita sedang puasa hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa, ibadah yang agak sulit dimasuki sifat riya, sum'ah, ujub, pamer, dan lain sebagainya. Karena penuh kerahasiaan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah rahasianya. Kenapa ibadah puasa pahalanya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala? Hal itu disebabkan karena ibadah ini penuh kerahasiaan antara diri kita dengan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau mengutip hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa, karena puasa itu benar-benar untukku dan akulah yang akan menetapkan kadar pahalanya. Oleh karena itu, ibadah puasa Ramadan menjadi landasan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, karena ia mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beramal ibadah, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam membangun kehidupan berumah tangga, ikhlas dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini mendidik kita agar kita memiliki karakter orang yang berjiwa sabar. Menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Dalam durasi lebih dari 12 jam, bukanlah soal mudah apabila kita tidak sedang melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi, ajaibnya, apabila kita sudah berniat di malam hari, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, hadis sanati lillahi ta'ala. Lebih 12 jam kita tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Sanggup kita jalani. Kenapa? Karena ibadah puasa mendorong kita untuk menjadi orang yang berjiwa sabar. Dan kita bersyukur hidup di Indonesia, di mana durasi siang dan malam kita sangatlah seimbang. Kita hari ini rata-rata subuh mungkin di sekitar jam 5. Mungkin maghrib sekitar jam 6. Akan tetapi saudara muslim kita yang tinggal di Jazirah Arab, di negeri-negeri Eropa, mereka ada yang berpuasa hingga 14 jam, hingga 16 jam, bahkan ada yang sampai 18 jam. Tapi pertanyaannya, adakah mereka kemudian yang meninggal disebabkan karena puasa? Hampir tidak kita temukan studi kasusnya. Kenapa? Hal itu salah satu di antara rahasianya, kedahsyatan puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang memiliki karakter berjiwa sabar. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang takwa setelah Ramadan ini, maka jadilah menjadi orang yang sabar dalam beramal ibadah, sabar dalam bekerja, sabar dalam menjalankan tugas, sabar dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, di balik ibadah puasa Ramadan ini mendidik kita agar kita memiliki karakter untuk berjiwa jujur dan disiplin. Karena hanya orang yang jujur dan disiplin yang ibadah puasanya dapat kita pastikan benar adanya. Salah satu contoh misalkan, di saat kita berada di siang hari, misalkan pada saat di tengah hari setelah masuk waktu zuhur, kondisi yang mungkin amat lemah tubuh kita. Tapi ketika zuhur, kita disyariatkan untuk sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur, kita wudhu. Ketika wudhu disunahkan untuk kumur-kumur. Seandainya tidak ada kejujuran dan kedisiplinan pada orang yang berpuasa, kan sesungguhnya bisa saja saat kumur-kumur orang itu menelan air.
di siang Ramadan. Tapi pernahkah itu kita lakukan? Tidak pernah kita lakukan. Kenapa? Karena ada kejujuran dan kedisiplinan saat kita sedang berpuasa. Begitu juga ketika di sore hari. Walaupun di meja makan kita terhidang makanan yang lezat, minuman yang sedap. Tapi selama masuk waktu maghrib belum tiba, kita tidak berani makan atau minum makanan tersebut. Kenapa? Karena ada kejujuran dan kedisiplinan dalam hati kita. Kita jujur. Karena apabila itu kita langgar, maka ibadah puasa kita akan batal. Kita jujur, mungkin orang tidak melihat, manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu kalau itu kita lakukan batal ibadah puasa karena memang belum tiba masanya. Disinilah kejujuran, kedisiplinan diajarkan di dalam ibadah puasa Ramadan. Harapannya bahwa setelah kita usai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menjadi orang yang jujur dalam beribadah, jujur dalam bekerja, jujur dalam membangun hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, di balik ibadah puasa Ramadan, mendidik kepada kita satu karakter untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, di saat di siang Ramadan, kita dalam keadaan lapar, haus, tubuh kita lemah. Hal itu di antara faedahnya, agar kita turut merasakan, begitu juga yang dirasakan oleh fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa, yang belum tentu setiap saat ada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sehingga harapannya, ada tumbuh empati sosial terhadap mereka, maka kita diharapkan bisa berbagi di Ramadan ini. Maka setelah ibadah puasa Ramadan usai, ada syariat kita untuk menunaikan zakat fitrah, sebuah simbol pengajaran kepada kita bahwa Ramadan semestinya mengajarkan kepada kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Begitu juga ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau ditanya, ayul afdal sedekah, sedekah apakah yang paling utama? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab, sedekah fi Ramadan, yakni sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan untuk bisa menyerap energi, nilai-nilai karakter yang ada di Ramadan dengan berjiwa ikhlas, sabar, jujur, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial sehingga Ramadan ini bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wa'fu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah ini kita lagi menyaksikan ada pesawat yang lagi take off, Tribuners, seru banget. Lihat, yeay! Nih kita lihat ya, dari jarak dekat aja kita bisa lihat gitu loh dengan mata telanjang. Kalau pesawatnya lagi persiapan landing tuh, udah sampai di tanah aja tuh pesawat. Lihat kan? Jadi seru banget nih di sini. Di sini kita juga lihat nih pepohonan di samping-samping yang bikin suasana sepoi-sepoi makin nyaman buat betah-betah ada di sini. Dan tentunya karena di sini kamu datang cukup membawa uang parkir aja, alias di sini gak ada biaya tiket sama sekali. Sore-sore gini pas puasa enaknya ngabuburit gak sih Tribuners? Dan Nurma kali ini bakal ke area Solo Raya dan gak cuman di pusat kota sih ya sebenarnya kita kalau mau cari takjil atau sekadar jalan-jalan ngabuburit. Kali ini Nurma bakal ke salah satu tempat rekomendasi. Jadi di sana kamu bisa ngelihat pemandangan yang super cantik ya di sana. Dan kemana ini arahnya? Kita langsung aja menuju ke sana. Yuk.
Nurma maksud di awal di Taman Dirgantara, dan taman ini masih di kawasan Bandara Adi Sumarmo. Jadi di kawasan ini kamu bisa banget buat menikmati ngabuburit, menghabiskan waktu, menunggu waktu buka puasa sambil ngeliat-liat pesawat ada di sini. Jadi buat kamu mungkin yang kangen nih naik pesawat atau pengen menghabiskan waktu bareng keponakan mungkin, bareng anak-anak dan juga bareng orang tua kalian, langsung ajak aja ke area ini. Ayo ikutin Nurma buat lihat pesawat. Tribuners, kita di sini lagi nunggu ada satu pesawat yang lagi mau take off. Jadi ini masih muter ya di arah sana. Dan nanti pesawat ini bakalan persiapan juga tuh melintasi di sekitar sini. Ayo kita tunggu nanti, kita lihat dari deket ya. Nah ini kita lagi menyaksikan ada pesawat yang lagi take off. Tribuners, seru banget. Lihat, yeay! Jadi seru banget kan kalau kalian ngabuburit di Taman Dirgantara, bisa lihat pesawat take off atau juga kita tunggu ya nanti ada pesawat landing juga. Tadi kita lihat ada pesawat take off dan ternyata ada pesawat landing, Tribuners. Nih kita lihat ya, dari jarak dekat aja kita bisa lihat gitu loh dengan mata telanjang kalau pesawatnya lagi persiapan landing tuh. Udah sampai di tanah aja tuh pesawat. Lihat kan? Jadi seru banget nih di sini. Selain kita lihat pesawat siap-siap buat take off, kita juga lihat nih pesawat landing juga. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Oke, ini dari mana sih Bu? Kok kayak rame-rame gini? Dari Boyolali aja Mbak. Oh, dari Boyolali. Iya. Kenalan dulu dong Bu. Ini namanya siapa aja Bu di sini ya? Ini saya Ibu Ari. Ini emang biasanya kalau sore ngabuburit ke sini gitu atau emang lagi ada apa ya niatan gitu ke sini sebaru sekali? Ya sering sih Mbak kesini. Sering ya? Ya. Kenapa sih Bu milih tempat ini jadi ngabuburit? Kalau boleh tahu. Ya kebetulan lagi pengen kesini aja Mbak. Iya. Tadi pas lewat pengen ngadem aja di sini. Oke, sekalian nunggu waktu buka gitu ya? Iya betul sekali. Oke. Biasanya kalau kesini itu paling ramai jam berapa sih Bu kalau boleh tahu? Ya biasanya yang enak buat nongkrong habis asar sih Mbak. Habis asar langsung ya? ya? Iya. Kalau sepengetahuan Ibu, biasanya di sini yang datang apa Bu? Rombongan-rombongan keluarga gitu atau rombongan mungkin kayak ibu-ibunya gini? Atau komplit nih Bu di sini? Ya komplit sih Mbak. Tapi kebanyakan yang pada bawa anak-anak balita gitu Ya. kan. Ya soalnya buat hiburan anak-anak juga sih. Hiburan Enak. anak-anak juga. Iya. Tapi niat buat utama nongkrong. kesini sambil lihat pesawat itu atau Iya. cuma ngadem aja? Dua-duanya? Yang utama ya lihat pesawatnya itu Mbak. Lihat pesawat itu Iya. ya. Oke. Udah lihat berapa pesawat Bu dari tadi Bu? Baru 2 itu aja nggak jalan-jalan ya Mbak. Nggak jalan-jalan. Ya udah nanti tunggu Iya. sampai jalan ya Bu. Iya oke siap. Oke. Oke kalau gitu terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi. Iya terima kasih Mbak. Iya, Sama-sama. sampai jumpa Bu. Di belakang aku ramai banget kan Tribuners. Jadi di sini emang rekomendasi banget buat kamu ngabuburit. Dan untuk suasananya sendiri Nurma ngerasain beneran yang adem. Karena selain kita bisa melihat pesawat, di sini kita juga lihat nih pepohonan di samping-samping yang bikin suasana sepoi-sepoi makin nyaman buat betah-betah ada di sini. Dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik, jangan lupa jaga kebersihan ya agar teman-teman yang lain nih kalau misalnya ngabisin waktu di sini tetap nyaman juga.
kalian datang ke sini, ke Taman Dirgantara, nggak perlu bingung karena tersedia luas banget tuh parkiran, baik parkiran motor dan juga mobil. Dan selain itu, mobil kita nggak bakalan kena panas karena atasnya ada pohon-pohon besar ya, yang juga buat suasana makin nyaman. Kalau mau cari-cari menu buat buka puasa, itu jangan khawatir Tribuners karena di sini tersedia banyak banget tuh menu buka puasa dan juga takjil-takjil yang bisa dibeli di dekat Taman Dirgantara, bahkan di depan parkiran langsung. Kalian tinggal nyebrang aja tuh, udah bisa milih mau yang apa aja, mau gorengan, mau makanan, mau lauk pauk, hingga minuman tersedia banyak banget pilihannya. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh lagi buat cari bahan buka puasa. Ternyata ngabuburit nggak melulu di pusat kota Tribuners. Ternyata di Taman Dirgantara kita juga bisa menghabiskan waktu dengan asyik dan menikmati waktu ngabuburit sampai waktu berbuka tiba. Dan tentunya kamu kesini bisa banget mengajak orang-orang tersayang bersama dengan anak-anak, dan bahkan kita bisa juga ya kayak wisata edukasi di sini. Karena di sini kamu datang cukup membawa uang parkir aja, alias di sini gak ada biaya tiket sama sekali. Jadi tempat ini rekomendasi banget buat kamu menghabiskan waktu dan juga ngabuburit. Sampai jumpa lagi di Ngabuburit Asyik selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menopang akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bagaimana kabar Anda pada puasa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih terus konsisten dan istiqomah dalam beribadah. Nah Tribuners, alhamdulillah hari ini saya Ilu dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan yang setiap harinya selama bulan suci Ramadan akan menghadirkan tema-tema yang menarik untuk kita perbincangkan bersama dalam menantikan waktu berbuka puasa. Dan tema kita pada hari ini merupakan cerdas beramal di era modern, dan tema ini akan kita bahas bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah baik dan juga tentunya masih istiqomah. Baik, nah kemudian tema kita merupakan cerdas beramal di era modern. Nah kita tahu bahwa untuk beramal mungkin di era sekarang ini Pak ada banyak caranya. Namun bagaimana kemudian kita untuk melakukan amal itu atau mendapatkan amal itu dengan tata cara yang benar sesuai dengan mungkin teknologi ataupun juga era modern yang kita jalani saat ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah.
Tentu ketika terdengar nama seorang raja, Raja Salman, atau jika seandainya Tribuners ya ditakdirkan oleh Allah menjadi Raja Salman, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Maka yang terlintas di pikiran kita adalah kekayaan yang mungkin tidak habis dengan 7 turunan. Seorang raja yang memiliki kekayaan. Akan tetapi tahukah kita bahwa ternyata Raja Salman ini itu termasuk tipe manusia yang cerdas beramal dengan fasilitas yang begitu megah, menjadi pelayan tamu Allah atau yang dikenal dengan istilah Al-Khadimul Haramain, pelayan tamu Allah di 2 tanah suci, yaitu tanah suci Mekah dengan adanya Baitullah dengan Madinah Al-Munawwarah, yang mana kita lihat jutaan manusia yang melakukan tawaf, yang melakukan umroh, yang melakukan sa'i dan sebagainya. Betapa besar pahala yang didapatkan hanya dengan membuat dan memfasilitasi umat manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah. Akan tetapi pahala yang didapatkan tentu cukup sangat besar dengan fasilitas ibadah yang telah dibangun. Inilah konsep cara cerdas beramal. Oleh sebab itu, ya, cerdas beramal ini di era modern itu diringkas supaya kita cepat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disingkat dengan istilah fast. Ya, fast ini cepat. Tapi bukan hanya cepat mendapatkan pahala, tapi ini merupakan singkatan dari F, itu adalah facility atau fasilitas. Tentunya siapa yang memfasilitasi orang melakukan ibadah kepada Allah, maka tentunya akan mendapatkan sejumlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan. Masjid merupakan sarana ibadah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan rumah Allah di muka bumi ini, maka akan dibangunkan istana di surga. Maka berapa jumlah orang yang melakukan ibadah solat di tempat itu, maka juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan amal jariyah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata bna Adam inqata amaluhu." Jikalau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Akan tetapi Rasul tidak mengatakan terputus pahalanya. Memang amal sudah tidak bisa dilakukan karena orangnya sudah meninggal dunia. Akan tetapi kiriman pahala, transferan pahala akan didapatkan. Maka tidak ditemukan ayat ataupun hadis yang mengatakan terputus pahalanya. Yang ada adalah terputus amalnya. Ada 3 golongan disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama, sedekatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini artinya ada investasi yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita bangun yang mana dimanfaatkan oleh orang banyak. Selama itu dimanfaatkan dalam kebaikan, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Dan inilah cara cerdas dalam beramal. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang membuat sumur. Ya, sumur ini merupakan ilustrasi. Mungkin saat sekarang ini itu bukan sumur, tapi ada ya perusahaan khusus yang mana mengalirkan air di rumah-rumah kita. Maka itu juga bagian dari ladang amal. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, man barang siapa yaghrisu gharsan, siapa yang menanam pohon, kemudian pohon ini berbuah, burung memakan buah tersebut,